18 Agustus 2021. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosep. Pada tengah malam hampir pukul 1, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Danu itu nggak dekat sama kedua orang ini, tapi Danu ya tahulah, kata Taufan. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosep untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Setelah ambil golok mau dikasih ke Pak Yosep, diambil sama Arigi. Danu disuruh keluar lagi, alasannya untuk jaga situasi, tuturnya. Danu pun akhirnya kembali menunggu di luar rumah. Namun Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam, lihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Dalam kondisi itu, kata Danu, ia justru diberikan perintah oleh Yosep. Menurutnya, Yosep meminta Danu untuk membawa jenazah Tuti dari kamarnya ke ruang TV. Sementara itu, pengacara Yosep Hidayah, Mimin, Arigi, dan Abi, Rohman Hidayat bersikuku bahwa kliennya bukan pelaku pembunuhan. Terkuak isi percakapan Yosep saat mengajak Danu sang keponakan sebelum menghabisi nyawa Tuti dan Amalia berstatus istri dan anaknya. Semua bermula saat Yosep menyuruh Muhammad Ramdhanu alias Danu untuk menemuinya di warung makan pecel lele dekat rumah Tuti di Dusun Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Di momen pertemuan tersebutlah Yosep menceritakan keluh kesahnya kepada Danu pada 17 Agustus 2021 malam, sekitar pukul 22. Danu diwakili pengacaranya Ahmad Taufan menyampaikan, awalnya kliennya tengah berada di warung internet dekat rumah. Saat itu Danu dihubungi langsung oleh Yosep. Dalam percakapan telepon, Yosep memerintahkan Danu untuk membantu aksinya tersebut. Pak Yosep minta dibantu, pas ditanya, udah bantu aja Danu, ikut aja. Danu bingung tapi karena perintah ya Danu ikut, kata Taufan. Danu lantas pulang ke rumah mengambil motor Yamaha Vega R kemudian menuju lokasi tempat Yosep berada. Gak jauh dari situ ada pecel lele, Pak Yosep sempat makan. Danu nanya lagi, bantuin naon mang? Bantuin saya aja pokoknya, tenang Danu, kata Taufan menirukan ucapan Yosep. Taufan mengungkap rupanya Yosep sudah mengutarakan niatnya terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Yosep meminta agar Danu memberikan pelajaran kepada bibi dan sepupunya itu tak lebih dari membunuh. Danu diminta tersangka Y untuk membantu memberi pelajaran. Pelajaran saja, bukan hal lebih untuk membunuh, karena sebelumnya tersangka Y ini curhat ke Danu di pecel lele, katanya. Dari situlah Yosep curhat bahwa dirinya mengeluhkan soal tak lagi menjabat sebagai ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional. Selain itu penghasilannya pun tergantung dari pemberian sang istri Tuti Suhartini. Sekarang sudah tidak megang yayasan, uang dijatahi, katanya. Namun nyatanya saat di rumah Amel, Danu justru melihat Tuti Suhartini sudah terkapar. Ia disebut shock ketika mendekatkan tangannya ke hidung Tuti yang sudah tak bernapas. Sedangkan jasad Amalia Mustika Ratu diangkat seorang diri oleh Yosep. Di balik tragisnya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti dan Amalia, terungkap kisah pilu Amalia Mustika Ratu atau Amel. Amalia ternyata sudah menyiapkan dana untuk rencana pernikahannya. Namun ia malah tewas dengan tragis di tangan ayah. Tragedi penemuan mayat kedua korban yang dirampas nyawanya itu membuat keluarganya terpukul. Tak terkecuali juga dirasakan oleh pacar Amalia, Diki. Diki adalah orang yang juga merasakan kesedihan ditinggal Amalia untuk selamanya. Sosok Diki dalam kasus Subang itu pun sempat dicurigai gara-gara menghapus foto-foto Amalia di akun Instagramnya. Padahal akun Amalia memang juga digunakan Diki di ponselnya. Sebagai pacar Amalia, ia pun mengaku tak pernah menyangka Amel direnggut nyawanya. Bahkan Dikilah juga orang yang terakhir berkomunikasi dengan Amalia sebelum dini hari Amalia di Rajapati. Kini Diki muncul dan mengenang perjalanan cinta dengan Amalia Mustika Ratu. Diki mengaku mengenal Amalia sejak Amalia awal masuk kampus pada 2015. Diakui Diki saat itu ia hanya baru mengenal satu sama lain saja. Mereka berada di fakultas dan prodi yang sama, manajemen bisnis, hanya saja Amalia adik kelasnya. Diki menceritakan ia mulai dekat dan resmi berpacaran dengan Amalia pada 2017. Artinya sudah 4 tahun dirinya dan Amalia menjalani hubungan. Selama mengenal Amalia, sosok Amalia di matanya adalah pacar yang baik. Menurutnya, Amalia tidak pernah menuntut apapun darinya. Saat dirinya susah, Amalia pun, kata Diki, tak pernah perhitungan masalah bayar-membayar. Kemudian Diki mengenang sosok Amalia yang paling dirindukannya adalah sifatnya yang manja.
Manjanya itu sih yang paling ngangenin, soalnya bungsu juga kan, ungkap Diki. Diakui Diki, Amalia dan dirinya memang sudah ada obrolan dengan untuk menikah. Namun kata Diki, hal itu baru rencana dan belum disampaikan kepada masing-masing keluarga. Iya, sempatlah ada omongan yang nanti pengen nikah tapi belum pengen sekarang, ucap Diki mengikuti omongan Amalia. Diki mengatakan Amalia tidak terburu-buru untuk menikah karena ingin menikmati masa muda terlebih dahulu. Selain itu, kata Diki, Amalia masih memiliki pertimbangan sulit meninggalkan sang ibu, Tuti, jika dirinya kelak menikah. Amalia tidak ingin pergi meninggalkan ibunya Tuti. Namun Amalia meminta agar kelak rencana pernikahannya dengan Diki setelah Amalia berusia 25 tahun. Diki pun mengaku saat itu dirinya tak memaksa dan bahkan saling berkomitmen satu sama lain. Hingga muncul inisiatif sambil menunggu waktu dirinya dan Amel menabung untuk menikah. Setelah obrolan itu diakui Diki, ia dan Amel pun sudah mulai menabung. Diki pun mendapat cerita dari kerabat Amalia bahwa pacarnya itu sudah membuat tabungan khususnya tersebut untuk menikah. Menabung juga udah mulai, tadi diceritain sama tetehnya juga, sampai Amel udah bikin tabungan sendiri khusus buat nikah, ujarnya. Diki kembali mengenang sesaat kejadian, ia mengaku tak merasakan firasat apapun di hatinya. Namun ia mengaku mulai menyadari tanda-tanda kepergian pacarnya itu dari 4 hari sebelum Amalia menjadi korban perampasan nyawa di Subang tersebut. Diki menceritakan hari Sabtu sebelum tragedi, Rabu 18 September 2021, Amalia melakukan hal yang jarang dilakukan. Pada hari Sabtu itu, Amalia sempat melakukan komunikasi video call. Padahal kata Diki, video call jarang dilakukan Amalia sebelumnya. Lantas Diki menceritakan Amalia melakukan panggilan video call pada siang hari. Saat itu Amel video call untuk memperlihatkan aktivitasnya sedang belajar mobil. Itu tuh beliau, almarhumah itu video call di Theater Highland Resort lagi belajar mobil, tiba-tiba nelpon, ujarnya. Diki mengatakan saat itu Amalia bercerita dirinya belajar mobil seorang diri. Sebagai pacar ia pun mengaku khawatir saat itu dan menyarankan Amalia untuk pulang. Diketahui Amalia baru belajar mobil karena baru memiliki mobil hadiah dari yayasan atas prestasinya itu. Kini sosok Amalia Mustika Ratu di mata Diki tinggal kenangan. Kendati begitu diakuinya hingga saat ini ia merasa masih menganggap Amalia masih belum meninggal dunia. Kini kasus Subang yang merampas nyawa kekasih dan ibunya Amalia sedang diselidiki. Diki berharap kasus tersebut dapat tuntas diungkap. Diki secara penuh mempercayakan kasus ini kepada pihak kepolisian untuk mengungkap semuanya. Sosok algojo misterius dibongkar Dano, eksekusi Amalia di kamar tidur. Kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak di Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu kini terus diselidiki polisi. Berbekal kesaksian Ramdhanu alias Dano, keponakan Tuti Suhartini, akhirnya terbongkar pelaku pembunuhan. Bahkan dalam kasus ini ada sosok algojo misterius yang terlibat. Tuti dan anaknya Amalia ditemukan tewas dalam mobil Alphard pada Rabu 18 Agustus 2021. Sebelum kejadian, Dano mengaku diminta menemani Yosep, suami Tuti, ke rumah Tuti yang ada di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. Yosep kemudian memerintahkan Dano mengambilkan golok dari dalam rumah. Setelah itu keponakan Tuti tersebut diminta menunggu di garasi. Dano kemudian mendengar teriakan dari anak Tuti, Amalia Mustika Ratu. Dano masuk ke dalam rumah dan melihat Amalia sedang dianiaya oleh pelaku lainnya. Meski begitu, serawan belum bisa menjelaskan secara rinci orang yang disebut sebagai pelaku lain ini. Pengakuan Dano hingga kini belum mau diakui Yosep. Sebelumnya diberitakan polisi penetapan 5 tersangka dalam kasus tewasnya Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu di rumah mereka di Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. 5 tersangka tersebut yaitu Yosep, Mimin, Ariki Abi yang merupakan anak Mimin, serta Ramdhanu alias Dado merupakan keponakan dari Tuti. Kasus ini terungkap berawal dari Dado yang menyerahkan diri ke pihak kepolisian pada Selasa 17 Oktober 2023 kepada polisi. Dado mengaku sudah lama ingin membuka kasus tersebut, tapi dirinya diancam oleh pelaku lainnya. Yosep dan Dado saat ini telah ditahan, sementara ketiga tersangka lainnya masih dalam pemeriksaan. Detik-detik Mimin bersihkan jasad Tuti dan Amalia, peran istri muda Yosef di kasus Subang terungkap. Terungkap peran Mimin, istri muda Yosef tersangka terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat. Istri muda Yosef, Mimin, ternyata sempat membersihkan jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu setelah dibunuh. Diduga hal itu dilakukan untuk menghilangkan jejak para tersangka termasuk sang istri muda. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri, kini akhirnya terungkap. Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021 lalu. Kini polisi telah menetapkan 5 tersangka di balik pembunuhan tersebut. Selain Dano yang ditetapkan sebagai tersangka, kini polisi sudah menetapkan 4 tersangka lainnya. Adapun keempat orangnya itu Yosep, Mimin, Ariki Reksa Pratama, dan Ampi. Istri Yosep ternyata berperan penting dalam kasus pembunuhan Mimin tersebut. Dalam pengakuan Dano kepada kuasa hukumnya, ternyata Mimin berperan untuk membersihkan jasad Tuti dan Amir. Hal ini disampaikan oleh managing partner
law firm Akhir Syahroni mengatakan berdasarkan pengakuan Dano. Ia mengatakan berdasarkan pengakuan Dano diduga tujuan Mimin membersihkan jasad agar tidak ada jejak atau sidik jari para pelaku. Diketahui kasus ini terkuak saat Dano menyerahkan diri dan membongkar rahasia di balik pembunuhan 2 tahun yang sempat menjadi misteri. Terbaru Mimin sang istri muda Yosef akhirnya muncul ke publik. Ia mengaku syok dan ditetapkan sebagai tersangka. Mimin mengaku diri sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin juga menegaskan dirinya bersama kedua anaknya dan Yosef pada saat terjadi peristiwa tersebut sedang berada di rumah. Mimin dan kedua anaknya juga sama sekali tak pernah mengenal dan bertemu Dano. Lanjut Mimin, dirinya juga mengaku bersyukur sekalipun kemarin sempat ramai polisi mengepung rumahnya, namun para tetangga masih respon dengan baik. Terungkap kebaikan Amalia sebelum tewas dihabisi bersama ibunya, Tuti, dalam kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Amalia ternyata sempat bersikap ramah ke pelaku pembunuhan di Subang saat datang ke rumah. Amalia bahkan sampai pesan banyak gorengan karena tamu yang datang saat itu banyak. Namun ternyata Amalia malah dihabisi secara sadis oleh tamu yang ternyata pelaku. Belakangan publik kembali dihebohkan dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ibu dan anak ini tewas mengenaskan 2 tahun yang lalu dan kini kasusnya mulai terpecahkan. Dilansir dari tribunnews.bogor.com pada Kamis 19 Oktober 2023, terkuak kejadian sebelum pembunuhan terjadi. Salah satu korban dari pembunuhan keji ini, Amalia Mustika Rato, sempat ramah tamah dengan pelaku. Wanita yang akrab disapa Amel ini menyuguhkan pelaku pembunuhan dengan makanan ringan berupa gorengan. Hal itu diungkapkan kakak kandung korban, Yoris Raja Amrullah, yang menyebut bahwa Amel sempat pesan gorengan banyak. Amel pas kejadian malam itu pesan gorengan banyak seakan tamu banyak, ungkap pengacara Yoris Raja Amrullah, Leni Anggraini. Biasanya beli sedikit, pas malam itu mah banyak, kayaknya orang banyak, kata Leni. Ayah korban Yosef Hidayah disebut datang ke rumah korban pada malam kejadian. Kedatangan Yosef ini juga ditemani oleh Muhammad Ramdhanu alias Dano. Ngeri, arwah Amelia merintih minta ampun saat merasuki wanita. Dulu ngaku dibunuh Yosef dan Mimin. Dulu sebelum kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap, pernah viral seorang wanita yang disebut dirasuki arwah Amelia Mustika Rato, salah satunya korban. Saat itu wanita ini yakini kerasukan tersebut mengaku dibunuh ayah dan ibunya bernama Yosef dan Mimin. Peristiwa wanita kesurupan itu sudah lama terjadi, sekitar 1 tahun lalu. 1 tahun setelahnya terungkap kebenaran bahwa salah satu pembunuh Amelia Mustika Rato dan ibunya Tuti adalah Yosef. Hal itu terungkap setelah M. Ramadhanu alias Dano membongkar semua pelaku kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Dano merupakan keponakan Tuti, juga salah satu pelaku pembunuhan keji yang terjadi 18 Agustus 2021 lalu. Kepada polisi, Dano membeberkan pelaku-pelaku yang turut terlibat, yakni Yosef, Mimin, dan 2 anak Mimin. Dulu sebelum kasus ini terungkap, sempat viral video seorang wanita yang disebut kesurupan arwah Amelia. Video itu kini kembali viral dan ramai diperbincangkan setelah Yosef diduga kuat menjadi pelaku utama dalam pembunuhan ini. Dalam video itu terlihat seorang wanita mengenakan jilbab kuning menangis sembari bercerita. Wanita itu mengaku sebagai Amel, korban pembunuhan di Subang. Ayah kenapa jahat, kata wanita tersebut yang diketahui bernama Ina. Ini Amel yang kasus pembunuhan ibu anak ya? Kok bisa masuk ke pasien saya? Ayahnya itu namanya siapa? Tanya seorang ibu-ibu. Yosef, kata Ina. Coba mau tanya, saya juga tahu ini Teh Amel ya. Siapa bunuh Teh Amel dan Ibu Tuti? Tanya ibu-ibu tersebut. Ayah, sakit ayah sama Ibu Mimin, jangan kejar saya, ampun, kata Ina sembari berteriak. Saat itu Ina yang diduga sedang kesurupan tersebut mengaku dipukul ayahnya. Dipukul ayah sakit sama ibu. Ibu Mimin, ucap Ina. Ibu Mimin istri mudanya ya, subhanallah, kata ibu-ibu di sampingnya. Kini terungkap sudah Yosef dan Mimin bersama 3 orang lain yang membunuh Amel dan Tuti. Awalnya Dano mengaku diminta Yosef untuk menemani ke TKP pada 18 Agustus 2021 di malam hari. Kali itu Dano disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Berdiri dan menunggu di garasi rumah, Dano tiba-tiba tersentak karena mendengar teriakan Amelia sepupunya. Langsung masuk ke dalam rumah, Dano melihat Amelia dan Amel sedang disiksa dengan cara kepalanya dibenturkan ke dinding. Namun setelah mendengar teriakan dari Amel, Dano sempat masuk ke dalam dan melihat pelaku membenturkan kepala Amel ke dinding, ujar Surawan. Saat itu belum jelas siapa pelaku yang menyiksa Amelia tersebut, dan lalu mengaku bertemu. Anak Mimin diduga siksa Amel dalam kasus Subang. Yosef lakukan ini saat putrinya sakaratul maut.
Terkuak sudah peran kedua anak tersangka istri muda Yosep Hidayah, Mimin Mintarsi. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosep. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dia melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosep, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosep, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Jenazah Tuti dan Amel pertama kali ditemukan di bagasi mobil Alphard di garasi rumah mereka, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosep. Pada tengah malam hampir pukul 1, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Danu itu nggak dekat sama kedua orang ini, tapi Danu ya tahulah, kata Taufan. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosep untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Setelah ambil golok mau dikasih ke Pak Yosep, diambil sama Arigi, Danu disuruh keluar lagi, alasannya untuk jaga situasi, tuturnya. Danu pun akhirnya kembali menunggu di luar rumah. Namun Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam, lihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Dalam kondisi itu, kata Danu, ia justru diberikan perintah oleh Yosep. Menurutnya, Yosep meminta Danu untuk membawa jenazah Tuti dari kamarnya ke ruang TV. Sementara itu, pengacara Yosep Hidayah, Mimin, Arigi dan Abi, Rohman Hidayat bersikuku bahwa kliennya bukan pelaku pembunuhan. Terkuak isi percakapan Yosep saat mengajak Danu sang keponakan sebelum menghabisi nyawa Tuti dan Amalia berstatus istri dan anaknya. Semua bermula saat Yosep menyuruh Muhammad Ramdhanu alias Danu untuk menemuinya di warung makan pecel lele dekat rumah Tuti di Dusun Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Di momen pertemuan tersebutlah Yosep menceritakan keluh kesahnya kepada Danu pada 17 Agustus 2021 malam, sekitar pukul 22. Danu diwakili pengacaranya Ahmad Taufan menyampaikan, awalnya kliennya tengah berada di warung internet dekat rumah. Saat itu Danu dihubungi langsung oleh Yosep. Dalam percakapan telepon, Yosep memerintahkan Danu untuk membantu aksinya tersebut. Pak Yosep minta dibantu, pas ditanya, udah bantu aja Danu, ikut aja. Danu bingung tapi karena perintah ya Danu ikut, kata Taufan. Danu lantas pulang ke rumah mengambil motor Yamaha Vega R kemudian menuju lokasi tempat Yosep berada. Gak jauh dari situ ada pecel lele, Pak Yosep sempat makan. Danu nanya lagi, bantuin naon mang? Bantuin saya aja pokoknya, tenang Danu, kata Taufan menirukan ucapan Yosep. Taufan mengungkap rupanya Yosep sudah mengutarakan niatnya terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Yosep meminta agar Danu memberikan pelajaran kepada bibi dan sepupunya itu tak lebih dari membunuh. Danu diminta tersangka Y untuk membantu memberi pelajaran. Pelajaran saja, bukan hal lebih untuk membunuh, karena sebelumnya tersangka Y ini curhat ke Danu di pecel lele, katanya. Dari situlah Yosep curhat bahwa dirinya mengeluhkan soal tak lagi menjabat sebagai ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional. Selain itu penghasilannya pun tergantung dari pemberian sang istri Tuti Suhartini. Sekarang sudah tidak megang yayasan, uang dijatahi, katanya. Namun nyatanya saat di rumah Amel, Danu justru melihat Tuti Suhartini sudah terkapar. Ia disebut shock ketika mendekatkan tangannya ke hidung Tuti yang sudah tak bernapas. Sedangkan jasad Amalia Mustika Ratu diangkat seorang diri oleh Yosep. Di balik tragisnya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti dan Amalia, terungkap kisah pilu Amalia Mustika Ratu atau Amel. Amalia ternyata sudah menyiapkan dana untuk rencana pernikahannya. Namun ia malah tewas dengan tragis di tangan ayah. Tragedi penemuan mayat kedua korban yang dirampas nyawanya itu membuat keluarganya terpukul. Tak terkecuali juga dirasakan oleh pacar Amalia, Diki. Diki adalah orang yang juga merasakan kesedihan ditinggal Amalia untuk selamanya. Sosok Diki dalam kasus Subang itu pun sempat dicurigai gara-gara menghapus foto-foto Amalia di akun Instagramnya. Padahal akun Amalia memang juga digunakan Diki di ponselnya. Sebagai pacar Amalia, ia pun mengaku tak pernah menyangka Amel direnggut nyawanya. Bahkan Dikilah juga orang yang terakhir berkomunikasi dengan Amalia sebelum dini hari Amalia di Rajapati.
Kini Diki muncul dan mengenang perjalanan cinta dengan Amalia Mustika Ratu. Diki mengaku mengenal Amalia sejak Amalia awal masuk kampus pada 2015. Diakui Diki saat itu ia hanya baru mengenal satu sama lain saja. Mereka berada di fakultas dan prodi yang sama, manajemen bisnis, hanya saja Amalia adik kelasnya. Diki menceritakan ia mulai dekat dan resmi berpacaran dengan Amalia pada 2017. Artinya sudah 4 tahun dirinya dan Amalia menjalani hubungan. Selama mengenal Amalia, sosok Amalia di matanya adalah pacar yang baik. Menurutnya, Amalia tidak pernah menuntut apapun darinya. Saat dirinya susah, Amalia pun, kata Diki, tak pernah perhitungan masalah bayar-membayar. Kemudian Diki mengenang sosok Amalia yang paling dirindukannya adalah sifatnya yang manja. Manjanya itu sih yang paling ngangenin, soalnya bungsu juga kan, ungkap Diki. Diakui Diki, Amalia dan dirinya memang sudah ada obrolan dengan untuk menikah. Namun kata Diki, hal itu baru rencana dan belum disampaikan kepada masing-masing keluarga. Iya, sempatlah ada omongan yang nanti pengen nikah tapi belum pengen sekarang, ucap Diki mengikuti omongan Amalia. Diki mengatakan Amalia tidak terburu-buru untuk menikah karena ingin menikmati masa muda terlebih dahulu. Selain itu, kata Diki, Amalia masih memiliki pertimbangan sulit meninggalkan sang ibu, Tuti, jika dirinya kelak menikah. Amalia tidak ingin pergi meninggalkan ibunya Tuti. Namun Amalia meminta agar kelak rencana pernikahannya dengan Diki setelah Amalia berusia 25 tahun. Diki pun mengaku saat itu dirinya tak memaksa dan bahkan saling berkomitmen satu sama lain. Hingga muncul inisiatif sambil menunggu waktu dirinya dan Amel menabung untuk menikah. Setelah obrolan itu, diakui Diki, ia dan Amel pun sudah mulai menabung. Diki pun mendapat cerita dari kerabat Amalia bahwa pacarnya itu sudah membuat tabungan khususnya tersebut untuk menikah. Menabung juga udah mulai, tadi diceritain sama tetehnya juga, sampai Amel udah bikin tabungan sendiri khusus buat nikah, ujarnya. Diki kembali mengenang sesaat kejadian, ia mengaku tak merasakan firasat apapun di hatinya. Namun ia mengaku mulai menyadari tanda-tanda kepergian pacarnya itu dari 4 hari sebelum Amalia menjadi korban perampasan nyawa di Subang tersebut. Diki menceritakan hari Sabtu sebelum tragedi, Rabu 18 September 2021, Amalia melakukan hal yang jarang dilakukan. Pada hari Sabtu itu, Amalia sempat melakukan komunikasi video call. Padahal kata Diki, video call jarang dilakukan Amalia sebelumnya. Lantas Diki menceritakan Amalia melakukan panggilan video call pada siang hari. Saat itu Amel video call untuk memperlihatkan aktivitasnya sedang belajar mobil. Itu tuh beliau, almarhumah itu video call di Theater Highland Resort lagi belajar mobil, tiba-tiba nelpon, ujarnya. Diki mengatakan saat itu Amalia bercerita dirinya belajar mobil seorang diri. Sebagai pacar ia pun mengaku khawatir saat itu dan menyarankan Amalia untuk pulang. Diketahui Amalia baru belajar mobil karena baru memiliki mobil hadiah dari yayasan atas prestasinya itu. Kini sosok Amalia Mustika Ratu di mata Diki tinggal kenangan. Kendati begitu, diakuinya hingga saat ini ia merasa masih menganggap Amalia masih belum meninggal dunia. Kini kasus Subang yang merampas nyawa kekasih dan ibunya Amalia sedang diselidiki. Diki berharap kasus tersebut dapat tuntas diungkap. Diki secara penuh mempercayakan kasus ini kepada pihak kepolisian untuk mengungkap semuanya. Sosok Algojo misterius dibongkar Dano, eksekusi Amalia di kamar tidur. Kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak di Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu kini terus diselidiki polisi. Berbekal kesaksian Ramdano alias Dano, keponakan Tuti Suhartini, akhirnya terbongkar pelaku pembunuhan. Bahkan dalam kasus ini ada sosok Algojo misterius yang terlibat. Tuti dan anaknya Amalia ditemukan tewas dalam mobil Alphard pada Rabu 18 Agustus 2021. Sebelum kejadian, Dano mengaku diminta menemani Yosep, suami Tuti, ke rumah Tuti yang ada di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. Yosep kemudian memerintahkan Dano mengambilkan golok dari dalam rumah. Setelah itu keponakan Tuti tersebut diminta menunggu di garasi. Dano kemudian mendengar teriakan dari anak Tuti, Amalia Mustika Ratu. Dano masuk ke dalam rumah dan melihat Amalia sedang dianiaya oleh pelaku lainnya. Meski begitu, serawan belum bisa menjelaskan secara rinci orang yang disebut sebagai pelaku lain ini. Maka Dano hingga kini belum mau diakui Yosep. Sebelumnya diberitakan polisi penetapan 5 tersangka dalam kasus tewasnya Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu di rumah mereka di Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. 5 tersangka tersebut yaitu Yosep, Mimin, Ariki Abi yang merupakan anak Mimin, serta Ramdano alias Dado merupakan keponakan dari Tuti. Kasus ini terungkap berawal dari Dado yang menyerahkan diri ke pihak kepolisian pada Selasa 17 Oktober 2023 kepada polisi. Dado mengaku sudah lama ingin membuka kasus tersebut, tapi dirinya diancam oleh pelaku lainnya. Yosep dan Dado saat ini telah ditahan, sementara ketiga tersangka lainnya masih dalam pemeriksaan.
Detik-detik Mimin bersihkan jasad Tuti dan Amalia, peran istri muda Yosef di kasus Subang terungkap. Terungkap peran Mimin, istri muda Yosef tersangka terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat. Istri muda Yosef, Mimin, ternyata sempat membersihkan jenazah Tuti Surhatini dan Amalia Mustikarato setelah dibunuh. Diduga hal itu dilakukan untuk menghilangkan jejak para tersangka termasuk sang istri muda. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri, kini akhirnya terungkap. Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka diparkir di garasi rumah di Subang pada 12 Agustus 2021 lalu. Kini polisi telah menetapkan 5 tersangka di balik pembunuhan tersebut. Selain Danu yang ditetapkan sebagai tersangka, kini polisi sudah menetapkan 4 tersangka lainnya. Adapun keempat orangnya itu Yosef, Mimin, Ari Reksa, Pratama, dan Ampi. Istri Yosef ternyata berperan penting dalam kasus pembunuhan Mimin tersebut. Dalam pengakuan Danu kepada kuasa hukumnya, ternyata Mimin berperan untuk membersihkan jasad Tuti dan Amir. Hal ini disampaikan oleh managing partner law firm Ahir Syahroni mengatakan berdasarkan pengakuan Danu. Ia mengatakan berdasarkan pengakuan Danu diduga tujuan Mimin membersihkan jasad agar tidak ada jejak atau sidik jari para pelaku. Diketahui kasus ini terkuak saat Danu menyerahkan diri dan membongkar rahasia di balik pembunuhan 2 tahun yang sempat menjadi misteri. Terbaru, Mimin, sang istri muda Yosef, akhirnya muncul ke publik. Ia mengaku syok dan ditetapkan sebagai tersangka. Mimin mengaku diri sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin juga menegaskan dirinya bersama kedua anaknya dan Yosef pada saat terjadi peristiwa tersebut sedang berada di rumah. Mimin dan kedua anaknya juga sama sekali tak pernah mengenal dan bertemu Danu. Lanjut, Mimin, dirinya juga mengaku bersyukur sekalipun kemarin sempat ramai polisi mengepung rumahnya, namun para tetangga masih respon dengan baik. Terungkap kebaikan Amalia sebelum tewas dihabisi bersama ibunya, Tuti, dalam kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Amalia ternyata sempat bersikap ramah ke pelaku pembunuhan di Subang saat datang ke rumah. Amalia bahkan sampai pesan banyak gorengan karena tamu yang datang saat itu banyak. Namun ternyata Amalia malah dihabisi secara sadis oleh tamu yang ternyata pelaku. Belakangan publik kembali dihebohkan dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ibu dan anak ini tewas mengenaskan 2 tahun yang lalu dan kini kasusnya mulai terpecahkan. Dilansir dari tribunnews.bogor.com pada Kamis 19 Oktober 2023, terkuak kejadian sebelum pembunuhan terjadi. Salah satu korban dari pembunuhan keji ini, Amalia Mustikarato, sempat ramah tamah dengan pelaku. Wanita yang akrab disapa Amel ini menyuguhkan pelaku pembunuhan dengan makanan ringan berupa gorengan. Hal itu diungkapkan kakak kandung korban, Yoris Raja Amrullah, yang menyebut bahwa Amel sempat pesan gorengan banyak. Amel pas kejadian malam itu pesan gorengan banyak seakan tamu banyak, ungkap pengacara Yoris Raja Amrullah, Leni Anggraini. Biasanya beli sedikit, pas malam itu mah banyak, kayaknya orang banyak, kata Leni. Ayah korban, Yosef Hidayah, disebut datang ke rumah korban pada malam kejadian. Kedatangan Yosef ini juga ditemani oleh Muhammad Ramdhanu alias Danu. Ngeri, arwah Amelia merintih minta ampun saat merasuki wanita. Dulu ngaku dibunuh Yosef dan Mimin. Dulu sebelum kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap, pernah viral seorang wanita yang disebut dirasuki arwah Amelia Mustikarato, salah satunya korban. Saat itu wanita ini yakini kerasukan tersebut mengaku dibunuh ayah dan ibunya bernama Yosef dan Mimin. Peristiwa wanita kesurupan itu sudah lama terjadi, sekitar 1 tahun lalu. 1 tahun setelahnya terungkap kebenaran bahwa salah satu pembunuh Amelia Mustikarato dan ibunya Tuti adalah Yosef. Hal itu terungkap setelah M. Ramadhanu alias Danu membongkar semua pelaku kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Danu merupakan keponakan Tuti, juga salah satu pelaku pembunuhan keji yang terjadi 18 Agustus 2021 lalu. Kepada polisi, Danu membeberkan pelaku-pelaku yang turut terlibat, yakni Yosef, Mimin, dan 2 anak Mimin. Dulu sebelum kasus ini terungkap, sempat viral video seorang wanita yang disebut kesurupan arwah Amelia. Video itu kini kembali viral dan ramai diperbincangkan setelah Yosef diduga kuat menjadi pelaku utama dalam pembunuhan ini. Dalam video itu terlihat seorang wanita mengenakan jilbab kuning menangis sembari bercerita. Wanita itu mengaku sebagai Amel, korban pembunuhan di Subang. Ayah kenapa jahat, kata wanita tersebut yang diketahui bernama Ina. Ini Amel yang kasus pembunuhan ibu anak ya? Kok bisa masuk ke pasien saya? Ayahnya itu namanya siapa? Tanya seorang ibu-ibu. Yosef, kata Ina. Coba mau tanya, saya juga tahu ini Teh Amel ya. Siapa bunuh Teh Amel dan Ibu Tuti? Tanya ibu-ibu tersebut. Ayah, sakit ayah sama Ibu Mimin, jangan kejar saya, ampun, kata Ina sembari berteriak. Saat itu Ina yang diduga sedang kesurupan tersebut mengaku dipukul ayahnya. Dipukul ayah sakit sama ibu.
Ibu Mimin, ucap Ina. Ibu Mimin istri mudanya ya, subhanallah, kata ibu-ibu di sampingnya. Kini terungkap sudah Yosef dan Mimin bersama 3 orang lain yang membunuh Amel dan Tuti. Awalnya Danu mengaku diminta Yosef untuk menemani ke TKP pada 18 Agustus 2021 di malam hari. Kala itu Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Berdiri dan menunggu di garasi rumah, Danu tiba-tiba tersentak karena mendengar teriakan Amelia sepupunya. Langsung masuk ke dalam rumah, Danu melihat Amelia dan Amel sedang disiksa dengan cara kepalanya dibenturkan ke dinding. Namun setelah mendengar teriakan dari Amel, Danu sempat masuk ke dalam dan melihat pelaku membenturkan kepala Amel ke dinding, ujar Surawan. Saat itu belum jelas siapa pelaku yang menyiksa Amelia tersebut. Danu lalu mengaku bertukar. Anak Mimin diduga siksa Amel dalam kasus Subang. Yosef lakukan ini saat putrinya sakaratul maut. Terkuak sudah peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin Mintarsi. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dia melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Jenazah Tuti dan Amel pertama kali ditemukan di bagasi mobil Alphard di garasi rumah mereka, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Pada tengah malam hampir pukul 1, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Danu itu nggak dekat sama kedua orang ini, tapi Danu ya tahulah, kata Taufan. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Setelah ambil golok mau dikasih ke Pak Yosef, diambil sama Arigi. Danu disuruh keluar lagi, alasannya untuk jaga situasi, tuturnya. Danu pun akhirnya kembali menunggu di luar rumah. Namun Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam, lihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Dalam kondisi itu, kata Danu, ia justru diberikan perintah oleh Yosef. Menurutnya, Yosef meminta Danu untuk membawa jenazah Tuti dari kamarnya ke ruang TV. Sementara itu, pengacara Yosef Hidayah, Mimin, Arigi dan Abi, Rohman Hidayat bersikuku bahwa kliennya bukan pelaku pembunuhan. Terkuak isi percakapan Yosef saat mengajak Danu sang keponakan sebelum menghabisi nyawa Tuti dan Amalia berstatus istri dan anaknya. Semua bermula saat Yosef menyuruh Muhammad Ramdhanu alias Danu untuk menemuinya di warung makan pecel lele dekat rumah Tuti di Dusun Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Di momen pertemuan tersebutlah Yosef menceritakan keluh kesahnya kepada Danu pada 17 Agustus 2021 malam, sekitar pukul 22. Danu diwakili pengacaranya Ahmad Taufan menyampaikan, awalnya kliennya tengah berada di warung internet dekat rumah. Saat itu Danu dihubungi langsung oleh Yosef. Dalam percakapan telepon, Yosef memerintahkan Danu untuk membantu aksinya tersebut. Pak Yosef minta dibantu, pas ditanya, udah bantu aja Danu, ikut aja. Danu bingung tapi karena perintah ya Danu ikut, kata Taufan. Danu lantas pulang ke rumah mengambil motor Yamaha Vega R kemudian menuju lokasi tempat Yosef berada. Gak jauh dari situ ada pecel lele, Pak Yosef sempat makan. Danu nanya lagi, bantuin naon mang? Bantuin saya aja pokoknya, tenang Danu, kata Taufan menirukan ucapan Yosef. Taufan mengungkap rupanya Yosef sudah mengutarakan niatnya terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Yosef meminta agar Danu memberikan pelajaran kepada bibi dan sepupunya itu tak lebih dari membunuh. Danu diminta tersangka Y untuk membantu memberi pelajaran. Pelajaran saja, bukan hal lebih untuk membunuh, karena sebelumnya tersangka Y ini curhat ke Danu di pecel lele, katanya. Dari situlah Yosef curhat bahwa dirinya mengeluhkan soal tak lagi menjabat sebagai ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional. Selain itu penghasilannya pun tergantung dari pemberian sang istri Tuti Suhartini. Sekarang sudah tidak megang yayasan, uang dijatahi, katanya. Namun nyatanya saat di rumah Amel, Danu justru melihat Tuti Suhartini sudah terkapar. Ia disebut shock ketika mendekatkan tangannya ke hidung Tuti yang sudah tak bernapas. Sedangkan jasad Amalia Mustika Ratu diangkat seorang diri oleh Yosef. Di balik tragisnya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti dan Amalia, terungkap kisah pilu Amalia Mustika Ratu atau Amel. Amalia ternyata sudah menyiapkan dana untuk rencana pernikahannya.
Namun, ia malah tewas dengan tragis di tangan ayah. Tragedi penemuan mayat kedua korban yang dirampas nyawanya itu membuat keluarganya terpukul. Tak terkecuali juga dirasakan oleh pacar Amalia, Diki. Diki adalah orang yang juga merasakan kesedihan ditinggal Amalia untuk selamanya. Sosok Diki dalam kasus Subang itu pun sempat dicurigai gara-gara menghapus foto-foto Amalia di akun Instagramnya. Padahal akun Amalia memang juga digunakan Diki di ponselnya. Sebagai pacar Amalia, ia pun mengaku tak pernah menyangka Amel direnggut nyawanya. Bahkan Dikilah juga orang yang terakhir berkomunikasi dengan Amalia sebelum dini hari Amalia di Rajapati. Kini Diki muncul dan mengenang perjalanan cinta dengan Amalia Mustika Ratu. Diki mengaku mengenal Amalia sejak Amalia awal masuk kampus pada 2015. Diakui Diki saat itu ia hanya baru mengenal satu sama lain saja. Mereka berada di fakultas dan prodi yang sama, manajemen bisnis, hanya saja Amalia adik kelasnya. Diki menceritakan ia mulai dekat dan resmi berpacaran dengan Amalia pada 2017. Artinya sudah 4 tahun dirinya dan Amalia menjalani hubungan. Selama mengenal Amalia, sosok Amalia di matanya adalah pacar yang baik. Menurutnya, Amalia tidak pernah menuntut apapun darinya. Saat dirinya susah, Amalia pun, kata Diki, tak pernah perhitungan masalah bayar-membayar. Kemudian Diki mengenang sosok Amalia yang paling dirindukannya adalah sifatnya yang manja. Manjanya itu sih yang paling ngangenin, soalnya bungsu juga kan, ungkap Diki. Diakui Diki, Amalia dan dirinya memang sudah ada obrolan dengan untuk menikah. Namun kata Diki, hal itu baru rencana dan belum disampaikan kepada masing-masing keluarga. Iya, sempatlah ada omongan yang nanti pengen nikah tapi belum pengen sekarang, ucap Diki mengikuti omongan Amalia. Diki mengatakan Amalia tidak terburu-buru untuk menikah karena ingin menikmati masa muda terlebih dahulu. Selain itu, kata Diki, Amalia masih memiliki pertimbangan sulit meninggalkan sang ibu, Tuti, jika dirinya kelak menikah. Amalia tidak ingin pergi meninggalkan ibunya Tuti. Namun Amalia meminta agar kelak rencana pernikahannya dengan Diki setelah Amalia berusia 25 tahun. Diki pun mengaku saat itu dirinya tak memaksa dan bahkan saling berkomitmen satu sama lain. Hingga muncul inisiatif sambil menunggu waktu dirinya dan Amel menabung untuk menikah. Setelah obrolan itu, diakui Diki, ia dan Amel pun sudah mulai menabung. Diki pun mendapat cerita dari kerabat Amalia bahwa pacarnya itu sudah membuat tabungan khususnya tersebut untuk menikah. Menabung juga udah mulai, tadi diceritain sama tetehnya juga, sampai Amel udah bikin tabungan sendiri khusus buat nikah, ujarnya. Diki kembali mengenang sesaat kejadian, ia mengaku tak merasakan firasat apapun di hatinya. Namun ia mengaku mulai menyadari tanda-tanda kepergian pacarnya itu dari 4 hari sebelum Amalia menjadi korban perampasan nyawa di Subang tersebut. Diki menceritakan hari Sabtu sebelum tragedi, Rabu 18 September 2021, Amalia melakukan hal yang jarang dilakukan. Pada hari Sabtu itu, Amalia sempat melakukan komunikasi video call. Padahal kata Diki, video call jarang dilakukan Amalia sebelumnya. Lantas Diki menceritakan Amalia melakukan panggilan video call pada siang hari. Saat itu Amel video call untuk memperlihatkan aktivitasnya sedang belajar mobil. Itu tuh beliau, almarhumah itu video call di Theater Highland Resort lagi belajar mobil, tiba-tiba nelpon, ujarnya. Diki mengatakan saat itu Amalia bercerita dirinya belajar mobil seorang diri. Sebagai pacar, ia pun mengaku khawatir saat itu dan menyarankan Amalia untuk pulang. Diketahui Amalia baru belajar mobil karena baru memiliki mobil hadiah dari yayasan atas prestasinya itu. Kini sosok Amalia Mustika Ratu di mata Diki tinggal kenangan. Kendati begitu, diakuinya hingga saat ini ia merasa masih menganggap Amalia masih belum meninggal dunia. Kini kasus Subang yang merampas nyawa kekasih dan ibunya Amalia sedang diselidiki. Diki berharap kasus tersebut dapat tuntas diungkap. Diki secara penuh mempercayakan kasus ini kepada pihak kepolisian untuk mengungkap semuanya. Sosok Algojo misterius dibongkar Dano, eksekusi Amalia di kamar tidur. Kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak di Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu kini terus diselidiki polisi. Berbekal kesaksian Ramdano alias Dano, keponakan Tuti Suhartini, akhirnya terbongkar pelaku pembunuhan. Bahkan dalam kasus ini ada sosok Algojo misterius yang terlibat. Tuti dan anaknya Amalia ditemukan tewas dalam mobil Alphard pada Rabu 18 Agustus 2021. Sebelum kejadian, Dano mengaku diminta menemani Yosep
Yosep, suami Tuti, ke rumah Tuti yang ada di kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. Yosep kemudian memerintahkan Dano mengambilkan golok dari dalam rumah. Setelah itu keponakan Tuti tersebut diminta menunggu di garasi. Dano kemudian mendengar teriakan dari anak Tuti, Amalia Mustikarato. Dano masuk ke dalam rumah dan melihat Amalia sedang dianiaya oleh pelaku lainnya. Meski begitu, serawan belum bisa menjelaskan secara rinci orang yang disebut sebagai pelaku lain ini. Pengakuan Dano hingga kini belum mau diakui Yosep. Sebelumnya diberitakan polisi penetapan 5 tersangka dalam kasus tewasnya Tuti dan anaknya Amalia Mustikarato di rumah mereka di Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. 5 tersangka tersebut yaitu Yosep, Mimin, Ariki Abi yang merupakan anak Mimin, serta Ramdhano alias Dado merupakan keponakan dari Tuti. Kasus ini terungkap berawal dari Dado yang menyerahkan diri ke pihak kepolisian pada Selasa 17 Oktober 2023 kepada polisi. Dado mengaku sudah lama ingin membuka kasus tersebut, tapi dirinya diancam oleh pelaku lainnya. Yosep dan Dado saat ini telah ditahan, sementara ketiga tersangka lainnya masih dalam pemeriksaan. Detik-detik Mimin bersihkan jasad Tuti dan Amalia, peran istri muda Yosef di kasus Subang terungkap. Terungkap peran Mimin, istri muda Yosef tersangka terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat. Istri muda Yosef, Mimin, ternyata sempat membersihkan jenazah Tuti Surhatini dan Amalia Mustikarato setelah dibunuh. Diduga hal itu dilakukan untuk menghilangkan jejak para tersangka termasuk sang istri muda. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri, kini akhirnya terungkap. Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bekas mobil Alphard mereka diparkir di garasi rumah di Subang pada 12 Agustus 2021 lalu. Kini polisi telah menetapkan 5 tersangka di balik pembunuhan tersebut. Selain Dano yang ditetapkan sebagai tersangka, kini polisi sudah menetapkan 4 tersangka lainnya. Adapun keempat orangnya itu Yosep, Mimin, Ariki Reksa, Pratama, dan Ampi. Istri Yosep ternyata berperan penting dalam kasus pembunuhan Mimin tersebut. Dalam pengakuan Dano kepada kuasa hukumnya, ternyata Mimin berperan untuk membersihkan jasad Tuti dan Amir. Hal ini disampaikan oleh managing partner law firm Akhir Syahroni mengatakan berdasarkan pengakuan Dano. Ia mengatakan berdasarkan pengakuan Dano diduga tujuan Mimin membersihkan jasad agar tidak ada jejak atau sidik jari para pelaku. Diketahui kasus ini terkuak saat Dano menyerahkan diri dan membongkar rahasia di balik pembunuhan 2 tahun yang sempat menjadi misteri. Terbaru Mimin, sang istri muda Yosep, akhirnya muncul ke publik. Ia mengaku syok dan ditetapkan sebagai tersangka. Mimin mengaku diri sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin juga menegaskan dirinya bersama kedua anaknya dan Yosep pada saat terjadi peristiwa tersebut sedang berada di rumah. Mimin dan kedua anaknya juga sama sekali tak pernah mengenal dan bertemu Dado. Lanjut Mimin, dirinya juga mengaku bersyukur sekalipun kemarin sempat ramai polisi mengepung rumahnya, namun para tetangga masih respon dengan baik. Terungkap kebaikan Amalia sebelum tewas dihabisi bersama ibunya, Tuti, dalam kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Amalia ternyata sempat bersikap ramah ke pelaku pembunuhan di Subang saat datang ke rumah. Amalia bahkan sampai pesan banyak gorengan karena tamu yang datang saat itu banyak. Namun ternyata Amalia malah dihabisi secara sadis oleh tamu yang ternyata pelaku. Belakangan publik kembali dihebohkan dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ibu dan anak ini tewas mengenaskan 2 tahun yang lalu dan kini kasusnya mulai terpecahkan. Dilansir dari tribunnews.bogor.com pada Kamis 19 Oktober 2023, terkuak kejadian sebelum pembunuhan terjadi. Salah satu korban dari pembunuhan keji ini, Amalia Mustikarato, sempat ramah tamah dengan pelaku. Wanita yang akrab disapa Amel ini menyuguhkan pelaku pembunuhan dengan makanan ringan berupa gorengan. Hal itu diungkapkan kakak kandung korban, Yoris Raja Amrullah, yang menyebut bahwa Amel sempat pesan gorengan banyak. Amel pas kejadian malam itu pesan gorengan banyak seakan tamu banyak, ungkap pengacara Yoris Raja Amrullah, Leni Anggraini. Biasanya beli sedikit, pas malam itu mah banyak, kayaknya orang banyak, kata Leni. Ayah korban Yosef Hidayah disebut datang ke rumah korban pada malam kejadian. Kedatangan Yosef ini juga ditemani oleh Muhammad Ramdhano alias Dado. Ngeri, arwah Amelia merintih minta ampun saat merasuki wanita. Dulu ngaku dibunuh Yosef dan Mimin. Dulu sebelum kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap, pernah viral seorang wanita yang disebut dirasuki arwah Amalia Mustikarato, salah satunya korban. Saat itu wanita ini yakini kerasukan tersebut mengaku dibunuh ayah dan ibunya bernama Yosef dan Mimin. Peristiwa wanita kesurupan itu sudah lama terjadi, sekitar 1 tahun lalu.
1 tahun setelahnya terungkap kebenaran bahwa salah satu pembunuh Amelia Mustika Ratu dan ibunya Tuti adalah Yosef. Hal itu terungkap setelah M. Ramadhanu alias Danu membongkar semua pelaku kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Danu merupakan keponakan Tuti, juga salah satu pelaku pembunuhan keji yang terjadi 18 Agustus 2021 lalu. Kepada polisi, Danu membeberkan pelaku-pelaku yang turut terlibat, yakni Yosef, Mimin, dan 2 anak Mimin. Dulu sebelum kasus ini terungkap, sempat viral video seorang wanita yang disebut kesurupan arwah Amelia. Video itu kini kembali viral dan ramai diperbincangkan setelah Yosef diduga kuat menjadi pelaku utama dalam pembunuhan ini. Dalam video itu terlihat seorang wanita mengenakan jilbab kuning menangis sembari bercerita. Wanita itu mengaku sebagai Amel, korban pembunuhan di Subang. Ayah kenapa jahat, kata wanita tersebut yang diketahui bernama Ina. Ini Amel yang kasus pembunuhan ibu anak ya, kok bisa masuk ke pasien saya? Ayahnya itu namanya siapa? Tanya seorang ibu-ibu. Yosef, kata Ina. Coba mau tanya, saya juga tahu ini Teh Amel ya. Siapa bunuh Teh Amel dan Ibu Tuti? Tanya ibu-ibu tersebut. Ayah, sakit ayah sama Ibu Mimin, jangan kejar saya, ampun, kata Ina sembari berteriak. Saat itu Ina yang diduga sedang kesurupan tersebut mengaku dipukul ayahnya. Dipukul ayah sakit sama Ibu Mimin, ucap Ina. Ibu Mimin istri mudanya ya, subhanallah, kata ibu-ibu di sampingnya. Kini terungkap sudah Yosef dan Mimin bersama 3 orang lain yang membunuh Amel dan Tuti. Awalnya Danu mengaku diminta Yosef untuk menemani ke TKP pada 18 Agustus 2021 di malam hari. Kali itu Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Berdiri dan menunggu di garasi rumah, Danu tiba-tiba tersentak karena mendengar teriakan Amelia sepupunya. Langsung masuk ke dalam rumah, Danu melihat Amelia dan Amel sedang disiksa dengan cara kepala yang dibenturkan ke dinding. Namun setelah mendengar teriakan dari Amel, Danu sempat masuk ke dalam dan melihat pelaku membenturkan kepala Amel ke dinding, ujar Surawan. Saat itu belum jelas siapa pelaku yang menyiksa Amelia tersebut. Danu lalu mengaku bertugas. Anak Mimin diduga siksa Amel dalam kasus Subang. Yosef lakukan ini saat putrinya sakaratul maut. Terkuak sudah peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin Mintarsi. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dia melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Jenazah Tuti dan Amel pertama kali ditemukan di bagasi mobil Alphard di garasi rumah mereka, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Pada tengah malam hampir pukul 1, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Danu itu nggak dekat sama kedua orang ini, tapi Danu ya tahulah, kata Taufan. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Setelah ambil golok mau dikasih ke Pak Yosef, diambil sama Arigi. Danu disuruh keluar lagi, alasannya untuk jaga situasi, tuturnya. Danu pun akhirnya kembali menunggu di luar rumah. Namun Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam, lihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Dalam kondisi itu, kata Danu, ia justru diberikan perintah oleh Yosef. Menurutnya, Yosef meminta Danu untuk membawa jenazah Tuti dari kamarnya ke ruang TV. Sementara itu, pengacara Yosef Hidayah, Mimin, Arigi, dan Abi, Rohman Hidayat bersikuku bahwa kliennya bukan pelaku pembunuhan. Terkuak isi percakapan Yosef saat mengajak Danu sang keponakan sebelum menghabisi nyawa Tuti dan Amalia berstatus istri dan anaknya. Semua bermula saat Yosef menyuruh Muhammad Ramdhanu alias Danu untuk menemuinya di warung makan pecel lele dekat rumah Tuti di Dusun Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Di momen pertemuan tersebutlah Yosef menceritakan keluh kesahnya kepada Danu pada 17 Agustus 2021 malam, sekitar pukul 22. Danu diwakili pengacaranya Ahmad Taufan menyampaikan, awalnya kliennya tengah berada di warung internet dekat rumah. Saat itu Danu dihubungi langsung oleh Yosef. Dalam percakapan telepon, Yosef memerintahkan Danu untuk membantu aksinya tersebut. Pak Yosef minta dibantu, pas ditanya, udah bantu aja Danu, ikut aja. Danu bingung tapi karena perintah ya Danu ikut, kata Taufan. Danu lantas pulang ke rumah, mengambil motor Yamaha Vega R, kemudian menuju lokasi tempat Yosef berada. Gak jauh dari situ ada pecel lele, Pak Yosef sempat makan. Danu nanya lagi, bantuin naon mang? Bantuin saya aja pokoknya, tenang Danu, kata Taufan menirukan ucapan Yosef.
Tovan mengungkap rupanya Yosep sudah mengutarakan niatnya terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Yosep meminta agar Danu memberikan pelajaran kepada bibi dan sepupunya itu tak lebih dari membunuh. Danu diminta tersangka Y untuk membantu memberi pelajaran. Pelajaran saja, bukan hal lebih untuk membunuh, karena sebelumnya tersangka Y ini curhat ke Danu di Pecel Lele katanya. Dari situlah Yosep curhat bahwa dirinya mengeluhkan soal tak lagi menjabat sebagai ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional. Selain itu penghasilannya pun tergantung dari pemberian sang istri Tuti Suhartini. Sekarang sudah tidak megang yayasan, uang dijatahi katanya. Namun nyatanya saat di rumah Amel, Danu justru melihat Tuti Suhartini sudah terkapar. Ia disebut shock ketika mendekatkan tangannya ke hidung Tuti yang sudah tak bernapas. Sedangkan jasad Amalia Mustika Ratu diangkat seorang diri oleh Yosep. Di balik tragisnya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti dan Amalia, terungkap kisah pilu Amalia Mustika Ratu atau Amel. Amalia ternyata sudah menyiapkan dana untuk rencana pernikahannya. Namun ia malah tewas dengan tragis di tangan ayah. Tragedi penemuan mayat kedua korban yang dirampas nyawanya itu membuat keluarganya terpukul. Tak terkecuali juga dirasakan oleh pacar Amalia, Diki. Diki adalah orang yang juga merasakan kesedihan ditinggal Amalia untuk selamanya. Sosok Diki dalam kasus Subang itu pun sempat dicurigai gara-gara menghapus foto-foto Amalia di akun Instagramnya. Padahal akun Amalia memang juga digunakan Diki di ponselnya. Sebagai pacar Amalia, ia pun mengaku tak pernah menyangka Amel direnggut nyawanya. Bahkan Dikilah juga orang yang terakhir berkomunikasi dengan Amalia sebelum dini hari Amalia di Rajapati. Kini Diki muncul dan mengenang perjalanan cinta dengan Amalia Mustika Ratu. Diki mengaku mengenal Amalia sejak Amalia awal masuk kampus pada 2015. Diakui Diki saat itu ia hanya baru mengenal satu sama lain saja. Mereka berada di fakultas dan prodi yang sama, manajemen bisnis, hanya saja Amalia adik kelasnya. Diki menceritakan ia mulai dekat dan resmi berpacaran dengan Amalia pada 2017. Artinya sudah 4 tahun dirinya dan Amalia menjalani hubungan. Selama mengenal Amalia, sosok Amalia di matanya adalah pacar yang baik. Menurutnya, Amalia tidak pernah menuntut apapun darinya. Saat dirinya susah, Amalia pun, kata Diki, tak pernah perhitungan masalah bayar-membayar. Kemudian Diki mengenang sosok Amalia yang paling dirindukannya adalah sifatnya yang manja. Manjanya itu sih yang paling ngangenin, soalnya bungsu juga kan, ungkap Diki. Diakui Diki, Amalia dan dirinya memang sudah ada obrolan dengan untuk menikah. Namun kata Diki, hal itu baru rencana dan belum disampaikan kepada masing-masing keluarga. Iya, sempatlah ada omongan yang nanti pengen nikah tapi belum pengen sekarang, ucap Diki mengikuti omongan Amalia. Diki mengatakan Amalia tidak terburu-buru untuk menikah karena ingin menikmati masa muda terlebih dahulu. Selain itu, kata Diki, Amalia masih memiliki pertimbangan sulit meninggalkan sang ibu, Tuti, jika dirinya kelak menikah. Amalia tidak ingin pergi meninggalkan ibunya Tuti. Namun Amalia meminta agar kelak rencana pernikahannya dengan Diki setelah Amalia berusia 25 tahun. Diki pun mengaku saat itu dirinya tak memaksa dan bahkan saling berkomitmen satu sama lain. Hingga muncul inisiatif sambil menunggu waktu dirinya dan Amel menabung untuk menikah. Setelah obrolan itu diakui Diki, ia dan Amel pun sudah mulai menabung. Diki pun mendapat cerita dari kerabat Amalia bahwa pacarnya itu sudah membuat tabungan khususnya tersebut untuk menikah. Menabung juga udah mulai, tadi diceritain sama tetehnya juga, sampai Amel udah bikin tabungan sendiri khusus buat nikah, ujarnya. Diki kembali mengenang sesaat kejadian, ia mengaku tak merasakan firasat apapun di hatinya. Namun ia mengaku mulai menyadari tanda-tanda kepergian pacarnya itu dari 4 hari sebelum Amalia menjadi korban perampasan nyawa di Subang tersebut. Diki menceritakan hari Sabtu sebelum tragedi, Rabu 18 September 2021, Amalia melakukan hal yang jarang dilakukan. Pada hari Sabtu itu Amalia sempat melakukan komunikasi video call. Padahal kata Diki, video call jarang dilakukan Amalia sebelumnya. Lantas Diki menceritakan Amalia melakukan panggilan video call pada siang hari. Saat itu Amel video call untuk memperlihatkan aktivitasnya sedang belajar mobil. Itu tuh beliau, almarhumah itu video call di Theater Highland Resort lagi belajar mobil, tiba-tiba nelpon, ujarnya. Diki mengatakan saat itu Amalia bercerita dirinya belajar mobil seorang diri. Sebagai pacar ia pun mengaku khawatir saat itu dan menyarankan Amalia untuk pulang. Diketahui Amalia baru belajar mobil karena baru memiliki mobil hadiah dari yayasan atas prestasinya itu.
Kini sosok Amalia Mustika Ratu di mata Diki tinggal kenangan. Kendati begitu diakuinya hingga saat ini ia merasa masih menganggap Amalia masih belum meninggal dunia. Kini kasus Subang yang merampas nyawa kekasih dan ibunya Amalia sedang diselidiki. Diki berharap kasus tersebut dapat tuntas diungkap. Diki secara penuh mempercayakan kasus ini kepada pihak kepolisian untuk mengungkap semuanya. Sosok Algojo misterius dibongkar Dano eksekusi Amalia di kamar tidur. Kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak di Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu kini terus diselidiki polisi. Berbekal kesaksian Ramdano alias Dano, keponakan Tuti Suhartini, akhirnya terbongkar pelaku pembunuhan. Bahkan dalam kasus ini ada sosok Algojo misterius yang terlibat. Tuti dan anaknya Amalia ditemukan tewas dalam mobil Alphard pada Rabu 18 Agustus 2021. Sebelum kejadian, Dano mengaku diminta menemani Yosep, suami Tuti, ke rumah Tuti yang ada di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. Yosep kemudian memerintahkan Dano mengambilkan golok dari dalam rumah. Setelah itu keponakan Tuti tersebut diminta menunggu di garasi. Dano kemudian mendengar teriakan dari anak Tuti, Amalia Mustika Ratu. Dano masuk ke dalam rumah dan melihat Amalia sedang dianiaya oleh pelaku lainnya. Meski begitu, serawan belum bisa menjelaskan secara rinci orang yang disebut sebagai pelaku lain ini. Pengakuan Dano hingga kini belum mau diakui Yosep. Sebelumnya diberitakan polisi penetapan 5 tersangka dalam kasus tewasnya Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu di rumah mereka di Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. 5 tersangka tersebut yaitu Yosep, Mimin, Ariki Abi yang merupakan anak Mimin, serta Ramdano alias Dado merupakan keponakan dari Tuti. Kasus ini terungkap berawal dari Dado yang menyerahkan diri ke pihak kepolisian pada Selasa 17 Oktober 2023 kepada polisi. Dado mengaku sudah lama ingin mengubah kasus tersebut, tetapi dirinya diancam oleh pelaku lainnya. Yosep dan Dado saat ini telah ditahan, sementara ketiga tersangka lainnya masih dalam pemeriksaan. Detik-detik Mimin bersihkan jasad Tuti dan Amalia, peran istri muda Yosef di kasus Subang terungkap. Terungkap peran Mimin, istri muda Yosef tersangka terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat. Istri muda Yosef, Mimin, ternyata sempat membersihkan jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu setelah dibunuh. Diduga hal itu dilakukan untuk menghilangkan jejak para tersangka termasuk sang istri muda. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri, kini akhirnya terungkap. Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bekas mobil Alphard mereka diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021 lalu. Kini polisi telah menetapkan 5 tersangka di balik pembunuhan tersebut. Selain Dano yang ditetapkan sebagai tersangka, kini polisi sudah menetapkan 4 tersangka lainnya. Adapun keempat orangnya itu Yosep, Mimin, Ariki Reksa, Pratama, dan Ampi. Istri Yosep ternyata berperan penting dalam kasus pembunuhan Mimin tersebut. Dalam pengakuan Dano kepada kuasa hukumnya, ternyata Mimin berperan untuk membersihkan jasad Tuti dan Amir. Hal ini disampaikan oleh managing partner law firm Akhir Syahroni mengatakan berdasarkan pengakuan Dano. Ia mengatakan berdasarkan pengakuan Dano diduga tujuan Mimin membersihkan jasad agar tidak ada jejak atau sidik jari para pelaku. Diketahui kasus ini terkuak saat Dano menyerahkan diri dan membongkar rahasia di balik pembunuhan 2 tahun yang sempat menjadi misteri. Terbaru, Mimin, sang istri muda Yosef, akhirnya muncul ke publik. Ia mengaku syok dan ditetapkan sebagai tersangka. Mimin mengaku diri sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin juga menegaskan dirinya bersama kedua anaknya dan Yosef pada saat terjadi peristiwa tersebut sedang berada di rumah. Mimin dan kedua anaknya juga sama sekali tak pernah mengenal dan bertemu Dado. Lanjut Mimin, dirinya juga mengaku bersyukur sekalipun kemarin sempat ramai polisi mengepung rumahnya, namun para tetangga masih respon dengan baik. Terungkap kebaikan Amalia sebelum tewas dihabisi bersama ibunya, Tuti, dalam kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Amalia ternyata sempat bersikap ramah ke pelaku pembunuhan di Subang saat datang ke rumah. Amalia bahkan sampai pesan banyak gorengan karena tamu yang datang saat itu banyak. Namun ternyata Amalia malah dihabisi secara sadis oleh tamu yang ternyata pelaku. Belakangan publik kembali dihebohkan dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ibu dan anak ini tewas mengenaskan 2 tahun yang lalu dan kini kasusnya mulai terpecahkan. Dilansir dari tribunnews.bogor.com pada Kamis 19 Oktober 2023, terkuak kejadian sebelum pembunuhan terjadi. Salah satu korban dari pembunuhan keji ini, Amalia Mustika Ratu, sempat ramah tamah dengan pelaku. Wanita yang akrab disapa Amel ini menyuguhkan pelaku pembunuhan dengan makanan ringan berupa gorengan. Hal itu diungkapkan kakak kandung korban, Yoris Raja Amrullah, yang menyebut bahwa Amel sempat pesan gorengan banyak. Amel pas kejadian malam itu pesan gorengan banyak seakan tamu banyak, ungkap pengacara Yoris Raja Amrullah, Leni Anggraini. Biasanya beli sedikit, pas malam itu mah banyak, kayaknya orang banyak, kata Leni. Ayah korban Yosef Hidayah disebut datang ke rumah korban pada malam kejadian. Kedatangan Yosef ini juga ditemani oleh Muhammad Ramdano alias Dado.
Ngeri, arwah Amelia merintih minta ampun saat merasuki wanita. Dulu ngaku dibunuh Yosef dan Mimin. Dulu sebelum kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap, pernah viral seorang wanita yang disebut dirasuki arwah Amelia Mustika Ratu, salah satunya korban. Saat itu wanita ini yakini kerasukan tersebut mengaku dibunuh ayah dan ibunya bernama Yosef dan Mimin. Peristiwa wanita kesurupan itu sudah lama terjadi, sekitar 1 tahun lalu. 1 tahun setelahnya terungkap kebenaran bahwa salah satu pembunuh Amelia Mustika Ratu dan ibunya Tuti adalah Yosef. Hal itu terungkap setelah M. Ramadhanu alias Danu membongkar semua pelaku kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Danu merupakan keponakan Tuti, juga salah satu pelaku pembunuhan keji yang terjadi 18 Agustus 2021 lalu. Kepada polisi, Danu membeberkan pelaku-pelaku yang turut terlibat, yakni Yosef, Mimin, dan 2 anak Mimin. Dulu sebelum kasus ini terungkap, sempat viral video seorang wanita yang disebut kesurupan arwah Amelia. Video itu kini kembali viral dan ramai diperbincangkan setelah Yosef diduga kuat menjadi pelaku utama dalam pembunuhan ini. Dalam video itu terlihat seorang wanita mengenakan jilbab kuning menangis sembari bercerita. Wanita itu mengaku sebagai Amel, korban pembunuhan di Subang. Ayah kenapa jahat, kata wanita tersebut yang diketahui bernama Ina. Ini Amel yang kasus pembunuhan ibu anaknya. Kok bisa masuk ke pasien saya? Ayahnya itu namanya siapa? Tanya seorang ibu-ibu. Yosef, kata Ina. Coba mau tanya, saya juga tahu ini Teh Amel ya. Siapa bunuh Teh Amel dan Ibu Tuti? Tanya ibu-ibu tersebut. Ayah, sakit ayah sama Ibu Mimin, jangan kejar saya, ampun, kata Ina sembari berteriak. Saat itu Ina yang diduga sedang kesurupan tersebut mengaku dipukul ayahnya. Dipukul ayah sakit sama Ibu Mimin, ucap Ina. Ibu Mimin istri mudanya ya, subhanallah, kata ibu-ibu di sampingnya. Kini terungkap sudah Yosef dan Mimin bersama 3 orang lain yang membunuh Amel dan Tuti. Awalnya Danu mengaku diminta Yosef untuk menemani ke TKP pada 18 Agustus 2021 di malam hari. Kala itu Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Berdiri dan menunggu di garasi rumah, Danu tiba-tiba tersentak karena mendengar teriakan Amelia sepupunya. Langsung masuk ke dalam rumah, Danu melihat Amelia dan Amel sedang disiksa dengan cara kepala yang dibenturkan ke dinding. Namun setelah mendengar teriakan dari Amel, Danu sempat masuk ke dalam dan melihat pelaku membenturkan kepala Amel ke dinding, ujar Surawan. Saat itu belum jelas siapa pelaku yang menyiksa Amelia tersebut. Danu lalu mengaku bertugas. Anak Mimin diduga siksa Amel dalam kasus Subang. Yosef lakukan ini saat putrinya sakaratul maut. Terkuak sudah peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin bin Tarsi. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dia melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Jenazah Tuti dan Amel pertama kali ditemukan di bagasi mobil Alphard di garasi rumah mereka, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Pada tengah malam hampir pukul 1, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Danu itu nggak dekat sama kedua orang ini, tapi Danu ya tahulah, kata Taufan. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Setelah ambil golok mau dikasih ke Pak Yosef, diambil sama Arigi. Danu disuruh keluar lagi, alasannya untuk jaga situasi, tuturnya. Danu pun akhirnya kembali menunggu di luar rumah. Namun Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam, lihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Dalam kondisi itu, kata Danu, ia justru diberikan perintah oleh Yosef. Menurutnya, Yosef meminta Danu untuk membawa jenazah Tuti dari kamarnya ke ruang TV. Sementara itu, pengacara Yosef Hidayah, Mimin, Arigi, dan Abi, Rohman Hidayat bersikuku bahwa kliennya bukan pelaku pembunuhan. Terkuak isi percakapan Yosef saat mengajak Danu sang keponakan sebelum menghabisi nyawa Tuti dan Amalia berstatus istri dan anaknya. Semua bermula saat Yosef menyuruh Muhammad Ramdhanu alias Danu untuk menemuinya di warung makan pecel lele dekat rumah Tuti di Dusun Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Di momen pertemuan tersebutlah Yosef menceritakan keluh kesahnya kepada Danu pada 17 Agustus 2021 malam, sekitar pukul 22. Danu diwakili pengacaranya Ahmad Taufan menyampaikan, awalnya kliennya tengah berada di warung internet dekat rumah. Saat itu Danu dihubungi langsung oleh Yosef. Dalam percakapan telepon, Yosef memerintahkan Danu untuk membantu aksinya tersebut. Pak Yosef minta dibantu, pas ditanya,
Udah bantu aja Danu, ikut aja. Danu bingung tapi karena perintah ya Danu ikut, kata Taufan. Danu lantas pulang ke rumah mengambil motor Yamaha Vega R kemudian menuju lokasi tempat Yosep berada. Gak jauh dari situ ada pecel lele, Pak Yosep sempat makan. Danu nanya lagi, bantuin naon mang? Bantuin saya aja pokoknya, tenang Danu, kata Taufan menirukan ucapan Yosep. Taufan mengungkap rupanya Yosep sudah mengutarakan niatnya terhadap Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu. Yosep meminta agar Danu memberikan pelajaran kepada bibi dan sepupunya itu tak lebih dari membunuh. Danu diminta tersangka Y untuk membantu memberi pelajaran. Pelajaran saja, bukan hal lebih untuk membunuh. Karena sebelumnya tersangka Y ini curhat ke Danu di pecel lele katanya. Dari situlah Yosep curhat bahwa dirinya mengeluhkan soal tak lagi menjabat sebagai ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional. Selain itu penghasilannya pun tergantung dari pemberian sang istri Tuti Soehartini. Sekarang sudah tidak megang yayasan, uang dijatahi katanya. Namun nyatanya saat di rumah Amel, Danu justru melihat Tuti Soehartini sudah terkapar. Ia disebut shock ketika mendekatkan tangannya ke hidung Tuti yang sudah tak bernapas. Sedangkan jasad Amalia Mustika Ratu diangkat seorang diri oleh Yosep. Di balik tragisnya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti dan Amalia, terungkap kisah pilu Amalia Mustika Ratu atau Amel. Amalia ternyata sudah menyiapkan dana untuk rencana pernikahannya. Namun ia malah tewas dengan tragis di tangan ayah. Tragedi penemuan mayat kedua korban yang dirampas nyawanya itu membuat keluarganya terpukul. Tak terkecuali juga dirasakan oleh pacar Amalia, Diki. Diki adalah orang yang juga merasakan kesedihan ditinggal Amalia untuk selamanya. Sosok Diki dalam kasus Subang itu pun sempat dicurigai gara-gara menghapus foto-foto Amalia di akun Instagramnya. Padahal akun Amalia memang juga digunakan Diki di ponselnya. Sebagai pacar Amalia, ia pun mengaku tak pernah menyangka Amel direnggut nyawanya. Bahkan Dikilah juga orang yang terakhir berkomunikasi dengan Amalia sebelum dini hari Amalia di Rajapati. Kini Diki muncul dan mengenang perjalanan cinta dengan Amalia Mustika Ratu. Diki mengaku mengenal Amalia sejak Amalia awal masuk kampus pada 2015. Diakui Diki saat itu ia hanya baru mengenal satu sama lain saja. Mereka berada di fakultas dan prodi yang sama, manajemen bisnis, hanya saja Amalia adik kelasnya. Diki menceritakan ia mulai dekat dan resmi berpacaran dengan Amalia pada 2017. Artinya sudah 4 tahun dirinya dan Amalia menjalani hubungan. Selama mengenal Amalia, sosok Amalia di matanya adalah pacar yang baik. Menurutnya, Amalia tidak pernah menuntut apapun darinya. Saat dirinya susah, Amalia pun, kata Diki, tak pernah perhitungan masalah bayar-membayar. Kemudian Diki mengenang sosok Amalia yang paling dirindukannya adalah sifatnya yang manja. Manjanya itu sih yang paling ngangenin, soalnya bungsu juga kan, ungkap Diki. Diakui Diki, Amalia dan dirinya memang sudah ada obrolan dengan untuk menikah. Namun kata Diki, hal itu baru rencana dan belum disampaikan kepada masing-masing keluarga. Iya, sempatlah ada omongan yang nanti pengen nikah tapi belum pengen sekarang, ucap Diki mengikuti omongan Amalia. Diki mengatakan Amalia tidak terburu-buru untuk menikah karena ingin menikmati masa muda terlebih dahulu. Selain itu, kata Diki, Amalia masih memiliki pertimbangan sulit meninggalkan sang ibu, Tuti, jika dirinya kelak menikah. Amalia tidak ingin pergi meninggalkan ibunya Tuti. Namun Amalia meminta agar kelak rencana pernikahannya dengan Diki setelah Amalia berusia 25 tahun. Diki pun mengaku saat itu dirinya tak memaksa dan bahkan saling berkomitmen satu sama lain. Hingga muncul inisiatif sambil menunggu waktu dirinya dan Amel menabung untuk menikah. Setelah obrolan itu, diakui Diki, ia dan Amel pun sudah mulai menabung. Diki pun mendapat cerita dari kerabat Amalia bahwa pacarnya itu sudah membuat tabungan khususnya tersebut untuk menikah. Menabung juga udah mulai, tadi diceritain sama tetehnya juga, sampai Amel udah bikin tabungan sendiri khusus buat nikah, ujarnya. Diki kembali mengenang sesaat kejadian, ia mengaku tak merasakan firasat apapun di hatinya. Namun ia mengaku mulai menyadari tanda-tanda kepergian pacarnya itu dari 4 hari sebelum Amalia menjadi korban perampasan nyawa di Subang tersebut. Diki menceritakan hari Sabtu sebelum tragedi, Rabu 18 September 2021, Amalia melakukan hal yang jarang dilakukan. Pada hari Sabtu itu, Amalia sempat melakukan komunikasi video call. Padahal kata Diki, video call jarang dilakukan Amalia sebelumnya. Lantas Diki menceritakan Amalia melakukan panggilan video call pada siang hari. Saat itu Amel video call untuk memperlihatkan aktivitasnya sedang belajar mobil.
Itu tuh beliau, almarhumah itu video call di Theater Highland Resort lagi belajar mobil tiba-tiba nelpon ujarnya. Diki mengatakan saat itu Amalia bercerita dirinya belajar mobil seorang diri. Sebagai pacar ia pun mengaku khawatir saat itu dan menyarankan Amalia untuk pulang. Diketahui Amalia baru belajar mobil karena baru memiliki mobil hadiah dari yayasan atas prestasinya itu. Kini sosok Amalia Mustika Ratu di mata Diki tinggal kenangan. Kendati begitu diakuinya hingga saat ini ia merasa masih menganggap Amalia masih belum meninggal dunia. Kini kasus Subang yang merampas nyawa kekasih dan ibunya Amalia sedang diselidiki. Diki berharap kasus tersebut dapat tuntas diungkap. Diki secara penuh mempercayakan kasus ini kepada pihak kepolisian untuk mengungkap semuanya. Sosok Algojo misterius dibongkar Dano eksekusi Amalia di kamar tidur. Kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak di Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu kini terus diselidiki polisi. Berbekal kesaksian Ramdano alias Dano keponakan Tuti Suhartini akhirnya terbongkar pelaku pembunuhan. Bahkan dalam kasus ini ada sosok Algojo misterius yang terlibat. Tuti dan anaknya Amalia ditemukan tewas dalam mobil Alphard pada Rabu 18 Agustus 2021. Sebelum kejadian, Dano mengaku diminta menemani Yosep, suami Tuti, ke rumah Tuti yang ada di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. Yosep kemudian memerintahkan Dano mengambilkan golok dari dalam rumah. Setelah itu keponakan Tuti tersebut diminta menunggu di garasi. Dano kemudian mendengar teriakan dari anak Tuti, Amalia Mustika Ratu. Dano masuk ke dalam rumah dan melihat Amalia sedang dianiaya oleh pelaku lainnya. Meski begitu, serawan belum bisa menjelaskan secara rinci orang yang disebut sebagai pelaku lain ini. Pengakuan Dano hingga kini belum mau diakui Yosep. Sebelumnya diberitakan polisi penetapan 5 tersangka dalam kasus tewasnya Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu di rumah mereka di Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. 5 tersangka tersebut yaitu Yosep, Mimin, Ariki Abi yang merupakan anak Mimin, serta Ramdano alias Dado merupakan keponakan dari Tuti. Kasus ini terungkap berawal dari Dado yang menyerahkan diri ke pihak kepolisian pada Selasa 17 Oktober 2023 kepada polisi. Dado mengaku sudah lama ingin membuka kasus tersebut, tetapi dirinya diancam oleh pelaku lainnya. Yosep dan Dado saat ini telah ditahan, sementara ketiga tersangka lainnya masih dalam pemeriksaan. Detik-detik Mimin bersihkan jasad Tuti dan Amalia, peran istri muda Yosef di kasus Subang terungkap. Terungkap peran Mimin, istri muda Yosef tersangka terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat. Istri muda Yosef, Mimin, ternyata sempat membersihkan jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu setelah dibunuh. Diduga hal itu dilakukan untuk menghilangkan jejak para tersangka termasuk sang istri muda. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri, kini akhirnya terungkap. Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka diparkir di garasi rumah di Subang pada 12 Agustus 2021 lalu. Kini polisi telah menetapkan 5 tersangka di balik pembunuhan tersebut. Selain Dano yang ditetapkan sebagai tersangka, kini polisi sudah menetapkan 4 tersangka lainnya. Adapun keempat orangnya itu Yosep, Mimin, Ariki Reksa, Pratama, dan Ampi. Istri Yosep ternyata berperan penting dalam kasus pembunuhan Mimin tersebut. Dalam pengakuan Dano kepada kuasa hukumnya, ternyata Mimin berperan untuk membersihkan jasad Tuti dan Amil. Hal ini disampaikan oleh managing partner law firm Ahir Syahroni mengatakan berdasarkan pengakuan Dano. Ia mengatakan berdasarkan pengakuan Dano diduga tujuan Mimin membersihkan jasad agar tidak ada jejak atau sidik jari para pelaku. Diketahui kasus ini terkuak saat Dano menyerahkan diri dan membongkar rahasia di balik pembunuhan 2 tahun yang sempat menjadi misteri. Terbaru Mimin, sang istri muda Yosef, akhirnya muncul ke publik. Ia mengaku syok dan ditetapkan sebagai tersangka. Mimin mengaku diri sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin juga menegaskan dirinya bersama kedua anaknya dan Yosef pada saat terjadi peristiwa tersebut sedang berada di rumah. Mimin dan kedua anaknya juga sama sekali tak pernah mengenal dan bertemu Dado. Lanjut Mimin, dirinya juga mengaku bersyukur sekalipun kemarin sempat ramai polisi mengepung rumahnya, namun para tetangga masih respon dengan baik. Terungkap kebaikan Amalia sebelum tewas dihabisi bersama ibunya, Tuti, dalam kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Amalia ternyata sempat bersikap ramah ke pelaku pembunuhan di Subang saat datang ke rumah. Amalia bahkan sampai pesan banyak gorengan karena tamu yang datang saat itu banyak. Namun ternyata Amalia malah dihabisi secara sadis oleh tamu yang ternyata pelaku. Belakangan publik kembali dihebohkan dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ibu dan anak ini tewas mengenaskan 2 tahun yang lalu dan kini kasusnya mulai terpecahkan. Dilansir dari tribunnews.bogor.com pada Kamis 19 Oktober 2023, terkuak kejadian sebelum pembunuhan terjadi. Salah satu korban dari pembunuhan keji ini, Amalia Mustika Ratu, sempat ramah tamah dengan pelaku. Wanita yang akrab disapa Amel ini menyuguhkan pelaku pembunuhan dengan makanan ringan berupa gorengan. Hal itu diungkapkan kakak kandung korban, Yoris Raja Amrullah, yang menyebut bahwa Amel sempat pesan gorengan banyak. Amel pas kejadian malam itu pesan gorengan banyak seakan tamu banyak, ungkap pengacara Yoris Raja Amrullah, Leni Anggraini. Biasanya beli sedikit, pas malam itu mah banyak, kayaknya orang banyak, kata Leni. Ayah korban Yosef Hidayah disebut datang ke rumah korban pada malam kejadian. Kedatangan Yosef ini juga ditemani oleh Muhammad Ramdano alias Dado.
Ngeri, arwah Amelia merintih minta ampun saat merasuki wanita. Dulu ngaku dibunuh Yosef dan Mimin. Dulu sebelum kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap, pernah viral seorang wanita yang disebut dirasuki arwah Amelia Mustika Ratu, salah satunya korban. Saat itu wanita ini diyakini kerasukan tersebut mengaku dibunuh ayah dan ibunya bernama Yosef dan Mimin. Peristiwa wanita kesurupan itu sudah lama terjadi, sekitar 1 tahun lalu. 1 tahun setelahnya terungkap kebenaran bahwa salah satu pembunuh Amelia Mustika Ratu dan ibunya Tuti adalah Yosef. Hal itu terungkap setelah M. Ramadhanu alias Danu membongkar semua pelaku kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Danu merupakan keponakan Tuti, juga salah satu pelaku pembunuhan keji yang terjadi 18 Agustus 2021 lalu. Kepada polisi, Danu membeberkan pelaku-pelaku yang turut terlibat, yakni Yosef, Mimin, dan 2 anak Mimin. Dulu sebelum kasus ini terungkap, sempat viral video seorang wanita yang disebut kesurupan arwah Amelia. Video itu kini kembali viral dan ramai diperbincangkan setelah Yosef diduga kuat menjadi pelaku utama dalam pembunuhan ini. Dalam video itu terlihat seorang wanita mengenakan jilbab kuning menangis sembari bercerita. Wanita itu mengaku sebagai Amel, korban pembunuhan di Subang. Ayah kenapa jahat, kata wanita tersebut yang diketahui bernama Ina. Ini Amel yang kasus pembunuhan ibu anak ya? Kok bisa masuk ke pasien saya? Ayahnya itu namanya siapa? Tanya seorang ibu-ibu. Yosef, kata Ina. Coba mau tanya, saya juga tahu ini Teh Amel ya. Siapa bunuh Teh Amel dan Ibu Tuti? Tanya ibu-ibu tersebut. Ayah, sakit ayah sama Ibu Mimin, jangan kejar saya, ampun, kata Ina sembari berteriak. Saat itu Ina yang diduga sedang kesurupan tersebut mengaku dipukul ayahnya. Dipukul ayah sakit sama Ibu Mimin, ucap Ina. Ibu Mimin istri mudanya ya, subhanallah, kata ibu-ibu di sampingnya. Kini terungkap sudah Yosef dan Mimin bersama 3 orang lain yang membunuh Amel dan Tuti. Awalnya Danu mengaku diminta Yosef untuk menemani ke TKP pada 18 Agustus 2021 di malam hari. Kala itu Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Berdiri dan menunggu di garasi rumah, Danu tiba-tiba tersentak karena mendengar teriakan Amelia sepupunya. Langsung masuk ke dalam rumah, Danu melihat Amelia dan Amel sedang disiksa dengan cara kepalanya dibenturkan ke dinding. Namun setelah mendengar teriakan dari Amel, Danu sempat masuk ke dalam dan melihat pelaku membenturkan kepala Amel ke dinding, ujar Surawan. Saat itu belum jelas siapa pelaku yang menyiksa Amelia tersebut. Danu lalu mengaku bertugas. Anak Mimin diduga siksa Amel dalam kasus Subang. Yosef lakukan ini saat putrinya sakaratul maut. Terkuak sudah peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin Mintarsi. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dia melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Jenazah Tuti dan Amel pertama kali ditemukan di bagasi mobil Alphard di garasi rumah mereka, Desa Jalan Caga, Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Pada tengah malam hampir pukul 1, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Danu itu nggak dekat sama kedua orang ini, tapi Danu ya tahulah, kata Taufan. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Setelah ambil golok mau dikasih ke Pak Yosef, diambil sama Arigi. Danu disuruh keluar lagi, alasannya untuk jaga situasi, tuturnya. Danu pun akhirnya kembali menunggu di luar rumah. Namun Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam, lihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Dalam kondisi itu, kata Danu, ia justru diberikan perintah oleh Yosef. Menurutnya, Yosef meminta Danu untuk membawa jenazah Tuti dari kamarnya ke ruang TV. Sementara itu, pengacara Yosef Hidayah, Mimin, Arigi, dan Abi, Rohman Hidayat bersikuku bahwa kliennya bukan pelaku pembunuhan. Terkuak isi percakapan Yosef saat mengajak Danu sang keponakan sebelum menghabisi nyawa Tuti dan Amalia berstatus istri dan anaknya. Semua bermula saat Yosef menyuruh Muhammad Ramdhanu alias Danu untuk menemuinya di warung makan pecel lele dekat rumah Tuti di Dusun Ciseti, Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang. Di momen pertemuan tersebutlah Yosef menceritakan keluh kesahnya kepada Danu pada 17 Agustus 2021 malam, sekitar pukul 22. Danu diwakili pengacaranya Ahmad Taufan menyampaikan, awalnya kliennya tengah berada di warung internet dekat rumah. Saat itu Danu dihubungi langsung oleh Yosef. Dalam percakapan telepon, Yosef memerintahkan Danu untuk membantu aksinya tersebut. Pak Yosef minta dibantu, pas ditanya,
Udah bantu aja Danu, ikut aja. Danu bingung tapi karena perintah ya Danu ikut, kata Taufan. Danu lantas pulang ke rumah mengambil motor Yamaha Vega R kemudian menuju lokasi tempat Yosep berada. Gak jauh dari situ ada pecel lele. Pak Yosep sempat makan. Danu nanya lagi, bantuin naon mang? Bantuin saya aja pokoknya, tenang Danu, kata Taufan menirukan ucapan Yosep. Taufan mengungkap rupanya Yosep sudah mengutarakan niatnya terhadap Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu. Yosep meminta agar Danu memberikan pelajaran kepada bibi dan sepupunya itu tak lebih dari membunuh. Danu diminta tersangka Y untuk membantu memberi pelajaran. Pelajaran saja, bukan hal lebih untuk membunuh. Karena sebelumnya tersangka Y ini curhat ke Danu di pecel lele katanya. Dari situlah Yosep curhat bahwa dirinya mengeluhkan soal tak lagi menjabat sebagai ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional. Selain itu penghasilannya pun tergantung dari pemberian sang istri Tuti Soehartini. Sekarang sudah tidak megang yayasan, uang dijatahi katanya. Namun nyatanya saat di rumah Amel, Danu justru melihat Tuti Soehartini sudah terkapar. Ia disebut shock ketika mendekatkan tangannya ke hidung Tuti yang sudah tak bernapas. Sedangkan jasad Amalia Mustika Ratu diangkat seorang diri oleh Yosep. Di balik tragisnya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti dan Amalia, terungkap kisah pilu Amalia Mustika Ratu atau Amel. Amalia ternyata sudah menyiapkan dana untuk rencana pernikahannya. Namun ia malah tewas dengan tragis di tangan ayah. Tragedi penemuan mayat kedua korban yang dirampas nyawanya itu membuat keluarganya terpukul. Tak terkecuali juga dirasakan oleh pacar Amalia, Diki. Diki adalah orang yang juga merasakan kesedihan ditinggal Amalia untuk selamanya. Sosok Diki dalam kasus Subang itu pun sempat dicurigai gara-gara menghapus foto-foto Amalia di akun Instagramnya. Padahal akun Amalia memang juga digunakan Diki di ponselnya. Sebagai pacar Amalia, ia pun mengaku tak pernah menyangka Amel direnggut nyawanya. Bahkan Dikilah juga orang yang terakhir berkomunikasi dengan Amalia sebelum dini hari Amalia di Rajapati. Kini Diki muncul dan mengenang perjalanan cinta dengan Amalia Mustika Ratu. Diki mengaku mengenal Amalia sejak Amalia awal masuk kampus pada 2015. Diakui Diki saat itu ia hanya baru mengenal satu sama lain saja. Mereka berada di fakultas dan prodi yang sama, manajemen bisnis, hanya saja Amalia adik kelasnya. Diki menceritakan ia mulai dekat dan resmi berpacaran dengan Amalia pada 2017. Artinya sudah 4 tahun dirinya dan Amalia menjalani hubungan. Selama mengenal Amalia, sosok Amalia di matanya adalah pacar yang baik. Menurutnya, Amalia tidak pernah menuntut apapun darinya. Saat dirinya susah, Amalia pun, kata Diki, tak pernah perhitungan masalah bayar-membayar. Kemudian Diki mengenang sosok Amalia yang paling dirindukannya adalah sifatnya yang manja. Manjanya itu sih yang paling ngangenin, soalnya bungsu juga kan, ungkap Diki. Diakui Diki, Amalia dan dirinya memang sudah ada obrolan dengan untuk menikah. Namun kata Diki, hal itu baru rencana dan belum disampaikan kepada masing-masing keluarga. Iya, sempatlah ada omongan yang nanti pengen nikah tapi belum pengen sekarang, ucap Diki mengikuti omongan Amalia. Diki mengatakan Amalia tidak terburu-buru untuk menikah karena ingin menikmati masa muda terlebih dahulu. Selain itu, kata Diki, Amalia masih memiliki pertimbangan sulit meninggalkan sang ibu, Tuti, jika dirinya kelak menikah. Amalia tidak ingin pergi meninggalkan ibunya Tuti. Namun Amalia meminta agar kelak rencana pernikahannya dengan Diki setelah Amalia berusia 25 tahun. Diki pun mengaku saat itu dirinya tak memaksa dan bahkan saling berkomitmen satu sama lain. Hingga muncul inisiatif sambil menunggu waktu dirinya dan Amel menabung untuk menikah. Setelah obrolan itu diakui Diki, ia dan Amel pun sudah mulai menabung. Diki pun mendapat cerita dari kerabat Amalia bahwa pacarnya itu sudah membuat tabungan khususnya tersebut untuk menikah. Menabung juga udah mulai, tadi diceritain sama tetehnya juga sampai Amel udah bikin tabungan sendiri khusus buat nikah, ujarnya. Diki kembali mengenang sesaat kejadian, ia mengaku tak merasakan firasat apapun di hatinya. Namun ia mengaku mulai menyadari tanda-tanda kepergian pacarnya itu dari 4 hari sebelum Amalia menjadi korban perampasan nyawa di Subang tersebut. Diki menceritakan hari Sabtu sebelum tragedi, Rabu 18 September 2021, Amalia melakukan hal yang jarang dilakukan. Pada hari Sabtu itu Amalia sempat melakukan komunikasi video call. Padahal kata Diki, video call jarang dilakukan Amalia sebelumnya. Lantas Diki menceritakan Amalia melakukan panggilan video call pada siang hari. Saat itu Amel video call untuk memperlihatkan aktivitasnya sedang belajar mobil.
Itu tuh beliau, almarhumah itu video call di Charter Highland Resort lagi belajar mobil tiba-tiba nelpon ujarnya. Diki mengatakan saat itu Amalia bercerita dirinya belajar mobil seorang diri. Sebagai pacar ia pun mengaku khawatir saat itu dan menyarankan Amalia untuk pulang. Diketahui Amalia baru belajar mobil karena baru memiliki mobil hadiah dari yayasan atas prestasinya itu. Kini sosok Amalia Mustika Ratu di mata Diki tinggal kenangan. Kendati begitu diakuinya hingga saat ini ia merasa masih menganggap Amalia masih belum meninggal dunia. Kini kasus Subang yang merampas nyawa kekasih dan ibunya Amalia sedang diselidiki. Diki berharap kasus tersebut dapat tuntas diungkap. Diki secara penuh mempercayakan kasus ini kepada pihak kepolisian untuk mengungkap semuanya. Sosok algojo misterius dibongkar Dano eksekusi Amalia di kamar tidur. Kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak di Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu kini terus diselidiki polisi. Berbekal kesaksian Ramdano alias Dano, keponakan Tuti Suhartini, akhirnya terbongkar pelaku pembunuhan. Bahkan dalam kasus ini ada sosok algojo misterius yang terlibat. Tuti dan anaknya Amalia ditemukan tewas dalam mobil Alphard pada Rabu 18 Agustus 2021. Sebelum kejadian, Dano mengaku diminta menemani Yosep, suami Tuti, ke rumah Tuti yang ada di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. Yosep kemudian memerintahkan Dano mengambilkan golok dari dalam rumah. Setelah itu keponakan Tuti tersebut diminta menunggu di garasi. Dan kemudian mendengar teriakan dari anak Tuti, Amalia Mustika Ratu. Dano masuk ke dalam rumah dan melihat Amalia sedang dianiaya oleh pelaku lainnya. Meski begitu, serawan belum bisa menjelaskan secara rinci orang yang disebut sebagai pelaku lain ini. Maka Dano hingga kini belum mau diakui Yosep. Sebelumnya diberitakan polisi penetapan 5 tersangka dalam kasus tewasnya Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu di rumah mereka di Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. 5 tersangka tersebut yaitu Yosep, Mimin, Ariki Abi yang merupakan anak Mimin, serta Ramdano alias Dado merupakan keponakan dari Tuti. Kasus ini terungkap berawal dari Dado yang menyerahkan diri ke pihak kepolisian pada Selasa 17 Oktober 2023 kepada polisi. Dado mengaku sudah lama ingin membuka kasus tersebut, tetapi dirinya diancam oleh pelaku lainnya. Yosep dan Dado saat ini telah ditahan, sementara ketiga tersangka lainnya masih dalam pemeriksaan. Detik-detik Mimin bersihkan jasad Tuti dan Amalia, peran istri muda Yosef di kasus Subang terungkap. Terungkap peran Mimin, istri muda Yosef tersangka terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat. Istri muda Yosef, Mimin, ternyata sempat membersihkan jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu setelah dibunuh. Diduga hal itu dilakukan untuk menghilangkan jejak para tersangka termasuk sang istri muda. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri, kini akhirnya terungkap. Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka yang diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021 lalu. Kini polisi telah menetapkan 5 tersangka di balik pembunuhan tersebut. Selain Dano yang ditetapkan sebagai tersangka, kini polisi sudah menetapkan 4 tersangka lainnya. Adapun keempat orangnya itu Yosep, Mimin, Ariki Reksa Pratama, dan Ampi. Istri Yosep ternyata berperan penting dalam kasus pembunuhan Mimin tersebut. Dalam pengakuan Dano kepada kuasa hukumnya, ternyata Mimin berperan untuk membersihkan jasad Tuti dan Amil. Hal ini disampaikan oleh managing partner law firm Akhir Syahroni mengatakan berdasarkan pengakuan Dano. Ia mengatakan berdasarkan pengakuan Dano diduga tujuan Mimin membersihkan jasad agar tidak ada jejak atau sidik jari para pelaku. Diketahui kasus ini terkuak saat Dano menyerahkan diri dan membongkar rahasia di balik pembunuhan 2 tahun yang sempat menjadi misteri. Terbaru Mimin, sang istri muda Yosef, akhirnya muncul ke publik. Ia mengaku syok dan ditetapkan sebagai tersangka. Mimin mengaku diri sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin juga menegaskan dirinya bersama kedua anaknya dan Yosef pada saat terjadi peristiwa tersebut sedang berada di rumah. Mimin dan kedua anaknya juga sama sekali tak pernah mengenal dan bertemu Dado. Lanjut Mimin, dirinya juga mengaku bersyukur sekalipun kemarin sempat ramai polisi mengepung rumahnya, namun para tetangga masih respon dengan baik. Terungkap kebaikan Amalia sebelum tewas dihabisi bersama ibunya, Tuti, dalam kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Amalia ternyata sempat bersikap ramah ke pelaku pembunuhan di Subang saat datang ke rumah. Amalia bahkan sampai pesan banyak gorengan karena tamu yang datang saat itu banyak. Namun ternyata Amalia malah dihabisi secara sadis oleh tamu yang ternyata pelaku. Belakangan publik kembali dihebohkan dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ibu dan anak ini tewas mengenaskan 2 tahun yang lalu dan kini kasusnya mulai terpecahkan. Dilansir dari tribunnews.bogor.com pada Kamis 19 Oktober 2023, terkuak kejadian sebelum pembunuhan terjadi. Salah satu korban dari pembunuhan keji ini, Amalia Mustika Ratu, sempat ramah tamah dengan pelaku. Wanita yang akrab disapa Amel ini menyuguhkan pelaku pembunuhan dengan makanan ringan berupa gorengan. Hal itu diungkapkan kakak kandung korban, Yoris Raja Amrullah, yang menyebut bahwa Amel sempat pesan gorengan banyak. Amel pas kejadian malam itu pesan gorengan banyak seakan tamu banyak, ungkap pengacara Yoris Raja Amrullah, Leni Anggraini. Biasanya beli sedikit, pas malam itu mah banyak, kayaknya orang banyak, kata Leni. Ayah korban Yosef Hidayah disebut datang ke rumah korban pada malam kejadian. Kedatangan Yosef ini juga ditemani oleh Muhammad Ramdano alias Dado.
Ngeri, arwah Amelia merintih minta ampun saat merasuki wanita. Dulu ngaku dibunuh Yosef dan Mimin. Dulu sebelum kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap, pernah viral seorang wanita yang disebut dirasuki arwah Amelia Mustika Ratu, salah satunya korban. Saat itu wanita ini yakini kerasukan tersebut mengaku dibunuh ayah dan ibunya bernama Yosef dan Mimin. Peristiwa wanita kesurupan itu sudah lama terjadi, sekitar 1 tahun lalu. 1 tahun setelahnya terungkap kebenaran bahwa salah satu pembunuh Amelia Mustika Ratu dan ibunya Tuti adalah Yosef. Hal itu terungkap setelah M. Ramadhanu alias Danu membongkar semua pelaku kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Danu merupakan keponakan Tuti, juga salah satu pelaku pembunuhan keji yang terjadi 18 Agustus 2021 lalu. Kepada polisi, Danu membeberkan pelaku-pelaku yang turut terlibat, yakni Yosef, Mimin, dan 2 anak Mimin. Dulu sebelum kasus ini terungkap, sempat viral video seorang wanita yang disebut kesurupan arwah Amelia. Video itu kini kembali viral dan ramai diperbincangkan setelah Yosef diduga kuat menjadi pelaku utama dalam pembunuhan ini. Dalam video itu terlihat seorang wanita mengenakan jilbab kuning menangis sembari bercerita. Wanita itu mengaku sebagai Amel, korban pembunuhan di Subang. Ayah kenapa jahat, kata wanita tersebut yang diketahui bernama Ina. Ini Amel yang kasus pembunuhan ibu anak ya? Kok bisa masuk ke pasien saya? Ayahnya itu namanya siapa? Tanya seorang ibu-ibu. Yosef, kata Ina. Coba mau tanya, saya juga tahu ini Teh Amel ya. Siapa bunuh Teh Amel dan Ibu Tuti? Tanya ibu-ibu tersebut. Ayah, sakit ayah sama Ibu Mimin, jangan kejar saya, ampun, kata Ina sembari berteriak. Saat itu Ina yang diduga sedang kesurupan tersebut mengaku dipukul ayahnya. Dipukul ayah sakit sama Ibu Mimin, ucap Ina. Ibu Mimin istri mudanya ya, subhanallah, kata ibu-ibu di sampingnya. Kini terungkap sudah Yosef dan Mimin bersama 3 orang lain yang membunuh Amel dan Tuti. Awalnya Danu mengaku diminta Yosef untuk menemani ke TKP pada 18 Agustus 2021 di malam hari. Kali itu Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Berdiri dan menunggu di garasi rumah, Danu tiba-tiba tersentak karena mendengar teriakan Amelia sepupunya. Langsung masuk ke dalam rumah, Danu melihat Amelia dan Amel sedang disiksa dengan cara kepalanya dibenturkan ke dinding. Namun setelah mendengar teriakan dari Amel, Danu sempat masuk ke dalam dan melihat pelaku membenturkan kepala Amel ke dinding, ujar Surawan. Saat itu belum jelas siapa pelaku yang menyiksa Amelia tersebut. Danu lalu mengaku Anak Mimin diduga siksa Amel dalam kasus Subang. Yosef lakukan ini saat putrinya sakaratul maut. Terkuak sudah peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin Mintarsi. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi, juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dia melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amelia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Jenazah Tuti dan Amel pertama kali ditemukan di bagasi mobil Alphard di garasi rumah mereka, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Pada tengah malam hampir pukul 1, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Danu itu gak dekat sama kedua orang ini, tapi Danu ya tahulah, kata Taufan. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Setelah ambil golok mau dikasih ke Pak Yosef, diambil sama Arigi. Danu disuruh keluar lagi, alasannya untuk jaga situasi, tuturnya. Danu pun akhirnya kembali menunggu di luar rumah. Namun Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam, lihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Dalam kondisi itu, kata Danu, ia justru diberikan perintah oleh Yosef. Menurutnya, Yosef meminta Danu untuk membawa jenazah Tuti dari kamarnya ke ruang TV. Sementara itu, pengacara Yosef Hidayah, Mimin, Arigi, dan Abi, Rohman Hidayat, bersikuku bahwa kliennya bukan pelaku pembunuhan. Terkuak isi percakapan Yosef saat mengajak Danu sang keponakan sebelum menghabisi nyawa Tuti dan Amalia berstatus istri dan anaknya. Semua bermula saat Yosef menyuruh Muhammad Ramdhanu alias Danu untuk menemuinya di warung makan pecel lele dekat rumah Tuti di Dusun Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Di momen pertemuan tersebutlah Yosef menceritakan keluh kesahnya kepada Danu pada 17 Agustus 2021 malam, sekitar pukul 22. Danu diwakili pengacaranya Ahmad Taufan menyampaikan, awalnya kliennya tengah berada di warung internet dekat rumah. Saat itu Danu dihubungi langsung oleh Yosef. Dalam percakapan telepon, Yosef memerintahkan Danu untuk membantu aksinya tersebut. Pak Yosef minta dibantu, pas ditanya,
Udah bantu aja Danu, ikut aja. Danu bingung tapi karena perintah ya Danu ikut, kata Taufan. Danu lantas pulang ke rumah mengambil motor Yamaha Vega R kemudian menuju lokasi tempat Yosep berada. Gak jauh dari situ ada pecel lele, Pak Yosep sempat makan. Danu nanya lagi, bantuin naon Mang? Bantuin saya aja pokoknya, tenang Danu, kata Taufan menirukan ucapan Yosep. Taufan mengungkap rupanya Yosep sudah mengutarakan niatnya terhadap Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu. Yosep meminta agar Danu memberikan pelajaran kepada bibi dan sepupunya itu tak lebih dari membunuh. Danu diminta tersangka Y untuk membantu memberi pelajaran. Pelajaran saja, bukan hal lebih untuk membunuh, karena sebelumnya tersangka Y ini curhat ke Danu di pecel lele katanya. Dari situlah Yosep curhat bahwa dirinya mengeluhkan soal tak lagi menjabat sebagai ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional. Selain itu penghasilannya pun tergantung dari pemberian sang istri Tuti Soehartini. Sekarang sudah tidak megang yayasan, uang dijatahi katanya. Namun nyatanya saat di rumah Amel, Danu justru melihat Tuti Soehartini sudah terkapar. Ia disebut shock ketika mendekatkan tangannya ke hidung Tuti yang sudah tak bernapas. Sedangkan jasad Amalia Mustika Ratu diangkat seorang diri oleh Yosep. Di balik tragisnya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti dan Amalia, terungkap kisah pilu Amalia Mustika Ratu atau Amel. Amalia ternyata sudah menyiapkan dana untuk rencana pernikahannya. Namun ia malah tewas dengan tragis di tangan ayah. Tragedi penemuan mayat kedua korban yang dirampas nyawanya itu membuat keluarganya terpukul. Tak terkecuali juga dirasakan oleh pacar Amalia, Diki. Diki adalah orang yang juga merasakan kesedihan ditinggal Amalia untuk selamanya. Sosok Diki dalam kasus Subang itu pun sempat dicurigai gara-gara menghapus foto-foto Amalia di akun Instagramnya. Padahal akun Amalia memang juga digunakan Diki di ponselnya. Sebagai pacar Amalia, ia pun mengaku tak pernah menyangka Amel direnggut nyawanya. Bahkan Dikilah juga orang yang terakhir berkomunikasi dengan Amalia sebelum dini hari Amalia di Rajapati. Kini Diki muncul dan mengenang perjalanan cinta dengan Amalia Mustika Ratu. Diki mengaku mengenal Amalia sejak Amalia awal masuk kampus pada 2015. Diakui Diki saat itu ia hanya baru mengenal satu sama lain saja. Mereka berada di fakultas dan prodi yang sama, manajemen bisnis, hanya saja Amalia adik kelasnya. Diki menceritakan ia mulai dekat dan resmi berpacaran dengan Amalia pada 2017. Artinya sudah 4 tahun dirinya dan Amalia menjalani hubungan. Selama mengenal Amalia, sosok Amalia di matanya adalah pacar yang baik. Menurutnya, Amalia tidak pernah menuntut apapun darinya. Saat dirinya susah, Amalia pun, kata Diki, tak pernah perhitungan masalah bayar-membayar. Kemudian Diki mengenang sosok Amalia yang paling dirindukannya adalah sifatnya yang manja. Manjanya itu sih yang paling ngangenin, soalnya bungsu juga kan, ungkap Diki. Diakui Diki, Amalia dan dirinya memang sudah ada obrolan dengan untuk menikah. Namun kata Diki, hal itu baru rencana dan belum disampaikan kepada masing-masing keluarga. Iya, sempatlah ada omongan yang nanti pengen nikah tapi belum pengen sekarang, ucap Diki mengikuti omongan Amalia. Diki mengatakan Amalia tidak terburu-buru untuk menikah karena ingin menikmati masa muda terlebih dahulu. Selain itu, kata Diki, Amalia masih memiliki pertimbangan sulit meninggalkan sang ibu, Tuti, jika dirinya kelak menikah. Amalia tidak ingin pergi meninggalkan ibunya Tuti. Namun Amalia meminta agar kelak rencana pernikahannya dengan Diki setelah Amalia berusia 25 tahun. Diki pun mengaku saat itu dirinya tak memaksa dan bahkan saling berkomitmen satu sama lain. Hingga muncul inisiatif sambil menunggu waktu dirinya dan Amel menabung untuk menikah. Setelah obrolan itu diakui Diki, ia dan Amel pun sudah mulai menabung. Diki pun mendapat cerita dari kerabat Amalia bahwa pacarnya itu sudah membuat tabungan khususnya tersebut untuk menikah. Menabung juga udah mulai, tadi diceritain sama tetehnya juga, sampai Amel udah bikin tabungan sendiri khusus buat nikah, ujarnya. Diki kembali mengenang sesaat kejadian, ia mengaku tak merasakan firasat apapun di hatinya. Namun ia mengaku mulai menyadari tanda-tanda kepergian pacarnya itu dari 4 hari sebelum Amalia menjadi korban perampasan nyawa di Subang tersebut. Diki menceritakan hari Sabtu sebelum tragedi, Rabu 18 September 2021, Amalia melakukan hal yang jarang dilakukan. Pada hari Sabtu itu Amalia sempat melakukan komunikasi video call. Padahal kata Diki, video call jarang dilakukan Amalia sebelumnya. Lantas Diki menceritakan Amalia melakukan panggilan video call pada siang hari. Saat itu Amel video call untuk memperlihatkan aktivitasnya sedang belajar mobil.
Itu tuh beliau, almarhumah itu video call di Charter Highland Resort lagi belajar mobil tiba-tiba nelpon ujarnya. Diki mengatakan saat itu Amalia bercerita dirinya belajar mobil seorang diri. Sebagai pacar ia pun mengaku khawatir saat itu dan menyarankan Amalia untuk pulang. Diketahui Amalia baru belajar mobil karena baru memiliki mobil hadiah dari yayasan atas prestasinya itu. Kini sosok Amalia Mustika Ratu di mata Diki tinggal kenangan. Kendati begitu diakuinya hingga saat ini ia merasa masih menganggap Amalia masih belum meninggal dunia. Kini kasus Subang yang merampas nyawa kekasih dan ibunya Amalia sedang diselidiki. Diki berharap kasus tersebut dapat tuntas diungkap. Diki secara penuh mempercayakan kasus ini kepada pihak kepolisian untuk mengungkap semuanya. Sosok Algojo misterius dibongkar Dano eksekusi Amalia di kamar tidur. Kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak di Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu kini terus diselidiki polisi. Berbekal kesaksian Ramdano alias Dano, keponakan Tuti Suhartini, akhirnya terbongkar pelaku pembunuhan. Bahkan dalam kasus ini ada sosok Algojo misterius yang terlibat. Tuti dan anaknya Amalia ditemukan tewas dalam mobil Alphard pada Rabu 18 Agustus 2021. Sebelum kejadian, Dano mengaku diminta menemani Yosep, suami Tuti, ke rumah Tuti yang ada di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. Yosep kemudian memerintahkan Dano mengambilkan golok dari dalam rumah. Setelah itu keponakan Tuti tersebut diminta menunggu di garasi. Dano kemudian mendengar teriakan dari anak Tuti, Amalia Mustika Ratu. Dano masuk ke dalam rumah dan melihat Amalia sedang dianiaya oleh pelaku lainnya. Meski begitu, serawan belum bisa menjelaskan secara rinci orang yang disebut sebagai pelaku lain ini. Pengakuan Dano hingga kini belum mau diakui Yosep. Sebelumnya diberitakan polisi penetapan 5 tersangka dalam kasus tewasnya Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu di rumah mereka di Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. 5 tersangka tersebut yaitu Yosep, Mimin, Ariki Abi yang merupakan anak Mimin, serta Ramdano alias Dado merupakan keponakan dari Tuti. Kasus ini terungkap berawal dari Dado yang menyerahkan diri ke pihak kepolisian pada Selasa 17 Oktober 2023 kepada polisi. Dado mengaku sudah lama ingin mengubah kasus tersebut, tetapi dirinya diancam oleh pelaku lainnya. Yosep dan Dado saat ini telah ditahan, sementara ketiga tersangka lainnya masih dalam pemeriksaan. Detik-detik Mimin bersihkan jasad Tuti dan Amalia, peran istri muda Yosef di kasus Subang terungkap. Terungkap peran Mimin, istri muda Yosef tersangka terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat. Istri muda Yosef, Mimin, ternyata sempat membersihkan jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu setelah dibunuh. Diduga hal itu dilakukan untuk menghilangkan jejak para tersangka termasuk sang istri muda. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri, kini akhirnya terungkap. Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bekas mobil Alphard mereka diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021 lalu. Kini polisi telah menetapkan 5 tersangka di balik pembunuhan tersebut. Selain Dano yang ditetapkan sebagai tersangka, kini polisi sudah menetapkan 4 tersangka lainnya. Adapun keempat orangnya itu Yosep, Mimin, Ariki Reksa, Pratama, dan Ampi. Istri-istri Yosep ternyata berperan penting dalam kasus pembunuhan Mimin tersebut. Dalam pengakuan Dano kepada kuasa hukumnya, ternyata Mimin berperan untuk membersihkan jasad Tuti dan Amir. Hal ini disampaikan oleh managing partner law firm Akhir Syahroni mengatakan berdasarkan pengakuan Dano. Ia mengatakan berdasarkan pengakuan Dano diduga tujuan Mimin membersihkan jasad agar tidak ada jejak atau sidik jari para pelaku. Diketahui kasus ini terkuak saat Dano menyerahkan diri dan membongkar rahasia di balik pembunuhan 2 tahun yang sempat menjadi misteri. Terbaru Mimin, sang istri muda Yosef, akhirnya muncul ke publik. Ia mengaku syok dan ditetapkan sebagai tersangka. Mimin mengaku diri sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin juga menegaskan dirinya bersama kedua anaknya dan Yosef pada saat terjadi peristiwa tersebut sedang berada di rumah. Mimin dan kedua anaknya juga sama sekali tak pernah mengenal dan bertemu Dado. Lanjut Mimin, dirinya juga mengaku bersyukur sekalipun kemarin sempat ramai polisi mengepung rumahnya, namun para tetangga masih respon dengan baik. Terungkap kebaikan Amalia sebelum tewas dihabisi bersama ibunya, Tuti, dalam kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Amalia ternyata sempat bersikap ramah ke pelaku pembunuhan di Subang saat datang ke rumah. Amalia bahkan sampai pesan banyak gorengan karena tamu yang datang saat itu banyak. Namun ternyata Amalia malah dihabisi secara sadis oleh tamu yang ternyata pelaku. Belakangan publik kembali dihebohkan dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ibu dan anak ini tewas mengenaskan 2 tahun yang lalu dan kini kasusnya mulai terpecahkan. Dilansir dari tribunnews.bogor.com pada Kamis 19 Oktober 2023, terkuak kejadian sebelum pembunuhan terjadi. Salah satu korban dari pembunuhan keji ini, Amalia Mustika Ratu, sempat ramah tamah dengan pelaku. Wanita yang akrab disapa Amel ini menyuguhkan pelaku pembunuhan dengan makanan ringan berupa gorengan. Hal itu diungkapkan kakak kandung korban, Yoris Raja Amrullah, yang menyebut bahwa Amel sempat pesan gorengan banyak. Amel pas kejadian malam itu pesan gorengan banyak seakan tamu banyak, ungkap pengacara Yoris Raja Amrullah, Leni Anggraini. Biasanya beli sedikit, pas malam itu mah banyak, kayaknya orang banyak, kata Leni. Ayah korban Yosef Hidayah disebut datang ke rumah korban pada malam kejadian. Kedatangan Yosef ini juga ditemani oleh Muhammad Ramdano alias Dado.
Ngeri, arwah Amelia merintih minta ampun saat merasuki wanita. Dulu ngaku dibunuh Yosef dan Mimin. Dulu sebelum kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap, pernah viral seorang wanita yang disebut dirasuki arwah Amelia Mustika Ratu, salah satunya korban. Saat itu wanita ini yakini kerasukan tersebut mengaku dibunuh ayah dan ibunya bernama Yosef dan Mimin. Peristiwa wanita kesurupan itu sudah lama terjadi, sekitar 1 tahun lalu. 1 tahun setelahnya terungkap kebenaran bahwa salah satu pembunuh Amelia Mustika Ratu dan ibunya Tuti adalah Yosef. Hal itu terungkap setelah M. Ramadhanu alias Danu membongkar semua pelaku kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Danu merupakan keponakan Tuti, juga salah satu pelaku pembunuhan keji yang terjadi 18 Agustus 2021 lalu. Kepada polisi, Danu membeberkan pelaku-pelaku yang turut terlibat, yakni Yosef, Mimin, dan 2 anak Mimin. Dulu sebelum kasus ini terungkap, sempat viral video seorang wanita yang disebut kesurupan arwah Amelia. Video itu kini kembali viral dan ramai diperbincangkan setelah Yosef diduga kuat menjadi pelaku utama dalam pembunuhan ini. Dalam video itu terlihat seorang wanita mengenakan jilbab kuning menangis sembari bercerita. Wanita itu mengaku sebagai Amel, korban pembunuhan di Subang. Ayah kenapa jahat, kata wanita tersebut yang diketahui bernama Ina. Ini Amel yang kasus pembunuhan ibu anak ya? Kok bisa masuk ke pasien saya? Ayahnya itu namanya siapa? Tanya seorang ibu-ibu. Yosef, kata Ina. Coba mau tanya, saya juga tahu ini Teh Amel ya. Siapa bunuh Teh Amel dan Ibu Tuti? Tanya ibu-ibu tersebut. Ayah, sakit ayah sama Ibu Mimin, jangan kejar saya, ampun, kata Ina sembari berteriak. Saat itu Ina yang diduga sedang kesurupan tersebut mengaku dipukul ayahnya. Dipukul ayah sakit sama Ibu Mimin, ucap Ina. Ibu Mimin istri mudanya ya, subhanallah, kata ibu-ibu di sampingnya. Kini terungkap sudah Yosef dan Mimin bersama 3 orang lain yang membunuh Amel dan Tuti. Awalnya Danu mengaku diminta Yosef untuk menemani ke TKP pada 18 Agustus 2021 di malam hari. Kala itu Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Berdiri dan menunggu di garasi rumah, Danu tiba-tiba tersentak karena mendengar teriakan Amelia sepupunya. Langsung masuk ke dalam rumah, Danu melihat Amelia dan Amel sedang disiksa dengan cara kepalanya dibenturkan ke dinding. Namun setelah mendengar teriakan dari Amel, Danu sempat masuk ke dalam dan melihat pelaku membenturkan kepala Amel ke dinding, ujar Surawan. Saat itu belum jelas siapa pelaku yang menyiksa Amelia tersebut. Danu lalu mengaku bertukar. Anak Mimin diduga siksa Amel dalam kasus Subang. Yosef lakukan ini saat putrinya sakaratul maut. Terkuak sudah peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin Mintarsi. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dia melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Jenazah Tuti dan Amel pertama kali ditemukan di bagasi mobil Alphard di garasi rumah mereka, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Pada tengah malam hampir pukul 1, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Danu itu gak dekat sama kedua orang ini, tapi Danu ya tahulah, kata Taufan. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Setelah ambil golok mau dikasih ke Pak Yosef, diambil sama Arigi. Danu disuruh keluar lagi, alasannya untuk jaga situasi, tuturnya. Danu pun akhirnya kembali menunggu di luar rumah. Namun Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam, lihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Dalam kondisi itu, kata Danu, ia justru diberikan perintah oleh Yosef. Menurutnya, Yosef meminta Danu untuk membawa jenazah Tuti dari kamarnya ke ruang TV. Sementara itu, pengacara Yosef Hidayah, Mimin, Arigi, dan Abi, Rohman Hidayat bersikuku bahwa kliennya bukan pelaku pembunuhan. Terkuak isi percakapan Yosef saat mengajak Danu sang keponakan sebelum menghabisi nyawa Tuti dan Amalia berstatus istri dan anaknya. Semua bermula saat Yosef menyuruh Muhammad Ramdhanu alias Danu untuk menemuinya di warung makan pecel lele dekat rumah Tuti di Dusun Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Di momen pertemuan tersebutlah Yosef menceritakan keluh kesahnya kepada Danu pada 17 Agustus 2021 malam, sekitar pukul 22. Danu diwakili pengacaranya Ahmad Taufan menyampaikan, awalnya kliennya tengah berada di warung internet dekat rumah. Saat itu Danu dihubungi langsung oleh Yosef. Dalam percakapan telepon, Yosef memerintahkan Danu untuk membantu aksinya tersebut. Pak Yosef minta dibantu, pasti tanya,
Udah bantu aja Danu, ikut aja. Danu bingung tapi karena perintah ya Danu ikut, kata Taufan. Danu lantas pulang ke rumah mengambil motor Yamaha Vega R kemudian menuju lokasi tempat Yosep berada. Gak jauh dari situ ada pecel lele, Pak Yosep sempat makan. Danu nanya lagi, bantuin naon mang? Bantuin saya aja pokoknya, tenang Danu, kata Taufan menirukan ucapan Yosep. Taufan mengungkap rupanya Yosep sudah mengutarakan niatnya terhadap Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu. Yosep meminta agar Danu memberikan pelajaran kepada bibi dan sepupunya itu tak lebih dari membunuh. Danu diminta tersangka Y untuk membantu memberi pelajaran. Pelajaran saja, bukan hal lebih untuk membunuh, karena sebelumnya tersangka Y ini curhat ke Danu di pecel lele katanya. Dari situlah Yosep curhat bahwa dirinya mengeluhkan soal tak lagi menjabat sebagai ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional. Selain itu penghasilannya pun tergantung dari pemberian sang istri Tuti Soehartini. Sekarang sudah tidak megang yayasan, uang dijatahi katanya. Namun nyatanya saat di rumah Amel, Danu justru melihat Tuti Soehartini sudah terkapar. Ia disebut shock ketika mendekatkan tangannya ke hidung Tuti yang sudah tak bernapas. Sedangkan jasad Amalia Mustika Ratu diangkat seorang diri oleh Yosep. Di balik tragisnya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti dan Amalia, terungkap kisah pilu Amalia Mustika Ratu atau Amel. Amalia ternyata sudah menyiapkan dana untuk rencana pernikahannya. Namun ia malah tewas dengan tragis di tangan ayah. Tragedi penemuan mayat kedua korban yang dirampas nyawanya itu membuat keluarganya terpukul. Tak terkecuali juga dirasakan oleh pacar Amalia, Diki. Diki adalah orang yang juga merasakan kesedihan ditinggal Amalia untuk selamanya. Sosok Diki dalam kasus Subang itu pun sempat dicurigai gara-gara menghapus foto-foto Amalia di akun Instagramnya. Padahal akun Amalia memang juga digunakan Diki di ponselnya. Sebagai pacar Amalia, ia pun mengaku tak pernah menyangka Amel direnggut nyawanya. Bahkan Dikilah juga orang yang terakhir berkomunikasi dengan Amalia sebelum dini hari Amalia di Rajapati. Kini Diki muncul dan mengenang perjalanan cinta dengan Amalia Mustika Ratu. Diki mengaku mengenal Amalia sejak Amalia awal masuk kampus pada 2015. Diakui Diki saat itu ia hanya baru mengenal satu sama lain saja. Mereka berada di fakultas dan prodi yang sama, manajemen bisnis, hanya saja Amalia adik kelasnya. Diki menceritakan ia mulai dekat dan resmi berpacaran dengan Amalia pada 2017. Artinya sudah 4 tahun dirinya dan Amalia menjalani hubungan. Selama mengenal Amalia, sosok Amalia di matanya adalah pacar yang baik. Menurutnya, Amalia tidak pernah menuntut apapun darinya. Saat dirinya susah, Amalia pun, kata Diki, tak pernah perhitungan masalah bayar-membayar. Kemudian Diki mengenang sosok Amalia yang paling dirindukannya adalah sifatnya yang manja. Manjanya itu sih yang paling ngangenin, soalnya bungsu juga kan, ungkap Diki. Diakui Diki, Amalia dan dirinya memang sudah ada obrolan dengan untuk menikah. Namun kata Diki, hal itu baru rencana dan belum disampaikan kepada masing-masing keluarga. Iya, sempatlah ada omongan yang nanti pengen nikah tapi belum pengen sekarang, ucap Diki mengikuti omongan Amalia. Diki mengatakan Amalia tidak terburu-buru untuk menikah karena ingin menikmati masa muda terlebih dahulu. Selain itu, kata Diki, Amalia masih memiliki pertimbangan sulit meninggalkan sang ibu, Tuti, jika dirinya kelak menikah. Amalia tidak ingin pergi meninggalkan ibunya Tuti. Namun Amalia meminta agar kelak rencana pernikahannya dengan Diki setelah Amalia berusia 25 tahun. Diki pun mengaku saat itu dirinya tak memaksa dan bahkan saling berkomitmen satu sama lain. Hingga muncul inisiatif sambil menunggu waktu dirinya dan Amel menabung untuk menikah. Setelah obrolan itu, diakui Diki, ia dan Amel pun sudah mulai menabung. Diki pun mendapat cerita dari kerabat Amalia bahwa pacarnya itu sudah membuat tabungan khususnya tersebut untuk menikah. Menabung juga udah mulai, tadi diceritain sama tetehnya juga, sampai Amel udah bikin tabungan sendiri khusus buat nikah, ujarnya. Diki kembali mengenang sesaat kejadian, ia mengaku tak merasakan firasat apapun di hatinya. Namun ia mengaku mulai menyadari tanda-tanda kepergian pacarnya itu dari 4 hari sebelum Amalia menjadi korban perampasan nyawa di Subang tersebut. Diki menceritakan hari Sabtu sebelum tragedi, Rabu 18 September 2021, Amalia melakukan hal yang jarang dilakukan. Pada hari Sabtu itu, Amalia sempat melakukan komunikasi video call. Padahal kata Diki, video call jarang dilakukan Amalia sebelumnya. Lantas Diki menceritakan Amalia melakukan panggilan video call pada siang hari. Saat itu Amel video call untuk memperlihatkan aktivitasnya sedang belajar mobil.
Itu tuh beliau, almarhumah itu video call di Charter Highland Resort lagi belajar mobil tiba-tiba nelpon ujarnya. Diki mengatakan saat itu Amalia bercerita dirinya belajar mobil seorang diri. Sebagai pacar ia pun mengaku khawatir saat itu dan menyarankan Amalia untuk pulang. Diketahui Amalia baru belajar mobil karena baru memiliki mobil hadiah dari yayasan atas prestasinya itu. Kini sosok Amalia Mustika Ratu di mata Diki tinggal kenangan. Kendati begitu diakuinya hingga saat ini ia merasa masih menganggap Amalia masih belum meninggal dunia. Kini kasus Subang yang merampas nyawa kekasih dan ibunya Amalia sedang diselidiki. Diki berharap kasus tersebut dapat tuntas diungkap. Diki secara penuh mempercayakan kasus ini kepada pihak kepolisian untuk mengungkap semuanya. Sosok Algojo misterius dibongkar Dano eksekusi Amalia di kamar tidur. Kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak di Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu kini terus diselidiki polisi. Berbekal kesaksian Ramdano alias Dano, keponakan Tuti Suhartini, akhirnya terbongkar pelaku pembunuhan. Bahkan dalam kasus ini ada sosok Algojo misterius yang terlibat. Tuti dan anaknya Amalia ditemukan tewas dalam mobil Alphard pada Rabu 18 Agustus 2021. Sebelum kejadian, Dano mengaku diminta menemani Yosep, suami Tuti, ke rumah Tuti yang ada di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. Yosep kemudian memerintahkan Dano mengambilkan golok dari dalam rumah. Setelah itu keponakan Tuti tersebut diminta menunggu di garasi. Dan kemudian mendengar teriakan dari anak Tuti, Amalia Mustika Ratu. Dano masuk ke dalam rumah dan melihat Amalia sedang dianiaya oleh pelaku lainnya. Meski begitu, serawan belum bisa menjelaskan secara rinci orang yang disebut sebagai pelaku lain ini. Pengakuan Dano hingga kini belum mau diakui Yosep. Sebelumnya diberitakan polisi penetapan 5 tersangka dalam kasus tewasnya Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu di rumah mereka di Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. 5 tersangka tersebut yaitu Yosep, Mimin, Ariki Abi yang merupakan anak Mimin, serta Ramdano alias Dado merupakan keponakan dari Tuti. Kasus ini terungkap berawal dari Dado yang menyerahkan diri ke pihak kepolisian pada Selasa 17 Oktober 2023 kepada polisi. Dado mengaku sudah lama ingin membuka kasus tersebut, tetapi dirinya diancam oleh pelaku lainnya. Yosep dan Dado saat ini telah ditahan, sementara ketiga tersangka lainnya masih dalam pemeriksaan. Detik-detik Mimin bersihkan jasad Tuti dan Amalia, peran istri muda Yosef di kasus Subang terungkap. Terungkap peran Mimin, istri muda Yosef tersangka terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat. Istri muda Yosef, Mimin, ternyata sempat membersihkan jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu setelah dibunuh. Diduga hal itu dilakukan untuk menghilangkan jejak para tersangka termasuk sang istri muda. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri, kini akhirnya terungkap. Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bekas mobil Alphard mereka diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021 lalu. Kini polisi telah menetapkan 5 tersangka di balik pembunuhan tersebut. Selain Dano yang ditetapkan sebagai tersangka, kini polisi sudah menetapkan 4 tersangka lainnya. Adapun keempat orangnya itu Yosep, Mimin, Ariki Reksa, Pratama, dan Ampi. Istri-istri Yosep ternyata berperan penting dalam kasus pembunuhan Mimin tersebut. Dalam pengakuan Dano kepada kuasa hukumnya, ternyata Mimin berperan untuk membersihkan jasad Tuti dan Amil. Hal ini disampaikan oleh managing partner law firm Akhir Syahroni mengatakan berdasarkan pengakuan Dano. Ia mengatakan berdasarkan pengakuan Dano diduga tujuan Mimin membersihkan jasad agar tidak ada jejak atau sidik jari para pelaku. Diketahui kasus ini terkuak saat Dano menyerahkan diri dan membongkar rahasia di balik pembunuhan 2 tahun yang sempat menjadi misteri. Terbaru Mimin, sang istri muda Yosef, akhirnya muncul ke publik. Ia mengaku syok dan ditetapkan sebagai tersangka. Mimin mengaku diri sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin juga menegaskan dirinya bersama kedua anaknya dan Yosef pada saat terjadi peristiwa tersebut sedang berada di rumah. Mimin dan kedua anaknya juga sama sekali tak pernah mengenal dan bertemu Dado. Lanjut Mimin, dirinya juga mengaku bersyukur sekalipun kemarin sempat ramai polisi mengepung rumahnya, namun para tetangga masih respon dengan baik. Terungkap kebaikan Amalia sebelum tewas dihabisi bersama ibunya, Tuti, dalam kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Amalia ternyata sempat bersikap ramah ke pelaku pembunuhan di Subang saat datang ke rumah. Amalia bahkan sampai pesan banyak gorengan karena tamu yang datang saat itu banyak. Namun ternyata Amalia malah dihabisi secara sadis oleh tamu yang ternyata pelaku. Belakangan publik kembali dihebohkan dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ibu dan anak ini tewas mengenaskan 2 tahun yang lalu dan kini kasusnya mulai terpecahkan. Dilansir dari tribunnewsbogor.com pada Kamis 19 Oktober 2023, terkuak kejadian sebelum pembunuhan terjadi. Salah satu korban dari pembunuhan keji ini, Amalia Mustika Ratu, sempat ramah tamah dengan pelaku. Wanita yang akrab disapa Amel ini menyuguhkan pelaku pembunuhan dengan makanan ringan berupa gorengan. Hal itu diungkapkan kakak kandung korban, Yoris Raja Amrullah, yang menyebut bahwa Amel sempat pesan gorengan banyak. Amel pas kejadian malam itu pesan gorengan banyak seakan tamu banyak, ungkap pengacara Yoris Raja Amrullah, Leni Anggraini. Biasanya beli sedikit, pas malam itu mah banyak, kayaknya orang banyak, kata Leni. Ayah korban Yosef Hidayah disebut datang ke rumah korban pada malam kejadian. Kedatangan Yosef ini juga ditemani oleh Muhammad Ramdano alias Dado.
Ngeri, arwah Amelia merintih minta ampun saat merasuki wanita. Dulu ngaku dibunuh Yosef dan Mimin. Dulu sebelum kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap, pernah viral seorang wanita yang disebut dirasuki arwah Amelia Mustika Ratu, salah satunya korban. Saat itu wanita yang diyakini kerasukan tersebut mengaku dibunuh ayah dan ibunya bernama Yosef dan Mimin. Peristiwa wanita kesurupan itu sudah lama terjadi, sekitar 1 tahun lalu. 1 tahun setelahnya terungkap kebenaran bahwa salah satu pembunuh Amelia Mustika Ratu dan ibunya Tuti adalah Yosef. Hal itu terungkap setelah M. Ramadhanu alias Danu membongkar semua pelaku kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Danu merupakan keponakan Tuti, juga salah satu pelaku pembunuhan keji yang terjadi 18 Agustus 2021 lalu. Kepada polisi, Danu membeberkan pelaku-pelaku yang turut terlibat, yakni Yosef, Mimin, dan 2 anak Mimin. Dulu sebelum kasus ini terungkap, sempat viral video seorang wanita yang disebut kesurupan arwah Amelia. Video itu kini kembali viral dan ramai diperbincangkan setelah Yosef diduga kuat menjadi pelaku utama dalam pembunuhan ini. Dalam video itu terlihat seorang wanita mengenakan jilbab kuning menangis sembari bercerita. Wanita itu mengaku sebagai Amel, korban pembunuhan di Subang. Ayah kenapa jahat, kata wanita tersebut yang diketahui bernama Ina. Ini Amel yang kasus pembunuhan ibu anak ya? Kok bisa masuk ke pasien saya? Ayahnya itu namanya siapa? Tanya seorang ibu-ibu. Yosef, kata Ina. Coba mau tanya, saya juga tahu ini Teh Amel ya. Siapa bunuh Teh Amel dan Ibu Tuti? Tanya ibu-ibu tersebut. Ayah, sakit ayah sama Ibu Mimin, jangan kejar saya, ampun, kata Ina sembari berteriak. Saat itu Ina yang diduga sedang kesurupan tersebut mengaku dipukul ayahnya. Dipukul ayah sakit sama Ibu Mimin, ucap Ina. Ibu Mimin istri mudanya ya, subhanallah, kata ibu-ibu di sampingnya. Kini terungkap sudah Yosef dan Mimin bersama 3 orang lain yang membunuh Amel dan Tuti. Awalnya Danu mengaku diminta Yosef untuk menemani ke TKP pada 18 Agustus 2021 di malam hari. Kala itu Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Berdiri dan menunggu di garasi rumah, Danu tiba-tiba tersentak karena mendengar teriakan Amelia sepupunya. Langsung masuk ke dalam rumah, Danu melihat Amelia dan Amel sedang disiksa dengan cara kepalanya dibenturkan ke dinding. Namun setelah mendengar teriakan dari Amel, Danu sempat masuk ke dalam dan melihat pelaku membenturkan kepala Amel ke dinding, ujar Surawan. Saat itu belum jelas siapa pelaku yang menyiksa Amelia tersebut. Danu lalu mengaku bertugas. Anak Mimin diduga siksa Amel dalam kasus Subang. Yosef lakukan ini saat putrinya sakaratul maut. Terkuak sudah peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin Mintarsi. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dia melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Jenazah Tuti dan Amel pertama kali ditemukan di bagasi mobil Alphard di garasi rumah mereka, Desa Jalan Caga, Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Pada tengah malam hampir pukul 1, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Danu itu nggak dekat sama kedua orang ini, tapi Danu ya tahulah, kata Taufan. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Setelah ambil golok mau dikasih ke Pak Yosef, diambil sama Arigi. Danu disuruh keluar lagi, alasannya untuk jaga situasi, tuturnya. Danu pun akhirnya kembali menunggu di luar rumah. Namun Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam, lihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Dalam kondisi itu, kata Danu, ia justru diberikan perintah oleh Yosef. Menurutnya, Yosef meminta Danu untuk membawa jenazah Tuti dari kamarnya ke ruang TV. Sementara itu, pengacara Yosef Hidayah, Mimin, Arigi, dan Abi, Rohman Hidayat bersikuku bahwa kliennya bukan pelaku pembunuhan. Terkuak isi percakapan Yosef saat mengajak Danu sang keponakan sebelum menghabisi nyawa Tuti dan Amalia berstatus istri dan anaknya. Semua bermula saat Yosef menyuruh Muhammad Ramdhanu alias Danu untuk menemuinya di warung makan pecel lele dekat rumah Tuti di Dusun Ciseti, Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang. Di momen pertemuan tersebutlah Yosef menceritakan keluh kesahnya kepada Danu pada 17 Agustus 2021 malam, sekitar pukul 22. Danu diwakili pengacaranya Ahmad Taufan menyampaikan, awalnya kliennya tengah berada di warung internet dekat rumah. Saat itu Danu dihubungi langsung oleh Yosef. Dalam percakapan telepon, Yosef memerintahkan Danu untuk membantu aksinya tersebut. Pak Yosef minta dibantu, pasti tanya,
Udah bantu aja Danu, ikut aja. Danu bingung tapi karena perintah ya Danu ikut, kata Taufan. Danu lantas pulang ke rumah mengambil motor Yamaha Vega R kemudian menuju lokasi tempat Yosep berada. Gak jauh dari situ ada pecel lele. Pak Yosep sempat makan. Danu nanya lagi, bantuin naon mang? Bantuin saya aja pokoknya, tenang Danu, kata Taufan menirukan ucapan Yosep. Taufan mengungkap rupanya Yosep sudah mengutarakan niatnya terhadap Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu. Yosep meminta agar Danu memberikan pelajaran kepada bibi dan sepupunya itu tak lebih dari membunuh. Danu diminta tersangka Y untuk membantu memberi pelajaran. Pelajaran saja, bukan hal lebih untuk membunuh, karena sebelumnya tersangka Y ini curhat ke Danu di pecel lele katanya. Dari situlah Yosep curhat bahwa dirinya mengeluhkan soal tak lagi menjabat sebagai ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional. Selain itu penghasilannya pun tergantung dari pemberian sang istri Tuti Soehartini. Sekarang sudah tidak megang yayasan, uang dijatahi katanya. Namun nyatanya saat di rumah Amel, Danu justru melihat Tuti Soehartini sudah terkapar. Ia disebut shock ketika mendekatkan tangannya ke hidung Tuti yang sudah tak bernapas. Sedangkan jasad Amalia Mustika Ratu diangkat seorang diri oleh Yosep. Di balik tragisnya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti dan Amalia, terungkap kisah pilu Amalia Mustika Ratu atau Amel. Amalia ternyata sudah menyiapkan dana untuk rencana pernikahannya. Namun ia malah tewas dengan tragis di tangan ayah. Tragedi penemuan mayat kedua korban yang dirampas nyawanya itu membuat keluarganya terpukul. Tak terkecuali juga dirasakan oleh pacar Amalia, Diki. Diki adalah orang yang juga merasakan kesedihan ditinggal Amalia untuk selamanya. Sosok Diki dalam kasus Subang itu pun sempat dicurigai gara-gara menghapus foto-foto Amalia di akun Instagramnya. Padahal akun Amalia memang juga digunakan Diki di ponselnya. Sebagai pacar Amalia, ia pun mengaku tak pernah menyangka Amel direnggut nyawanya. Bahkan Dikila juga orang yang terakhir berkomunikasi dengan Amalia sebelum dini hari Amalia di Rajapati. Kini Diki muncul dan mengenang perjalanan cinta dengan Amalia Mustika Ratu. Diki mengaku mengenal Amalia sejak Amalia awal masuk kampus pada 2015. Diakui Diki saat itu ia hanya baru mengenal satu sama lain saja. Mereka berada di fakultas dan prodi yang sama, manajemen bisnis, hanya saja Amalia adik kelasnya. Diki menceritakan ia mulai dekat dan resmi berpacaran dengan Amalia pada 2017. Artinya sudah 4 tahun dirinya dan Amalia menjalani hubungan. Selama mengenal Amalia, sosok Amalia di matanya adalah pacar yang baik. Menurutnya, Amalia tidak pernah menuntut apapun darinya. Saat dirinya susah, Amalia pun, kata Diki, tak pernah perhitungan masalah bayar-membayar. Kemudian Diki mengenang sosok Amalia yang paling dirindukannya adalah sifatnya yang manja. Manjanya itu sih yang paling ngangenin, soalnya bungsu juga kan, ungkap Diki. Diakui Diki, Amalia dan dirinya memang sudah ada obrolan dengan untuk menikah. Namun kata Diki, hal itu baru rencana dan belum disampaikan kepada masing-masing keluarga. Iya, sempatlah ada omongan yang nanti pengen nikah tapi belum pengen sekarang, ucap Diki mengikuti omongan Amalia. Diki mengatakan Amalia tidak terburu-buru untuk menikah karena ingin menikmati masa muda terlebih dahulu. Selain itu, kata Diki, Amalia masih memiliki pertimbangan sulit meninggalkan sang ibu, Tuti, jika dirinya kelak menikah. Amalia tidak ingin pergi meninggalkan ibunya Tuti. Namun Amalia meminta agar kelak rencana pernikahannya dengan Diki setelah Amalia berusia 25 tahun. Diki pun mengaku saat itu dirinya tak memaksa dan bahkan saling berkomitmen satu sama lain. Hingga muncul inisiatif sambil menunggu waktu dirinya dan Amel menabung untuk menikah. Setelah obrolan itu, diakui Diki, ia dan Amel pun sudah mulai menabung. Diki pun mendapat cerita dari kerabat Amalia bahwa pacarnya itu sudah membuat tabungan khususnya tersebut untuk menikah. Menabung juga udah mulai, tadi diceritain sama tetehnya juga, sampai Amel udah bikin tabungan sendiri khusus buat nikah, ujarnya. Diki kembali mengenang sesaat kejadian, ia mengaku tak merasakan firasat apapun di hatinya. Namun ia mengaku mulai menyadari tanda-tanda kepergian pacarnya itu dari 4 hari sebelum Amalia menjadi korban perampasan nyawa di Subang tersebut. Diki menceritakan hari Sabtu sebelum tragedi, Rabu 18 September 2021, Amalia melakukan hal yang jarang dilakukan. Pada hari Sabtu itu, Amalia sempat melakukan komunikasi video call. Padahal kata Diki, video call jarang dilakukan Amalia sebelumnya. Lantas Diki menceritakan Amalia melakukan panggilan video call pada siang hari. Saat itu Amel video call untuk memperlihatkan aktivitasnya sedang belajar mobil.
Itu tuh beliau, almarhumah itu video call di Theater Highland Resort lagi belajar mobil tiba-tiba nelpon, ujarnya. Diki mengatakan saat itu Amalia bercerita dirinya belajar mobil seorang diri. Sebagai pacar ia pun mengaku khawatir saat itu dan menyarankan Amalia untuk pulang. Diketahui Amalia baru belajar mobil karena baru memiliki mobil hadiah dari yayasan atas prestasinya itu. Kini sosok Amalia Mustika Ratu di mata Diki tinggal kenangan. Kendati begitu diakuinya hingga saat ini ia merasa masih menganggap Amalia masih belum meninggal dunia. Kini kasus Subang yang merampas nyawa kekasih dan ibunya Amalia sedang diselidiki. Diki berharap kasus tersebut dapat tuntas diungkap. Diki secara penuh mempercayakan kasus ini kepada pihak kepolisian untuk mengungkap semuanya. Sosok algojo misterius dibongkar Dano eksekusi Amalia di kamar tidur. Kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak di Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu kini terus diselidiki polisi. Berbekal kesaksian Ramdhanu alias Dano, keponakan Tuti Suhartini, akhirnya terbongkar pelaku pembunuhan. Bahkan dalam kasus ini ada sosok algojo misterius yang terlibat. Tuti dan anaknya Amalia ditemukan tewas dalam mobil Alphard pada Rabu 18 Agustus 2021. Sebelum kejadian, Dano mengaku diminta menemani Yosep, suami Tuti, ke rumah Tuti yang ada di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. Yosep kemudian memerintahkan Dano mengambilkan golok dari dalam rumah. Setelah itu keponakan Tuti tersebut diminta menunggu di garasi. Dano kemudian mendengar teriakan dari anak Tuti, Amalia Mustika Ratu. Dano masuk ke dalam rumah dan melihat Amalia sedang dianiaya oleh pelaku lainnya. Meski begitu, serawan belum bisa menjelaskan secara rinci orang yang disebut sebagai pelaku lain ini. Pengakuan Dano hingga kini belum mau diakui Yosep. Sebelumnya diberitakan polisi penetapan 5 tersangka dalam kasus tewasnya Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu di rumah mereka di Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. 5 tersangka tersebut yaitu Yosep, Mimin, Ariki Abi yang merupakan anak Mimin, serta Ramdhanu alias Dado merupakan keponakan dari Tuti. Kasus ini terungkap berawal dari Dado yang menyerahkan diri ke pihak kepolisian pada Selasa 17 Oktober 2023 kepada polisi. Dado mengaku sudah lama ingin membuka kasus tersebut, tetapi dirinya diancam oleh pelaku lainnya. Yosep dan Dado saat ini telah ditahan, sementara ketiga tersangka lainnya masih dalam pemeriksaan. Detik-detik Mimin bersihkan jasad Tuti dan Amalia, peran istri muda Yosef di kasus Subang terungkap. Terungkap peran Mimin, istri muda Yosef tersangka terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat. Istri muda Yosef, Mimin, ternyata sempat membersihkan jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu setelah dibunuh. Diduga hal itu dilakukan untuk menghilangkan jejak para tersangka termasuk sang istri muda. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri, kini akhirnya terungkap. Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021 lalu. Kini polisi telah menetapkan 5 tersangka di balik pembunuhan tersebut. Selain Dano yang ditetapkan sebagai tersangka, kini polisi sudah menetapkan 4 tersangka lainnya. Adapun keempat orangnya itu Yosep, Mimin, Ariki Reksa, Pratama, dan Ampi. Istri Yosep ternyata berperan penting dalam kasus pembunuhan Mimin tersebut. Dalam pengakuan Dano kepada kuasa hukumnya, ternyata Mimin berperan untuk membersihkan jasad Tuti dan Amil. Hal ini disampaikan oleh managing partner law firm Akhir Syahroni mengatakan berdasarkan pengakuan Dano. Ia mengatakan berdasarkan pengakuan Dano diduga tujuan Mimin membersihkan jasad agar tidak ada jejak atau sidik jari para pelaku. Diketahui kasus ini terkuak saat Dano menyerahkan diri dan membongkar rahasia di balik pembunuhan 2 tahun yang sempat menjadi misteri. Terbaru Mimin, sang istri muda Yosef, akhirnya muncul ke publik. Ia mengaku syok dan ditetapkan sebagai tersangka. Mimin mengaku diri sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin juga menegaskan dirinya bersama kedua anaknya dan Yosef pada saat terjadi peristiwa tersebut sedang berada di rumah. Mimin dan kedua anaknya juga sama sekali tak pernah mengenal dan bertemu Dado. Lanjut Mimin, dirinya juga mengaku bersyukur sekalipun kemarin sempat ramai polisi mengepung rumahnya, namun para tetangga masih respon dengan baik. Terungkap kebaikan Amalia sebelum tewas dihabisi bersama ibunya, Tuti, dalam kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Amalia ternyata sempat bersikap ramah ke pelaku pembunuhan di Subang saat datang ke rumah. Amalia bahkan sampai pesan banyak gorengan karena tamu yang datang saat itu banyak. Namun ternyata Amalia malah dihabisi secara sadis oleh tamu yang ternyata pelaku. Belakangan publik kembali dihebohkan dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ibu dan anak ini tewas mengenaskan 2 tahun yang lalu dan kini kasusnya mulai terpecahkan. Dilansir dari tribunnews.bogor.com pada Kamis 19 Oktober 2023, terkuak kejadian sebelum pembunuhan terjadi. Salah satu korban dari pembunuhan keji ini, Amalia Mustika Ratu, sempat ramah tamah dengan pelaku. Wanita yang akrab disapa Amel ini menyuguhkan pelaku pembunuhan dengan makanan ringan berupa gorengan. Hal itu diungkapkan kakak kandung korban, Yoris Raja Amrullah, yang menyebut bahwa Amel sempat pesan gorengan banyak. Amel pas kejadian malam itu pesan gorengan banyak seakan tamu banyak, ungkap pengacara Yoris Raja Amrullah, Leni Anggraini. Biasanya beli sedikit, pas malam itu mah banyak, kayaknya orang banyak, kata Leni. Ayah korban Yosef Hidayah disebut datang ke rumah korban pada malam kejadian. Kedatangan Yosef ini juga ditemani oleh Muhammad Ramdhanu alias Dado.
Ngeri, arwah Amelia merintih minta ampun saat merasuki wanita. Dulu ngaku dibunuh Yosef dan Mimin. Dulu sebelum kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap, pernah viral seorang wanita yang disebut dirasuki arwah Amelia Mustika Ratu, salah satunya korban. Saat itu wanita ini yakini kerasukan tersebut mengaku dibunuh ayah dan ibunya bernama Yosef dan Mimin. Peristiwa wanita kesurupan itu sudah lama terjadi, sekitar 1 tahun lalu. 1 tahun setelahnya terungkap kebenaran bahwa salah satu pembunuh Amelia Mustika Ratu dan ibunya Tuti adalah Yosef. Hal itu terungkap setelah M. Ramadhanu alias Danu membongkar semua pelaku kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Danu merupakan keponakan Tuti, juga salah satu pelaku pembunuhan keji yang terjadi 18 Agustus 2021 lalu. Kepada polisi, Danu membeberkan pelaku-pelaku yang turut terlibat, yakni Yosef, Mimin, dan 2 anak Mimin. Dulu sebelum kasus ini terungkap, sempat viral video seorang wanita yang disebut kesurupan arwah Amelia. Video itu kini kembali viral dan ramai diperbincangkan setelah Yosef diduga kuat menjadi pelaku utama dalam pembunuhan ini. Dalam video itu terlihat seorang wanita mengenakan jilbab kuning menangis sembari bercerita. Wanita itu mengaku sebagai Amel, korban pembunuhan di Subang. Ayah kenapa jahat, kata wanita tersebut yang diketahui bernama Ina. Ini Amel yang kasus pembunuhan ibu anak ya? Kok bisa masuk ke pasien saya? Ayahnya itu namanya siapa? Tanya seorang ibu-ibu. Yosef, kata Ina. Coba mau tanya, saya juga tahu ini Teh Amel ya. Siapa bunuh Teh Amel dan Ibu Tuti? Tanya ibu-ibu tersebut. Ayah, sakit ayah sama Ibu Mimin, jangan kejar saya, ampun, kata Ina sembari berteriak. Saat itu Ina yang diduga sedang kesurupan tersebut mengaku dipukul ayahnya. Dipukul ayah sakit sama Ibu Mimin, ucap Ina. Ibu Mimin istri mudanya ya, subhanallah, kata ibu-ibu di sampingnya. Kini terungkap sudah Yosef dan Mimin bersama 3 orang lain yang membunuh Amel dan Tuti. Awalnya Danu mengaku diminta Yosef untuk menemani ke TKP pada 18 Agustus 2021 di malam hari. Kala itu Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Berdiri dan menunggu di garasi rumah, Danu tiba-tiba tersentak karena mendengar teriakan Amelia sepupunya. Langsung masuk ke dalam rumah, Danu melihat Amelia dan Amel sedang disiksa dengan cara kepalanya dibenturkan ke dinding. Namun setelah mendengar teriakan dari Amel, Danu sempat masuk ke dalam dan melihat pelaku membenturkan kepala Amel ke dinding, ujar Surawan. Saat itu belum jelas siapa pelaku yang menyiksa Amelia tersebut, dan lalu mengaku bertugas. Anak Mimin diduga siksa Amel dalam kasus Subang. Yosef lakukan ini saat putrinya sakaratul maut. Terkuak sudah peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin Mintarsi. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi, juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dia melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amelia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Soehartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Jenazah Tuti dan Amel pertama kali ditemukan di bagasi mobil Alphard di garasi rumah mereka, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Pada tengah malam hampir pukul 1, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Danu itu nggak dekat sama kedua orang ini, tapi Danu ya tahulah, kata Taufan. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Setelah ambil golok mau dikasih ke Pak Yosef, diambil sama Arigi. Danu disuruh keluar lagi, alasannya untuk jaga situasi, tuturnya. Danu pun akhirnya kembali menunggu di luar rumah. Namun Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam, lihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Dalam kondisi itu, kata Danu, ia justru diberikan perintah oleh Yosef. Menurutnya, Yosef meminta Danu untuk membawa jenazah Tuti dari kamarnya ke ruang TV. Sementara itu, pengacara Yosef Hidayah, Mimin, Arigi, dan Abi, Rohman Hidayat, bersikuku bahwa kliennya bukan pelaku pembunuhan. Terkuak isi percakapan Yosef saat mengajak Danu sang keponakan sebelum menghabisi nyawa Tuti dan Amalia berstatus istri dan anaknya. Semua bermula saat Yosef menyuruh Muhammad Ramdhanu alias Danu untuk menemuinya di warung makan pecel lele dekat rumah Tuti di Dusun Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Di momen pertemuan tersebutlah Yosef menceritakan keluh kesahnya kepada Danu pada 17 Agustus 2021 malam, sekitar pukul 22. Danu diwakili pengacaranya Ahmad Taufan menyampaikan, awalnya kliennya tengah berada di warung internet dekat rumah. Saat itu Danu dihubungi langsung oleh Yosef. Dalam percakapan telepon, Yosef memerintahkan Danu untuk membantu aksinya tersebut. Pak Yosef minta dibantu, pas ditanya,
Udah bantu aja Danu, ikut aja. Danu bingung tapi karena perintah ya Danu ikut, kata Taufan. Danu lantas pulang ke rumah mengambil motor Yamaha Vega R kemudian menuju lokasi tempat Yosep berada. Gak jauh dari situ ada pecel lele, Pak Yosep sempat makan. Danu nanya lagi, bantuin naon mang? Bantuin saya aja pokoknya, tenang Danu, kata Taufan menirukan ucapan Yosep. Taufan mengungkap rupanya Yosep sudah mengutarakan niatnya terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Yosep meminta agar Danu memberikan pelajaran kepada bibi dan sepupunya itu tak lebih dari membunuh. Danu diminta tersangka Y untuk membantu memberi pelajaran. Pelajaran saja, bukan hal lebih untuk membunuh, karena sebelumnya tersangka Y ini curhat ke Danu di pecel lele katanya. Dari situlah Yosep curhat bahwa dirinya mengeluhkan soal tak lagi menjabat sebagai ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional. Selain itu penghasilannya pun tergantung dari pemberian sang istri Tuti Suhartini. Sekarang sudah tidak megang yayasan, uang dijatahi katanya. Namun nyatanya saat di rumah Amel, Danu justru melihat Tuti Suhartini sudah terkapar. Ia disebut shock ketika mendekatkan tangannya ke hidung Tuti yang sudah tak bernapas. Sedangkan jasad Amalia Mustika Ratu diangkat seorang diri oleh Yosep. Di balik tragisnya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti dan Amalia, terungkap kisah pilu Amalia Mustika Ratu atau Amel. Amalia ternyata sudah menyiapkan dana untuk rencana pernikahannya. Namun ia malah tewas dengan tragis di tangan ayah. Tragedi penemuan mayat kedua korban yang dirampas nyawanya itu membuat keluarganya terpukul. Tak terkecuali juga dirasakan oleh pacar Amalia, Diki. Diki adalah orang yang juga merasakan kesedihan ditinggal Amalia untuk selamanya. Sosok Diki dalam kasus Subang itu pun sempat dicurigai gara-gara menghapus foto-foto Amalia di akun Instagramnya. Padahal akun Amalia memang juga digunakan Diki di ponselnya. Sebagai pacar Amalia, ia pun mengaku tak pernah menyangka Amel direnggut nyawanya. Bahkan Dikilah juga orang yang terakhir berkomunikasi dengan Amalia sebelum dini hari Amalia di Rajapati. Kini Diki muncul dan mengenang perjalanan cinta dengan Amalia Mustika Ratu. Diki mengaku mengenal Amalia sejak Amalia awal masuk kampus pada 2015. Diakui Diki saat itu ia hanya baru mengenal satu sama lain saja. Mereka berada di fakultas dan prodi yang sama, manajemen bisnis, hanya saja Amalia adik kelasnya. Diki menceritakan ia mulai dekat dan resmi berpacaran dengan Amalia pada 2017. Artinya sudah 4 tahun dirinya dan Amalia menjalani hubungan. Selama mengenal Amalia, sosok Amalia di matanya adalah pacar yang baik. Menurutnya, Amalia tidak pernah menuntut apapun darinya. Saat dirinya susah, Amalia pun, kata Diki, tak pernah perhitungan masalah bayar-membayar. Kemudian Diki mengenang sosok Amalia yang paling dirindukannya adalah sifatnya yang manja. Manjanya itu sih yang paling ngangenin, soalnya bungsu juga kan, ungkap Diki. Diakui Diki, Amalia dan dirinya memang sudah ada obrolan dengan untuk menikah. Namun kata Diki, hal itu baru rencana dan belum disampaikan kepada masing-masing keluarga. Iya, sempatlah ada omongan yang nanti pengen nikah tapi belum pengen sekarang, ucap Diki mengikuti omongan Amalia. Diki mengatakan Amalia tidak terburu-buru untuk menikah karena ingin menikmati masa muda terlebih dahulu. Selain itu, kata Diki, Amalia masih memiliki pertimbangan sulit meninggalkan sang ibu, Tuti, jika dirinya kelak menikah. Amalia tidak ingin pergi meninggalkan ibunya Tuti. Namun Amalia meminta agar kelak rencana pernikahannya dengan Diki setelah Amalia berusia 25 tahun. Diki pun mengaku saat itu dirinya tak memaksa dan bahkan saling berkomitmen satu sama lain. Hingga muncul inisiatif sambil menunggu waktu dirinya dan Amel menabung untuk menikah. Setelah obrolan itu, diakui Diki, ia dan Amel pun sudah mulai menabung. Diki pun mendapat cerita dari kerabat Amalia bahwa pacarnya itu sudah membuat tabungan khususnya tersebut untuk menikah. Menabung juga udah mulai, tadi diceritain sama tetehnya juga, sampai Amel udah bikin tabungan sendiri khusus buat nikah, ujarnya. Diki kembali mengenang sesaat kejadian, ia mengaku tak merasakan firasat apapun di hatinya. Namun ia mengaku mulai menyadari tanda-tanda kepergian pacarnya itu dari 4 hari sebelum Amalia menjadi korban perampasan nyawa di Subang tersebut. Diki menceritakan hari Sabtu sebelum tragedi, Rabu 18 September 2021, Amalia melakukan hal yang jarang dilakukan. Pada hari Sabtu itu, Amalia sempat melakukan komunikasi video call. Padahal kata Diki, video call jarang dilakukan Amalia sebelumnya. Lantas Diki menceritakan Amalia melakukan panggilan video call pada siang hari. Saat itu Amel video call untuk memperlihatkan aktivitasnya sedang belajar mobil.
Itu tuh beliau, almarhumah itu video call di Theater Highland Resort lagi belajar mobil tiba-tiba nelpon ujarnya. Diki mengatakan saat itu Amalia bercerita dirinya belajar mobil seorang diri. Sebagai pacar ia pun mengaku khawatir saat itu dan menyarankan Amalia untuk pulang. Diketahui Amalia baru belajar mobil karena baru memiliki mobil hadiah dari yayasan atas prestasinya itu. Kini sosok Amalia Mustika Ratu di mata Diki tinggal kenangan. Kendati begitu diakuinya hingga saat ini ia merasa masih menganggap Amalia masih belum meninggal dunia. Kini kasus Subang yang merampas nyawa kekasih dan ibunya Amalia sedang diselidiki. Diki berharap kasus tersebut dapat tuntas diungkap. Diki secara penuh mempercayakan kasus ini kepada pihak kepolisian untuk mengungkap semuanya. Sosok Algojo misterius dibongkar Dano eksekusi Amalia di kamar tidur. Kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak di Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu kini terus diselidiki polisi. Berbekal kesaksian Ramdano alias Dano keponakan Tuti Suhartini akhirnya terbongkar pelaku pembunuhan. Bahkan dalam kasus ini ada sosok Algojo misterius yang terlibat. Tuti dan anaknya Amalia ditemukan tewas dalam mobil Alphard pada Rabu 18 Agustus 2021. Sebelum kejadian, Dano mengaku diminta menemani Yosep, suami Tuti, ke rumah Tuti yang ada di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. Yosep kemudian memerintahkan Dano mengambilkan golok dari dalam rumah. Setelah itu keponakan Tuti tersebut diminta menunggu di garasi. Dano kemudian mendengar teriakan dari anak Tuti, Amalia Mustika Ratu. Dano masuk ke dalam rumah dan melihat Amalia sedang dianiaya oleh pelaku lainnya. Meski begitu, serawan belum bisa menjelaskan secara rinci orang yang disebut sebagai pelaku lain ini. Pengakuan Dano hingga kini belum mau diakui Yosep. Sebelumnya diberitakan polisi penetapan 5 tersangka dalam kasus tewasnya Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu di rumah mereka di Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. 5 tersangka tersebut yaitu Yosep, Mimin, Ariki Abi yang merupakan anak Mimin, serta Ramdano alias Dado merupakan keponakan dari Tuti. Kasus ini terungkap berawal dari Dado yang menyerahkan diri ke pihak kepolisian pada Selasa 17 Oktober 2023 kepada polisi. Dado mengaku sudah lama ingin mengubah kasus tersebut, tetapi dirinya diancam oleh pelaku lainnya. Yosep dan Dado saat ini telah ditahan, sementara ketiga tersangka lainnya masih dalam pemeriksaan. Detik-detik Mimin bersihkan jasad Tuti dan Amalia, peran istri muda Yosef di kasus Subang terungkap. Terungkap peran Mimin, istri muda Yosef tersangka terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat. Istri muda Yosef, Mimin, ternyata sempat membersihkan jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu setelah dibunuh. Diduga hal itu dilakukan untuk menghilangkan jejak para tersangka termasuk sang istri muda. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri, kini akhirnya terungkap. Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bekasi mobil Alphard mereka diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021 lalu. Kini polisi telah menetapkan 5 tersangka di balik pembunuhan tersebut. Selain Dano yang ditetapkan sebagai tersangka, kini polisi sudah menetapkan 4 tersangka lainnya. Adapun keempat orangnya itu Yosep, Mimin, Ariki Reksa, Pratama, dan Ampi. Istri-istri Yosep ternyata berperan penting dalam kasus pembunuhan Mimin tersebut. Dalam pengakuan Dano kepada kuasa hukumnya, ternyata Mimin berperan untuk membersihkan jasad Tuti dan Amil. Hal ini disampaikan oleh managing partner law firm Akhir Syahroni mengatakan berdasarkan pengakuan Dano. Ia mengatakan berdasarkan pengakuan Dano diduga tujuan Mimin membersihkan jasad agar tidak ada jejak atau sidik jari para pelaku. Diketahui kasus ini terkuak saat Dano menyerahkan diri dan membongkar rahasia di balik pembunuhan 2 tahun yang sempat menjadi misteri. Terbaru Mimin, sang istri muda Yosef, akhirnya muncul ke publik. Ia mengaku syok dan ditetapkan sebagai tersangka. Mimin mengaku diri sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin juga menegaskan dirinya bersama kedua anaknya dan Yosef pada saat terjadi peristiwa tersebut sedang berada di rumah. Mimin dan kedua anaknya juga sama sekali tak pernah mengenal dan bertemu Dado. Lanjut Mimin, dirinya juga mengaku bersyukur sekalipun kemarin sempat ramai polisi mengepung rumahnya, namun para tetangga masih respon dengan baik. Terungkap kebaikan Amalia sebelum tewas dihabisi bersama ibunya, Tuti, dalam kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Amalia ternyata sempat bersikap ramah ke pelaku pembunuhan di Subang saat datang ke rumah. Amalia bahkan sampai pesan banyak gorengan karena tamu yang datang saat itu banyak. Namun ternyata Amalia malah dihabisi secara sadis oleh tamu yang ternyata pelaku. Belakangan publik kembali dihebohkan dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ibu dan anak ini tewas mengenaskan 2 tahun yang lalu dan kini kasusnya mulai terpecahkan. Dilansir dari tribunnewsbogor.com pada Kamis 19 Oktober 2023, terkuak kejadian sebelum pembunuhan terjadi. Salah satu korban dari pembunuhan keji ini, Amalia Mustika Ratu, sempat ramah tamah dengan pelaku. Wanita yang akrab disapa Amel ini menyuguhkan pelaku pembunuhan dengan makanan ringan berupa gorengan. Hal itu diungkapkan kakak kandung korban, Yoris Raja Amrullah, yang menyebut bahwa Amel sempat pesan gorengan banyak. Amel pas kejadian malam itu pesan gorengan banyak seakan tamu banyak, ungkap pengacara Yoris Raja Amrullah, Leni Anggraini. Biasanya beli sedikit, pas malam itu mah banyak, kayaknya orang banyak, kata Leni. Ayah korban Yosef Hidayah disebut datang ke rumah korban pada malam kejadian. Kedatangan Yosef ini juga ditemani oleh Muhammad Ramdano alias Dado.
Ngeri, arwah Amelia merintih minta ampun saat merasuki wanita. Dulu ngaku dibunuh Yosef dan Mimin. Dulu sebelum kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap, pernah viral seorang wanita yang disebut dirasuki arwah Amelia Mustika Ratu, salah satunya korban. Saat itu wanita ini yakini kerasukan tersebut mengaku dibunuh ayah dan ibunya bernama Yosef dan Mimin. Peristiwa wanita kesurupan itu sudah lama terjadi, sekitar 1 tahun lalu. 1 tahun setelahnya terungkap kebenaran bahwa salah satu pembunuh Amelia Mustika Ratu dan ibunya Tuti adalah Yosef. Hal itu terungkap setelah M. Ramadhanu alias Danu membongkar semua pelaku kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Danu merupakan keponakan Tuti, juga salah satu pelaku pembunuhan keji yang terjadi 18 Agustus 2021 lalu. Kepada polisi, Danu membeberkan pelaku-pelaku yang turut terlibat, yakni Yosef, Mimin, dan 2 anak Mimin. Dulu sebelum kasus ini terungkap, sempat viral video seorang wanita yang disebut kesurupan arwah Amelia. Video itu kini kembali viral dan ramai diperbincangkan setelah Yosef diduga kuat menjadi pelaku utama dalam pembunuhan ini. Dalam video itu terlihat seorang wanita mengenakan jilbab kuning menangis sembari bercerita. Wanita itu mengaku sebagai Amel, korban pembunuhan di Subang. Ayah kenapa jahat, kata wanita tersebut yang diketahui bernama Ina. Ini Amel yang kasus pembunuhan ibu anaknya. Kok bisa masuk ke pasien saya? Ayah itu namanya siapa? Tanya seorang ibu-ibu. Yosef, kata Ina. Coba mau tanya, saya juga tahu ini Teh Amel ya. Siapa bunuh Teh Amel dan Ibu Tuti? Tanya ibu-ibu tersebut. Ayah, sakit ayah sama Ibu Mimin, jangan kejar saya, ampun, kata Ina sembari berteriak. Saat itu Ina yang diduga sedang kesurupan tersebut mengaku dipukul ayahnya. Dipukul ayah sakit sama Ibu Mimin, ucap Ina. Ibu Mimin istri mudanya ya, subhanallah, kata ibu-ibu di sampingnya. Kini terungkap sudah Yosef dan Mimin bersama 3 orang lain yang membunuh Amel dan Tuti. Awalnya Danu mengaku diminta Yosef untuk menemani ke TKP pada 18 Agustus 2021 di malam hari. Kala itu Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Berdiri dan menunggu di garasi rumah, Danu tiba-tiba tersentak karena mendengar teriakan Amelia sepupunya. Langsung masuk ke dalam rumah, Danu melihat Amelia dan Amel sedang disiksa dengan cara kepala yang dibenturkan ke dinding. Namun setelah mendengar teriakan dari Amel, Danu sempat masuk ke dalam dan melihat pelaku membenturkan kepala Amel ke dinding, ujar Surawan. Saat itu belum jelas siapa pelaku yang menyiksa Amelia tersebut. Danu lalu mengaku bertugas. Anak Mimin diduga siksa Amel dalam kasus Subang. Yosef lakukan ini saat putrinya sakaratul maut. Terkuak sudah peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin bin Tarsi. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dia melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Jenazah Tuti dan Amel pertama kali ditemukan di bagasi mobil Alphard di garasi rumah mereka, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Pada tengah malam hampir pukul 1, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Danu itu nggak dekat sama kedua orang ini, tapi Danu ya tahulah, kata Taufan. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Setelah ambil golok mau dikasih ke Pak Yosef, diambil sama Arigi. Danu disuruh keluar lagi, alasannya untuk jaga situasi, tuturnya. Danu pun akhirnya kembali menunggu di luar rumah. Namun Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam, lihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Dalam kondisi itu, kata Danu, ia justru diberikan perintah oleh Yosef. Menurutnya, Yosef meminta Danu untuk membawa jenazah Tuti dari kamarnya ke ruang TV. Sementara itu, pengacara Yosef Hidayah, Mimin, Arigi, dan Abi, Rohman Hidayat bersikuku bahwa kliennya bukan pelaku pembunuhan. Terkuak isi percakapan Yosef saat mengajak Danu sang keponakan sebelum menghabisi nyawa Tuti dan Amalia berstatus istri dan anaknya. Semua bermula saat Yosef menyuruh Muhammad Ramdhanu alias Danu untuk menemuinya di warung makan pecel lele dekat rumah Tuti di Dusun Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Di momen pertemuan tersebutlah Yosef menceritakan keluh kesahnya kepada Danu pada 17 Agustus 2021 malam, sekitar pukul 22. Danu diwakili pengacaranya Ahmad Taufan menyampaikan, awalnya kliennya tengah berada di warung internet dekat rumah. Saat itu Danu dihubungi langsung oleh Yosef. Dalam percakapan telepon, Yosef memerintahkan Danu untuk membantu aksinya tersebut. Pak Yosef minta dibantu, pas ditanya,
Udah bantu aja Danu, ikut aja. Danu bingung tapi karena perintah ya Danu ikut, kata Taufan. Danu lantas pulang ke rumah mengambil motor Yamaha Vega R kemudian menuju lokasi tempat Yosep berada. Gak jauh dari situ ada pecel lele. Pak Yosep sempat makan. Danu nanya lagi, bantuin naon mang? Bantuin saya aja pokoknya, tenang Danu, kata Taufan menirukan ucapan Yosep. Taufan mengungkap rupanya Yosep sudah mengutarakan niatnya terhadap Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu. Yosep meminta agar Danu memberikan pelajaran kepada bibi dan sepupunya itu tak lebih dari membunuh. Danu diminta tersangka Y untuk membantu memberi pelajaran. Pelajaran saja, bukan hal lebih untuk membunuh, karena sebelumnya tersangka Y ini curhat ke Danu di pecel lele katanya. Dari situlah Yosep curhat bahwa dirinya mengeluhkan soal tak lagi menjabat sebagai ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional. Selain itu penghasilannya pun tergantung dari pemberian sang istri Tuti Soehartini. Sekarang sudah tidak megang yayasan, uang dijatahi katanya. Namun nyatanya saat di rumah Amel, Danu justru melihat Tuti Soehartini sudah terkapar. Ia disebut shock ketika mendekatkan tangannya ke hidung Tuti yang sudah tak bernapas. Sedangkan jasad Amalia Mustika Ratu diangkat seorang diri oleh Yosep. Di balik tragisnya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti dan Amalia, terungkap kisah pilu Amalia Mustika Ratu atau Amel. Amalia ternyata sudah menyiapkan dana untuk rencana pernikahannya. Namun ia malah tewas dengan tragis di tangan ayah. Tragedi penemuan mayat kedua korban yang dirampas nyawanya itu membuat keluarganya terpukul. Tak terkecuali juga dirasakan oleh pacar Amalia, Diki. Diki adalah orang yang juga merasakan kesedihan ditinggal Amalia untuk selamanya. Sosok Diki dalam kasus Subang itu pun sempat dicurigai gara-gara menghapus foto-foto Amalia di akun Instagramnya. Padahal akun Amalia memang juga digunakan Diki di ponselnya. Sebagai pacar Amalia, ia pun mengaku tak pernah menyangka Amel direnggut nyawanya. Bahkan Dikilah juga orang yang terakhir berkomunikasi dengan Amalia sebelum dini hari Amalia di Rajapati. Kini Diki muncul dan mengenang perjalanan cinta dengan Amalia Mustika Ratu. Diki mengaku mengenal Amalia sejak Amalia awal masuk kampus pada 2015. Diakui Diki saat itu ia hanya baru mengenal satu sama lain saja. Mereka berada di fakultas dan prodi yang sama, manajemen bisnis, hanya saja Amalia adik kelasnya. Diki menceritakan ia mulai dekat dan resmi berpacaran dengan Amalia pada 2017. Artinya sudah 4 tahun dirinya dan Amalia menjalani hubungan. Selama mengenal Amalia, sosok Amalia di matanya adalah pacar yang baik. Menurutnya, Amalia tidak pernah menuntut apapun darinya. Saat dirinya susah, Amalia pun, kata Diki, tak pernah perhitungan masalah bayar-membayar. Kemudian Diki mengenang sosok Amalia yang paling dirindukannya adalah sifatnya yang manja. Manjanya itu sih yang paling ngangenin, soalnya bungsu juga kan, ungkap Diki. Diakui Diki, Amalia dan dirinya memang sudah ada obrolan dengan untuk menikah. Namun kata Diki, hal itu baru rencana dan belum disampaikan kepada masing-masing keluarga. Iya, sempatlah ada omongan yang nanti pengen nikah tapi belum pengen sekarang, ucap Diki mengikuti omongan Amalia. Diki mengatakan Amalia tidak terburu-buru untuk menikah karena ingin menikmati masa muda terlebih dahulu. Selain itu, kata Diki, Amalia masih memiliki pertimbangan sulit meninggalkan sang ibu, Tuti, jika dirinya kelak menikah. Amalia tidak ingin pergi meninggalkan ibunya Tuti. Namun Amalia meminta agar kelak rencana pernikahannya dengan Diki setelah Amalia berusia 25 tahun. Diki pun mengaku saat itu dirinya tak memaksa dan bahkan saling berkomitmen satu sama lain. Hingga muncul inisiatif sambil menunggu waktu dirinya dan Amel menabung untuk menikah. Setelah obrolan itu, diakui Diki, ia dan Amel pun sudah mulai menabung. Diki pun mendapat cerita dari kerabat Amalia bahwa pacarnya itu sudah membuat tabungan khususnya tersebut untuk menikah. Menabung juga udah mulai, tadi diceritain sama tetehnya juga, sampai Amel udah bikin tabungan sendiri khusus buat nikah, ujarnya. Diki kembali mengenang sesaat kejadian, ia mengaku tak merasakan firasat apapun di hatinya. Namun ia mengaku mulai menyadari tanda-tanda kepergian pacarnya itu dari 4 hari sebelum Amalia menjadi korban perampasan nyawa di Subang tersebut. Diki menceritakan hari Sabtu sebelum tragedi, Rabu 18 September 2021, Amalia melakukan hal yang jarang dilakukan. Pada hari Sabtu itu, Amalia sempat melakukan komunikasi video call. Padahal kata Diki, video call jarang dilakukan Amalia sebelumnya. Lantas Diki menceritakan Amalia melakukan panggilan video call pada siang hari. Saat itu Amel video call untuk memperlihatkan aktivitasnya sedang belajar mobil.
Itu tuh beliau, almarhumah itu video call di Charter Highland Resort lagi belajar mobil tiba-tiba nelpon ujarnya. Diki mengatakan saat itu Amalia bercerita dirinya belajar mobil seorang diri. Sebagai pacar ia pun mengaku khawatir saat itu dan menyarankan Amalia untuk pulang. Diketahui Amalia baru belajar mobil karena baru memiliki mobil hadiah dari yayasan atas prestasinya itu. Kini sosok Amalia Mustika Ratu di mata Diki tinggal kenangan. Kendati begitu diakuinya hingga saat ini ia merasa masih menganggap Amalia masih belum meninggal dunia. Kini kasus Subang yang merampas nyawa kekasih dan ibunya Amalia sedang diselidiki. Diki berharap kasus tersebut dapat tuntas diungkap. Diki secara penuh mempercayakan kasus ini kepada pihak kepolisian untuk mengungkap semuanya. Sosok Algojo misterius dibongkar Dano eksekusi Amalia di kamar tidur. Kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak di Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu kini terus diselidiki polisi. Berbekal kesaksian Ramdano alias Dano keponakan Tuti Suhartini akhirnya terbongkar pelaku pembunuhan. Bahkan dalam kasus ini ada sosok Algojo misterius yang terlibat. Tuti dan anaknya Amalia ditemukan tewas dalam mobil Alphard pada Rabu 18 Agustus 2021. Sebelum kejadian, Dano mengaku diminta menemani Yosep, suami Tuti, ke rumah Tuti yang ada di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. Yosep kemudian memerintahkan Dano mengambilkan golok dari dalam rumah. Setelah itu keponakan Tuti tersebut diminta menunggu di garasi. Dan kemudian mendengar teriakan dari anak Tuti, Amalia Mustika Ratu. Dano masuk ke dalam rumah dan melihat Amalia sedang dianiaya oleh pelaku lainnya. Meski begitu, serawan belum bisa menjelaskan secara rinci orang yang disebut sebagai pelaku lain ini. Pengakuan Dano hingga kini belum mau diakui Yosep. Sebelumnya diberitakan polisi penetapan 5 tersangka dalam kasus tewasnya Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu di rumah mereka di Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. 5 tersangka tersebut yaitu Yosep, Mimin, Ariki Abi yang merupakan anak Mimin, serta Ramdano alias Dado merupakan keponakan dari Tuti. Kasus ini terungkap berawal dari Dado yang menyerahkan diri ke pihak kepolisian pada Selasa 17 Oktober 2023 kepada polisi. Dado mengaku sudah lama ingin mengubah kasus tersebut, tetapi dirinya diancam oleh pelaku lainnya. Yosep dan Dado saat ini telah ditahan, sementara ketiga tersangka lainnya masih dalam pemeriksaan. Detik-detik Mimin bersihkan jasad Tuti dan Amalia, peran istri muda Yosef di kasus Subang terungkap. Terungkap peran Mimin, istri muda Yosef tersangka terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat. Istri muda Yosef, Mimin, ternyata sempat membersihkan jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu setelah dibunuh. Diduga hal itu dilakukan untuk menghilangkan jejak para tersangka termasuk sang istri muda. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri, kini akhirnya terungkap. Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bekas mobil Alphard mereka diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021 lalu. Kini polisi telah menetapkan 5 tersangka di balik pembunuhan tersebut. Selain Dano yang ditetapkan sebagai tersangka, kini polisi sudah menetapkan 4 tersangka lainnya. Adapun keempat orangnya itu Yosep, Mimin, Ariki Reksa, Pratama, dan Ampi. Istri Yosep ternyata berperan penting dalam kasus pembunuhan Mimin tersebut. Dalam pengakuan Dano kepada kuasa hukumnya, ternyata Mimin berperan untuk membersihkan jasad Tuti dan Amir. Hal ini disampaikan oleh managing partner law firm Ahir Syahroni mengatakan berdasarkan pengakuan Dano. Ia mengatakan berdasarkan pengakuan Dano diduga tujuan Mimin membersihkan jasad agar tidak ada jejak atau sidik jari para pelaku. Diketahui kasus ini terkuak saat Dano menyerahkan diri dan membongkar rahasia di balik pembunuhan 2 tahun yang sempat menjadi misteri. Terbaru Mimin, sang istri muda Yosef, akhirnya muncul ke publik. Ia mengaku syok dan ditetapkan sebagai tersangka. Mimin mengaku diri sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin juga menegaskan dirinya bersama kedua anaknya dan Yosef pada saat terjadi peristiwa tersebut sedang berada di rumah. Mimin dan kedua anaknya juga sama sekali tak pernah mengenal dan bertemu Dado. Lanjut Mimin, dirinya juga mengaku bersyukur sekalipun kemarin sempat ramai polisi mengepung rumahnya, namun para tetangga masih respon dengan baik. Terungkap kebaikan Amalia sebelum tewas dihabisi bersama ibunya, Tuti, dalam kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Amalia ternyata sempat bersikap ramah ke pelaku pembunuhan di Subang saat datang ke rumah. Amalia bahkan sampai pesan banyak gorengan karena tamu yang datang saat itu banyak. Namun ternyata Amalia malah dihabisi secara sadis oleh tamu yang ternyata pelaku. Belakangan publik kembali dihebohkan dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ibu dan anak ini tewas mengenaskan 2 tahun yang lalu dan kini kasusnya mulai terpecahkan. Dilansir dari tribunnews.bogor.com pada Kamis 19 Oktober 2023, terkuak kejadian sebelum pembunuhan terjadi. Salah satu korban dari pembunuhan keji ini, Amalia Mustika Ratu, sempat ramah tamah dengan pelaku. Wanita yang akrab disapa Amel ini menyuguhkan pelaku pembunuhan dengan makanan ringan berupa gorengan. Hal itu diungkapkan kakak kandung korban, Yoris Raja Amrullah, yang menyebut bahwa Amel sempat pesan gorengan banyak. Amel pas kejadian malam itu pesan gorengan banyak seakan tamu banyak, ungkap pengacara Yoris Raja Amrullah, Leni Anggraini. Biasanya beli sedikit, pas malam itu mah banyak, kayaknya orang banyak, kata Leni. Ayah korban Yosef Hidayah disebut datang ke rumah korban pada malam kejadian. Kedatangan Yosef ini juga ditemani oleh Muhammad Ramdano alias Dado.
Ngeri, arwah Amelia merintih minta ampun saat merasuki wanita. Dulu ngaku dibunuh Yosef dan Mimin. Dulu sebelum kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap, pernah viral seorang wanita yang disebut dirasuki arwah Amelia Mustika Ratu, salah satunya korban. Saat itu wanita ini diyakini kerasukan tersebut mengaku dibunuh ayah dan ibunya bernama Yosef dan Mimin. Peristiwa wanita kesurupan itu sudah lama terjadi, sekitar 1 tahun lalu. 1 tahun setelahnya terungkap kebenaran bahwa salah satu pembunuh Amelia Mustika Ratu dan ibunya Tuti adalah Yosef. Hal itu terungkap setelah M. Ramadhanu alias Danu membongkar semua pelaku kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Danu merupakan keponakan Tuti, juga salah satu pelaku pembunuhan keji yang terjadi 18 Agustus 2021 lalu. Kepada polisi, Danu membeberkan pelaku-pelaku yang turut terlibat, yakni Yosef, Mimin, dan 2 anak Mimin. Dulu sebelum kasus ini terungkap, sempat viral video seorang wanita yang disebut kesurupan arwah Amelia. Video itu kini kembali viral dan ramai diperbincangkan setelah Yosef diduga kuat menjadi pelaku utama dalam pembunuhan ini. Dalam video itu terlihat seorang wanita mengenakan jilbab kuning menangis sembari bercerita. Wanita itu mengaku sebagai Amel, korban pembunuhan di Subang. Ayah kenapa jahat, kata wanita tersebut yang diketahui bernama Ina. Ini Amel yang kasus pembunuhan ibu anak ya? Kok bisa masuk ke pasien saya? Ayahnya itu namanya siapa? Tanya seorang ibu-ibu. Yosef, kata Ina. Coba mau tanya, saya juga tahu ini Teh Amel ya. Siapa bunuh Teh Amel dan Ibu Tuti? Tanya ibu-ibu tersebut. Ayah, sakit ayah sama Ibu Mimin, jangan kejar saya, ampun, kata Ina sembari berteriak. Saat itu Ina yang diduga sedang kesurupan tersebut mengaku dipukul ayahnya. Dipukul ayah sakit sama Ibu Mimin, ucap Ina. Ibu Mimin istri mudanya ya, subhanallah, kata ibu-ibu di sampingnya. Kini terungkap sudah Yosef dan Mimin bersama 3 orang lain yang membunuh Amel dan Tuti. Awalnya Danu mengaku diminta Yosef untuk menemani ke TKP pada 18 Agustus 2021 di malam hari. Kala itu Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Berdiri dan menunggu di garasi rumah, Danu tiba-tiba tersentak karena mendengar teriakan Amelia sepupunya. Langsung masuk ke dalam rumah, Danu melihat Amelia dan Amel sedang disiksa dengan cara kepalanya dibenturkan ke dinding. Namun setelah mendengar teriakan dari Amel, Danu sempat masuk ke dalam dan melihat pelaku membenturkan kepala Amel ke dinding, ujar Surawan. Saat itu belum jelas siapa pelaku yang menyiksa Amelia tersebut. Danu lalu mengaku bertugas. Anak Mimin diduga siksa Amel dalam kasus Subang. Yosef lakukan ini saat putrinya sakaratul maut. Terkuak sudah peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin bin Tarsi. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dia melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Jenazah Tuti dan Amel pertama kali ditemukan di bagasi mobil Alphard di garasi rumah mereka, Desa Jalan Caga, Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Pada tengah malam hampir pukul 1, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Danu itu gak dekat sama kedua orang ini, tapi Danu ya tahulah, kata Taufan. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Setelah ambil golok mau dikasih ke Pak Yosef, diambil sama Arigi. Danu disuruh keluar lagi, alasannya untuk jaga situasi, tuturnya. Danu pun akhirnya kembali menunggu di luar rumah. Namun Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam, lihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Dalam kondisi itu, kata Danu, ia justru diberikan perintah oleh Yosef. Menurutnya, Yosef meminta Danu untuk membawa jenazah Tuti dari kamarnya ke ruang TV. Sementara itu, pengacara Yosef Hidayah, Mimin, Arigi, dan Abi, Rohman Hidayat bersikuku bahwa kliennya bukan pelaku pembunuhan. Terkuak isi percakapan Yosef saat mengajak Danu sang keponakan sebelum menghabisi nyawa Tuti dan Amalia berstatus istri dan anaknya. Semua bermula saat Yosef menyuruh Muhammad Ramdhanu alias Danu untuk menemuinya di warung makan pecel lele dekat rumah Tuti di Dusun Ciseti, Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang. Di momen pertemuan tersebutlah Yosef menceritakan keluh kesahnya ke Danu pada 17 Agustus 2021 malam, sekitar pukul 22. Danu diwakili pengacaranya Ahmad Taufan menyampaikan, awalnya kliennya tengah berada di warung internet dekat rumah. Saat itu Danu dihubungi langsung oleh Yosef. Dalam percakapan telepon, Yosef memerintahkan Danu untuk membantu aksinya tersebut. Pak Yosef minta dibantu, pas ditanya,
Udah bantu aja Danu, ikut aja. Danu bingung tapi karena perintah ya Danu ikut, kata Taufan. Danu lantas pulang ke rumah mengambil motor Yamaha Vega R kemudian menuju lokasi tempat Yosep berada. Gak jauh dari situ ada pecel lele, Pak Yosep sempat makan. Danu nanya lagi, bantuin naon mang? Bantuin saya aja pokoknya, tenang Danu, kata Taufan menirukan ucapan Yosep. Taufan mengungkap rupanya Yosep sudah mengutarakan niatnya terhadap Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu. Yosep meminta agar Danu memberikan pelajaran kepada bibi dan sepupunya itu tak lebih dari membunuh. Danu diminta tersangka Y untuk membantu memberi pelajaran. Pelajaran saja, bukan hal lebih untuk membunuh. Karena sebelumnya tersangka Y ini curhat ke Danu di pecel lele katanya. Dari situlah Yosep curhat bahwa dirinya mengeluhkan soal tak lagi menjabat sebagai ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional. Selain itu penghasilannya pun tergantung dari pemberian sang istri Tuti Soehartini. Sekarang sudah tidak megang yayasan, uang dijatahi katanya. Namun nyatanya saat di rumah Amel, Danu justru melihat Tuti Soehartini sudah terkapar. Ia disebut shock ketika mendekatkan tangannya ke hidung Tuti yang sudah tak bernapas. Sedangkan jasad Amalia Mustika Ratu diangkat seorang diri oleh Yosep. Di balik tragisnya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti dan Amalia, terungkap kisah pilu Amalia Mustika Ratu atau Amel. Amalia ternyata sudah menyiapkan dana untuk rencana pernikahannya. Namun ia malah tewas dengan tragis di tangan ayah. Tragedi penemuan mayat kedua korban yang dirampas nyawanya itu membuat keluarganya terpukul. Tak terkecuali juga dirasakan oleh pacar Amalia, Diki. Diki adalah orang yang juga merasakan kesedihan ditinggal Amalia untuk selamanya. Sosok Diki dalam kasus Subang itu pun sempat dicurigai gara-gara menghapus foto-foto Amalia di akun Instagramnya. Padahal akun Amalia memang juga digunakan Diki di ponselnya. Sebagai pacar Amalia, ia pun mengaku tak pernah menyangka Amel direnggut nyawanya. Bahkan Dikila juga orang yang terakhir berkomunikasi dengan Amalia sebelum dini hari Amalia di Rajapati. Kini Diki muncul dan mengenang perjalanan cinta dengan Amalia Mustika Ratu. Diki mengaku mengenal Amalia sejak Amalia awal masuk kampus pada 2015. Diakui Diki saat itu ia hanya baru mengenal satu sama lain saja. Mereka berada di fakultas dan prodi yang sama, manajemen bisnis, hanya saja Amalia adik kelasnya. Diki menceritakan ia mulai dekat dan resmi berpacaran dengan Amalia pada 2017. Artinya sudah 4 tahun dirinya dan Amalia menjalani hubungan. Selama mengenal Amalia, sosok Amalia di matanya adalah pacar yang baik. Menurutnya, Amalia tidak pernah menuntut apapun darinya. Saat dirinya susah, Amalia pun, kata Diki, tak pernah perhitungan masalah bayar-membayar. Kemudian Diki mengenang sosok Amalia yang paling dirindukannya adalah sifatnya yang manja. Manjanya itu sih yang paling ngangenin, soalnya bungsu juga kan, ungkap Diki. Diakui Diki, Amalia dan dirinya memang sudah ada obrolan dengan untuk menikah. Namun kata Diki, hal itu baru rencana dan belum disampaikan kepada masing-masing keluarga. Iya, sempatlah ada omongan yang nanti pengen nikah tapi belum pengen sekarang, ucap Diki mengikuti omongan Amalia. Diki mengatakan Amalia tidak terburu-buru untuk menikah karena ingin menikmati masa muda terlebih dahulu. Selain itu, kata Diki, Amalia masih memiliki pertimbangan sulit meninggalkan sang ibu, Tuti, jika dirinya kelak menikah. Amalia tidak ingin pergi meninggalkan ibunya Tuti. Namun Amalia meminta agar kelak rencana pernikahannya dengan Diki setelah Amalia berusia 25 tahun. Diki pun mengaku saat itu dirinya tak memaksa dan bahkan saling berkomitmen satu sama lain. Hingga muncul inisiatif sambil menunggu waktu dirinya dan Amel menabung untuk menikah. Setelah obrolan itu, diakui Diki, ia dan Amel pun sudah mulai menabung. Diki pun mendapat cerita dari kerabat Amalia bahwa pacarnya itu sudah membuat tabungan khususnya tersebut untuk menikah. Menabung juga udah mulai, tadi diceritain sama tetehnya juga, sampai Amel udah bikin tabungan sendiri khusus buat nikah, ujarnya. Diki kembali mengenang sesaat kejadian, ia mengaku tak merasakan firasat apapun di hatinya. Namun ia mengaku mulai menyadari tanda-tanda kepergian pacarnya itu dari 4 hari sebelum Amalia menjadi korban perampasan nyawa di Subang tersebut. Diki menceritakan hari Sabtu sebelum tragedi, Rabu 18 September 2021, Amalia melakukan hal yang jarang dilakukan. Pada hari Sabtu itu, Amalia sempat melakukan komunikasi video call. Padahal kata Diki, video call jarang dilakukan Amalia sebelumnya. Lantas Diki menceritakan Amalia melakukan panggilan video call pada siang hari. Saat itu Amel video call untuk memperlihatkan aktivitasnya sedang belajar mobil.
Itu tuh beliau, almarhumah itu video call di Charter Highland Resort lagi belajar mobil tiba-tiba nelpon ujarnya. Diki mengatakan saat itu Amalia bercerita dirinya belajar mobil seorang diri. Sebagai pacar ia pun mengaku khawatir saat itu dan menyarankan Amalia untuk pulang. Diketahui Amalia baru belajar mobil karena baru memiliki mobil hadiah dari yayasan atas prestasinya itu. Kini sosok Amalia Mustika Ratu di mata Diki tinggal kenangan. Kendati begitu diakuinya hingga saat ini ia merasa masih menganggap Amalia masih belum meninggal dunia. Kini kasus Subang yang merampas nyawa kekasih dan ibunya Amalia sedang diselidiki. Diki berharap kasus tersebut dapat tuntas diungkap. Diki secara penuh mempercayakan kasus ini kepada pihak kepolisian untuk mengungkap semuanya. Sosok Algojo misterius dibongkar Dano eksekusi Amalia di kamar tidur. Kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak di Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu kini terus diselidiki polisi. Berbekal kesaksian Ramdhanu alias Dano, keponakan Tuti Suhartini, akhirnya terbongkar pelaku pembunuhan. Bahkan dalam kasus ini ada sosok Algojo misterius yang terlibat. Tuti dan anaknya Amalia ditemukan tewas dalam mobil Alphard pada Rabu 18 Agustus 2021. Sebelum kejadian, Dano mengaku diminta menemani Yosep, suami Tuti, ke rumah Tuti yang ada di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. Yosep kemudian memerintahkan Dano mengambilkan golok dari dalam rumah. Setelah itu keponakan Tuti tersebut diminta menunggu di garasi. Dan kemudian mendengar teriakan dari anak Tuti, Amalia Mustika Ratu. Dano masuk ke dalam rumah dan melihat Amalia sedang dianiaya oleh pelaku lainnya. Meski begitu, serawan belum bisa menjelaskan secara rinci orang yang disebut sebagai pelaku lain ini. Pengakuan Dano hingga kini belum mau diakui Yosep. Sebelumnya diberitakan polisi penetapan 5 tersangka dalam kasus tewasnya Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu di rumah mereka di Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. 5 tersangka tersebut yaitu Yosep, Mimin, Ariki Abi yang merupakan anak Mimin, serta Ramdhanu alias Dado merupakan keponakan dari Tuti. Kasus ini terungkap berawal dari Dado yang menyerahkan diri ke pihak kepolisian pada Selasa 17 Oktober 2023 kepada polisi. Dado mengaku sudah lama ingin membuka kasus tersebut, tetapi dirinya diancam oleh pelaku lainnya. Yosep dan Dado saat ini telah ditahan, sementara ketiga tersangka lainnya masih dalam pemeriksaan. Detik-detik Mimin bersihkan jasad Tuti dan Amalia, peran istri muda Yosef di kasus Subang terungkap. Terungkap peran Mimin, istri muda Yosef tersangka terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat. Istri muda Yosef, Mimin, ternyata sempat membersihkan jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu setelah dibunuh. Diduga hal itu dilakukan untuk menghilangkan jejak para tersangka termasuk sang istri muda. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri, kini akhirnya terungkap. Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021 lalu. Kini polisi telah menetapkan 5 tersangka di balik pembunuhan tersebut. Selain Dano yang ditetapkan sebagai tersangka, kini polisi sudah menetapkan 4 tersangka lainnya. Adapun keempat orangnya itu Yosep, Mimin, Ariki Reksa Pratama, dan Ampi. Istri-istri Yosep ternyata berperan penting dalam kasus pembunuhan Mimin tersebut. Dalam pengakuan Dano kepada kuasa hukumnya, ternyata Mimin berperan untuk membersihkan jasad Tuti dan Amil. Hal ini disampaikan oleh managing partner law firm Akhir Syahroni mengatakan berdasarkan pengakuan Dano. Ia mengatakan berdasarkan pengakuan Dano diduga tujuan Mimin membersihkan jasad agar tidak ada jejak atau sidik jari para pelaku. Diketahui kasus ini terkuak saat Dano menyerahkan diri dan membongkar rahasia di balik pembunuhan 2 tahun yang sempat menjadi misteri. Terbaru Mimin, sang istri muda Yosep, akhirnya muncul ke publik. Ia mengaku syok dan ditetapkan sebagai tersangka. Mimin mengaku diri sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin juga menegaskan dirinya bersama kedua anaknya dan Yosep pada saat terjadi peristiwa tersebut sedang berada di rumah. Mimin dan kedua anaknya juga sama sekali tak pernah mengenal dan bertemu Dado. Lanjut Mimin, dirinya juga mengaku bersyukur sekalipun kemarin sempat ramai polisi mengepung rumahnya, namun para tetangga masih respon dengan baik. Terungkap kebaikan Amalia sebelum tewas dihabisi bersama ibunya, Tuti, dalam kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Amalia ternyata sempat bersikap ramah ke pelaku pembunuhan di Subang saat datang ke rumah. Amalia bahkan sampai pesan banyak gorengan karena tamu yang datang saat itu banyak. Namun ternyata Amalia malah dihabisi secara sadis oleh tamu yang ternyata pelaku. Belakangan publik kembali dihebohkan dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ibu dan anak ini tewas mengenaskan 2 tahun yang lalu dan kini kasusnya mulai terpecahkan. Dilansir dari tribunjusbogor.com pada Kamis 19 Oktober 2023, terkuak kejadian sebelum pembunuhan terjadi. Salah satu korban dari pembunuhan keji ini, Amalia Mustika Ratu, sempat ramah tamah dengan pelaku. Wanita yang akrab disapa Amel ini menyuguhkan pelaku pembunuhan dengan makanan ringan berupa gorengan. Hal itu diungkapkan kakak kandung korban, Yoris Raja Amrullah, yang menyebut bahwa Amel sempat pesan gorengan banyak. Amel pas kejadian malam itu pesan gorengan banyak seakan tamu banyak, ungkap pengacara Yoris Raja Amrullah, Leni Anggraini. Biasanya beli sedikit, pas malam itu mah banyak, kayaknya orang banyak, kata Leni. Ayah korban Yosef Hidayah disebut datang ke rumah korban pada malam kejadian. Kedatangan Yosef ini juga ditemani oleh Muhammad Ramdhanu alias Dado.
Ngeri, arwah Amelia merintih minta ampun saat merasuki wanita. Dulu ngaku dibunuh Yosef dan Mimin. Dulu sebelum kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap, pernah viral seorang wanita yang disebut dirasuki arwah Amelia Mustika Ratu, salah satunya korban. Saat itu wanita ini diyakini kerasukan tersebut mengaku dibunuh ayah dan ibunya bernama Yosef dan Mimin. Peristiwa wanita kesurupan itu sudah lama terjadi, sekitar 1 tahun lalu. 1 tahun setelahnya terungkap kebenaran bahwa salah satu pembunuh Amelia Mustika Ratu dan ibunya Tuti adalah Yosef. Hal itu terungkap setelah M. Ramadhanu alias Danu membongkar semua pelaku kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Danu merupakan keponakan Tuti, juga salah satu pelaku pembunuhan keji yang terjadi 18 Agustus 2021 lalu. Kepada polisi, Danu membeberkan pelaku-pelaku yang turut terlibat, yakni Yosef, Mimin, dan 2 anak Mimin. Dulu sebelum kasus ini terungkap, sempat viral video seorang wanita yang disebut kesurupan arwah Amelia. Video itu kini kembali viral dan ramai diperbincangkan setelah Yosef diduga kuat menjadi pelaku utama dalam pembunuhan ini. Dalam video itu terlihat seorang wanita mengenakan jilbab kuning menangis sembari bercerita. Wanita itu mengaku sebagai Amel, korban pembunuhan di Subang. Ayah kenapa jahat, kata wanita tersebut yang diketahui bernama Ina. Ini Amel yang kasus pembunuhan ibu anak ya? Kok bisa masuk ke pasien saya? Ayahnya itu namanya siapa? Tanya seorang ibu-ibu. Yosef, kata Ina. Coba mau tanya, saya juga tahu ini Teh Amel ya. Siapa bunuh Teh Amel dan Ibu Tuti? Tanya ibu-ibu tersebut. Ayah, sakit ayah sama Ibu Mimin, jangan kejar saya, ampun, kata Ina sembari berteriak. Saat itu Ina yang diduga sedang kesurupan tersebut mengaku dipukul ayahnya. Dipukul ayah sakit sama Ibu Mimin, ucap Ina. Ibu Mimin istri mudanya ya, subhanallah, kata ibu-ibu di sampingnya. Kini terungkap sudah Yosef dan Mimin bersama 3 orang lain yang membunuh Amel dan Tuti. Awalnya Danu mengaku diminta Yosef untuk menemani ke TKP pada 18 Agustus 2021 di malam hari. Kali itu Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anak yang menggunakan golok. Berdiri dan menunggu di garasi rumah, Danu tiba-tiba tersentak karena mendengar teriakan Amelia sepupunya. Langsung masuk ke dalam rumah, Danu melihat Amelia dan Amel sedang disiksa dengan cara kepalanya dibenturkan ke dinding. Namun setelah mendengar teriakan dari Amel, Danu sempat masuk ke dalam dan melihat pelaku membenturkan kepala Amel ke dinding, ujar Surawan. Saat itu belum jelas siapa pelaku yang menyiksa Amelia tersebut. Danu lalu mengaku Anak Mimin diduga siksa Amel dalam kasus Subang. Yosef lakukan ini saat putrinya sakaratul maut. Terkuak sudah peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin Mintarsi. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi, juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dia melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amelia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Jenazah Tuti dan Amel pertama kali ditemukan di bagasi mobil Alphard di garasi rumah mereka, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Pada tengah malam hampir pukul 1, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Danu itu nggak dekat sama kedua orang ini, tapi Danu ya tahulah, kata Taufan. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Setelah ambil golok mau dikasih ke Pak Yosef, diambil sama Arigi. Danu disuruh keluar lagi, alasannya untuk jaga situasi, tuturnya. Danu pun akhirnya kembali menunggu di luar rumah. Namun Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam, lihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Dalam kondisi itu, kata Danu, ia justru diberikan perintah oleh Yosef. Menurutnya, Yosef meminta Danu untuk membawa jenazah Tuti dari kamarnya ke ruang TV. Sementara itu, pengacara Yosef Hidayah, Mimin, Arigi, dan Abi, Rohman Hidayat, bersikuku bahwa kliennya bukan pelaku pembunuhan. Terkuak isi percakapan Yosef saat mengajak Danu sang keponakan sebelum menghabisi nyawa Tuti dan Amalia berstatus istri dan anaknya. Semua bermula saat Yosef menyuruh Muhammad Ramdhanu alias Danu untuk menemuinya di warung makan pecel lele dekat rumah Tuti di Dusun Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Di momen pertemuan tersebutlah Yosef menceritakan keluh kesahnya kepada Danu pada 17 Agustus 2021 malam, sekitar pukul 22. Danu diwakili pengacaranya Ahmad Taufan menyampaikan, awalnya kliennya tengah berada di warung internet dekat rumah. Saat itu Danu dihubungi langsung oleh Yosef. Dalam percakapan telepon, Yosef memerintahkan Danu untuk membantu aksinya tersebut. Pak Yosef minta dibantu, pas ditanya,
Udah bantu aja Danu, ikut aja. Danu bingung tapi karena perintah ya Danu ikut, kata Taufan. Danu lantas pulang ke rumah mengambil motor Yamaha Vega R kemudian menuju lokasi tempat Yosep berada. Gak jauh dari situ ada pecel lele, Pak Yosep sempat makan. Danu nanya lagi, bantuin naon mang? Bantuin saya aja pokoknya, tenang Danu, kata Taufan menirukan ucapan Yosep. Taufan mengungkap rupanya Yosep sudah mengutarakan niatnya terhadap Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu. Yosep meminta agar Danu memberikan pelajaran kepada bibi dan sepupunya itu tak lebih dari membunuh. Danu diminta tersangka Y untuk membantu memberi pelajaran. Pelajaran saja, bukan hal lebih untuk membunuh, karena sebelumnya tersangka Y ini curhat ke Danu di pecel lele katanya. Dari situlah Yosep curhat bahwa dirinya mengeluhkan soal tak lagi menjabat sebagai ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional. Selain itu penghasilannya pun tergantung dari pemberian sang istri Tuti Soehartini. Sekarang sudah tidak megang yayasan, uang dijatahi katanya. Namun nyatanya saat di rumah Amel, Danu justru melihat Tuti Soehartini sudah terkapar. Ia disebut shock ketika mendekatkan tangannya ke hidung Tuti yang sudah tak bernapas. Sedangkan jasad Amalia Mustika Ratu diangkat seorang diri oleh Yosep. Di balik tragisnya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti dan Amalia, terungkap kisah pilu Amalia Mustika Ratu atau Amel. Amalia ternyata sudah menyiapkan dana untuk rencana pernikahannya. Namun ia malah tewas dengan tragis di tangan ayah. Tragedi penemuan mayat kedua korban yang dirampas nyawanya itu membuat keluarganya terpukul. Tak terkecuali juga dirasakan oleh pacar Amalia, Diki. Diki adalah orang yang juga merasakan kesedihan ditinggal Amalia untuk selamanya. Sosok Diki dalam kasus Subang itu pun sempat dicurigai gara-gara menghapus foto-foto Amalia di akun Instagramnya. Padahal akun Amalia memang juga digunakan Diki di ponselnya. Sebagai pacar Amalia, ia pun mengaku tak pernah menyangka Amel direnggut nyawanya. Bahkan Dikilah juga orang yang terakhir berkomunikasi dengan Amalia sebelum dini hari Amalia di Rajapati. Kini Diki muncul dan mengenang perjalanan cinta dengan Amalia Mustika Ratu. Diki mengaku mengenal Amalia sejak Amalia awal masuk kampus pada 2015. Diakui Diki saat itu ia hanya baru mengenal satu sama lain saja. Mereka berada di fakultas dan prodi yang sama, manajemen bisnis, hanya saja Amalia adik kelasnya. Diki menceritakan ia mulai dekat dan resmi berpacaran dengan Amalia pada 2017. Artinya sudah 4 tahun dirinya dan Amalia menjalani hubungan. Selama mengenal Amalia, sosok Amalia di matanya adalah pacar yang baik. Menurutnya, Amalia tidak pernah menuntut apapun darinya. Saat dirinya susah, Amalia pun, kata Diki, tak pernah perhitungan masalah bayar-membayar. Kemudian Diki mengenang sosok Amalia yang paling dirindukannya adalah sifatnya yang manja. Manjanya itu sih yang paling ngangenin, soalnya bungsu juga kan, ungkap Diki. Diakui Diki, Amalia dan dirinya memang sudah ada obrolan dengan untuk menikah. Namun kata Diki, hal itu baru rencana dan belum disampaikan kepada masing-masing keluarga. Iya, sempatlah ada omongan yang nanti pengen nikah tapi belum pengen sekarang, ucap Diki mengikuti omongan Amalia. Diki mengatakan Amalia tidak terburu-buru untuk menikah karena ingin menikmati masa muda terlebih dahulu. Selain itu, kata Diki, Amalia masih memiliki pertimbangan sulit meninggalkan sang ibu, Tuti, jika dirinya kelak menikah. Amalia tidak ingin pergi meninggalkan ibunya Tuti. Namun Amalia meminta agar kelak rencana pernikahannya dengan Diki setelah Amalia berusia 25 tahun. Diki pun mengaku saat itu dirinya tak memaksa dan bahkan saling berkomitmen satu sama lain. Hingga muncul inisiatif sambil menunggu waktu dirinya dan Amel menabung untuk menikah. Setelah obrolan itu diakui Diki, ia dan Amel pun sudah mulai menabung. Diki pun mendapat cerita dari kerabat Amalia bahwa pacarnya itu sudah membuat tabungan khususnya tersebut untuk menikah. Menabung juga udah mulai, tadi diceritain sama tetehnya juga, sampai Amel udah bikin tabungan sendiri khusus buat nikah, ujarnya. Diki kembali mengenang sesaat kejadian, ia mengaku tak merasakan firasat apapun di hatinya. Namun ia mengaku mulai menyadari tanda-tanda kepergian pacarnya itu dari 4 hari sebelum Amalia menjadi korban perampasan nyawa di Subang tersebut. Diki menceritakan hari Sabtu sebelum tragedi, Rabu 18 September 2021, Amalia melakukan hal yang jarang dilakukan. Pada hari Sabtu itu Amalia sempat melakukan komunikasi video call. Padahal kata Diki, video call jarang dilakukan Amalia sebelumnya. Lantas Diki menceritakan Amalia melakukan panggilan video call pada siang hari. Saat itu Amel video call untuk memperlihatkan aktivitasnya sedang belajar mobil.
Itu tuh beliau, almarhumah itu video call di Charter Highland Resort lagi belajar mobil tiba-tiba nelpon ujarnya. Diki mengatakan saat itu Amalia bercerita dirinya belajar mobil seorang diri. Sebagai pacar ia pun mengaku khawatir saat itu dan menyarankan Amalia untuk pulang. Diketahui Amalia baru belajar mobil karena baru memiliki mobil hadiah dari yayasan atas prestasinya itu. Kini sosok Amalia Mustika Ratu di mata Diki tinggal kenangan. Kendati begitu diakuinya hingga saat ini ia merasa masih menganggap Amalia masih belum meninggal dunia. Kini kasus Subang yang merampas nyawa kekasih dan ibunya Amalia sedang diselidiki. Diki berharap kasus tersebut dapat tuntas diungkap. Diki secara penuh mempercayakan kasus ini kepada pihak kepolisian untuk mengungkap semuanya. Sosok Algojo misterius dibongkar Dano eksekusi Amalia di kamar tidur. Kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak di Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu kini terus diselidiki polisi. Berbekal kesaksian Ramdano alias Dano, keponakan Tuti Suhartini, akhirnya terbongkar pelaku pembunuhan. Bahkan dalam kasus ini ada sosok Algojo misterius yang terlibat. Tuti dan anaknya Amalia ditemukan tewas dalam mobil Alphard pada Rabu 18 Agustus 2021. Sebelum kejadian, Dano mengaku diminta menemani Yosep, suami Tuti, ke rumah Tuti yang ada di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. Yosep kemudian memerintahkan Dano mengambilkan golok dari dalam rumah. Setelah itu keponakan Tuti tersebut diminta menunggu di garasi. Dano kemudian mendengar teriakan dari anak Tuti, Amalia Mustika Ratu. Dano masuk ke dalam rumah dan melihat Amalia sedang dianiaya oleh pelaku lainnya. Meski begitu, serawan belum bisa menjelaskan secara rinci orang yang disebut sebagai pelaku lain ini. Pengakuan Dano hingga kini belum mau diakui Yosep. Sebelumnya diberitakan polisi penetapan 5 tersangka dalam kasus tewasnya Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu di rumah mereka di Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. 5 tersangka tersebut yaitu Yosep, Mimin, Ariki Abi yang merupakan anak Mimin, serta Ramdano alias Dado merupakan keponakan dari Tuti. Kasus ini terungkap berawal dari Dado yang menyerahkan diri ke pihak kepolisian pada Selasa 17 Oktober 2023 kepada polisi. Dado mengaku sudah lama ingin membuka kasus tersebut, tetapi dirinya diancam oleh pelaku lainnya. Yosep dan Dado saat ini telah ditahan, sementara ketiga tersangka lainnya masih dalam pemeriksaan. Detik-detik Mimin bersihkan jasad Tuti dan Amalia, peran istri muda Yosef di kasus Subang terungkap. Terungkap peran Mimin, istri muda Yosef tersangka terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat. Istri muda Yosef, Mimin, ternyata sempat membersihkan jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu setelah dibunuh. Diduga hal itu dilakukan untuk menghilangkan jejak para tersangka termasuk sang istri muda. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri, kini akhirnya terungkap. Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021 lalu. Kini polisi telah menetapkan 5 tersangka di balik pembunuhan tersebut. Selain Dano yang ditetapkan sebagai tersangka, kini polisi sudah menetapkan 4 tersangka lainnya. Adapun keempat orangnya itu Yosep, Mimin, Ariki Reksa, Pratama, dan Ampi. Istri-istri Yosep ternyata berperan penting dalam kasus pembunuhan Mimin tersebut. Dalam pengakuan Dano kepada kuasa hukumnya, ternyata Mimin berperan untuk membersihkan jasad Tuti dan Amir. Hal ini disampaikan oleh managing partner law firm Akhir Syahroni mengatakan berdasarkan pengakuan Dano. Ia mengatakan berdasarkan pengakuan Dano diduga tujuan Mimin membersihkan jasad agar tidak ada jejak atau sidik jari para pelaku. Diketahui kasus ini terkuak saat Dano menyerahkan diri dan membongkar rahasia di balik pembunuhan 2 tahun yang sempat menjadi misteri. Terbaru Mimin, sang istri muda Yosep, akhirnya muncul ke publik. Ia mengaku syok dan ditetapkan sebagai tersangka. Mimin mengaku diri sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin juga menegaskan dirinya bersama kedua anaknya dan Yosep pada saat terjadi peristiwa tersebut sedang berada di rumah. Mimin dan kedua anaknya juga sama sekali tak pernah mengenal dan bertemu Dado. Lanjut Mimin, dirinya juga mengaku bersyukur sekalipun kemarin sempat ramai polisi mengepung rumahnya, namun para tetangga masih respon dengan baik. Terungkap kebaikan Amalia sebelum tewas dihabisi bersama ibunya, Tuti, dalam kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Amalia ternyata sempat bersikap ramah ke pelaku pembunuhan di Subang saat datang ke rumah. Amalia bahkan sampai pesan banyak gorengan karena tamu yang datang saat itu banyak. Namun ternyata Amalia malah dihabisi secara sadis oleh tamu yang ternyata pelaku. Belakangan publik kembali dihebohkan dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ibu dan anak ini tewas mengenaskan 2 tahun yang lalu dan kini kasusnya mulai terpecahkan. Dilansir dari tribunnews.bogor.com pada Kamis 19 Oktober 2023, terkuak kejadian sebelum pembunuhan terjadi. Salah satu korban dari pembunuhan keji ini, Amalia Mustika Ratu, sempat ramah tamah dengan pelaku. Wanita yang akrab disapa Amel ini menyuguhkan pelaku pembunuhan dengan makanan ringan berupa gorengan. Hal itu diungkapkan kakak kandung korban, Yoris Raja Amrullah, yang menyebut bahwa Amel sempat pesan gorengan banyak. Amel pas kejadian malam itu pesan gorengan banyak seakan tamu banyak, ungkap pengacara Yoris Raja Amrullah, Leni Anggraini. Biasanya beli sedikit, pas malam itu mah banyak, kayaknya orang banyak, kata Leni. Ayah korban Yosef Hidayah disebut datang ke rumah korban pada malam kejadian. Kedatangan Yosef ini juga ditemani oleh Muhammad Ramdano alias Dado.
Ngeri, arwah Amelia merintih minta ampun saat merasuki wanita. Dulu ngaku dibunuh Yosef dan Mimin. Dulu sebelum kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap, pernah viral seorang wanita yang disebut dirasuki arwah Amelia Mustika Ratu, salah satunya korban. Saat itu wanita ini yakini kerasukan tersebut mengaku dibunuh ayah dan ibunya bernama Yosef dan Mimin. Peristiwa wanita kesurupan itu sudah lama terjadi, sekitar 1 tahun lalu. 1 tahun setelahnya terungkap kebenaran bahwa salah satu pembunuh Amelia Mustika Ratu dan ibunya Tuti adalah Yosef. Hal itu terungkap setelah M. Ramadhanu alias Danu membongkar semua pelaku kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Danu merupakan keponakan Tuti, juga salah satu pelaku pembunuhan keji yang terjadi 18 Agustus 2021 lalu. Kepada polisi, Danu membeberkan pelaku-pelaku yang turut terlibat, yakni Yosef, Mimin, dan 2 anak Mimin. Dulu sebelum kasus ini terungkap, sempat viral video seorang wanita yang disebut kesurupan arwah Amelia. Video itu kini kembali viral dan ramai diperbincangkan setelah Yosef diduga kuat menjadi pelaku utama dalam pembunuhan ini. Dalam video itu terlihat seorang wanita mengenakan jilbab kuning menangis sembari bercerita. Wanita itu mengaku sebagai Amel, korban pembunuhan di Subang. Ayah kenapa jahat, kata wanita tersebut yang diketahui bernama Ina. Ini Amel yang kasus pembunuhan ibu anak ya? Kok bisa masuk ke pasien saya? Ayahnya itu namanya siapa? Tanya seorang ibu-ibu. Yosef, kata Ina. Coba mau tanya, saya juga tahu ini Teh Amel ya. Siapa bunuh Teh Amel dan Ibu Tuti? Tanya ibu-ibu tersebut. Ayah, sakit ayah sama Ibu Mimin, jangan kejar saya, ampun, kata Ina sembari berteriak. Saat itu Ina yang diduga sedang kesurupan tersebut mengaku dipukul ayahnya. Dipukul ayah sakit sama Ibu Mimin, ucap Ina. Ibu Mimin istri mudanya ya, subhanallah, kata ibu-ibu di sampingnya. Kini terungkap sudah Yosef dan Mimin bersama 3 orang lain yang membunuh Amel dan Tuti. Awalnya Danu mengaku diminta Yosef untuk menemani ke TKP pada 18 Agustus 2021 di malam hari. Kala itu Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Berdiri dan menunggu di garasi rumah, Danu tiba-tiba tersentak karena mendengar teriakan Amelia sepupunya. Langsung masuk ke dalam rumah, Danu melihat Amelia dan Amel sedang disiksa dengan cara kepalanya dibenturkan ke dinding. Namun setelah mendengar teriakan dari Amel, Danu sempat masuk ke dalam dan melihat pelaku membenturkan kepala Amel ke dinding, ujar Surawan. Saat itu belum jelas siapa pelaku yang menyiksa Amelia tersebut. Danu lalu mengaku bertugas. Anak Mimin diduga siksa Amel dalam kasus Subang. Yosef lakukan ini saat putrinya sakaratul maut. Terkuak sudah peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin bin Tarsi. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi, juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dia melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Jenazah Tuti dan Amel pertama kali ditemukan di bagasi mobil Alphard di garasi rumah mereka, Desa Jalan Caga, Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Pada tengah malam hampir pukul 1, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Danu itu gak dekat sama kedua orang ini, tapi Danu ya tahulah, kata Taufan. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Setelah ambil golok mau dikasih ke Pak Yosef, diambil sama Arigi. Danu disuruh keluar lagi, alasannya untuk jaga situasi, tuturnya. Danu pun akhirnya kembali menunggu di luar rumah. Namun Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam, lihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Dalam kondisi itu, kata Danu, ia justru diberikan perintah oleh Yosef. Menurutnya, Yosef meminta Danu untuk membawa jenazah Tuti dari kamarnya ke ruang TV. Sementara itu, pengacara Yosef Hidayah, Mimin, Arigi, dan Abi, Rohman Hidayat, bersikukuh bahwa kliennya bukan pelaku pembunuhan. Terkuak isi percakapan Yosef saat mengajak Danu sang keponakan sebelum menghabisi nyawa Tuti dan Amalia berstatus istri dan anaknya. Semua bermula saat Yosef menyuruh Muhammad Ramdhanu alias Danu untuk menemuinya di warung makan pecel lele dekat rumah Tuti di Dusun Ciseti, Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang. Di momen pertemuan tersebutlah Yosef menceritakan keluh kesahnya kepada Danu pada 17 Agustus 2021 malam, sekitar pukul 22. Danu diwakili pengacaranya Ahmad Taufan menyampaikan, awalnya kliennya tengah berada di warung internet dekat rumah. Saat itu Danu dihubungi langsung oleh Yosef. Dalam percakapan telepon, Yosef memerintahkan Danu untuk membantu aksinya tersebut. Pak Yosef minta dibantu, pasti tanya,
Udah bantu aja Danu, ikut aja. Danu bingung tapi karena perintah ya Danu ikut, kata Taufan. Danu lantas pulang ke rumah mengambil motor Yamaha Vega R kemudian menuju lokasi tempat Yosep berada. Gak jauh dari situ ada pecel lele, Pak Yosep sempat makan. Danu nanya lagi, bantuin naon mang? Bantuin saya aja pokoknya, tenang Danu, kata Taufan menirukan ucapan Yosep. Taufan mengungkap rupanya Yosep sudah mengutarakan niatnya terhadap Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu. Yosep meminta agar Danu memberikan pelajaran kepada bibi dan sepupunya itu tak lebih dari membunuh. Danu diminta tersangka Y untuk membantu memberi pelajaran. Pelajaran saja, bukan hal lebih untuk membunuh. Karena sebelumnya tersangka Y ini curhat ke Danu di pecel lele katanya. Dari situlah Yosep curhat bahwa dirinya mengeluhkan soal tak lagi menjabat sebagai ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional. Selain itu penghasilannya pun tergantung dari pemberian sang istri Tuti Soehartini. Sekarang sudah tidak megang yayasan, uang dijatahi katanya. Namun nyatanya saat di rumah Amel, Danu justru melihat Tuti Soehartini sudah terkapar. Ia disebut shock ketika mendekatkan tangannya ke hidung Tuti yang sudah tak bernapas. Sedangkan jasad Amalia Mustika Ratu diangkat seorang diri oleh Yosep. Di balik tragisnya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti dan Amalia, terungkap kisah pilu Amalia Mustika Ratu atau Amel. Amalia ternyata sudah menyiapkan dana untuk rencana pernikahannya. Namun ia malah tewas dengan tragis di tangan ayah. Tragedi penemuan mayat kedua korban yang dirampas nyawanya itu membuat keluarganya terpukul. Tak terkecuali juga dirasakan oleh pacar Amalia, Diki. Diki adalah orang yang juga merasakan kesedihan ditinggal Amalia untuk selamanya. Sosok Diki dalam kasus Subang itu pun sempat dicurigai gara-gara menghapus foto-foto Amalia di akun Instagramnya. Padahal akun Amalia memang juga digunakan Diki di ponselnya. Sebagai pacar Amalia, ia pun mengaku tak pernah menyangka Amel direnggut nyawanya. Bahkan Dikilah juga orang yang terakhir berkomunikasi dengan Amalia sebelum dini hari Amalia di Rajapati. Kini Diki muncul dan mengenang perjalanan cinta dengan Amalia Mustika Ratu. Diki mengaku mengenal Amalia sejak Amalia awal masuk kampus pada 2015. Diakui Diki saat itu ia hanya baru mengenal satu sama lain saja. Mereka berada di fakultas dan prodi yang sama, manajemen bisnis, hanya saja Amalia adik kelasnya. Diki menceritakan ia mulai dekat dan resmi berpacaran dengan Amalia pada 2017. Artinya sudah 4 tahun dirinya dan Amalia menjalani hubungan. Selama mengenal Amalia, sosok Amalia di matanya adalah pacar yang baik. Menurutnya, Amalia tidak pernah menuntut apapun darinya. Saat dirinya susah, Amalia pun, kata Diki, tak pernah perhitungan masalah bayar-membayar. Kemudian Diki mengenang sosok Amalia yang paling dirindukannya adalah sifatnya yang manja. Manjanya itu sih yang paling ngangenin, soalnya bungsu juga kan, ungkap Diki. Diakui Diki, Amalia dan dirinya memang sudah ada obrolan dengan untuk menikah. Namun kata Diki, hal itu baru rencana dan belum disampaikan kepada masing-masing keluarga. Iya, sempatlah ada omongan yang nanti pengen nikah tapi belum pengen sekarang, ucap Diki mengikuti omongan Amalia. Diki mengatakan Amalia tidak terburu-buru untuk menikah karena ingin menikmati masa muda terlebih dahulu. Selain itu, kata Diki, Amalia masih memiliki pertimbangan sulit meninggalkan sang ibu, Tuti, jika dirinya kelak menikah. Amalia tidak ingin pergi meninggalkan ibunya Tuti. Namun Amalia meminta agar kelak rencana pernikahannya dengan Diki setelah Amalia berusia 25 tahun. Diki pun mengaku saat itu dirinya tak memaksa dan bahkan saling berkomitmen satu sama lain. Hingga muncul inisiatif sambil menunggu waktu dirinya dan Amel menabung untuk menikah. Setelah obrolan itu, diakui Diki, ia dan Amel pun sudah mulai menabung. Diki pun mendapat cerita dari kerabat Amalia bahwa pacarnya itu sudah membuat tabungan khususnya tersebut untuk menikah. Menabung juga udah mulai, tadi diceritain sama tetehnya juga, sampai Amel udah bikin tabungan sendiri khusus buat nikah, ujarnya. Diki kembali mengenang sesaat kejadian, ia mengaku tak merasakan firasat apapun di hatinya. Namun ia mengaku mulai menyadari tanda-tanda kepergian pacarnya itu dari 4 hari sebelum Amalia menjadi korban perampasan nyawa di Subang tersebut. Diki menceritakan hari Sabtu sebelum tragedi, Rabu 18 September 2021, Amalia melakukan hal yang jarang dilakukan. Pada hari Sabtu itu, Amalia sempat melakukan komunikasi video call. Padahal kata Diki, video call jarang dilakukan Amalia sebelumnya. Lantas Diki menceritakan Amalia melakukan panggilan video call pada siang hari. Saat itu Amel video call untuk memperlihatkan aktivitasnya sedang belajar mobil.
Itu tuh beliau, almarhumah itu video call di Charter Highland Resort lagi belajar mobil tiba-tiba nelpon ujarnya. Diki mengatakan saat itu Amalia bercerita dirinya belajar mobil seorang diri. Sebagai pacar ia pun mengaku khawatir saat itu dan menyarankan Amalia untuk pulang. Diketahui Amalia baru belajar mobil karena baru memiliki mobil hadiah dari yayasan atas prestasinya itu. Kini sosok Amalia Mustika Ratu di mata Diki tinggal kenangan. Kendati begitu diakuinya hingga saat ini ia merasa masih menganggap Amalia masih belum meninggal dunia. Kini kasus Subang yang merampas nyawa kekasih dan ibunya Amalia sedang diselidiki. Diki berharap kasus tersebut dapat tuntas diungkap. Diki secara penuh mempercayakan kasus ini kepada pihak kepolisian untuk mengungkap semuanya. Sosok Algojo misterius dibongkar Dano eksekusi Amalia di kamar tidur. Kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak di Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu kini terus diselidiki polisi. Berbekal kesaksian Ramdhanu alias Dano, keponakan Tuti Suhartini, akhirnya terbongkar pelaku pembunuhan. Bahkan dalam kasus ini ada sosok Algojo misterius yang terlibat. Tuti dan anaknya Amalia ditemukan tewas dalam mobil Alphard pada Rabu 18 Agustus 2021. Sebelum kejadian, Dano mengaku diminta menemani Yosep, suami Tuti, ke rumah Tuti yang ada di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. Yosep kemudian memerintahkan Dano mengambilkan golok dari dalam rumah. Setelah itu keponakan Tuti tersebut diminta menunggu di garasi. Dan kemudian mendengar teriakan dari anak Tuti, Amalia Mustika Ratu. Dano masuk ke dalam rumah dan melihat Amalia sedang dianiaya oleh pelaku lainnya. Meski begitu, serawan belum bisa menjelaskan secara rinci orang yang disebut sebagai pelaku lain ini. Pengakuan Dano hingga kini belum mau diakui Yosep. Sebelumnya diberitakan polisi penetapan 5 tersangka dalam kasus tewasnya Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu di rumah mereka di Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. 5 tersangka tersebut yaitu Yosep, Mimin, Ariki Abi yang merupakan anak Mimin, serta Ramdhanu alias Dado merupakan keponakan dari Tuti. Kasus ini terungkap berawal dari Dado yang menyerahkan diri ke pihak kepolisian pada Selasa 17 Oktober 2023 kepada polisi. Dado mengaku sudah lama ingin membuka kasus tersebut, tetapi dirinya diancam oleh pelaku lainnya. Yosep dan Dado saat ini telah ditahan, sementara ketiga tersangka lainnya masih dalam pemeriksaan. Detik-detik Mimin bersihkan jasad Tuti dan Amalia, peran istri muda Yosef di kasus Subang terungkap. Terungkap peran Mimin, istri muda Yosef tersangka terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat. Istri muda Yosef, Mimin, ternyata sempat membersihkan jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu setelah dibunuh. Diduga hal itu dilakukan untuk menghilangkan jejak para tersangka termasuk sang istri muda. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri, kini akhirnya terungkap. Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bekas mobil Alphard mereka diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021 lalu. Kini polisi telah menetapkan 5 tersangka di balik pembunuhan tersebut. Selain Dano yang ditetapkan sebagai tersangka, kini polisi sudah menetapkan 4 tersangka lainnya. Adapun keempat orangnya itu Yosep, Mimin, Ariki Reksa, Pratama, dan Ampi. Istri-istri Yosep ternyata berperan penting dalam kasus pembunuhan Mimin tersebut. Dalam pengakuan Dano kepada kuasa hukumnya, ternyata Mimin berperan untuk membersihkan jasad Tuti dan Amil. Hal ini disampaikan oleh managing partner law firm Akhir Syahroni mengatakan berdasarkan pengakuan Dano. Ia mengatakan berdasarkan pengakuan Dano diduga tujuan Mimin membersihkan jasad agar tidak ada jejak atau sidik jari para pelaku. Diketahui kasus ini terkuak saat Dano menyerahkan diri dan membongkar rahasia di balik pembunuhan 2 tahun yang sempat menjadi misteri. Terbaru Mimin, sang istri muda Yosef, akhirnya muncul ke publik. Ia mengaku syok dan ditetapkan sebagai tersangka. Mimin mengaku diri sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin juga menegaskan dirinya bersama kedua anaknya dan Yosef pada saat terjadi peristiwa tersebut sedang berada di rumah. Mimin dan kedua anaknya juga sama sekali tak pernah mengenal dan bertemu Dado. Lanjut Mimin, dirinya juga mengaku bersyukur sekalipun kemarin sempat ramai polisi mengepung rumahnya, namun para tetangga masih respon dengan baik. Terungkap kebaikan Amalia sebelum tewas dihabisi bersama ibunya, Tuti, dalam kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Amalia ternyata sempat bersikap ramah ke pelaku pembunuhan di Subang saat datang ke rumah. Amalia bahkan sampai pesan banyak gorengan karena tamu yang datang saat itu banyak. Namun ternyata Amalia malah dihabisi secara sadis oleh tamu yang ternyata pelaku. Belakangan publik kembali dihebohkan dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ibu dan anak ini tewas mengenaskan 2 tahun yang lalu dan kini kasusnya mulai terpecahkan. Dilansir dari tribunjusbogor.com pada Kamis 19 Oktober 2023, terkuak kejadian sebelum pembunuhan terjadi. Salah satu korban dari pembunuhan keji ini, Amalia Mustika Ratu, sempat ramah tamah dengan pelaku. Wanita yang akrab disapa Amel ini menyuguhkan pelaku pembunuhan dengan makanan ringan berupa gorengan. Hal itu diungkapkan kakak kandung korban, Yoris Raja Amrullah, yang menyebut bahwa Amel sempat pesan gorengan banyak. Amel pas kejadian malam itu pesan gorengan banyak seakan tamu banyak, ungkap pengacara Yoris Raja Amrullah, Leni Anggraini. Biasanya beli sedikit, pas malam itu mah banyak, kayaknya orang banyak, kata Leni. Ayah korban Yosef Hidayah disebut datang ke rumah korban pada malam kejadian. Kedatangan Yosef ini juga ditemani oleh Muhammad Ramdhanu alias Dado.
Ngeri, arwah Amelia merintih minta ampun saat merasuki wanita. Dulu ngaku dibunuh Yosef dan Mimin. Dulu sebelum kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap, pernah viral seorang wanita yang disebut dirasuki arwah Amelia Mustika Ratu, salah satunya korban. Saat itu wanita ini diyakini kerasukan tersebut mengaku dibunuh ayah dan ibunya bernama Yosef dan Mimin. Peristiwa wanita kesurupan itu sudah lama terjadi, sekitar 1 tahun lalu. 1 tahun setelahnya terungkap kebenaran bahwa salah satu pembunuh Amelia Mustika Ratu dan ibunya Tuti adalah Yosef. Hal itu terungkap setelah M. Ramadhanu alias Danu membongkar semua pelaku kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Danu merupakan keponakan Tuti, juga salah satu pelaku pembunuhan keji yang terjadi 18 Agustus 2021 lalu. Kepada polisi, Danu membeberkan pelaku-pelaku yang turut terlibat, yakni Yosef, Mimin, dan 2 anak Mimin. Dulu sebelum kasus ini terungkap, sempat viral video seorang wanita yang disebut kesurupan arwah Amelia. Video itu kini kembali viral dan ramai diperbincangkan setelah Yosef diduga kuat menjadi pelaku utama dalam pembunuhan ini. Dalam video itu terlihat seorang wanita mengenakan jilbab kuning menangis sembari bercerita. Wanita itu mengaku sebagai Amel, korban pembunuhan di Subang. Ayah kenapa jahat, kata wanita tersebut yang diketahui bernama Ina. Ini Amel yang kasus pembunuhan ibu anak ya? Kok bisa masuk ke pasien saya? Ayahnya itu namanya siapa? Tanya seorang ibu-ibu. Yosef, kata Ina. Coba mau tanya, saya juga tahu ini Teh Amel ya. Siapa bunuh Teh Amel dan Ibu Tuti? Tanya ibu-ibu tersebut. Ayah, sakit ayah sama Ibu Mimin, jangan kejar saya, ampun, kata Ina sembari berteriak. Saat itu Ina yang diduga sedang kesurupan tersebut mengaku dipukul ayahnya. Dipukul ayah sakit sama Ibu Mimin, ucap Ina. Ibu Mimin istri mudanya ya, subhanallah, kata ibu-ibu di sampingnya. Kini terungkap sudah Yosef dan Mimin bersama 3 orang lain yang membunuh Amel dan Tuti. Awalnya Danu mengaku diminta Yosef untuk menemani ke TKP pada 18 Agustus 2021 di malam hari. Kali itu Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Berdiri dan menunggu di garasi rumah, Danu tiba-tiba tersentak karena mendengar teriakan Amelia sepupunya. Langsung masuk ke dalam rumah, Danu melihat Amelia dan Amel sedang disiksa dengan cara kepala yang dibenturkan ke dinding. Namun setelah mendengar teriakan dari Amel, Danu sempat masuk ke dalam dan melihat pelaku membenturkan kepala Amel ke dinding, ujar Surawan. Saat itu belum jelas siapa pelaku yang menyiksa Amelia tersebut. Danu lalu mengaku bertugas. Anak Mimin diduga siksa Amel dalam kasus Subang. Yosef lakukan ini saat putrinya sakaratul maut. Terkuak sudah peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin Mintarsi. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dia melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Jenazah Tuti dan Amel pertama kali ditemukan di bagasi mobil Alphard di garasi rumah mereka, Desa Jalan Caga, Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Pada tengah malam hampir pukul 1, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Danu itu nggak dekat sama kedua orang ini, tapi Danu ya tahulah, kata Taufan. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Setelah ambil golok mau dikasih ke Pak Yosef, diambil sama Arigi. Danu disuruh keluar lagi, alasannya untuk jaga situasi, tuturnya. Danu pun akhirnya kembali menunggu di luar rumah. Namun Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam, lihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Dalam kondisi itu, kata Danu, ia justru diberikan perintah oleh Yosef. Menurutnya, Yosef meminta Danu untuk membawa jenazah Tuti dari kamarnya ke ruang TV. Sementara itu, pengacara Yosef Hidayah, Mimin, Arigi, dan Abi, Rohman Hidayat bersikuku bahwa kliennya bukan pelaku pembunuhan. Terkuak isi percakapan Yosef saat mengajak Danu sang keponakan sebelum menghabisi nyawa Tuti dan Amalia berstatus istri dan anaknya. Semua bermula saat Yosef menyuruh Muhammad Ramdhanu alias Danu untuk menemuinya di warung makan pecel lele dekat rumah Tuti di Dusun Ciseti, Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang. Di momen pertemuan tersebutlah Yosef menceritakan keluh kesahnya kepada Danu pada 17 Agustus 2021 malam, sekitar pukul 22. Danu diwakili pengacaranya Ahmad Taufan menyampaikan, awalnya kliennya tengah berada di warung internet dekat rumah. Saat itu Danu dihubungi langsung oleh Yosef. Dalam percakapan telepon, Yosef memerintahkan Danu untuk membantu aksinya tersebut. Pak Yosef minta dibantu, pas ditanya,
Udah bantu aja Danu, ikut aja. Danu bingung tapi karena perintah ya Danu ikut, kata Taufan. Danu lantas pulang ke rumah mengambil motor Yamaha Vega R kemudian menuju lokasi tempat Yosep berada. Gak jauh dari situ ada pecel lele. Pak Yosep sempat makan. Danu nanya lagi, bantuin naon mang? Bantuin saya aja pokoknya, tenang Danu, kata Taufan menirukan ucapan Yosep. Taufan mengungkap rupanya Yosep sudah mengutarakan niatnya terhadap Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu. Yosep meminta agar Danu memberikan pelajaran kepada bibi dan sepupunya itu tak lebih dari membunuh. Danu diminta tersangka Y untuk membantu memberi pelajaran. Pelajaran saja, bukan hal lebih untuk membunuh. Karena sebelumnya tersangka Y ini curhat ke Danu di pecel lele katanya. Dari situlah Yosep curhat bahwa dirinya mengeluhkan soal tak lagi menjabat sebagai Ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional. Selain itu penghasilannya pun tergantung dari pemberian sang istri Tuti Soehartini. Sekarang sudah tidak megang yayasan, uang dijatahi katanya. Namun nyatanya saat di rumah Amel, Danu justru melihat Tuti Soehartini sudah terkapar. Ia disebut shock ketika mendekatkan tangannya ke hidung Tuti yang sudah tak bernapas. Sedangkan jasad Amalia Mustika Ratu diangkat seorang diri oleh Yosep. Di balik tragisnya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti dan Amalia, terungkap kisah pilu Amalia Mustika Ratu atau Amel. Amalia ternyata sudah menyiapkan dana untuk rencana pernikahannya. Namun ia malah tewas dengan tragis di tangan ayah. Tragedi penemuan mayat kedua korban yang dirampas nyawanya itu membuat keluarganya terpukul. Tak terkecuali juga dirasakan oleh pacar Amalia, Diki. Diki adalah orang yang juga merasakan kesedihan ditinggal Amalia untuk selamanya. Sosok Diki dalam kasus Subang itu pun sempat dicurigai gara-gara menghapus foto-foto Amalia di akun Instagramnya. Padahal akun Amalia memang juga digunakan Diki di ponselnya. Sebagai pacar Amalia, ia pun mengaku tak pernah menyangka Amel direnggut nyawanya. Bahkan Dikila juga orang yang terakhir berkomunikasi dengan Amalia sebelum dini hari Amalia di Rajapati. Kini Diki muncul dan mengenang perjalanan cinta dengan Amalia Mustika Ratu. Diki mengaku mengenal Amalia sejak Amalia awal masuk kampus pada 2015. Diakui Diki saat itu ia hanya baru mengenal satu sama lain saja. Mereka berada di fakultas dan prodi yang sama, manajemen bisnis, hanya saja Amalia adik kelasnya. Diki menceritakan ia mulai dekat dan resmi berpacaran dengan Amalia pada 2017. Artinya sudah 4 tahun dirinya dan Amalia menjalani hubungan. Selama mengenal Amalia, sosok Amalia di matanya adalah pacar yang baik. Menurutnya, Amalia tidak pernah menuntut apapun darinya. Saat dirinya susah, Amalia pun, kata Diki, tak pernah perhitungan masalah bayar-membayar. Kemudian Diki mengenang sosok Amalia yang paling dirindukannya adalah sifatnya yang manja. Manjanya itu sih yang paling ngangenin, soalnya bungsu juga kan, ungkap Diki. Diakui Diki, Amalia dan dirinya memang sudah ada obrolan dengan untuk menikah. Namun kata Diki, hal itu baru rencana dan belum disampaikan kepada masing-masing keluarga. Iya, sempatlah ada omongan yang nanti pengen nikah tapi belum pengen sekarang, ucap Diki mengikuti omongan Amalia. Diki mengatakan Amalia tidak terburu-buru untuk menikah karena ingin menikmati masa muda terlebih dahulu. Selain itu, kata Diki, Amalia masih memiliki pertimbangan sulit meninggalkan sang ibu, Tuti, jika dirinya kelak menikah. Amalia tidak ingin pergi meninggalkan ibunya Tuti. Namun Amalia meminta agar kelak rencana pernikahannya dengan Diki setelah Amalia berusia 25 tahun. Diki pun mengaku saat itu dirinya tak memaksa dan bahkan saling berkomitmen satu sama lain. Hingga muncul inisiatif sambil menunggu waktu dirinya dan Amel menabung untuk menikah. Setelah obrolan itu, diakui Diki, ia dan Amel pun sudah mulai menabung. Diki pun mendapat cerita dari kerabat Amalia bahwa pacarnya itu sudah membuat tabungan khususnya tersebut untuk menikah. Menabung juga udah mulai, tadi diceritain sama tetehnya juga, sampai Amel udah bikin tabungan sendiri khusus buat nikah, ujarnya. Diki kembali mengenang sesaat kejadian, ia mengaku tak merasakan firasat apapun di hatinya. Namun ia mengaku mulai menyadari tanda-tanda kepergian pacarnya itu dari 4 hari sebelum Amalia menjadi korban perampasan nyawa di Subang tersebut. Diki menceritakan hari Sabtu sebelum tragedi, Rabu 18 September 2021, Amalia melakukan hal yang jarang dilakukan. Pada hari Sabtu itu, Amalia sempat melakukan komunikasi video call. Padahal kata Diki, video call jarang dilakukan Amalia sebelumnya. Lantas Diki menceritakan Amalia melakukan panggilan video call pada siang hari. Saat itu Amel video call untuk memperlihatkan aktivitasnya sedang belajar mobil.
Itu tuh beliau, almarhumah itu video call di Charter Highland Resort lagi belajar mobil tiba-tiba nelpon, ujarnya. Diki mengatakan saat itu Amalia bercerita dirinya belajar mobil seorang diri. Sebagai pacar ia pun mengaku khawatir saat itu dan menyarankan Amalia untuk pulang. Diketahui Amalia baru belajar mobil karena baru memiliki mobil hadiah dari yayasan atas prestasinya itu. Kini sosok Amalia Mustika Ratu di mata Diki tinggal kenangan. Kendati begitu diakuinya hingga saat ini ia merasa masih menganggap Amalia masih belum meninggal dunia. Kini kasus Subang yang merampas nyawa kekasih dan ibunya Amalia sedang diselidiki. Diki berharap kasus tersebut dapat tuntas diungkap. Diki secara penuh mempercayakan kasus ini kepada pihak kepolisian untuk mengungkap semuanya. Sosok algojo misterius dibongkar Dano eksekusi Amalia di kamar tidur. Kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak di Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu kini terus diselidiki polisi. Berbekal kesaksian Ramdano alias Dano, keponakan Tuti Suhartini, akhirnya terbongkar pelaku pembunuhan. Bahkan dalam kasus ini ada sosok algojo misterius yang terlibat. Tuti dan anaknya Amalia ditemukan tewas dalam mobil Alphard pada Rabu 18 Agustus 2021. Sebelum kejadian, Dano mengaku diminta menemani Yosep, suami Tuti, ke rumah Tuti yang ada di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. Yosep kemudian memerintahkan Dano mengambilkan golok dari dalam rumah. Setelah itu keponakan Tuti tersebut diminta menunggu di garasi. Dano kemudian mendengar teriakan dari anak Tuti, Amalia Mustika Ratu. Dano masuk ke dalam rumah dan melihat Amalia sedang dianiaya oleh pelaku lainnya. Meski begitu, serawan belum bisa menjelaskan secara rinci orang yang disebut sebagai pelaku lain ini. Pengakuan Dano hingga kini belum mau diakui Yosep. Sebelumnya diberitakan polisi penetapan 5 tersangka dalam kasus tewasnya Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu di rumah mereka di Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. 5 tersangka tersebut yaitu Yosep, Mimin, Ariki Abi yang merupakan anak Mimin, serta Ramdano alias Dado merupakan keponakan dari Tuti. Kasus ini terungkap berawal dari Dado yang menyerahkan diri ke pihak kepolisian pada Selasa 17 Oktober 2023 kepada polisi. Dado mengaku sudah lama ingin membuka kasus tersebut, tetapi dirinya diancam oleh pelaku lainnya. Yosep dan Dado saat ini telah ditahan, sementara ketiga tersangka lainnya masih dalam pemeriksaan. Detik-detik Mimin bersihkan jasad Tuti dan Amalia, peran istri muda Yosef di kasus Subang terungkap. Terungkap peran Mimin, istri muda Yosef tersangka terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat. Istri muda Yosef, Mimin, ternyata sempat membersihkan jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu setelah dibunuh. Diduga hal itu dilakukan untuk menghilangkan jejak para tersangka termasuk sang istri muda. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri, kini akhirnya terungkap. Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021 lalu. Kini polisi telah menetapkan 5 tersangka di balik pembunuhan tersebut. Selain Dano yang ditetapkan sebagai tersangka, kini polisi sudah menetapkan 4 tersangka lainnya. Adapun keempat orangnya itu Yosep, Mimin, Ariki Reksa, Pratama, dan Ampi. Istri Yosep ternyata berperan penting dalam kasus pembunuhan Mimin tersebut. Dalam pengakuan Dano kepada kuasa hukumnya, ternyata Mimin berperan untuk membersihkan jasad Tuti dan Amil. Hal ini disampaikan oleh managing partner law firm Akhir Syahroni mengatakan berdasarkan pengakuan Dano. Ia mengatakan berdasarkan pengakuan Dano diduga tujuan Mimin membersihkan jasad agar tidak ada jejak atau sidik jari para pelaku. Diketahui kasus ini terkuak saat Dano menyerahkan diri dan membongkar rahasia di balik pembunuhan 2 tahun yang sempat menjadi misteri. Terbaru Mimin, sang istri muda Yosef, akhirnya muncul ke publik. Ia mengaku syok dan ditetapkan sebagai tersangka. Mimin mengaku diri sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin juga menegaskan dirinya bersama kedua anaknya dan Yosef pada saat terjadi peristiwa tersebut sedang berada di rumah. Mimin dan kedua anaknya juga sama sekali tak pernah mengenal dan bertemu Dado. Lanjut Mimin, dirinya juga mengaku bersyukur sekalipun kemarin sempat ramai polisi mengepung rumahnya, namun para tetangga masih respon dengan baik. Terungkap kebaikan Amalia sebelum tewas dihabisi bersama ibunya, Tuti, dalam kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Amalia ternyata sempat bersikap ramah ke pelaku pembunuhan di Subang saat datang ke rumah. Amalia bahkan sampai pesan banyak gorengan karena tamu yang datang saat itu banyak. Namun ternyata Amalia malah dihabisi secara sadis oleh tamu yang ternyata pelaku. Belakangan publik kembali dihebohkan dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ibu dan anak ini tewas mengenaskan 2 tahun yang lalu dan kini kasusnya mulai terpecahkan. Dilansir dari tribunnews.bogor.com pada Kamis 19 Oktober 2023, terkuak kejadian sebelum pembunuhan terjadi. Salah satu korban dari pembunuhan keji ini, Amalia Mustika Ratu, sempat ramah tamah dengan pelaku. Wanita yang akrab disapa Amel ini menyuguhkan pelaku pembunuhan dengan makanan ringan berupa gorengan. Hal itu diungkapkan kakak kandung korban, Yoris Raja Amrullah, yang menyebut bahwa Amel sempat pesan gorengan banyak. Amel pas kejadian malam itu pesan gorengan banyak seakan tamu banyak, ungkap pengacara Yoris Raja Amrullah, Leni Anggraini. Biasanya beli sedikit, pas malam itu mah banyak, kayaknya orang banyak, kata Leni. Ayah korban Yosef Hidayah disebut datang ke rumah korban pada malam kejadian. Kedatangan Yosef ini juga ditemani oleh Muhammad Ramdano alias Dado.
Ngeri, arwah Amelia merintih minta ampun saat merasuki wanita. Dulu ngaku dibunuh Yosef dan Mimin. Dulu sebelum kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap, pernah viral seorang wanita yang disebut dirasuki arwah Amelia Mustika Ratu, salah satunya korban. Saat itu wanita ini diyakini kerasukan tersebut mengaku dibunuh ayah dan ibunya bernama Yosef dan Mimin. Peristiwa wanita kesurupan itu sudah lama terjadi, sekitar 1 tahun lalu. 1 tahun setelahnya terungkap kebenaran bahwa salah satu pembunuh Amelia Mustika Ratu dan ibunya Tuti adalah Yosef. Hal itu terungkap setelah M. Ramadhanu alias Danu membongkar semua pelaku kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Danu merupakan keponakan Tuti, juga salah satu pelaku pembunuhan keji yang terjadi 18 Agustus 2021 lalu. Kepada polisi, Danu membeberkan pelaku-pelaku yang turut terlibat, yakni Yosef, Mimin, dan 2 anak Mimin. Dulu sebelum kasus ini terungkap, sempat viral video seorang wanita yang disebut kesurupan arwah Amelia. Video itu kini kembali viral dan ramai diperbincangkan setelah Yosef diduga kuat menjadi pelaku utama dalam pembunuhan ini. Dalam video itu terlihat seorang wanita mengenakan jilbab kuning menangis sembari bercerita. Wanita itu mengaku sebagai Amel, korban pembunuhan di Subang. Ayah kenapa jahat, kata wanita tersebut yang diketahui bernama Ina. Ini Amel yang kasus pembunuhan ibu anak ya? Kok bisa masuk ke pasien saya? Ayahnya itu namanya siapa? Tanya seorang ibu-ibu. Yosef, kata Ina. Coba mau tanya, saya juga tahu ini Teh Amel ya. Siapa bunuh Teh Amel dan Ibu Tuti? Tanya ibu-ibu tersebut. Ayah, sakit ayah sama Ibu Mimin, jangan kejar saya, ampun, kata Ina sembari berteriak. Saat itu Ina yang diduga sedang kesurupan tersebut mengaku dipukul ayahnya. Dipukul ayah sakit sama Ibu Mimin, ucap Ina. Ibu Mimin istri mudanya ya, subhanallah, kata ibu-ibu di sampingnya. Kini terungkap sudah Yosef dan Mimin bersama 3 orang lain yang membunuh Amel dan Tuti. Awalnya Danu mengaku diminta Yosef untuk menemani ke TKP pada 18 Agustus 2021 di malam hari. Kala itu Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Berdiri dan menunggu di garasi rumah, Danu tiba-tiba tersentak karena mendengar teriakan Amelia sepupunya. Langsung masuk ke dalam rumah, Danu melihat Amelia dan Amel sedang disiksa dengan cara kepala yang dibenturkan ke dinding. Namun setelah mendengar teriakan dari Amel, Danu sempat masuk ke dalam dan melihat pelaku membenturkan kepala Amel ke dinding, ujar Surawan. Saat itu belum jelas siapa pelaku yang menyiksa Amelia tersebut, dan lalu mengaku bertugas. Anak Mimin diduga siksa Amel dalam kasus Subang. Yosef lakukan ini saat putrinya sakaratul maut. Terkuak sudah peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin Mintarsi. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi, juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dia melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amelia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Soehartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Jenazah Tuti dan Amel pertama kali ditemukan di bagasi mobil Alphard di garasi rumah mereka, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Pada tengah malam hampir pukul 1, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Danu itu nggak dekat sama kedua orang ini, tapi Danu ya tahulah, kata Taufan. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Setelah ambil golok mau dikasih ke Pak Yosef, diambil sama Arigi. Danu disuruh keluar lagi, alasannya untuk jaga situasi, tuturnya. Danu pun akhirnya kembali menunggu di luar rumah. Namun Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam, lihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Dalam kondisi itu, kata Danu, ia justru diberikan perintah oleh Yosef. Menurutnya, Yosef meminta Danu untuk membawa jenazah Tuti dari kamarnya ke ruang TV. Sementara itu, pengacara Yosef Hidayah, Mimin, Arigi, dan Abi, Rohman Hidayat, bersikuku bahwa kliennya bukan pelaku pembunuhan. Terkuak isi percakapan Yosef saat mengajak Danu sang keponakan sebelum menghabisi nyawa Tuti dan Amalia berstatus istri dan anaknya. Semua bermula saat Yosef menyuruh Muhammad Ramdhanu alias Danu untuk menemuinya di warung makan pecel lele dekat rumah Tuti di Dusun Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Di momen pertemuan tersebutlah Yosef menceritakan keluh kesahnya kepada Danu pada 17 Agustus 2021 malam, sekitar pukul 22. Danu diwakili pengacaranya Ahmad Taufan menyampaikan, awalnya kliennya tengah berada di warung internet dekat rumah. Saat itu Danu dihubungi langsung oleh Yosef. Dalam percakapan telepon, Yosef memerintahkan Danu untuk membantu aksinya tersebut. Pak Yosef minta dibantu, pas ditanya,
Udah bantu aja Danu, ikut aja. Danu bingung tapi karena perintah ya Danu ikut, kata Taufan. Danu lantas pulang ke rumah mengambil motor Yamaha Vega R kemudian menuju lokasi tempat Yosep berada. Gak jauh dari situ ada pecel lele, Pak Yosep sempat makan. Danu nanya lagi, bantuin naon Mang? Bantuin saya aja pokoknya, tenang Danu, kata Taufan menirukan ucapan Yosep. Taufan mengungkap rupanya Yosep sudah mengutarakan niatnya terhadap Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu. Yosep meminta agar Danu memberikan pelajaran kepada bibi dan sepupunya itu tak lebih dari membunuh. Danu diminta tersangka Y untuk membantu memberi pelajaran. Pelajaran saja, bukan hal lebih untuk membunuh, karena sebelumnya tersangka Y ini curhat ke Danu di pecel lele katanya. Dari situlah Yosep curhat bahwa dirinya mengeluhkan soal tak lagi menjabat sebagai ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional. Selain itu penghasilannya pun tergantung dari pemberian sang istri Tuti Soehartini. Sekarang sudah tidak megang yayasan, uang dijatahi katanya. Namun nyatanya saat di rumah Amel, Danu justru melihat Tuti Soehartini sudah terkapar. Ia disebut shock ketika mendekatkan tangannya ke hidung Tuti yang sudah tak bernapas. Sedangkan jasad Amalia Mustika Ratu diangkat seorang diri oleh Yosep. Di balik tragisnya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti dan Amalia, terungkap kisah pilu Amalia Mustika Ratu atau Amel. Amalia ternyata sudah menyiapkan dana untuk rencana pernikahannya. Namun ia malah tewas dengan tragis di tangan ayah. Tragedi penemuan mayat kedua korban yang dirampas nyawanya itu membuat keluarganya terpukul. Tak terkecuali juga dirasakan oleh pacar Amalia, Diki. Diki adalah orang yang juga merasakan kesedihan ditinggal Amalia untuk selamanya. Sosok Diki dalam kasus Subang itu pun sempat dicurigai gara-gara menghapus foto-foto Amalia di akun Instagramnya. Padahal akun Amalia memang juga digunakan Diki di ponselnya. Sebagai pacar Amalia, ia pun mengaku tak pernah menyangka Amel direnggut nyawanya. Bahkan Dikilah juga orang yang terakhir berkomunikasi dengan Amalia sebelum dini hari Amalia di Rajapati. Kini Diki muncul dan mengenang perjalanan cinta dengan Amalia Mustika Ratu. Diki mengaku mengenal Amalia sejak Amalia awal masuk kampus pada 2015. Diakui Diki saat itu ia hanya baru mengenal satu sama lain saja. Mereka berada di fakultas dan prodi yang sama, manajemen bisnis, hanya saja Amalia adik kelasnya. Diki menceritakan ia mulai dekat dan resmi berpacaran dengan Amalia pada 2017. Artinya sudah 4 tahun dirinya dan Amalia menjalani hubungan. Selama mengenal Amalia, sosok Amalia di matanya adalah pacar yang baik. Menurutnya, Amalia tidak pernah menuntut apapun darinya. Saat dirinya susah, Amalia pun, kata Diki, tak pernah perhitungan masalah bayar-membayar. Kemudian Diki mengenang sosok Amalia yang paling dirindukannya adalah sifatnya yang manja. Manjanya itu sih yang paling ngangenin, soalnya bungsu juga kan, ungkap Diki. Diakui Diki, Amalia dan dirinya memang sudah ada obrolan dengan untuk menikah. Namun kata Diki, hal itu baru rencana dan belum disampaikan kepada masing-masing keluarga. Iya, sempatlah ada omongan yang nanti pengen nikah tapi belum pengen sekarang, ucap Diki mengikuti omongan Amalia. Diki mengatakan Amalia tidak terburu-buru untuk menikah karena ingin menikmati masa muda terlebih dahulu. Selain itu, kata Diki, Amalia masih memiliki pertimbangan sulit meninggalkan sang ibu, Tuti, jika dirinya kelak menikah. Amalia tidak ingin pergi meninggalkan ibunya Tuti. Namun Amalia meminta agar kelak rencana pernikahannya dengan Diki setelah Amalia berusia 25 tahun. Diki pun mengaku saat itu dirinya tak memaksa dan bahkan saling berkomitmen satu sama lain. Hingga muncul inisiatif sambil menunggu waktu dirinya dan Amel menabung untuk menikah. Setelah obrolan itu, diakui Diki, ia dan Amel pun sudah mulai menabung. Diki pun mendapat cerita dari kerabat Amalia bahwa pacarnya itu sudah membuat tabungan khususnya tersebut untuk menikah. Menabung juga udah mulai, tadi diceritain sama tetehnya juga, sampai Amel udah bikin tabungan sendiri khusus buat nikah, ujarnya. Diki kembali mengenang sesaat kejadian, ia mengaku tak merasakan firasat apapun di hatinya. Namun ia mengaku mulai menyadari tanda-tanda kepergian pacarnya itu dari 4 hari sebelum Amalia menjadi korban perampasan nyawa di Subang tersebut. Diki menceritakan hari Sabtu sebelum tragedi, Rabu 18 September 2021, Amalia melakukan hal yang jarang dilakukan. Pada hari Sabtu itu, Amalia sempat melakukan komunikasi video call. Padahal kata Diki, video call jarang dilakukan Amalia sebelumnya. Lantas Diki menceritakan Amalia melakukan panggilan video call pada siang hari. Saat itu Amel video call untuk memperlihatkan aktivitasnya sedang belajar mobil.
Itu tuh beliau, almarhumah itu video call di Theater Highland Resort lagi belajar mobil tiba-tiba nelpon ujarnya. Diki mengatakan saat itu Amalia bercerita dirinya belajar mobil seorang diri. Sebagai pacar ia pun mengaku khawatir saat itu dan menyarankan Amalia untuk pulang. Diketahui Amalia baru belajar mobil karena baru memiliki mobil hadiah dari yayasan atas prestasinya itu. Kini sosok Amalia Mustika Ratu di mata Diki tinggal kenangan. Kendati begitu diakuinya hingga saat ini ia merasa masih menganggap Amalia masih belum meninggal dunia. Kini kasus Subang yang merampas nyawa kekasih dan ibunya Amalia sedang diselidiki. Diki berharap kasus tersebut dapat tuntas diungkap. Diki secara penuh mempercayakan kasus ini kepada pihak kepolisian untuk mengungkap semuanya. Sosok Algojo misterius dibongkar Dano eksekusi Amalia di kamar tidur. Kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak di Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu kini terus diselidiki polisi. Berbekal kesaksian Ramdano alias Dano keponakan Tuti Suhartini akhirnya terbongkar pelaku pembunuhan. Bahkan dalam kasus ini ada sosok Algojo misterius yang terlibat. Tuti dan anaknya Amalia ditemukan tewas dalam mobil Alphard pada Rabu 18 Agustus 2021. Sebelum kejadian, Dano mengaku diminta menemani Yosep, suami Tuti, ke rumah Tuti yang ada di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. Yosep kemudian memerintahkan Dano mengambilkan golok dari dalam rumah. Setelah itu keponakan Tuti tersebut diminta menunggu di garasi. Dano kemudian mendengar teriakan dari anak Tuti, Amalia Mustika Ratu. Dano masuk ke dalam rumah dan melihat Amalia sedang dianiaya oleh pelaku lainnya. Meski begitu, serawan belum bisa menjelaskan secara rinci orang yang disebut sebagai pelaku lain ini. Pengakuan Dano hingga kini belum mau diakui Yosep. Sebelumnya diberitakan polisi penetapan 5 tersangka dalam kasus tewasnya Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu di rumah mereka di Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. 5 tersangka tersebut yaitu Yosep, Mimin, Ariki Abi yang merupakan anak Mimin, serta Ramdano alias Dado merupakan keponakan dari Tuti. Kasus ini terungkap berawal dari Dado yang menyerahkan diri ke pihak kepolisian pada Selasa 17 Oktober 2023 kepada polisi. Dado mengaku sudah lama ingin membuka kasus tersebut, tapi dirinya diancam oleh pelaku lainnya. Yosep dan Dado saat ini telah ditahan, sementara ketiga tersangka lainnya masih dalam pemeriksaan. Detik-detik Mimin bersihkan jasad Tuti dan Amalia, peran istri muda Yosef di kasus Subang terungkap. Terungkap peran Mimin, istri muda Yosef tersangka terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat. Istri muda Yosef, Mimin, ternyata sempat membersihkan jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu setelah dibunuh. Diduga hal itu dilakukan untuk menghilangkan jejak para tersangka termasuk sang istri muda. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri, kini akhirnya terungkap. Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021 lalu. Kini polisi telah menetapkan 5 tersangka di balik pembunuhan tersebut. Selain Dano yang ditetapkan sebagai tersangka, kini polisi sudah menetapkan 4 tersangka lainnya. Adapun keempat orangnya itu Yosep, Mimin, Ariki Reksa Pratama, dan Ampi. Istri Yosep ternyata berperan penting dalam kasus pembunuhan Mimin tersebut. Dalam pengakuan Dano kepada kuasa hukumnya, ternyata Mimin berperan untuk membersihkan jasad Tuti dan Amir. Hal ini disampaikan oleh managing partner law firm Akhir Syahroni mengatakan berdasarkan pengakuan Dano. Ia mengatakan berdasarkan pengakuan Dano diduga tujuan Mimin membersihkan jasad agar tidak ada jejak atau sidik jari para pelaku. Diketahui kasus ini terkuak saat Dano menyerahkan diri dan membongkar rahasia di balik pembunuhan 2 tahun yang sempat menjadi misteri. Terbaru Mimin, sang istri muda Yosef, akhirnya muncul ke publik. Ia mengaku syok dan ditetapkan sebagai tersangka. Mimin mengaku diri sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin juga menegaskan dirinya bersama kedua anaknya dan Yosef pada saat terjadi peristiwa tersebut sedang berada di rumah. Mimin dan kedua anaknya juga sama sekali tak pernah mengenal dan bertemu Dado. Lanjut Mimin, dirinya juga mengaku bersyukur sekalipun kemarin sempat ramai polisi mengepung rumahnya, namun para tetangga masih respon dengan baik. Terungkap kebaikan Amalia sebelum tewas dihabisi bersama ibunya, Tuti, dalam kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Amalia ternyata sempat bersikap ramah ke pelaku pembunuhan di Subang saat datang ke rumah. Amalia bahkan sampai pesan banyak gorengan karena tamu yang datang saat itu banyak. Namun ternyata Amalia malah dihabisi secara sadis oleh tamu yang ternyata pelaku. Belakangan publik kembali dihebohkan dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ibu dan anak ini tewas mengenaskan 2 tahun yang lalu dan kini kasusnya mulai terpecahkan. Dilansir dari tribunnews.bogor.com pada Kamis 19 Oktober 2023, terkuak kejadian sebelum pembunuhan terjadi. Salah satu korban dari pembunuhan keji ini, Amalia Mustika Ratu, sempat ramah tamah dengan pelaku. Wanita yang akrab disapa Amel ini menyuguhkan pelaku pembunuhan dengan makanan ringan berupa gorengan. Hal itu diungkapkan kakak kandung korban, Yoris Raja Amrullah, yang menyebut bahwa Amel sempat pesan gorengan banyak. Amel pas kejadian malam itu pesan gorengan banyak seakan tamu banyak, ungkap pengacara Yoris Raja Amrullah, Leni Anggraini. Biasanya beli sedikit, pas malam itu mah banyak, kayaknya orang banyak, kata Leni. Ayah korban Yosef Hidayah disebut datang ke rumah korban pada malam kejadian. Kedatangan Yosef ini juga ditemani oleh Muhammad Ramdano alias Dado.
Ngeri, arwah Amelia merintih minta ampun saat merasuki wanita. Dulu ngaku dibunuh Yosef dan Mimin. Dulu sebelum kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap, pernah viral seorang wanita yang disebut dirasuki arwah Amelia Mustika Ratu, salah satunya korban. Saat itu wanita ini diyakini kerasukan tersebut mengaku dibunuh ayah dan ibunya bernama Yosef dan Mimin. Peristiwa wanita kesurupan itu sudah lama terjadi, sekitar 1 tahun lalu. 1 tahun setelahnya terungkap kebenaran bahwa salah satu pembunuh Amelia Mustika Ratu dan ibunya Tuti adalah Yosef. Hal itu terungkap setelah M. Ramadhanu alias Danu membongkar semua pelaku kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Danu merupakan keponakan Tuti, juga salah satu pelaku pembunuhan keji yang terjadi 18 Agustus 2021 lalu. Kepada polisi, Danu membeberkan pelaku-pelaku yang turut terlibat, yakni Yosef, Mimin, dan 2 anak Mimin. Dulu sebelum kasus ini terungkap, sempat viral video seorang wanita yang disebut kesurupan arwah Amelia. Video itu kini kembali viral dan ramai diperbincangkan setelah Yosef diduga kuat menjadi pelaku utama dalam pembunuhan ini. Dalam video itu terlihat seorang wanita mengenakan jilbab kuning menangis sembari bercerita. Wanita itu mengaku sebagai Amel, korban pembunuhan di Subang. Ayah kenapa jahat, kata wanita tersebut yang diketahui bernama Ina. Ini Amel yang kasus pembunuhan ibu anak ya? Kok bisa masuk ke pasien saya? Ayahnya itu namanya siapa? Tanya seorang ibu-ibu. Yosef, kata Ina. Coba mau tanya, saya juga tahu ini Teh Amel ya. Siapa bunuh Teh Amel dan Ibu Tuti? Tanya ibu-ibu tersebut. Ayah, sakit ayah sama Ibu Mimin, jangan kejar saya, ampun, kata Ina sembari berteriak. Saat itu Ina yang diduga sedang kesurupan tersebut mengaku dipukul ayahnya. Dipukul ayah sakit sama ibu Mimin, ucap Ina. Ibu Mimin istri mudanya ya, subhanallah, kata ibu-ibu di sampingnya. Kini terungkap sudah Yosef dan Mimin bersama 3 orang lain yang membunuh Amel dan Tuti. Awalnya Danu mengaku diminta Yosef untuk menemani ke TKP pada 18 Agustus 2021 di malam hari. Kala itu Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Berdiri dan menunggu di garasi rumah, Danu tiba-tiba tersentak karena mendengar teriakan Amelia sepupunya. Langsung masuk ke dalam rumah, Danu melihat Amelia dan Amel sedang disiksa dengan cara kepala yang dibenturkan ke dinding. Namun setelah mendengar teriakan dari Amel, Danu sempat masuk ke dalam dan melihat pelaku membenturkan kepala Amel ke dinding, ujar Surawan. Saat itu belum jelas siapa pelaku yang menyiksa Amelia tersebut. Danu lalu mengaku bertukar. Anak Mimin diduga siksa Amel dalam kasus Subang. Yosef lakukan ini saat putrinya sakaratul maut. Terkuak sudah peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin Mintarsi. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi, juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dia melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amelia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Jenazah Tuti dan Amel pertama kali ditemukan di bagasi mobil Alphard di garasi rumah mereka, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Pada tengah malam hampir pukul 1, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Danu itu nggak dekat sama kedua orang ini, tapi Danu ya tahulah, kata Taufan. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Setelah ambil golok mau dikasih ke Pak Yosef, diambil sama Arigi. Danu disuruh keluar lagi, alasannya untuk jaga situasi, tuturnya. Danu pun akhirnya kembali menunggu di luar rumah. Namun Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam, lihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Dalam kondisi itu, kata Danu, ia justru diberikan perintah oleh Yosef. Menurutnya, Yosef meminta Danu untuk membawa jenazah Tuti dari kamarnya ke ruang TV. Sementara itu, pengacara Yosef Hidayah, Mimin, Arigi, dan Abi, Rohman Hidayat, bersikuku bahwa kliennya bukan pelaku pembunuhan. Terkuak isi percakapan Yosef saat mengajak Danu sang keponakan sebelum menghabisi nyawa Tuti dan Amalia berstatus istri dan anaknya. Semua bermula saat Yosef menyuruh Muhammad Ramdhanu alias Danu untuk menemuinya di warung makan pecel lele dekat rumah Tuti di Dusun Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Di momen pertemuan tersebutlah Yosef menceritakan keluh kesahnya kepada Danu pada 17 Agustus 2021 malam, sekitar pukul 22. Danu diwakili pengacaranya Ahmad Taufan menyampaikan, awalnya kliennya tengah berada di warung internet dekat rumah. Saat itu Danu dihubungi langsung oleh Yosef. Dalam percakapan telepon, Yosef memerintahkan Danu untuk membantu aksinya tersebut. Pak Yosef minta dibantu, pas ditanya,
Udah bantu aja Danu, ikut aja. Danu bingung tapi karena perintah ya Danu ikut, kata Taufan. Danu lantas pulang ke rumah mengambil motor Yamaha Vega R kemudian menuju lokasi tempat Yosep berada. Gak jauh dari situ ada pecel lele, Pak Yosep sempat makan. Danu nanya lagi, bantuin naon mang? Bantuin saya aja pokoknya, tenang Danu, kata Taufan menirukan ucapan Yosep. Taufan mengungkap rupanya Yosep sudah mengutarakan niatnya terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Yosep meminta agar Danu memberikan pelajaran kepada bibi dan sepupunya itu tak lebih dari membunuh. Danu diminta tersangka Y untuk membantu memberi pelajaran. Pelajaran saja, bukan hal lebih untuk membunuh, karena sebelumnya tersangka Y ini curhat ke Danu di pecel lele katanya. Dari situlah Yosep curhat bahwa dirinya mengeluhkan soal tak lagi menjabat sebagai ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional. Selain itu penghasilannya pun tergantung dari pemberian sang istri Tuti Suhartini. Sekarang sudah tidak megang yayasan, uang dijatahi katanya. Namun nyatanya saat di rumah Amel, Danu justru melihat Tuti Suhartini sudah terkapar. Ia disebut shock ketika mendekatkan tangannya ke hidung Tuti yang sudah tak bernapas. Sedangkan jasad Amalia Mustika Ratu diangkat seorang diri oleh Yosep. Di balik tragisnya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti dan Amalia, terungkap kisah pilu Amalia Mustika Ratu atau Amel. Amalia ternyata sudah menyiapkan dana untuk rencana pernikahannya. Namun ia malah tewas dengan tragis di tangan ayah. Tragedi penemuan mayat kedua korban yang dirampas nyawanya itu membuat keluarganya terpukul. Tak terkecuali juga dirasakan oleh pacar Amalia, Diki. Diki adalah orang yang juga merasakan kesedihan ditinggal Amalia untuk selamanya. Sosok Diki dalam kasus Subang itu pun sempat dicurigai gara-gara menghapus foto-foto Amalia di akun Instagramnya. Padahal akun Amalia memang juga digunakan Diki di ponselnya. Sebagai pacar Amalia, ia pun mengaku tak pernah menyangka Amel direnggut nyawanya. Bahkan Dikilah juga orang yang terakhir berkomunikasi dengan Amalia sebelum dini hari Amalia di Rajapati. Kini Diki muncul dan mengenang perjalanan cinta dengan Amalia Mustika Ratu. Diki mengaku mengenal Amalia sejak Amalia awal masuk kampus pada 2015. Diakui Diki saat itu ia hanya baru mengenal satu sama lain saja. Mereka berada di fakultas dan prodi yang sama, manajemen bisnis, hanya saja Amalia adik kelasnya. Diki menceritakan ia mulai dekat dan resmi berpacaran dengan Amalia pada 2017. Artinya sudah 4 tahun dirinya dan Amalia menjalani hubungan. Selama mengenal Amalia, sosok Amalia di matanya adalah pacar yang baik. Menurutnya, Amalia tidak pernah menuntut apapun darinya. Saat dirinya susah, Amalia pun, kata Diki, tak pernah perhitungan masalah bayar-membayar. Kemudian Diki mengenang sosok Amalia yang paling dirindukannya adalah sifatnya yang manja. Manjanya itu sih yang paling ngangenin, soalnya bungsu juga kan, ungkap Diki. Diakui Diki, Amalia dan dirinya memang sudah ada obrolan dengan untuk menikah. Namun kata Diki, hal itu baru rencana dan belum disampaikan kepada masing-masing keluarga. Iya, sempatlah ada omongan yang nanti pengen nikah tapi belum pengen sekarang, ucap Diki mengikuti omongan Amalia. Diki mengatakan Amalia tidak terburu-buru untuk menikah karena ingin menikmati masa muda terlebih dahulu. Selain itu, kata Diki, Amalia masih memiliki pertimbangan sulit meninggalkan sang ibu, Tuti, jika dirinya kelak menikah. Amalia tidak ingin pergi meninggalkan ibunya Tuti. Namun Amalia meminta agar kelak rencana pernikahannya dengan Diki setelah Amalia berusia 25 tahun. Diki pun mengaku saat itu dirinya tak memaksa dan bahkan saling berkomitmen satu sama lain. Hingga muncul inisiatif sambil menunggu waktu dirinya dan Amel menabung untuk menikah. Setelah obrolan itu diakui Diki, ia dan Amel pun sudah mulai menabung. Diki pun mendapat cerita dari kerabat Amalia bahwa pacarnya itu sudah membuat tabungan khususnya tersebut untuk menikah. Menabung juga udah mulai, tadi diceritain sama tetehnya juga, sampai Amel udah bikin tabungan sendiri khusus buat nikah, ujarnya. Diki kembali mengenang sesaat kejadian, ia mengaku tak merasakan firasat apapun di hatinya. Namun ia mengaku mulai menyadari tanda-tanda kepergian pacarnya itu dari 4 hari sebelum Amalia menjadi korban perampasan nyawa di Subang tersebut. Diki menceritakan hari Sabtu sebelum tragedi, Rabu 18 September 2021, Amalia melakukan hal yang jarang dilakukan. Pada hari Sabtu itu Amalia sempat melakukan komunikasi video call. Padahal kata Diki, video call jarang dilakukan Amalia sebelumnya. Lantas Diki menceritakan Amalia melakukan panggilan video call pada siang hari. Saat itu Amel video call untuk memperlihatkan aktivitasnya sedang belajar mobil.
Itu tuh beliau, almarhumah itu video call di Theater Highland Resort lagi belajar mobil tiba-tiba nelpon ujarnya. Diki mengatakan saat itu Amalia bercerita dirinya belajar mobil seorang diri. Sebagai pacar ia pun mengaku khawatir saat itu dan menyarankan Amalia untuk pulang. Diketahui Amalia baru belajar mobil karena baru memiliki mobil hadiah dari yayasan atas prestasinya itu. Kini sosok Amalia Mustika Ratu di mata Diki tinggal kenangan. Kendati begitu diakuinya hingga saat ini ia merasa masih menganggap Amalia masih belum meninggal dunia. Kini kasus Subang yang merampas nyawa kekasih dan ibunya Amalia sedang diselidiki. Diki berharap kasus tersebut dapat tuntas diungkap. Diki secara penuh mempercayakan kasus ini kepada pihak kepolisian untuk mengungkap semuanya. Sosok algojo misterius dibongkar Dano eksekusi Amalia di kamar tidur. Kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak di Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu kini terus diselidiki polisi. Berbekal kesaksian Ramdano alias Dano, keponakan Tuti Suhartini, akhirnya terbongkar pelaku pembunuhan. Bahkan dalam kasus ini ada sosok algojo misterius yang terlibat. Tuti dan anaknya Amalia ditemukan tewas dalam mobil Alphard pada Rabu 18 Agustus 2021. Sebelum kejadian, Dano mengaku diminta menemani Yosep, suami Tuti, ke rumah Tuti yang ada di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. Yosep kemudian memerintahkan Dano mengambilkan golok dari dalam rumah. Setelah itu keponakan Tuti tersebut diminta menunggu di garasi. Dano kemudian mendengar teriakan dari anak Tuti, Amalia Mustika Ratu. Dano masuk ke dalam rumah dan melihat Amalia sedang dianiaya oleh pelaku lainnya. Meski begitu, serawan belum bisa menjelaskan secara rinci orang yang disebut sebagai pelaku lain ini. Pengakuan Dano hingga kini belum mau diakui Yosep. Sebelumnya diberitakan polisi penetapan 5 tersangka dalam kasus tewasnya Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu di rumah mereka di Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. 5 tersangka tersebut yaitu Yosep, Mimin, Ariki Abi yang merupakan anak Mimin, serta Ramdano alias Dado merupakan keponakan dari Tuti. Kasus ini terungkap berawal dari Dado yang menyerahkan diri ke pihak kepolisian pada Selasa 17 Oktober 2023 kepada polisi. Dado mengaku sudah lama ingin membuka kasus tersebut, tapi dirinya diancam oleh pelaku lainnya. Yosep dan Dado saat ini telah ditahan, sementara ketiga tersangka lainnya masih dalam pemeriksaan. Detik-detik Mimin bersihkan jasad Tuti dan Amalia, peran istri muda Yosef di kasus Subang terungkap. Terungkap peran Mimin, istri muda Yosef tersangka terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat. Istri muda Yosef, Mimin, ternyata sempat membersihkan jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu setelah dibunuh. Diduga hal itu dilakukan untuk menghilangkan jejak para tersangka termasuk sang istri muda. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri, kini akhirnya terungkap. Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka diparkir di garasi rumah di Subang pada 12 Agustus 2021 lalu. Kini polisi telah menetapkan 5 tersangka di balik pembunuhan tersebut. Selain Dano yang ditetapkan sebagai tersangka, kini polisi sudah menetapkan 4 tersangka lainnya. Adapun keempat orangnya itu Yosep, Mimin, Ariki Reksa, Pratama, dan Ampi. Istri Yosep ternyata berperan penting dalam kasus pembunuhan Mimin tersebut. Dalam pengakuan Dano kepada kuasa hukumnya, ternyata Mimin berperan untuk membersihkan jasad Tuti dan Amir. Hal ini disampaikan oleh managing partner law firm Akhir Syahroni mengatakan berdasarkan pengakuan Dano. Ia mengatakan berdasarkan pengakuan Dano diduga tujuan Mimin membersihkan jasad agar tidak ada jejak atau sidik jari para pelaku. Diketahui kasus ini terkuak saat Dano menyerahkan diri dan membongkar rahasia di balik pembunuhan 2 tahun yang sempat menjadi misteri. Terbaru Mimin, sang istri muda Yosef, akhirnya muncul ke publik. Ia mengaku syok dan ditetapkan sebagai tersangka. Mimin mengaku diri sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin juga menegaskan dirinya bersama kedua anaknya dan Yosef pada saat terjadi peristiwa tersebut sedang berada di rumah. Mimin dan kedua anaknya juga sama sekali tak pernah mengenal dan bertemu Dado. Lanjut Mimin, dirinya juga mengaku bersyukur sekalipun kemarin sempat ramai polisi mengepung rumahnya, namun para tetangga masih respon dengan baik. Terungkap kebaikan Amalia sebelum tewas dihabisi bersama ibunya, Tuti, dalam kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Amalia ternyata sempat bersikap ramah ke pelaku pembunuhan di Subang saat datang ke rumah. Amalia bahkan sampai pesan banyak gorengan karena tamu yang datang saat itu banyak. Namun ternyata Amalia malah dihabisi secara sadis oleh tamu yang ternyata pelaku. Belakangan publik kembali dihebohkan dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ibu dan anak ini tewas mengenaskan 2 tahun yang lalu dan kini kasusnya mulai terpecahkan. Dilansir dari tribunnewsbogor.com pada Kamis 19 Oktober 2023, terkuak kejadian sebelum pembunuhan terjadi. Salah satu korban dari pembunuhan keji ini, Amalia Mustika Ratu, sempat ramah tamah dengan pelaku. Wanita yang akrab disapa Amel ini menyuguhkan pelaku pembunuhan dengan makanan ringan berupa gorengan. Hal itu diungkapkan kakak kandung korban, Yoris Raja Amrullah, yang menyebut bahwa Amel sempat pesan gorengan banyak. Amel pas kejadian malam itu pesan gorengan banyak seakan tamu banyak, ungkap pengacara Yoris Raja Amrullah, Leni Anggraini. Biasanya beli sedikit, pas malam itu mah banyak, kayaknya orang banyak, kata Leni. Ayah korban Yosef Hidayah disebut datang ke rumah korban pada malam kejadian. Kedatangan Yosef ini juga ditemani oleh Muhammad Ramdano alias Dado.
Ngeri, arwah Amelia merintih minta ampun saat merasuki wanita. Dulu ngaku dibunuh Yosef dan Mimin. Dulu sebelum kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap, pernah viral seorang wanita yang disebut dirasuki arwah Amelia Mustika Ratu, salah satunya korban. Saat itu wanita ini yakini kerasukan tersebut mengaku dibunuh ayah dan ibunya bernama Yosef dan Mimin. Peristiwa wanita kesurupan itu sudah lama terjadi, sekitar 1 tahun lalu. 1 tahun setelahnya terungkap kebenaran bahwa salah satu pembunuh Amelia Mustika Ratu dan ibunya Tuti adalah Yosef. Hal itu terungkap setelah M. Ramadhanu alias Danu membongkar semua pelaku kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Danu merupakan keponakan Tuti, juga salah satu pelaku pembunuhan keji yang terjadi 18 Agustus 2021 lalu. Kepada polisi, Danu membeberkan pelaku-pelaku yang turut terlibat, yakni Yosef, Mimin, dan 2 anak Mimin. Dulu sebelum kasus ini terungkap, sempat viral video seorang wanita yang disebut kesurupan arwah Amelia. Video itu kini kembali viral dan ramai diperbincangkan setelah Yosef diduga kuat menjadi pelaku utama dalam pembunuhan ini. Dalam video itu terlihat seorang wanita mengenakan jilbab kuning menangis sembari bercerita. Wanita itu mengaku sebagai Amel, korban pembunuhan di Subang. Ayah kenapa jahat, kata wanita tersebut yang diketahui bernama Ina. Ini Amel yang kasus pembunuhan ibu anak ya? Kok bisa masuk ke pasien saya? Ayahnya itu namanya siapa? Tanya seorang ibu-ibu. Yosef, kata Ina. Coba mau tanya, saya juga tahu ini Teh Amel ya. Siapa bunuh Teh Amel dan Ibu Tuti? Tanya ibu-ibu tersebut. Ayah, sakit ayah sama Ibu Mimin, jangan kejar saya, ampun, kata Ina sembari berteriak. Saat itu Ina yang diduga sedang kesurupan tersebut mengaku dipukul ayahnya. Dipukul ayah sakit sama Ibu Mimin, ucap Ina. Ibu Mimin istri mudanya ya, subhanallah, kata ibu-ibu di sampingnya. Kini terungkap sudah Yosef dan Mimin bersama 3 orang lain yang membunuh Amel dan Tuti. Awalnya Danu mengaku diminta Yosef untuk menemani ke TKP pada 18 Agustus 2021 di malam hari. Kali itu Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Berdiri dan menunggu di garasi rumah, Danu tiba-tiba tersentak karena mendengar teriakan Amelia sepupunya. Langsung masuk ke dalam rumah, Danu melihat Amelia dan Amel sedang disiksa dengan cara kepala yang dibenturkan ke dinding. Namun setelah mendengar teriakan dari Amel, Danu sempat masuk ke dalam dan melihat pelaku membenturkan kepala Amel ke dinding, ujar Surawan. Saat itu belum jelas siapa pelaku yang menyiksa Amelia tersebut. Danu lalu mengaku bertugas. Anak Mimin diduga siksa Amel dalam kasus Subang. Yosef lakukan ini saat putrinya sakaratul maut. Terkuak sudah peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin Mintarsi. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dia melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Jenazah Tuti dan Amel pertama kali ditemukan di bagasi mobil Alphard di garasi rumah mereka, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Pada tengah malam hampir pukul 1, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Danu itu nggak dekat sama kedua orang ini, tapi Danu ya tahulah, kata Taufan. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Setelah ambil golok mau dikasih ke Pak Yosef, diambil sama Arigi. Danu disuruh keluar lagi, alasannya untuk jaga situasi, tuturnya. Danu pun akhirnya kembali menunggu di luar rumah. Namun Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam, lihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Dalam kondisi itu, kata Danu, ia justru diberikan perintah oleh Yosef. Menurutnya, Yosef meminta Danu untuk membawa jenazah Tuti dari kamarnya ke ruang TV. Sementara itu, pengacara Yosef Hidayah, Mimin, Arigi, dan Abi, Rohman Hidayat bersikuku bahwa kliennya bukan pelaku pembunuhan. Terkuak isi percakapan Yosef saat mengajak Danu sang keponakan sebelum menghabisi nyawa Tuti dan Amalia berstatus istri dan anaknya. Semua bermula saat Yosef menyuruh Muhammad Ramdhanu alias Danu untuk menemuinya di warung makan pecel lele dekat rumah Tuti di Dusun Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Di momen pertemuan tersebutlah Yosef menceritakan keluh kesahnya kepada Danu pada 17 Agustus 2021 malam, sekitar pukul 22. Danu diwakili pengacaranya Ahmad Taufan menyampaikan, awalnya kliennya tengah berada di warung internet dekat rumah. Saat itu Danu dihubungi langsung oleh Yosef. Dalam percakapan telepon, Yosef memerintahkan Danu untuk membantu aksinya tersebut. Pak Yosef minta dibantu, pas ditanya,
Udah bantu aja Danu, ikut aja. Danu bingung tapi karena perintah ya Danu ikut, kata Taufan. Danu lantas pulang ke rumah mengambil motor Yamaha Vega R kemudian menuju lokasi tempat Yosep berada. Gak jauh dari situ ada pecel lele. Pak Yosep sempat makan. Danu nanya lagi, bantuin naon mang? Bantuin saya aja pokoknya, tenang Danu, kata Taufan menirukan ucapan Yosep. Taufan mengungkap rupanya Yosep sudah mengutarakan niatnya terhadap Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu. Yosep meminta agar Danu memberikan pelajaran kepada bibi dan sepupunya itu tak lebih dari membunuh. Danu diminta tersangka Y untuk membantu memberi pelajaran. Pelajaran saja, bukan hal lebih untuk membunuh, karena sebelumnya tersangka Y ini curhat ke Danu di pecel lele katanya. Dari situlah Yosep curhat bahwa dirinya mengeluhkan soal tak lagi menjabat sebagai ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional. Selain itu penghasilannya pun tergantung dari pemberian sang istri Tuti Soehartini. Sekarang sudah tidak megang yayasan, uang dijatahi katanya. Namun nyatanya saat di rumah Amel, Danu justru melihat Tuti Soehartini sudah terkapar. Ia disebut shock ketika mendekatkan tangannya ke hidung Tuti yang sudah tak bernapas. Sedangkan jasad Amalia Mustika Ratu diangkat seorang diri oleh Yosep. Di balik tragisnya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti dan Amalia, terungkap kisah pilu Amalia Mustika Ratu atau Amel. Amalia ternyata sudah menyiapkan dana untuk rencana pernikahannya. Namun ia malah tewas dengan tragis di tangan ayah. Tragedi penemuan mayat kedua korban yang dirampas nyawanya itu membuat keluarganya terpukul. Tak terkecuali juga dirasakan oleh pacar Amalia, Diki. Diki adalah orang yang juga merasakan kesedihan ditinggal Amalia untuk selamanya. Sosok Diki dalam kasus Subang itu pun sempat dicurigai gara-gara menghapus foto-foto Amalia di akun Instagramnya. Padahal akun Amalia memang juga digunakan Diki di ponselnya. Sebagai pacar Amalia, ia pun mengaku tak pernah menyangka Amel direnggut nyawanya. Bahkan Dikilah juga orang yang terakhir berkomunikasi dengan Amalia sebelum dini hari Amalia di Rajapati. Kini Diki muncul dan mengenang perjalanan cinta dengan Amalia Mustika Ratu. Diki mengaku mengenal Amalia sejak Amalia awal masuk kampus pada 2015. Diakui Diki saat itu ia hanya baru mengenal satu sama lain saja. Mereka berada di fakultas dan prodi yang sama, manajemen bisnis, hanya saja Amalia adik kelasnya. Diki menceritakan ia mulai dekat dan resmi berpacaran dengan Amalia pada 2017. Artinya sudah 4 tahun dirinya dan Amalia menjalani hubungan. Selama mengenal Amalia, sosok Amalia di matanya adalah pacar yang baik. Menurutnya, Amalia tidak pernah menuntut apapun darinya. Saat dirinya susah, Amalia pun, kata Diki, tak pernah perhitungan masalah bayar-membayar. Kemudian Diki mengenang sosok Amalia yang paling dirindukannya adalah sifatnya yang manja. Manjanya itu sih yang paling ngangenin, soalnya bungsu juga kan, ungkap Diki. Diakui Diki, Amalia dan dirinya memang sudah ada obrolan dengan untuk menikah. Namun kata Diki, hal itu baru rencana dan belum disampaikan kepada masing-masing keluarga. Iya, sempatlah ada omongan yang nanti pengen nikah tapi belum pengen sekarang, ucap Diki mengikuti omongan Amalia. Diki mengatakan Amalia tidak terburu-buru untuk menikah karena ingin menikmati masa muda terlebih dahulu. Selain itu, kata Diki, Amalia masih memiliki pertimbangan sulit meninggalkan sang ibu, Tuti, jika dirinya kelak menikah. Amalia tidak ingin pergi meninggalkan ibunya Tuti. Namun Amalia meminta agar kelak rencana pernikahannya dengan Diki setelah Amalia berusia 25 tahun. Diki pun mengaku saat itu dirinya tak memaksa dan bahkan saling berkomitmen satu sama lain. Hingga muncul inisiatif sambil menunggu waktu dirinya dan Amel menabung untuk menikah. Setelah obrolan itu diakui Diki, ia dan Amel pun sudah mulai menabung. Diki pun mendapat cerita dari kerabat Amalia bahwa pacarnya itu sudah membuat tabungan khususnya tersebut untuk menikah. Menabung juga udah mulai, tadi diceritain sama tetehnya juga, sampai Amel udah bikin tabungan sendiri khusus buat nikah, ujarnya. Diki kembali mengenang sesaat kejadian, ia mengaku tak merasakan firasat apapun di hatinya. Namun ia mengaku mulai menyadari tanda-tanda kepergian pacarnya itu dari 4 hari sebelum Amalia menjadi korban perampasan nyawa di Subang tersebut. Diki menceritakan hari Sabtu sebelum tragedi, Rabu 18 September 2021, Amalia melakukan hal yang jarang dilakukan. Pada hari Sabtu itu Amalia sempat melakukan komunikasi video call. Padahal kata Diki, video call jarang dilakukan Amalia sebelumnya. Lantas Diki menceritakan Amalia melakukan panggilan video call pada siang hari. Saat itu Amel video call untuk memperlihatkan aktivitasnya sedang belajar mobil.
Itu tuh beliau, almarhumah itu video call di Ciater Highland Resort lagi belajar mobil, tiba-tiba nelpon ujarnya. Diki mengatakan saat itu Amalia bercerita dirinya belajar mobil seorang diri. Sebagai pacar, ia pun mengaku khawatir saat itu dan menyarankan Amalia untuk pulang. Diketahui Amalia baru belajar mobil karena baru memiliki mobil hadiah dari yayasan atas prestasinya itu. Kini sosok Amalia Mustika Ratu di mata Diki tinggal kenangan. Kendati begitu diakuinya hingga saat ini ia merasa masih menganggap Amalia masih belum meninggal dunia. Kini kasus Subang yang merampas nyawa kekasih dan ibunya Amalia sedang diselidiki. Diki berharap kasus tersebut dapat tuntas diungkap. Diki secara penuh mempercayakan kasus ini kepada pihak kepolisian untuk mengungkap semuanya. Sosok Algojo misterius dibongkar Dano eksekusi Amalia di kamar tidur. Kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak di Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu kini terus diselidiki polisi. Berbekal kesaksian Ramdano alias Dano, keponakan Tuti Suhartini, akhirnya terbongkar pelaku pembunuhan. Bahkan dalam kasus ini ada sosok Algojo misterius yang terlibat. Tuti dan anaknya Amalia ditemukan tewas dalam mobil Alphard pada Rabu 18 Agustus 2021. Sebelum kejadian, Dano mengaku diminta menemani Yosep, suami Tuti, ke rumah Tuti yang ada di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. Yosep kemudian memerintahkan Dano mengambilkan golok dari dalam rumah. Setelah itu keponakan Tuti tersebut diminta menunggu di garasi. Dano kemudian mendengar teriakan dari anak Tuti, Amalia Mustika Ratu. Dano masuk ke dalam rumah dan melihat Amalia sedang dianiaya oleh pelaku lainnya. Meski begitu, serawan belum bisa menjelaskan secara rinci orang yang disebut sebagai pelaku lain ini. Pengakuan Dano hingga kini belum mau diakui Yosep. Sebelumnya diberitakan polisi penetapan 5 tersangka dalam kasus tewasnya Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu di rumah mereka di Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. 5 tersangka tersebut yaitu Yosep, Mimin, Ariki Abi yang merupakan anak Mimin, serta Ramdano alias Dado merupakan keponakan dari Tuti. Kasus ini terungkap berawal dari Dado yang menyerahkan diri ke pihak kepolisian pada Selasa 17 Oktober 2023 kepada polisi. Dado mengaku sudah lama ingin mengubah kasus tersebut, tetapi dirinya diancam oleh pelaku lainnya. Yosep dan Dado saat ini telah ditahan, sementara ketiga tersangka lainnya masih dalam pemeriksaan. Detik-detik Mimin bersihkan jasad Tuti dan Amalia, peran istri muda Yosef di kasus Subang terungkap. Terungkap peran Mimin, istri muda Yosef tersangka terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat. Istri muda Yosef, Mimin, ternyata sempat membersihkan jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu setelah dibunuh. Diduga hal itu dilakukan untuk menghilangkan jejak para tersangka termasuk sang istri muda. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri, kini akhirnya terungkap. Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bekas mobil Alphard mereka diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021 lalu. Kini polisi telah menetapkan 5 tersangka di balik pembunuhan tersebut. Selain Dano yang ditetapkan sebagai tersangka, kini polisi sudah menetapkan 4 tersangka lainnya. Adapun keempat orangnya itu Yosep, Mimin, Ariki Reksa, Pratama, dan Ampi. Istri Yosep ternyata berperan penting dalam kasus pembunuhan Mimin tersebut. Dalam pengakuan Dano kepada kuasa hukumnya, ternyata Mimin berperan untuk membersihkan jasad Tuti dan Amil. Hal ini disampaikan oleh managing partner law firm Akhir Syahroni mengatakan berdasarkan pengakuan Dano. Ia mengatakan berdasarkan pengakuan Dano diduga tujuan Mimin membersihkan jasad agar tidak ada jejak atau sidik jari para pelaku. Diketahui kasus ini terkuak saat Dano menyerahkan diri dan membongkar rahasia di balik pembunuhan 2 tahun yang sempat menjadi misteri. Terbaru Mimin, sang istri muda Yosef, akhirnya muncul ke publik. Ia mengaku syok dan ditetapkan sebagai tersangka. Mimin mengaku diri sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin juga menegaskan dirinya bersama kedua anaknya dan Yosef pada saat terjadi peristiwa tersebut sedang berada di rumah. Mimin dan kedua anaknya juga sama sekali tak pernah mengenal dan bertemu Dado. Lanjut Mimin, dirinya juga mengaku bersyukur sekalipun kemarin sempat ramai polisi mengepung rumahnya, namun para tetangga masih respon dengan baik. Terungkap kebaikan Amalia sebelum tewas dihabisi bersama ibunya, Tuti, dalam kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Amalia ternyata sempat bersikap ramah ke pelaku pembunuhan di Subang saat datang ke rumah. Amalia bahkan sampai pesan banyak gorengan karena tamu yang datang saat itu banyak. Namun ternyata Amalia malah dihabisi secara sadis oleh tamu yang ternyata pelaku. Belakangan publik kembali dihebohkan dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ibu dan anak ini tewas mengenaskan 2 tahun yang lalu dan kini kasusnya mulai terpecahkan. Dilansir dari tribunnews.bogor.com pada Kamis 19 Oktober 2023, terkuak kejadian sebelum pembunuhan terjadi. Salah satu korban dari pembunuhan keji ini, Amalia Mustika Ratu, sempat ramah tamah dengan pelaku. Wanita yang akrab disapa Amel ini menyuguhkan pelaku pembunuhan dengan makanan ringan berupa gorengan. Hal itu diungkapkan kakak kandung korban, Yoris Raja Amrullah, yang menyebut bahwa Amel sempat pesan gorengan banyak. Amel pas kejadian malam itu pesan gorengan banyak seakan tamu banyak, ungkap pengacara Yoris Raja Amrullah, Leni Anggraini. Biasanya beli sedikit, pas malam itu mah banyak, kayaknya orang banyak, kata Leni. Ayah korban Yosef Hidayah disebut datang ke rumah korban pada malam kejadian. Kedatangan Yosef ini juga ditemani oleh Muhammad Ramdano alias Dado.
Ngeri, arwah Amelia merintih minta ampun saat merasuki wanita. Dulu ngaku dibunuh Yosef dan Mimin. Dulu sebelum kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap, pernah viral seorang wanita yang disebut dirasuki arwah Amelia Mustika Ratu, salah satunya korban. Saat itu wanita ini yakini kerasukan tersebut mengaku dibunuh ayah dan ibunya bernama Yosef dan Mimin. Peristiwa wanita kesurupan itu sudah lama terjadi, sekitar 1 tahun lalu. 1 tahun setelahnya terungkap kebenaran bahwa salah satu pembunuh Amelia Mustika Ratu dan ibunya Tuti adalah Yosef. Hal itu terungkap setelah M. Ramadhanu alias Danu membongkar semua pelaku kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Danu merupakan keponakan Tuti, juga salah satu pelaku pembunuhan keji yang terjadi 18 Agustus 2021 lalu. Kepada polisi, Danu membeberkan pelaku-pelaku yang turut terlibat, yakni Yosef, Mimin, dan 2 anak Mimin. Dulu sebelum kasus ini terungkap, sempat viral video seorang wanita yang disebut kesurupan arwah Amelia. Video itu kini kembali viral dan ramai diperbincangkan setelah Yosef diduga kuat menjadi pelaku utama dalam pembunuhan ini. Dalam video itu terlihat seorang wanita mengenakan jilbab kuning menangis sembari bercerita. Wanita itu mengaku sebagai Amel, korban pembunuhan di Subang. Ayah kenapa jahat, kata wanita tersebut yang diketahui bernama Ina. Ini Amel yang kasus pembunuhan ibu anak ya, kok bisa masuk ke pasien saya? Ayahnya itu namanya siapa? Tanya seorang ibu-ibu. Yosef, kata Ina. Coba mau tanya, saya juga tahu ini Teh Amel ya. Siapa bunuh Teh Amel dan Ibu Tuti? Tanya ibu-ibu tersebut. Ayah, sakit ayah sama Ibu Mimin, jangan kejar saya, ampun, kata Ina sembari berteriak. Saat itu Ina yang diduga sedang kesurupan tersebut mengaku dipukul ayahnya. Dipukul ayah sakit sama Ibu Mimin, ucap Ina. Ibu Mimin istri mudanya ya, subhanallah, kata ibu-ibu di sampingnya. Kini terungkap sudah Yosef dan Mimin bersama 3 orang lain yang membunuh Amel dan Tuti. Awalnya Danu mengaku diminta Yosef untuk menemani ke TKP pada 18 Agustus 2021 di malam hari. Kala itu Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Berdiri dan menunggu di garasi rumah, Danu tiba-tiba tersentak karena mendengar teriakan Amelia sepupunya. Langsung masuk ke dalam rumah, Danu melihat Amelia dan Amel sedang disiksa dengan cara kepala yang dibenturkan ke dinding. Namun setelah mendengar teriakan dari Amel, Danu sempat masuk ke dalam dan melihat pelaku membenturkan kepala Amel ke dinding, ujar Surawan. Saat itu belum jelas siapa pelaku yang menyiksa Amelia tersebut. Danu lalu mengaku Anak Mimin diduga siksa Amel dalam kasus Subang. Yosef lakukan ini saat putrinya sakaratul maut. Terkuak sudah peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin Mintarsi. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dia melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amelia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Jenazah Tuti dan Amel pertama kali ditemukan di bagasi mobil Alphard di garasi rumah mereka, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Pada tengah malam hampir pukul 1, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Danu itu nggak dekat sama kedua orang ini, tapi Danu ya tahulah, kata Taufan. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Setelah ambil golok mau dikasih ke Pak Yosef, diambil sama Arigi. Danu disuruh keluar lagi, alasannya untuk jaga situasi, tuturnya. Danu pun akhirnya kembali menunggu di luar rumah. Namun Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam, lihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Dalam kondisi itu, kata Danu, ia justru diberikan perintah oleh Yosef. Menurutnya, Yosef meminta Danu untuk membawa jenazah Tuti dari kamarnya ke ruang TV. Sementara itu, pengacara Yosef Hidayah, Mimin, Arigi, dan Abi, Rohman Hidayat bersikuku bahwa kliennya bukan pelaku pembunuhan. Terkuak isi percakapan Yosef saat mengajak Danu sang keponakan sebelum menghabisi nyawa Tuti dan Amalia berstatus istri dan anaknya. Semua bermula saat Yosef menyuruh Muhammad Ramdhanu alias Danu untuk menemuinya di warung makan pecel lele dekat rumah Tuti di Dusun Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Di momen pertemuan tersebutlah Yosef menceritakan keluh kesahnya kepada Danu pada 17 Agustus 2021 malam, sekitar pukul 22. Danu diwakili pengacaranya Ahmad Taufan menyampaikan, awalnya kliennya tengah berada di warung internet dekat rumah. Saat itu Danu dihubungi langsung oleh Yosef. Dalam percakapan telepon, Yosef memerintahkan Danu untuk membantu aksinya tersebut. Pak Yosef minta dibantu, pas ditanya,
Udah bantu aja Danu, ikut aja. Danu bingung tapi karena perintah ya Danu ikut, kata Taufan. Danu lantas pulang ke rumah mengambil motor Yamaha Vega R kemudian menuju lokasi tempat Yosep berada. Gak jauh dari situ ada pecel lele, Pak Yosep sempat makan. Danu nanya lagi, bantuin naon mang? Bantuin saya aja pokoknya, tenang Danu, kata Taufan menirukan ucapan Yosep. Taufan mengungkap rupanya Yosep sudah mengutarakan niatnya terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Yosep meminta agar Danu memberikan pelajaran kepada bibi dan sepupunya itu tak lebih dari membunuh. Danu diminta tersangka Y untuk membantu memberi pelajaran. Pelajaran saja, bukan hal lebih untuk membunuh, karena sebelumnya tersangka Y ini curhat ke Danu di pecel lele katanya. Dari situlah Yosep curhat bahwa dirinya mengeluhkan soal tak lagi menjabat sebagai ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional. Selain itu penghasilannya pun tergantung dari pemberian sang istri Tuti Suhartini. Sekarang sudah tidak megang yayasan, uang dijatahi katanya. Namun nyatanya saat di rumah Amel, Danu justru melihat Tuti Suhartini sudah terkapar. Ia disebut shock ketika mendekatkan tangannya ke hidung Tuti yang sudah tak bernapas. Sedangkan jasad Amalia Mustika Ratu diangkat seorang diri oleh Yosep. Di balik tragisnya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti dan Amalia, terungkap kisah pilu Amalia Mustika Ratu atau Amel. Amalia ternyata sudah menyiapkan dana untuk rencana pernikahannya. Namun ia malah tewas dengan tragis di tangan ayah. Tragedi penemuan mayat kedua korban yang dirampas nyawanya itu membuat keluarganya terpukul. Tak terkecuali juga dirasakan oleh pacar Amalia, Diki. Diki adalah orang yang juga merasakan kesedihan ditinggal Amalia untuk selamanya. Sosok Diki dalam kasus Subang itu pun sempat dicurigai gara-gara menghapus foto-foto Amalia di akun Instagramnya. Padahal akun Amalia memang juga digunakan Diki di ponselnya. Sebagai pacar Amalia, ia pun mengaku tak pernah menyangka Amel direnggut nyawanya. Bahkan Dikilah juga orang yang terakhir berkomunikasi dengan Amalia sebelum dini hari Amalia di Rajapati. Kini Diki muncul dan mengenang perjalanan cinta dengan Amalia Mustika Ratu. Diki mengaku mengenal Amalia sejak Amalia awal masuk kampus pada 2015. Diakui Diki saat itu ia hanya baru mengenal satu sama lain saja. Mereka berada di fakultas dan prodi yang sama, manajemen bisnis, hanya saja Amalia adik kelasnya. Diki menceritakan ia mulai dekat dan resmi berpacaran dengan Amalia pada 2017. Artinya sudah 4 tahun dirinya dan Amalia menjalani hubungan. Selama mengenal Amalia, sosok Amalia di matanya adalah pacar yang baik. Menurutnya, Amalia tidak pernah menuntut apapun darinya. Saat dirinya susah, Amalia pun, kata Diki, tak pernah perhitungan masalah bayar-membayar. Kemudian Diki mengenang sosok Amalia yang paling dirindukannya adalah sifatnya yang manja. Manjanya itu sih yang paling ngangenin, soalnya bungsu juga kan, ungkap Diki. Diakui Diki, Amalia dan dirinya memang sudah ada obrolan dengan untuk menikah. Namun kata Diki, hal itu baru rencana dan belum disampaikan kepada masing-masing keluarga. Iya, sempatlah ada omongan yang nanti pengen nikah tapi belum pengen sekarang, ucap Diki mengikuti omongan Amalia. Diki mengatakan Amalia tidak terburu-buru untuk menikah karena ingin menikmati masa muda terlebih dahulu. Selain itu, kata Diki, Amalia masih memiliki pertimbangan sulit meninggalkan sang ibu, Tuti, jika dirinya kelak menikah. Amalia tidak ingin pergi meninggalkan ibunya Tuti. Namun Amalia meminta agar kelak rencana pernikahannya dengan Diki setelah Amalia berusia 25 tahun. Diki pun mengaku saat itu dirinya tak memaksa dan bahkan saling berkomitmen satu sama lain. Hingga muncul inisiatif sambil menunggu waktu dirinya dan Amel menabung untuk menikah. Setelah obrolan itu, diakui Diki, ia dan Amel pun sudah mulai menabung. Diki pun mendapat cerita dari kerabat Amalia bahwa pacarnya itu sudah membuat tabungan khususnya tersebut untuk menikah. Menabung juga udah mulai, tadi diceritain sama tetehnya juga, sampai Amel udah bikin tabungan sendiri khusus buat nikah, ujarnya. Diki kembali mengenang sesaat kejadian, ia mengaku tak merasakan firasat apapun di hatinya. Namun ia mengaku mulai menyadari tanda-tanda kepergian pacarnya itu dari 4 hari sebelum Amalia menjadi korban perampasan nyawa di Subang tersebut. Diki menceritakan hari Sabtu sebelum tragedi, Rabu 18 September 2021, Amalia melakukan hal yang jarang dilakukan. Pada hari Sabtu itu, Amalia sempat melakukan komunikasi video call. Padahal kata Diki, video call jarang dilakukan Amalia sebelumnya. Lantas Diki menceritakan Amalia melakukan panggilan video call pada siang hari. Saat itu Amel video call untuk memperlihatkan aktivitasnya sedang belajar mobil.
Itu tuh beliau, almarhumah itu video call di Theater Highland Resort lagi belajar mobil tiba-tiba nelpon ujarnya. Diki mengatakan saat itu Amalia bercerita dirinya belajar mobil seorang diri. Sebagai pacar ia pun mengaku khawatir saat itu dan menyarankan Amalia untuk pulang. Diketahui Amalia baru belajar mobil karena baru memiliki mobil hadiah dari yayasan atas prestasinya itu. Kini sosok Amalia Mustika Ratu di mata Diki tinggal kenangan. Kendati begitu diakuinya hingga saat ini ia merasa masih menganggap Amalia masih belum meninggal dunia. Kini kasus Subang yang merampas nyawa kekasih dan ibunya Amalia sedang diselidiki. Diki berharap kasus tersebut dapat tuntas diungkap. Diki secara penuh mempercayakan kasus ini kepada pihak kepolisian untuk mengungkap semuanya. Sosok Algojo misterius dibongkar Dano eksekusi Amalia di kamar tidur. Kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak di Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu kini terus diselidiki polisi. Berbekal kesaksian Ramdano alias Dano, keponakan Tuti Suhartini, akhirnya terbongkar pelaku pembunuhan. Bahkan dalam kasus ini ada sosok Algojo misterius yang terlibat. Tuti dan anaknya Amalia ditemukan tewas dalam mobil Alphard pada Rabu 18 Agustus 2021. Sebelum kejadian, Dano mengaku diminta menemani Yosep, suami Tuti, ke rumah Tuti yang ada di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. Yosep kemudian memerintahkan Dano mengambilkan golok dari dalam rumah. Setelah itu keponakan Tuti tersebut diminta menunggu di garasi. Dano kemudian mendengar teriakan dari anak Tuti, Amalia Mustika Ratu. Dano masuk ke dalam rumah dan melihat Amalia sedang dianiaya oleh pelaku lainnya. Meski begitu, serawan belum bisa menjelaskan secara rinci orang yang disebut sebagai pelaku lain ini. Pengakuan Dano hingga kini belum mau diakui Yosep. Sebelumnya diberitakan polisi penetapan 5 tersangka dalam kasus tewasnya Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu di rumah mereka di Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. 5 tersangka tersebut yaitu Yosep, Mimin, Ariki Abi yang merupakan anak Mimin, serta Ramdano alias Dado merupakan keponakan dari Tuti. Kasus ini terungkap berawal dari Dado yang menyerahkan diri ke pihak kepolisian pada Selasa 17 Oktober 2023 kepada polisi. Dado mengaku sudah lama ingin membuka kasus tersebut, tetapi dirinya diancam oleh pelaku lainnya. Yosep dan Dado saat ini telah ditahan, sementara ketiga tersangka lainnya masih dalam pemeriksaan. Detik-detik Mimin bersihkan jasad Tuti dan Amalia, peran istri muda Yosef di kasus Subang terungkap. Terungkap peran Mimin, istri muda Yosef tersangka terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat. Istri muda Yosef, Mimin, ternyata sempat membersihkan jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu setelah dibunuh. Diduga hal itu dilakukan untuk menghilangkan jejak para tersangka termasuk sang istri muda. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri, kini akhirnya terungkap. Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka diparkir di garasi rumah di Subang pada 12 Agustus 2021 lalu. Kini polisi telah menetapkan 5 tersangka di balik pembunuhan tersebut. Selain Dano yang ditetapkan sebagai tersangka, kini polisi sudah menetapkan 4 tersangka lainnya. Adapun keempat orangnya itu Yosep, Mimin, Ariki Reksa, Pratama, dan Ampi. Istri Yosep ternyata berperan penting dalam kasus pembunuhan Mimin tersebut. Dalam pengakuan Dano kepada kuasa hukumnya, ternyata Mimin berperan untuk membersihkan jasad Tuti dan Amir. Hal ini disampaikan oleh managing partner law firm Akhir Syahroni mengatakan berdasarkan pengakuan Dano. Ia mengatakan berdasarkan pengakuan Dano diduga tujuan Mimin membersihkan jasad agar tidak ada jejak atau sidik jari para pelaku. Diketahui kasus ini terkuak saat Dano menyerahkan diri dan membongkar rahasia di balik pembunuhan 2 tahun yang sempat menjadi misteri. Terbaru Mimin, sang istri muda Yosef, akhirnya muncul ke publik. Ia mengaku syok dan ditetapkan sebagai tersangka. Mimin mengaku diri sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin juga menegaskan dirinya bersama kedua anaknya dan Yosef pada saat terjadi peristiwa tersebut sedang berada di rumah. Mimin dan kedua anaknya juga sama sekali tak pernah mengenal dan bertemu Dado. Lanjut Mimin, dirinya juga mengaku bersyukur sekalipun kemarin sempat ramai polisi mengepung rumahnya, namun para tetangga masih respon dengan baik. Terungkap kebaikan Amalia sebelum tewas dihabisi bersama ibunya, Tuti, dalam kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Amalia ternyata sempat bersikap ramah ke pelaku pembunuhan di Subang saat datang ke rumah. Amalia bahkan sampai pesan banyak gorengan karena tamu yang datang saat itu banyak. Namun ternyata Amalia malah dihabisi secara sadis oleh tamu yang ternyata pelaku. Belakangan publik kembali dihebohkan dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ibu dan anak ini tewas mengenaskan 2 tahun yang lalu dan kini kasusnya mulai terpecahkan. Dilansir dari tribunnews.bogor.com pada Kamis 19 Oktober 2023, terkuak kejadian sebelum pembunuhan terjadi. Salah satu korban dari pembunuhan keji ini, Amalia Mustika Ratu, sempat ramah tamah dengan pelaku. Wanita yang akrab disapa Amel ini menyuguhkan pelaku pembunuhan dengan makanan ringan berupa gorengan. Hal itu diungkapkan kakak kandung korban, Yoris Raja Amrullah, yang menyebut bahwa Amel sempat pesan gorengan banyak. Amel pas kejadian malam itu pesan gorengan banyak seakan tamu banyak, ungkap pengacara Yoris Raja Amrullah, Leni Anggraini. Biasanya beli sedikit, pas malam itu mah banyak, kayaknya orang banyak, kata Leni. Ayah korban Yosef Hidayah disebut datang ke rumah korban pada malam kejadian. Kedatangan Yosef ini juga ditemani oleh Muhammad Ramdano alias Dado.
Ngeri, arwah Amelia merintih minta ampun saat merasuki wanita. Dulu ngaku dibunuh Yosef dan Mimin. Dulu sebelum kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap, pernah viral seorang wanita yang disebut dirasuki arwah Amelia Mustika Ratu, salah satunya korban. Saat itu wanita ini yakini kerasukan tersebut mengaku dibunuh ayah dan ibunya bernama Yosef dan Mimin. Peristiwa wanita kesurupan itu sudah lama terjadi, sekitar 1 tahun lalu. 1 tahun setelahnya terungkap kebenaran bahwa salah satu pembunuh Amelia Mustika Ratu dan ibunya Tuti adalah Yosef. Hal itu terungkap setelah M. Ramadhanu alias Danu membongkar semua pelaku kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Danu merupakan keponakan Tuti, juga salah satu pelaku pembunuhan keji yang terjadi 18 Agustus 2021 lalu. Kepada polisi, Danu membeberkan pelaku-pelaku yang turut terlibat, yakni Yosef, Mimin, dan 2 anak Mimin. Dulu sebelum kasus ini terungkap, sempat viral video seorang wanita yang disebut kesurupan arwah Amelia. Video itu kini kembali viral dan ramai diperbincangkan setelah Yosef diduga kuat menjadi pelaku utama dalam pembunuhan ini. Dalam video itu terlihat seorang wanita mengenakan jilbab kuning menangis sembari bercerita. Wanita itu mengaku sebagai Amel, korban pembunuhan di Subang. Ayah kenapa jahat, kata wanita tersebut yang diketahui bernama Ina. Ini Amel yang kasus pembunuhan ibu anak ya, kok bisa masuk ke pasien saya? Ayahnya itu namanya siapa? Tanya seorang ibu-ibu. Yosef, kata Ina. Coba mau tanya, saya juga tahu ini Teh Amel ya. Siapa bunuh Teh Amel dan Ibu Tuti? Tanya ibu-ibu tersebut. Ayah, sakit ayah sama Ibu Mimin, jangan kejar saya, ampun, kata Ina sembari berteriak. Saat itu Ina yang diduga sedang kesurupan tersebut mengaku dipukul ayahnya. Dipukul ayah sakit sama ibu Mimin, ucap Ina. Ibu Mimin istri mudanya ya, subhanallah, kata ibu-ibu di sampingnya. Kini terungkap sudah Yosef dan Mimin bersama 3 orang lain yang membunuh Amel dan Tuti. Awalnya Danu mengaku diminta Yosef untuk menemani ke TKP pada 18 Agustus 2021 di malam hari. Kala itu Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Berdiri dan menunggu di garasi rumah, Danu tiba-tiba tersentak karena mendengar teriakan Amelia sepupunya. Langsung masuk ke dalam rumah, Danu melihat Amelia dan Amel sedang disiksa dengan cara kepalanya dibenturkan ke dinding. Namun setelah mendengar teriakan dari Amel, Danu sempat masuk ke dalam dan melihat pelaku membenturkan kepala Amel ke dinding, ujar Surawan. Saat itu belum jelas siapa pelaku yang menyiksa Amelia tersebut. Danu lalu mengaku bertugas. Anak Mimin diduga siksa Amel dalam kasus Subang. Yosef lakukan ini saat putrinya sakaratul maut. Terkuak sudah peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin Mintarsi. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi, juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dia melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Jenazah Tuti dan Amel pertama kali ditemukan di bagasi mobil Alphard di garasi rumah mereka, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Pada tengah malam hampir pukul 1, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Danu itu nggak dekat sama kedua orang ini, tapi Danu ya tahulah, kata Taufan. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Setelah ambil golok mau dikasih ke Pak Yosef, diambil sama Arigi. Danu disuruh keluar lagi, alasannya untuk jaga situasi, tuturnya. Danu pun akhirnya kembali menunggu di luar rumah. Namun Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam, lihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Dalam kondisi itu, kata Danu, ia justru diberikan perintah oleh Yosef. Menurutnya, Yosef meminta Danu untuk membawa jenazah Tuti dari kamarnya ke ruang TV. Sementara itu, pengacara Yosef Hidayah, Mimin, Arigi, dan Abi, Rohman Hidayat, bersikuku bahwa kliennya bukan pelaku pembunuhan. Terkuak isi percakapan Yosef saat mengajak Danu sang keponakan sebelum menghabisi nyawa Tuti dan Amalia berstatus istri dan anaknya. Semua bermula saat Yosef menyuruh Muhammad Ramdhanu alias Danu untuk menemuinya di warung makan pecel lele dekat rumah Tuti di Dusun Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Di momen pertemuan tersebutlah Yosef menceritakan keluh kesahnya kepada Danu pada 17 Agustus 2021 malam, sekitar pukul 22. Danu diwakili pengacaranya Ahmad Taufan menyampaikan, awalnya kliennya tengah berada di warung internet dekat rumah. Saat itu Danu dihubungi langsung oleh Yosef. Dalam percakapan telepon, Yosef memerintahkan Danu untuk membantu aksinya tersebut. Pak Yosef minta dibantu, pas ditanya,
Udah bantu aja Danu, ikut aja. Danu bingung tapi karena perintah ya Danu ikut, kata Taufan. Danu lantas pulang ke rumah mengambil motor Yamaha Vega R kemudian menuju lokasi tempat Yosep berada. Gak jauh dari situ ada pecel lele, Pak Yosep sempat makan. Danu nanya lagi, bantuin naon mang? Bantuin saya aja pokoknya, tenang Danu, kata Taufan menirukan ucapan Yosep. Taufan mengungkap rupanya Yosep sudah mengutarakan niatnya terhadap Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu. Yosep meminta agar Danu memberikan pelajaran kepada bibi dan sepupunya itu tak lebih dari membunuh. Danu diminta tersangka Y untuk membantu memberi pelajaran. Pelajaran saja, bukan hal lebih untuk membunuh, karena sebelumnya tersangka Y ini curhat ke Danu di pecel lele katanya. Dari situlah Yosep curhat bahwa dirinya mengeluhkan soal tak lagi menjabat sebagai ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional. Selain itu penghasilannya pun tergantung dari pemberian sang istri Tuti Soehartini. Sekarang sudah tidak megang yayasan, uang dijatahi katanya. Namun nyatanya saat di rumah Amel, Danu justru melihat Tuti Soehartini sudah terkapar. Ia disebut shock ketika mendekatkan tangannya ke hidung Tuti yang sudah tak bernapas. Sedangkan jasad Amalia Mustika Ratu diangkat seorang diri oleh Yosep. Di balik tragisnya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti dan Amalia, terungkap kisah pilu Amalia Mustika Ratu atau Amel. Amalia ternyata sudah menyiapkan dana untuk rencana pernikahannya. Namun ia malah tewas dengan tragis di tangan ayah. Tragedi penemuan mayat kedua korban yang dirampas nyawanya itu membuat keluarganya terpukul. Tak terkecuali juga dirasakan oleh pacar Amalia, Diki. Diki adalah orang yang juga merasakan kesedihan ditinggal Amalia untuk selamanya. Sosok Diki dalam kasus Subang itu pun sempat dicurigai gara-gara menghapus foto-foto Amalia di akun Instagramnya. Padahal akun Amalia memang juga digunakan Diki di ponselnya. Sebagai pacar Amalia, ia pun mengaku tak pernah menyangka Amel direnggut nyawanya. Bahkan Dikilah juga orang yang terakhir berkomunikasi dengan Amalia sebelum dini hari Amalia di Rajapati. Kini Diki muncul dan mengenang perjalanan cinta dengan Amalia Mustika Ratu. Diki mengaku mengenal Amalia sejak Amalia awal masuk kampus pada 2015. Diakui Diki saat itu ia hanya baru mengenal satu sama lain saja. Mereka berada di fakultas dan prodi yang sama, manajemen bisnis, hanya saja Amalia adik kelasnya. Diki menceritakan ia mulai dekat dan resmi berpacaran dengan Amalia pada 2017. Artinya sudah 4 tahun dirinya dan Amalia menjalani hubungan. Selama mengenal Amalia, sosok Amalia di matanya adalah pacar yang baik. Menurutnya, Amalia tidak pernah menuntut apapun darinya. Saat dirinya susah, Amalia pun, kata Diki, tak pernah perhitungan masalah bayar-membayar. Kemudian Diki mengenang sosok Amalia yang paling dirindukannya adalah sifatnya yang manja. Manjanya itu sih yang paling ngangenin, soalnya bungsu juga kan, ungkap Diki. Diakui Diki, Amalia dan dirinya memang sudah ada obrolan dengan untuk menikah. Namun kata Diki, hal itu baru rencana dan belum disampaikan kepada masing-masing keluarga. Iya, sempatlah ada omongan yang nanti pengen nikah tapi belum pengen sekarang, ucap Diki mengikuti omongan Amalia. Diki mengatakan Amalia tidak terburu-buru untuk menikah karena ingin menikmati masa muda terlebih dahulu. Selain itu, kata Diki, Amalia masih memiliki pertimbangan sulit meninggalkan sang ibu, Tuti, jika dirinya kelak menikah. Amalia tidak ingin pergi meninggalkan ibunya Tuti. Namun Amalia meminta agar kelak rencana pernikahannya dengan Diki setelah Amalia berusia 25 tahun. Diki pun mengaku saat itu dirinya tak memaksa dan bahkan saling berkomitmen satu sama lain. Hingga muncul inisiatif sambil menunggu waktu dirinya dan Amel menabung untuk menikah. Setelah obrolan itu diakui Diki, ia dan Amel pun sudah mulai menabung. Diki pun mendapat cerita dari kerabat Amalia bahwa pacarnya itu sudah membuat tabungan khususnya tersebut untuk menikah. Menabung juga udah mulai, tadi diceritain sama tetehnya juga, sampai Amel udah bikin tabungan sendiri khusus buat nikah, ujarnya. Diki kembali mengenang sesaat kejadian, ia mengaku tak merasakan firasat apapun di hatinya. Namun ia mengaku mulai menyadari tanda-tanda kepergian pacarnya itu dari 4 hari sebelum Amalia menjadi korban perampasan nyawa di Subang tersebut. Diki menceritakan hari Sabtu sebelum tragedi, Rabu 18 September 2021, Amalia melakukan hal yang jarang dilakukan. Pada hari Sabtu itu Amalia sempat melakukan komunikasi video call. Padahal kata Diki, video call jarang dilakukan Amalia sebelumnya. Lantas Diki menceritakan Amalia melakukan panggilan video call pada siang hari. Saat itu Amel video call untuk memperlihatkan aktivitasnya sedang belajar mobil.
Itu tuh beliau, almarhumah itu video call di Theater Highland Resort lagi belajar mobil tiba-tiba nelpon ujarnya. Diki mengatakan saat itu Amalia bercerita dirinya belajar mobil seorang diri. Sebagai pacar ia pun mengaku khawatir saat itu dan menyarankan Amalia untuk pulang. Diketahui Amalia baru belajar mobil karena baru memiliki mobil hadiah dari yayasan atas prestasinya itu. Kini sosok Amalia Mustika Ratu di mata Diki tinggal kenangan. Kendati begitu diakuinya hingga saat ini ia merasa masih menganggap Amalia masih belum meninggal dunia. Kini kasus Subang yang merampas nyawa kekasih dan ibunya Amalia sedang diselidiki. Diki berharap kasus tersebut dapat tuntas diungkap. Diki secara penuh mempercayakan kasus ini kepada pihak kepolisian untuk mengungkap semuanya. Sosok algojo misterius dibongkar Dano eksekusi Amalia di kamar tidur. Kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak di Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu kini terus diselidiki polisi. Berbekal kesaksian Ramdano alias Dano, keponakan Tuti Suhartini, akhirnya terbongkar pelaku pembunuhan. Bahkan dalam kasus ini ada sosok algojo misterius yang terlibat. Tuti dan anaknya Amalia ditemukan tewas dalam mobil Alphard pada Rabu 18 Agustus 2021. Sebelum kejadian, Dano mengaku diminta menemani Yosep, suami Tuti, ke rumah Tuti yang ada di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. Yosep kemudian memerintahkan Dano mengambilkan golok dari dalam rumah. Setelah itu keponakan Tuti tersebut diminta menunggu di garasi. Dan kemudian mendengar teriakan dari anak Tuti, Amalia Mustika Ratu. Dano masuk ke dalam rumah dan melihat Amalia sedang dianiaya oleh pelaku lainnya. Meski begitu, serawan belum bisa menjelaskan secara rinci orang yang disebut sebagai pelaku lain ini. Pengakuan Dano hingga kini belum mau diakui Yosep. Sebelumnya diberitakan polisi penetapan 5 tersangka dalam kasus tewasnya Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu di rumah mereka di Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. 5 tersangka tersebut yaitu Yosep, Mimin, Ariki Abi yang merupakan anak Mimin, serta Ramdano alias Dado merupakan keponakan dari Tuti. Kasus ini terungkap berawal dari Dado yang menyerahkan diri ke pihak kepolisian pada Selasa 17 Oktober 2023 kepada polisi. Dado mengaku sudah lama ingin membuka kasus tersebut, tetapi dirinya diancam oleh pelaku lainnya. Yosep dan Dado saat ini telah ditahan, sementara ketiga tersangka lainnya masih dalam pemeriksaan. Detik-detik Mimin bersihkan jasad Tuti dan Amalia, peran istri muda Yosef di kasus Subang terungkap. Terungkap peran Mimin, istri muda Yosef tersangka terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat. Istri muda Yosef, Mimin, ternyata sempat membersihkan jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu setelah dibunuh. Diduga hal itu dilakukan untuk menghilangkan jejak para tersangka termasuk sang istri muda. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri, kini akhirnya terungkap. Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka diparkir di garasi rumah di Subang pada 12 Agustus 2021 lalu. Kini polisi telah menetapkan 5 tersangka di balik pembunuhan tersebut. Selain Dano yang ditetapkan sebagai tersangka, kini polisi sudah menetapkan 4 tersangka lainnya. Adapun keempat orangnya itu Yosep, Mimin, Ariki Reksa, Pratama, dan Ampi. Istri Yosep ternyata berperan penting dalam kasus pembunuhan Mimin tersebut. Dalam pengakuan Dano kepada kuasa hukumnya, ternyata Mimin berperan untuk membersihkan jasad Tuti dan Amir. Hal ini disampaikan oleh managing partner law firm Akhir Syahroni mengatakan berdasarkan pengakuan Dano. Ia mengatakan berdasarkan pengakuan Dano diduga tujuan Mimin membersihkan jasad agar tidak ada jejak atau sidik jari para pelaku. Diketahui kasus ini terkuak saat Dano menyerahkan diri dan membongkar rahasia di balik pembunuhan 2 tahun yang sempat menjadi misteri. Terbaru Mimin, sang istri muda Yosef, akhirnya muncul ke publik. Ia mengaku syok dan ditetapkan sebagai tersangka. Mimin mengaku diri sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin juga menegaskan dirinya bersama kedua anaknya dan Yosef pada saat terjadi peristiwa tersebut sedang berada di rumah. Mimin dan kedua anaknya juga sama sekali tak pernah mengenal dan bertemu Dado. Lanjut Mimin, dirinya juga mengaku bersyukur sekalipun kemarin sempat ramai polisi mengepung rumahnya, namun para tetangga masih respon dengan baik. Terungkap kebaikan Amalia sebelum tewas dihabisi bersama ibunya, Tuti, dalam kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Amalia ternyata sempat bersikap ramah ke pelaku pembunuhan di Subang saat datang ke rumah. Amalia bahkan sampai pesan banyak gorengan karena tamu yang datang saat itu banyak. Namun ternyata Amalia malah dihabisi secara sadis oleh tamu yang ternyata pelaku. Belakangan publik kembali dihebohkan dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ibu dan anak ini tewas mengenaskan 2 tahun yang lalu dan kini kasusnya mulai terpecahkan. Dilansir dari tribunnews.bogor.com pada Kamis 19 Oktober 2023, terkuak kejadian sebelum pembunuhan terjadi. Salah satu korban dari pembunuhan keji ini, Amalia Mustika Ratu, sempat ramah tamah dengan pelaku. Wanita yang akrab disapa Amel ini menyuguhkan pelaku pembunuhan dengan makanan ringan berupa gorengan. Hal itu diungkapkan kakak kandung korban, Yoris Raja Amrullah, yang menyebut bahwa Amel sempat pesan gorengan banyak. Amel pas kejadian malam itu pesan gorengan banyak seakan tamu banyak, ungkap pengacara Yoris Raja Amrullah, Leni Anggraini. Biasanya beli sedikit, pas malam itu mah banyak, kayaknya orang banyak, kata Leni. Ayah korban Yosef Hidayah disebut datang ke rumah korban pada malam kejadian. Kedatangan Yosef ini juga ditemani oleh Muhammad Ramdano alias Dado.
Ngeri, arwah Amelia merintih minta ampun saat merasuki wanita. Dulu ngaku dibunuh Yosef dan Mimin. Dulu sebelum kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap, pernah viral seorang wanita yang disebut dirasuki arwah Amelia Mustika Ratu, salah satunya korban. Saat itu wanita ini yakini kerasukan tersebut mengaku dibunuh ayah dan ibunya bernama Yosef dan Mimin. Peristiwa wanita kesurupan itu sudah lama terjadi, sekitar 1 tahun lalu. 1 tahun setelahnya terungkap kebenaran bahwa salah satu pembunuh Amelia Mustika Ratu dan ibunya Tuti adalah Yosef. Hal itu terungkap setelah M. Ramadhanu alias Danu membongkar semua pelaku kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Danu merupakan keponakan Tuti, juga salah satu pelaku pembunuhan keji yang terjadi 18 Agustus 2021 lalu. Kepada polisi, Danu membeberkan pelaku-pelaku yang turut terlibat, yakni Yosef, Mimin, dan 2 anak Mimin. Dulu sebelum kasus ini terungkap, sempat viral video seorang wanita yang disebut kesurupan arwah Amelia. Video itu kini kembali viral dan ramai diperbincangkan setelah Yosef diduga kuat menjadi pelaku utama dalam pembunuhan ini. Dalam video itu terlihat seorang wanita mengenakan jilbab kuning menangis sembari bercerita. Wanita itu mengaku sebagai Amel, korban pembunuhan di Subang. Ayah kenapa jahat, kata wanita tersebut yang diketahui bernama Ina. Ini Amel yang kasus pembunuhan ibu anak ya, kok bisa masuk ke pasien saya? Ayahnya itu namanya siapa? Tanya seorang ibu-ibu. Yosef, kata Ina. Coba mau tanya, saya juga tahu ini Teh Amel ya. Siapa bunuh Teh Amel dan Ibu Tuti? Tanya ibu-ibu tersebut. Ayah, sakit ayah sama Ibu Mimin, jangan kejar saya, ampun, kata Ina sembari berteriak. Saat itu Ina yang diduga sedang kesurupan tersebut mengaku dipukul ayahnya. Dipukul ayah sakit sama Ibu Mimin, ucap Ina. Ibu Mimin istri mudanya ya, subhanallah, kata ibu-ibu di sampingnya. Kini terungkap sudah Yosef dan Mimin bersama 3 orang lain yang membunuh Amel dan Tuti. Awalnya Danu mengaku diminta Yosef untuk menemani ke TKP pada 18 Agustus 2021 di malam hari. Kala itu Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Berdiri dan menunggu di garasi rumah, Danu tiba-tiba tersentak karena mendengar teriakan Amelia sepupunya. Langsung masuk ke dalam rumah, Danu melihat Amelia dan Amel sedang disiksa dengan cara kepalanya dibenturkan ke dinding. Namun setelah mendengar teriakan dari Amel, Danu sempat masuk ke dalam dan melihat pelaku membenturkan kepala Amel ke dinding, ujar Surawan. Saat itu belum jelas siapa pelaku yang menyiksa Amelia tersebut. Danu lalu mengaku bertugas. Anak Mimin diduga siksa Amel dalam kasus Subang. Yosef lakukan ini saat putrinya sakaratul maut. Terkuak sudah peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin bin Tarsi. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dia melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amelia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Jenazah Tuti dan Amel pertama kali ditemukan di bagasi mobil Alphard di garasi rumah mereka, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Pada tengah malam hampir pukul 1, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Danu itu gak dekat sama kedua orang ini, tapi Danu ya tahulah, kata Taufan. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Setelah ambil golok mau dikasih ke Pak Yosef, diambil sama Arigi. Danu disuruh keluar lagi, alasannya untuk jaga situasi, tuturnya. Danu pun akhirnya kembali menunggu di luar rumah. Namun Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam, lihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Dalam kondisi itu, kata Danu, ia justru diberikan perintah oleh Yosef. Menurutnya, Yosef meminta Danu untuk membawa jenazah Tuti dari kamarnya ke ruang TV. Sementara itu, pengacara Yosef Hidayah, Mimin, Arigi, dan Abi, Rohman Hidayat bersikuku bahwa kliennya bukan pelaku pembunuhan. Terkuak isi percakapan Yosef saat mengajak Danu sang keponakan sebelum menghabisi nyawa Tuti dan Amalia berstatus istri dan anaknya. Semua bermula saat Yosef menyuruh Muhammad Ramdhanu alias Danu untuk menemuinya di warung makan pecel lele dekat rumah Tuti di Dusun Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Di momen pertemuan tersebutlah Yosef menceritakan keluh kesahnya kepada Danu pada 17 Agustus 2021 malam, sekitar pukul 22. Danu diwakili pengacaranya Ahmad Taufan menyampaikan, awalnya kliennya tengah berada di warung internet dekat rumah. Saat itu Danu dihubungi langsung oleh Yosef. Dalam percakapan telepon, Yosef memerintahkan Danu untuk membantu aksinya tersebut. Pak Yosef minta dibantu, pas ditanya,
Udah bantu aja Danu, ikut aja. Danu bingung tapi karena perintah ya Danu ikut, kata Taufan. Danu lantas pulang ke rumah mengambil motor Yamaha Vega R kemudian menuju lokasi tempat Yosep berada. Gak jauh dari situ ada pecel lele, Pak Yosep sempat makan. Danu nanya lagi, bantuin naon mang? Bantuin saya aja pokoknya, tenang Danu, kata Taufan menirukan ucapan Yosep. Taufan mengungkap rupanya Yosep sudah mengutarakan niatnya terhadap Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu. Yosep meminta agar Danu memberikan pelajaran kepada bibi dan sepupunya itu tak lebih dari membunuh. Danu diminta tersangka Y untuk membantu memberi pelajaran. Pelajaran saja, bukan hal lebih untuk membunuh, karena sebelumnya tersangka Y ini curhat ke Danu di pecel lele katanya. Dari situlah Yosep curhat bahwa dirinya mengeluhkan soal tak lagi menjabat sebagai ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional. Selain itu penghasilannya pun tergantung dari pemberian sang istri Tuti Soehartini. Sekarang sudah tidak megang yayasan, uang dijatahi katanya. Namun nyatanya saat di rumah Amel, Danu justru melihat Tuti Soehartini sudah terkapar. Ia disebut shock ketika mendekatkan tangannya ke hidung Tuti yang sudah tak bernapas. Sedangkan jasad Amalia Mustika Ratu diangkat seorang diri oleh Yosep. Di balik tragisnya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti dan Amalia, terungkap kisah pilu Amalia Mustika Ratu atau Amel. Amalia ternyata sudah menyiapkan dana untuk rencana pernikahannya. Namun ia malah tewas dengan tragis di tangan ayah. Tragedi penemuan mayat kedua korban yang dirampas nyawanya itu membuat keluarganya terpukul. Tak terkecuali juga dirasakan oleh pacar Amalia, Diki. Diki adalah orang yang juga merasakan kesedihan ditinggal Amalia untuk selamanya. Sosok Diki dalam kasus Subang itu pun sempat dicurigai gara-gara menghapus foto-foto Amalia di akun Instagramnya. Padahal akun Amalia memang juga digunakan Diki di ponselnya. Sebagai pacar Amalia, ia pun mengaku tak pernah menyangka Amel direnggut nyawanya. Bahkan Dikilah juga orang yang terakhir berkomunikasi dengan Amalia sebelum dini hari Amalia di Rajapati. Kini Diki muncul dan mengenang perjalanan cinta dengan Amalia Mustika Ratu. Diki mengaku mengenal Amalia sejak Amalia awal masuk kampus pada 2015. Diakui Diki saat itu ia hanya baru mengenal satu sama lain saja. Mereka berada di fakultas dan prodi yang sama, manajemen bisnis, hanya saja Amalia adik kelasnya. Diki menceritakan ia mulai dekat dan resmi berpacaran dengan Amalia pada 2017. Artinya sudah 4 tahun dirinya dan Amalia menjalani hubungan. Selama mengenal Amalia, sosok Amalia di matanya adalah pacar yang baik. Menurutnya, Amalia tidak pernah menuntut apapun darinya. Saat dirinya susah, Amalia pun, kata Diki, tak pernah perhitungan masalah bayar-membayar. Kemudian Diki mengenang sosok Amalia yang paling dirindukannya adalah sifatnya yang manja. Manjanya itu sih yang paling ngangenin, soalnya bungsu juga kan, ungkap Diki. Diakui Diki, Amalia dan dirinya memang sudah ada obrolan dengan untuk menikah. Namun kata Diki, hal itu baru rencana dan belum disampaikan kepada masing-masing keluarga. Iya, sempatlah ada omongan yang nanti pengen nikah tapi belum pengen sekarang, ucap Diki mengikuti omongan Amalia. Diki mengatakan Amalia tidak terburu-buru untuk menikah karena ingin menikmati masa muda terlebih dahulu. Selain itu, kata Diki, Amalia masih memiliki pertimbangan sulit meninggalkan sang ibu, Tuti, jika dirinya kelak menikah. Amalia tidak ingin pergi meninggalkan ibunya Tuti. Namun Amalia meminta agar kelak rencana pernikahannya dengan Diki setelah Amalia berusia 25 tahun. Diki pun mengaku saat itu dirinya tak memaksa dan bahkan saling berkomitmen satu sama lain. Hingga muncul inisiatif sambil menunggu waktu dirinya dan Amel menabung untuk menikah. Setelah obrolan itu diakui Diki, ia dan Amel pun sudah mulai menabung. Diki pun mendapat cerita dari kerabat Amalia bahwa pacarnya itu sudah membuat tabungan khususnya tersebut untuk menikah. Menabung juga udah mulai, tadi diceritain sama tetehnya juga, sampai Amel udah bikin tabungan sendiri khusus buat nikah, ujarnya. Diki kembali mengenang sesaat kejadian, ia mengaku tak merasakan firasat apapun di hatinya. Namun ia mengaku mulai menyadari tanda-tanda kepergian pacarnya itu dari 4 hari sebelum Amalia menjadi korban perampasan nyawa di Subang tersebut. Diki menceritakan hari Sabtu sebelum tragedi, Rabu 18 September 2021, Amalia melakukan hal yang jarang dilakukan. Pada hari Sabtu itu Amalia sempat melakukan komunikasi video call. Padahal kata Diki, video call jarang dilakukan Amalia sebelumnya. Lantas Diki menceritakan Amalia melakukan panggilan video call pada siang hari. Saat itu Amel video call untuk memperlihatkan aktivitasnya sedang belajar mobil.
Itu tuh beliau, almarhumah itu video call di Ciater Highland Resort lagi belajar mobil tiba-tiba nelpon ujarnya. Diki mengatakan saat itu Amalia bercerita dirinya belajar mobil seorang diri. Sebagai pacar ia pun mengaku khawatir saat itu dan menyarankan Amalia untuk pulang. Diketahui Amalia baru belajar mobil karena baru memiliki mobil hadiah dari yayasan atas prestasinya itu. Kini sosok Amalia Mustika Ratu di mata Diki tinggal kenangan. Kendati begitu diakuinya hingga saat ini ia merasa masih menganggap Amalia masih belum meninggal dunia. Kini kasus Subang yang merampas nyawa kekasih dan ibunya Amalia sedang diselidiki. Diki berharap kasus tersebut dapat tuntas diungkap. Diki secara penuh mempercayakan kasus ini kepada pihak kepolisian untuk mengungkap semuanya. Sosok Algojo misterius dibongkar Dano eksekusi Amalia di kamar tidur. Kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak di Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu kini terus diselidiki polisi. Berbekal kesaksian Ramdano alias Dano keponakan Tuti Suhartini akhirnya terbongkar pelaku pembunuhan. Bahkan dalam kasus ini ada sosok Algojo misterius yang terlibat. Tuti dan anaknya Amalia ditemukan tewas dalam mobil Alphard pada Rabu 18 Agustus 2021. Sebelum kejadian, Dano mengaku diminta menemani Yosep, suami Tuti, ke rumah Tuti yang ada di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. Yosep kemudian memerintahkan Dano mengambilkan golok dari dalam rumah. Setelah itu keponakan Tuti tersebut diminta menunggu di garasi. Dano kemudian mendengar teriakan dari anak Tuti, Amalia Mustika Ratu. Dano masuk ke dalam rumah dan melihat Amalia sedang dianiaya oleh pelaku lainnya. Meski begitu, serawan belum bisa menjelaskan secara rinci orang yang disebut sebagai pelaku lain ini. Pengakuan Dano hingga kini belum mau diakui Yosep. Sebelumnya diberitakan polisi penetapan 5 tersangka dalam kasus tewasnya Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu di rumah mereka di Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. 5 tersangka tersebut yaitu Yosep, Mimin, Ariki Abi yang merupakan anak Mimin, serta Ramdano alias Dado merupakan keponakan dari Tuti. Kasus ini terungkap berawal dari Dado yang menyerahkan diri ke pihak kepolisian pada Selasa 17 Oktober 2023 kepada polisi. Dado mengaku sudah lama ingin mengubah kasus tersebut, tetapi dirinya diancam oleh pelaku lainnya. Yosep dan Dado saat ini telah ditahan, sementara ketiga tersangka lainnya masih dalam pemeriksaan. Detik-detik Mimin bersihkan jasad Tuti dan Amalia, peran istri muda Yosef di kasus Subang terungkap. Terungkap peran Mimin, istri muda Yosef tersangka terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat. Istri muda Yosef, Mimin, ternyata sempat membersihkan jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu setelah dibunuh. Diduga hal itu dilakukan untuk menghilangkan jejak para tersangka termasuk sang istri muda. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri, kini akhirnya terungkap. Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021 lalu. Kini polisi telah menetapkan 5 tersangka di balik pembunuhan tersebut. Selain Dano yang ditetapkan sebagai tersangka, kini polisi sudah menetapkan 4 tersangka lainnya. Adapun keempat orangnya itu Yosep, Mimin, Ariki Reksa, Pratama, dan Ampi. Istri-istri Yosep ternyata berperan penting dalam kasus pembunuhan Mimin tersebut. Dalam pengakuan Dano kepada kuasa hukumnya, ternyata Mimin berperan untuk membersihkan jasad Tuti dan Amir. Hal ini disampaikan oleh managing partner law firm Ahir Syahroni mengatakan berdasarkan pengakuan Dano. Ia mengatakan berdasarkan pengakuan Dano diduga tujuan Mimin membersihkan jasad agar tidak ada jejak atau sidik jari para pelaku. Diketahui kasus ini terkuak saat Dano menyerahkan diri dan membongkar rahasia di balik pembunuhan 2 tahun yang sempat menjadi misteri. Terbaru Mimin, sang istri muda Yosef, akhirnya muncul ke publik. Ia mengaku syok dan ditetapkan sebagai tersangka. Mimin mengaku diri sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin juga menegaskan dirinya bersama kedua anaknya dan Yosef pada saat terjadi peristiwa tersebut sedang berada di rumah. Mimin dan kedua anaknya juga sama sekali tak pernah mengenal dan bertemu Dado. Lanjut Mimin, dirinya juga mengaku bersyukur sekalipun kemarin sempat ramai polisi mengepung rumahnya, namun para tetangga masih respon dengan baik. Terungkap kebaikan Amalia sebelum tewas dihabisi bersama ibunya, Tuti, dalam kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Amalia ternyata sempat bersikap ramah ke pelaku pembunuhan di Subang saat datang ke rumah. Amalia bahkan sampai pesan banyak gorengan karena tamu yang datang saat itu banyak. Namun ternyata Amalia malah dihabisi secara sadis oleh tamu yang ternyata pelaku. Belakangan publik kembali dihebohkan dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ibu dan anak ini tewas mengenaskan 2 tahun yang lalu dan kini kasusnya mulai terpecahkan. Dilansir dari tribunjusbogor.com pada Kamis 19 Oktober 2023, terkuak kejadian sebelum pembunuhan terjadi. Salah satu korban dari pembunuhan keji ini, Amalia Mustika Ratu, sempat ramah tamah dengan pelaku. Wanita yang akrab disapa Amel ini menyuguhkan pelaku pembunuhan dengan makanan ringan berupa gorengan. Hal itu diungkapkan kakak kandung korban, Yoris Raja Amrullah, yang menyebut bahwa Amel sempat pesan gorengan banyak. Amel pas kejadian malam itu pesan gorengan banyak seakan tamu banyak, ungkap pengacara Yoris Raja Amrullah, Leni Anggraini. Biasanya beli sedikit, pas malam itu mah banyak, kayaknya orang banyak, kata Leni. Ayah korban Yosef Hidayah disebut datang ke rumah korban pada malam kejadian. Kedatangan Yosef ini juga ditemani oleh Muhammad Ramdano alias Dado.
Ngeri, arwah Amelia merintih minta ampun saat merasuki wanita. Dulu ngaku dibunuh Yosef dan Mimin. Dulu sebelum kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap, pernah viral seorang wanita yang disebut dirasuki arwah Amelia Mustika Ratu, salah satunya korban. Saat itu wanita ini yakini kerasukan tersebut mengaku dibunuh ayah dan ibunya bernama Yosef dan Mimin. Peristiwa wanita kesurupan itu sudah lama terjadi, sekitar 1 tahun lalu. 1 tahun setelahnya terungkap kebenaran bahwa salah satu pembunuh Amelia Mustika Ratu dan ibunya Tuti adalah Yosef. Hal itu terungkap setelah M. Ramadhanu alias Danu membongkar semua pelaku kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Danu merupakan keponakan Tuti, juga salah satu pelaku pembunuhan keji yang terjadi 18 Agustus 2021 lalu. Kepada polisi, Danu membeberkan pelaku-pelaku yang turut terlibat, yakni Yosef, Mimin, dan 2 anak Mimin. Dulu sebelum kasus ini terungkap, sempat viral video seorang wanita yang disebut kesurupan arwah Amelia. Video itu kini kembali viral dan ramai diperbincangkan setelah Yosef diduga kuat menjadi pelaku utama dalam pembunuhan ini. Dalam video itu terlihat seorang wanita mengenakan jilbab kuning menangis sembari bercerita. Wanita itu mengaku sebagai Amel, korban pembunuhan di Subang. Ayah kenapa jahat, kata wanita tersebut yang diketahui bernama Ina. Ini Amel yang kasus pembunuhan ibu anak ya? Kok bisa masuk ke pasien saya? Ayahnya itu namanya siapa? Tanya seorang ibu-ibu. Yosef, kata Ina. Coba mau tanya, saya juga tahu ini Teh Amel ya. Siapa bunuh Teh Amel dan Ibu Tuti? Tanya ibu-ibu tersebut. Ayah, sakit ayah sama Ibu Mimin, jangan kejar saya, ampun, kata Ina sembari berteriak. Saat itu Ina yang diduga sedang kesurupan tersebut mengaku dipukul ayahnya. Dipukul ayah sakit sama Ibu Mimin, ucap Ina. Ibu Mimin istri mudanya ya, subhanallah, kata ibu-ibu di sampingnya. Kini terungkap sudah Yosef dan Mimin bersama 3 orang lain yang membunuh Amel dan Tuti. Awalnya Danu mengaku diminta Yosef untuk menemani ke TKP pada 18 Agustus 2021 di malam hari. Kala itu Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Berdiri dan menunggu di garasi rumah, Danu tiba-tiba tersentak karena mendengar teriakan Amelia sepupunya. Langsung masuk ke dalam rumah, Danu melihat Amelia dan Amel sedang disiksa dengan cara kepalanya dibenturkan ke dinding. Namun setelah mendengar teriakan dari Amel, Danu sempat masuk ke dalam dan melihat pelaku membenturkan kepala Amel ke dinding, ujar Surawan. Saat itu belum jelas siapa pelaku yang menyiksa Amelia tersebut. Danu lalu mengaku bertugas. Anak Mimin diduga siksa Amel dalam kasus Subang. Yosef lakukan ini saat putrinya sakaratul maut. Terkuak sudah peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin Mintarsi. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dia melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Jenazah Tuti dan Amel pertama kali ditemukan di bagasi mobil Alphard di garasi rumah mereka, Desa Jalan Caga, Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Pada tengah malam hampir pukul 1, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Danu itu gak dekat sama kedua orang ini, tapi Danu ya tahulah, kata Taufan. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Setelah ambil golok mau dikasih ke Pak Yosef, diambil sama Arigi. Danu disuruh keluar lagi, alasannya untuk jaga situasi, tuturnya. Danu pun akhirnya kembali menunggu di luar rumah. Namun Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam, lihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Dalam kondisi itu, kata Danu, ia justru diberikan perintah oleh Yosef. Menurutnya, Yosef meminta Danu untuk membawa jenazah Tuti dari kamarnya ke ruang TV. Sementara itu, pengacara Yosef Hidayah, Mimin, Arigi, dan Abi, Rohman Hidayat bersikuku bahwa kliennya bukan pelaku pembunuhan. Terkuak isi percakapan Yosef saat mengajak Danu sang keponakan sebelum menghabisi nyawa Tuti dan Amalia berstatus istri dan anaknya. Semua bermula saat Yosef menyuruh Muhammad Ramdhanu alias Danu untuk menemuinya di warung makan pecel lele dekat rumah Tuti di Dusun Ciseti, Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang. Di momen pertemuan tersebutlah Yosef menceritakan keluh kesahnya kepada Danu pada 17 Agustus 2021 malam, sekitar pukul 22. Danu diwakili pengacaranya Ahmad Taufan menyampaikan, awalnya kliennya tengah berada di warung internet dekat rumah. Saat itu Danu dihubungi langsung oleh Yosef. Dalam percakapan telepon, Yosef memerintahkan Danu untuk membantu aksinya tersebut. Pak Yosef minta dibantu, pas ditanya,
Udah bantu aja Danu, ikut aja. Danu bingung tapi karena perintah ya Danu ikut, kata Taufan. Danu lantas pulang ke rumah mengambil motor Yamaha Vega R kemudian menuju lokasi tempat Yosep berada. Gak jauh dari situ ada pecel lele, Pak Yosep sempat makan. Danu nanya lagi, bantuin naon mang? Bantuin saya aja pokoknya, tenang Danu, kata Taufan menirukan ucapan Yosep. Taufan mengungkap rupanya Yosep sudah mengutarakan niatnya terhadap Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu. Yosep meminta agar Danu memberikan pelajaran kepada bibi dan sepupunya itu tak lebih dari membunuh. Danu diminta tersangka Y untuk membantu memberi pelajaran. Pelajaran saja, bukan hal lebih untuk membunuh. Karena sebelumnya tersangka Y ini curhat ke Danu di pecel lele katanya. Dari situlah Yosep curhat bahwa dirinya mengeluhkan soal tak lagi menjabat sebagai Ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional. Selain itu penghasilannya pun tergantung dari pemberian sang istri Tuti Soehartini. Sekarang sudah tidak megang yayasan, uang dijatahi katanya. Namun nyatanya saat di rumah Amel, Danu justru melihat Tuti Soehartini sudah terkapar. Ia disebut shock ketika mendekatkan tangannya ke hidung Tuti yang sudah tak bernapas. Sedangkan jasad Amalia Mustika Ratu diangkat seorang diri oleh Yosep. Di balik tragisnya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti dan Amalia, terungkap kisah pilu Amalia Mustika Ratu atau Amel. Amalia ternyata sudah menyiapkan dana untuk rencana pernikahannya. Namun ia malah tewas dengan tragis di tangan ayah. Tragedi penemuan mayat kedua korban yang dirampas nyawanya itu membuat keluarganya terpukul. Tak terkecuali juga dirasakan oleh pacar Amalia, Diki. Diki adalah orang yang juga merasakan kesedihan ditinggal Amalia untuk selamanya. Sosok Diki dalam kasus Subang itu pun sempat dicurigai gara-gara menghapus foto-foto Amalia di akun Instagramnya. Padahal akun Amalia memang juga digunakan Diki di ponselnya. Sebagai pacar Amalia, ia pun mengaku tak pernah menyangka Amel direnggut nyawanya. Bahkan Dikilah juga orang yang terakhir berkomunikasi dengan Amalia sebelum dini hari Amalia di Rajapati. Kini Diki muncul dan mengenang perjalanan cinta dengan Amalia Mustika Ratu. Diki mengaku mengenal Amalia sejak Amalia awal masuk kampus pada 2015. Diakui Diki saat itu ia hanya baru mengenal satu sama lain saja. Mereka berada di fakultas dan prodi yang sama, manajemen bisnis, hanya saja Amalia adik kelasnya. Diki menceritakan ia mulai dekat dan resmi berpacaran dengan Amalia pada 2017. Artinya sudah 4 tahun dirinya dan Amalia menjalani hubungan. Selama mengenal Amalia, sosok Amalia di matanya adalah pacar yang baik. Menurutnya, Amalia tidak pernah menuntut apapun darinya. Saat dirinya susah, Amalia pun, kata Diki, tak pernah perhitungan masalah bayar-membayar. Kemudian Diki mengenang sosok Amalia yang paling dirindukannya adalah sifatnya yang manja. Manjanya itu sih yang paling ngangenin, soalnya bungsu juga kan, ungkap Diki. Diakui Diki, Amalia dan dirinya memang sudah ada obrolan dengan untuk menikah. Namun kata Diki, hal itu baru rencana dan belum disampaikan kepada masing-masing keluarga. Iya, sempatlah ada omongan yang nanti pengen nikah tapi belum pengen sekarang, ucap Diki mengikuti omongan Amalia. Diki mengatakan Amalia tidak terburu-buru untuk menikah karena ingin menikmati masa muda terlebih dahulu. Selain itu, kata Diki, Amalia masih memiliki pertimbangan sulit meninggalkan sang ibu, Tuti, jika dirinya kelak menikah. Amalia tidak ingin pergi meninggalkan ibunya Tuti. Namun Amalia meminta agar kelak rencana pernikahannya dengan Diki setelah Amalia berusia 25 tahun. Diki pun mengaku saat itu dirinya tak memaksa dan bahkan saling berkomitmen satu sama lain. Hingga muncul inisiatif sambil menunggu waktu dirinya dan Amel menabung untuk menikah. Setelah obrolan itu, diakui Diki, ia dan Amel pun sudah mulai menabung. Diki pun mendapat cerita dari kerabat Amalia bahwa pacarnya itu sudah membuat tabungan khususnya tersebut untuk menikah. Menabung juga udah mulai, tadi diceritain sama tetehnya juga, sampai Amel udah bikin tabungan sendiri khusus buat nikah, ujarnya. Diki kembali mengenang sesaat kejadian, ia mengaku tak merasakan firasat apapun di hatinya. Namun ia mengaku mulai menyadari tanda-tanda kepergian pacarnya itu dari 4 hari sebelum Amalia menjadi korban perampasan nyawa di Subang tersebut. Diki menceritakan hari Sabtu sebelum tragedi, Rabu 18 September 2021, Amalia melakukan hal yang jarang dilakukan. Pada hari Sabtu itu, Amalia sempat melakukan komunikasi video call. Padahal kata Diki, video call jarang dilakukan Amalia sebelumnya. Lantas Diki menceritakan Amalia melakukan panggilan video call pada siang hari. Saat itu Amel video call untuk memperlihatkan aktivitasnya sedang belajar mobil.
Itu tuh beliau, almarhumah itu video call di Charter Highland Resort lagi belajar mobil tiba-tiba nelpon ujarnya. Diki mengatakan saat itu Amalia bercerita dirinya belajar mobil seorang diri. Sebagai pacar ia pun mengaku khawatir saat itu dan menyarankan Amalia untuk pulang. Diketahui Amalia baru belajar mobil karena baru memiliki mobil hadiah dari yayasan atas prestasinya itu. Kini sosok Amalia Mustika Ratu di mata Diki tinggal kenangan. Kendati begitu diakuinya hingga saat ini ia merasa masih menganggap Amalia masih belum meninggal dunia. Kini kasus Subang yang merampas nyawa kekasih dan ibunya Amalia sedang diselidiki. Diki berharap kasus tersebut dapat tuntas diungkap. Diki secara penuh mempercayakan kasus ini kepada pihak kepolisian untuk mengungkap semuanya. Sosok Algojo misterius dibongkar Dano eksekusi Amalia di kamar tidur. Kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak di Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu kini terus diselidiki polisi. Berbekal kesaksian Ramdhanu alias Dano, keponakan Tuti Suhartini, akhirnya terbongkar pelaku pembunuhan. Bahkan dalam kasus ini ada sosok Algojo misterius yang terlibat. Tuti dan anaknya Amalia ditemukan tewas dalam mobil Alphard pada Rabu 18 Agustus 2021. Sebelum kejadian, Dano mengaku diminta menemani Yosep, suami Tuti, ke rumah Tuti yang ada di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. Yosep kemudian memerintahkan Dano mengambilkan golok dari dalam rumah. Setelah itu keponakan Tuti tersebut diminta menunggu di garasi. Dan kemudian mendengar teriakan dari anak Tuti, Amalia Mustika Ratu. Dano masuk ke dalam rumah dan melihat Amalia sedang dianiaya oleh pelaku lainnya. Meski begitu, serawan belum bisa menjelaskan secara rinci orang yang disebut sebagai pelaku lain ini. Pengakuan Dano hingga kini belum mau diakui Yosep. Sebelumnya diberitakan polisi penetapan 5 tersangka dalam kasus tewasnya Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu di rumah mereka di Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. 5 tersangka tersebut yaitu Yosep, Mimin, Ariki Abi yang merupakan anak Mimin, serta Ramdhanu alias Dado merupakan keponakan dari Tuti. Kasus ini terungkap berawal dari Dado yang menyerahkan diri ke pihak kepolisian pada Selasa 17 Oktober 2023 kepada polisi. Dado mengaku sudah lama ingin mengubah kasus tersebut, tetapi dirinya diancam oleh pelaku lainnya. Yosep dan Dado saat ini telah ditahan, sementara ketiga tersangka lainnya masih dalam pemeriksaan. Detik-detik Mimin bersihkan jasad Tuti dan Amalia, peran istri muda Yosef di kasus Subang terungkap. Terungkap peran Mimin, istri muda Yosef tersangka terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat. Istri muda Yosef, Mimin, ternyata sempat membersihkan jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu setelah dibunuh. Diduga hal itu dilakukan untuk menghilangkan jejak para tersangka termasuk sang istri muda. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri, kini akhirnya terungkap. Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021 lalu. Kini polisi telah menetapkan 5 tersangka di balik pembunuhan tersebut. Selain Dano yang ditetapkan sebagai tersangka, kini polisi sudah menetapkan 4 tersangka lainnya. Adapun keempat orangnya itu Yosep, Mimin, Ariki Reksa Pratama, dan Ampi. Istri Yosep ternyata berperan penting dalam kasus pembunuhan Mimin tersebut. Dalam pengakuan Dano kepada kuasa hukumnya, ternyata Mimin berperan untuk membersihkan jasad Tuti dan Amil. Hal ini disampaikan oleh managing partner law firm Akhir Syahroni mengatakan berdasarkan pengakuan Dano. Ia mengatakan berdasarkan pengakuan Dano diduga tujuan Mimin membersihkan jasad agar tidak ada jejak atau sidik jari para pelaku. Diketahui kasus ini terkuak saat Dano menyerahkan diri dan membongkar rahasia di balik pembunuhan 2 tahun yang sempat menjadi misteri. Terbaru Mimin, sang istri muda Yosef, akhirnya muncul ke publik. Ia mengaku syok dan ditetapkan sebagai tersangka. Mimin mengaku diri sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin juga menegaskan dirinya bersama kedua anaknya dan Yosef pada saat terjadi peristiwa tersebut sedang berada di rumah. Mimin dan kedua anaknya juga sama sekali tak pernah mengenal dan bertemu Dado. Lanjut Mimin, dirinya juga mengaku bersyukur sekalipun kemarin sempat ramai polisi mengepung rumahnya, namun para tetangga masih respon dengan baik. Terungkap kebaikan Amalia sebelum tewas dihabisi bersama ibunya, Tuti, dalam kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Amalia ternyata sempat bersikap ramah ke pelaku pembunuhan di Subang saat datang ke rumah. Amalia bahkan sampai pesan banyak gorengan karena tamu yang datang saat itu banyak. Namun ternyata Amalia malah dihabisi secara sadis oleh tamu yang ternyata pelaku. Belakangan publik kembali dihebohkan dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ibu dan anak ini tewas mengenaskan 2 tahun yang lalu dan kini kasusnya mulai terpecahkan. Dilansir dari tribunnews.bogor.com pada Kamis 19 Oktober 2023, terkuak kejadian sebelum pembunuhan terjadi. Salah satu korban dari pembunuhan keji ini, Amalia Mustika Ratu, sempat ramah tamah dengan pelaku. Wanita yang akrab disapa Amel ini menyuguhkan pelaku pembunuhan dengan makanan ringan berupa gorengan. Hal itu diungkapkan kakak kandung korban, Yoris Raja Amrullah, yang menyebut bahwa Amel sempat pesan gorengan banyak. Amel pas kejadian malam itu pesan gorengan banyak seakan tamu banyak, ungkap pengacara Yoris Raja Amrullah, Leni Anggraini. Biasanya beli sedikit, pas malam itu mah banyak, kayaknya orang banyak, kata Leni. Ayah korban Yosef Hidayah disebut datang ke rumah korban pada malam kejadian. Kedatangan Yosef ini juga ditemani oleh Muhammad Ramdhanu alias Dado.
Ngeri, arwah Amelia merintih minta ampun saat merasuki wanita. Dulu ngaku dibunuh Yosef dan Mimin. Dulu sebelum kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap, pernah viral seorang wanita yang disebut dirasuki arwah Amelia Mustika Ratu, salah satunya korban. Saat itu wanita ini diyakini kerasukan tersebut mengaku dibunuh ayah dan ibunya bernama Yosef dan Mimin. Peristiwa wanita kesurupan itu sudah lama terjadi, sekitar 1 tahun lalu. 1 tahun setelahnya terungkap kebenaran bahwa salah satu pembunuh Amelia Mustika Ratu dan ibunya Tuti adalah Yosef. Hal itu terungkap setelah M. Ramadhanu alias Danu membongkar semua pelaku kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Danu merupakan keponakan Tuti, juga salah satu pelaku pembunuhan keji yang terjadi 18 Agustus 2021 lalu. Kepada polisi, Danu membeberkan pelaku-pelaku yang turut terlibat, yakni Yosef, Mimin, dan 2 anak Mimin. Dulu sebelum kasus ini terungkap, sempat viral video seorang wanita yang disebut kesurupan arwah Amelia. Video itu kini kembali viral dan ramai diperbincangkan setelah Yosef diduga kuat menjadi pelaku utama dalam pembunuhan ini. Dalam video itu terlihat seorang wanita mengenakan jilbab kuning menangis sembari bercerita. Wanita itu mengaku sebagai Amel, korban pembunuhan di Subang. Ayah kenapa jahat, kata wanita tersebut yang diketahui bernama Ina. Ini Amel yang kasus pembunuhan ibu anak ya? Kok bisa masuk ke pasien saya? Ayahnya itu namanya siapa? Tanya seorang ibu-ibu. Yosef, kata Ina. Coba mau tanya, saya juga tahu ini Teh Amel ya. Siapa bunuh Teh Amel dan Ibu Tuti? Tanya ibu-ibu tersebut. Ayah, sakit ayah sama Ibu Mimin, jangan kejar saya, ampun, kata Ina sembari berteriak. Saat itu Ina yang diduga sedang kesurupan tersebut mengaku dipukul ayahnya. Dipukul ayah sakit sama Ibu Mimin, ucap Ina. Ibu Mimin istri mudanya ya, subhanallah, kata ibu-ibu di sampingnya. Kini terungkap sudah Yosef dan Mimin bersama 3 orang lain yang membunuh Amel dan Tuti. Awalnya Danu mengaku diminta Yosef untuk menemani ke TKP pada 18 Agustus 2021 di malam hari. Kala itu Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Berdiri dan menunggu di garasi rumah, Danu tiba-tiba tersentak karena mendengar teriakan Amelia sepupunya. Langsung masuk ke dalam rumah, Danu melihat Amelia dan Amel sedang disiksa dengan cara kepala yang dibenturkan ke dinding. Namun setelah mendengar teriakan dari Amel, Danu sempat masuk ke dalam dan melihat pelaku membenturkan kepala Amel ke dinding, ujar Surawan. Saat itu belum jelas siapa pelaku yang menyiksa Amelia tersebut. Danu lalu mengaku bertugas. Anak Mimin diduga siksa Amel dalam kasus Subang. Yosef lakukan ini saat putrinya sakaratul maut. Terkuak sudah peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin Mintarsi. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dia melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Jenazah Tuti dan Amel pertama kali ditemukan di bagasi mobil Alphard di garasi rumah mereka, Desa Jalan Caga, Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Pada tengah malam hampir pukul 1, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Danu itu nggak dekat sama kedua orang ini, tapi Danu ya tahulah, kata Taufan. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Setelah ambil golok mau dikasih ke Pak Yosef, diambil sama Arigi. Danu disuruh keluar lagi, alasannya untuk jaga situasi, tuturnya. Danu pun akhirnya kembali menunggu di luar rumah. Namun Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam, lihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Dalam kondisi itu, kata Danu, ia justru diberikan perintah oleh Yosef. Menurutnya, Yosef meminta Danu untuk membawa jenazah Tuti dari kamarnya ke ruang TV. Sementara itu, pengacara Yosef Hidayah, Mimin, Arigi, dan Abi, Rohman Hidayat bersikuku bahwa kliennya bukan pelaku pembunuhan. Terkuak isi percakapan Yosef saat mengajak Danu sang keponakan sebelum menghabisi nyawa Tuti dan Amalia berstatus istri dan anaknya. Semua bermula saat Yosef menyuruh Muhammad Ramdhanu alias Danu untuk menemuinya di warung makan pecel lele dekat rumah Tuti di Dusun Ciseti, Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang. Di momen pertemuan tersebutlah Yosef menceritakan keluh kesahnya kepada Danu pada 17 Agustus 2021 malam, sekitar pukul 22. Danu diwakili pengacaranya Ahmad Taufan menyampaikan, awalnya kliennya tengah berada di warung internet dekat rumah. Saat itu Danu dihubungi langsung oleh Yosef. Dalam percakapan telepon, Yosef memerintahkan Danu untuk membantu aksinya tersebut. Pak Yosef minta dibantu, pas ditanya,
Udah bantu aja Danu, ikut aja. Danu bingung tapi karena perintah ya Danu ikut, kata Taufan. Danu lantas pulang ke rumah mengambil motor Yamaha Vega R kemudian menuju lokasi tempat Yosep berada. Gak jauh dari situ ada pecel lele, Pak Yosep sempat makan. Danu nanya lagi, bantuin naon mang? Bantuin saya aja pokoknya, tenang Danu, kata Taufan menirukan ucapan Yosep. Taufan mengungkap rupanya Yosep sudah mengutarakan niatnya terhadap Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu. Yosep meminta agar Danu memberikan pelajaran kepada bibi dan sepupunya itu tak lebih dari membunuh. Danu diminta tersangka Y untuk membantu memberi pelajaran. Pelajaran saja, bukan hal lebih untuk membunuh. Karena sebelumnya tersangka Y ini curhat ke Danu di pecel lele katanya. Dari situlah Yosep curhat bahwa dirinya mengeluhkan soal tak lagi menjabat sebagai ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional. Selain itu penghasilannya pun tergantung dari pemberian sang istri Tuti Soehartini. Sekarang sudah tidak megang yayasan, uang dijatahi katanya. Namun nyatanya saat di rumah Amel, Danu justru melihat Tuti Soehartini sudah terkapar. Ia disebut shock ketika mendekatkan tangannya ke hidung Tuti yang sudah tak bernapas. Sedangkan jasad Amalia Mustika Ratu diangkat seorang diri oleh Yosep. Di balik tragisnya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti dan Amalia, terungkap kisah pilu Amalia Mustika Ratu atau Amel. Amalia ternyata sudah menyiapkan dana untuk rencana pernikahannya. Namun ia malah tewas dengan tragis di tangan ayah. Tragedi penemuan mayat kedua korban yang dirampas nyawanya itu membuat keluarganya terpukul. Tak terkecuali juga dirasakan oleh pacar Amalia, Diki. Diki adalah orang yang juga merasakan kesedihan ditinggal Amalia untuk selamanya. Sosok Diki dalam kasus Subang itu pun sempat dicurigai gara-gara menghapus foto-foto Amalia di akun Instagramnya. Padahal akun Amalia memang juga digunakan Diki di ponselnya. Sebagai pacar Amalia, ia pun mengaku tak pernah menyangka Amel direnggut nyawanya. Bahkan Dikilah juga orang yang terakhir berkomunikasi dengan Amalia sebelum dini hari Amalia di Rajapati. Kini Diki muncul dan mengenang perjalanan cinta dengan Amalia Mustika Ratu. Diki mengaku mengenal Amalia sejak Amalia awal masuk kampus pada 2015. Diakui Diki saat itu ia hanya baru mengenal satu sama lain saja. Mereka berada di fakultas dan prodi yang sama, manajemen bisnis, hanya saja Amalia adik kelasnya. Diki menceritakan ia mulai dekat dan resmi berpacaran dengan Amalia pada 2017. Artinya sudah 4 tahun dirinya dan Amalia menjalani hubungan. Selama mengenal Amalia, sosok Amalia di matanya adalah pacar yang baik. Menurutnya, Amalia tidak pernah menuntut apapun darinya. Saat dirinya susah, Amalia pun, kata Diki, tak pernah perhitungan masalah bayar-membayar. Kemudian Diki mengenang sosok Amalia yang paling dirindukannya adalah sifatnya yang manja. Manjanya itu sih yang paling ngangenin, soalnya bungsu juga kan, ungkap Diki. Diakui Diki, Amalia dan dirinya memang sudah ada obrolan dengan untuk menikah. Namun kata Diki, hal itu baru rencana dan belum disampaikan kepada masing-masing keluarga. Iya, sempatlah ada omongan yang nanti pengen nikah tapi belum pengen sekarang, ucap Diki mengikuti omongan Amalia. Diki mengatakan Amalia tidak terburu-buru untuk menikah karena ingin menikmati masa muda terlebih dahulu. Selain itu, kata Diki, Amalia masih memiliki pertimbangan sulit meninggalkan sang ibu, Tuti, jika dirinya kelak menikah. Amalia tidak ingin pergi meninggalkan ibunya Tuti. Namun Amalia meminta agar kelak rencana pernikahannya dengan Diki setelah Amalia berusia 25 tahun. Diki pun mengaku saat itu dirinya tak memaksa dan bahkan saling berkomitmen satu sama lain. Hingga muncul inisiatif sambil menunggu waktu dirinya dan Amel menabung untuk menikah. Setelah obrolan itu, diakui Diki, ia dan Amel pun sudah mulai menabung. Diki pun mendapat cerita dari kerabat Amalia bahwa pacarnya itu sudah membuat tabungan khususnya tersebut untuk menikah. Menabung juga udah mulai, tadi diceritain sama tetehnya juga, sampai Amel udah bikin tabungan sendiri khusus buat nikah, ujarnya. Diki kembali mengenang sesaat kejadian, ia mengaku tak merasakan firasat apapun di hatinya. Namun ia mengaku mulai menyadari tanda-tanda kepergian pacarnya itu dari 4 hari sebelum Amalia menjadi korban perampasan nyawa di Subang tersebut. Diki menceritakan hari Sabtu sebelum tragedi, Rabu 18 September 2021, Amalia melakukan hal yang jarang dilakukan. Pada hari Sabtu itu, Amalia sempat melakukan komunikasi video call. Padahal kata Diki, video call jarang dilakukan Amalia sebelumnya. Lantas Diki menceritakan Amalia melakukan panggilan video call pada siang hari. Saat itu Amel video call untuk memperlihatkan aktivitasnya sedang belajar mobil.
Itu tuh beliau, almarhumah itu video call di Charter Highland Resort lagi belajar mobil tiba-tiba nelpon, ujarnya. Diki mengatakan saat itu Amalia bercerita dirinya belajar mobil seorang diri. Sebagai pacar ia pun mengaku khawatir saat itu dan menyarankan Amalia untuk pulang. Diketahui Amalia baru belajar mobil karena baru memiliki mobil hadiah dari yayasan atas prestasinya itu. Kini sosok Amalia Mustika Ratu di mata Diki tinggal kenangan. Kendati begitu diakuinya hingga saat ini ia merasa masih menganggap Amalia masih belum meninggal dunia. Kini kasus Subang yang merampas nyawa kekasih dan ibunya Amalia sedang diselidiki. Diki berharap kasus tersebut dapat tuntas diungkap. Diki secara penuh mempercayakan kasus ini kepada pihak kepolisian untuk mengungkap semuanya. Sosok algojo misterius dibongkar Dano eksekusi Amalia di kamar tidur. Kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak di Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu kini terus diselidiki polisi. Berbekal kesaksian Ramdano alias Dano, keponakan Tuti Suhartini, akhirnya terbongkar pelaku pembunuhan. Bahkan dalam kasus ini ada sosok algojo misterius yang terlibat. Tuti dan anaknya Amalia ditemukan tewas dalam mobil Alphard pada Rabu 18 Agustus 2021. Sebelum kejadian, Dano mengaku diminta menemani Yosep, suami Tuti, ke rumah Tuti yang ada di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. Yosep kemudian memerintahkan Dano mengambilkan golok dari dalam rumah. Setelah itu keponakan Tuti tersebut diminta menunggu di garasi. Dano kemudian mendengar teriakan dari anak Tuti, Amalia Mustika Ratu. Dano masuk ke dalam rumah dan melihat Amalia sedang dianiaya oleh pelaku lainnya. Meski begitu, serawan belum bisa menjelaskan secara rinci orang yang disebut sebagai pelaku lain ini. Pengakuan Dano hingga kini belum mau diakui Yosep. Sebelumnya diberitakan polisi penetapan 5 tersangka dalam kasus tewasnya Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu di rumah mereka di Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. 5 tersangka tersebut yaitu Yosep, Mimin, Ariki Abi yang merupakan anak Mimin, serta Ramdano alias Dado merupakan keponakan dari Tuti. Kasus ini terungkap berawal dari Dado yang menyerahkan diri ke pihak kepolisian pada Selasa 17 Oktober 2023 kepada polisi. Dado mengaku sudah lama ingin mengubah kasus tersebut, tetapi dirinya diancam oleh pelaku lainnya. Yosep dan Dado saat ini telah ditahan, sementara ketiga tersangka lainnya masih dalam pemeriksaan. Detik-detik Mimin bersihkan jasad Tuti dan Amalia, peran istri muda Yosef di kasus Subang terungkap. Terungkap peran Mimin, istri muda Yosef tersangka terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat. Istri muda Yosef, Mimin, ternyata sempat membersihkan jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu setelah dibunuh. Diduga hal itu dilakukan untuk menghilangkan jejak para tersangka termasuk sang istri muda. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri, kini akhirnya terungkap. Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021 lalu. Kini polisi telah menetapkan 5 tersangka di balik pembunuhan tersebut. Selain Dano yang ditetapkan sebagai tersangka, kini polisi sudah menetapkan 4 tersangka lainnya. Adapun keempat orangnya itu Yosep, Mimin, Ariki Reksa, Pratama, dan Ampi. Istri Yosep ternyata berperan penting dalam kasus pembunuhan Mimin tersebut. Dalam pengakuan Dano kepada kuasa hukumnya, ternyata Mimin berperan untuk membersihkan jasad Tuti dan Amil. Hal ini disampaikan oleh managing partner law firm Akhir Syahroni mengatakan berdasarkan pengakuan Dano. Ia mengatakan berdasarkan pengakuan Dano diduga tujuan Mimin membersihkan jasad agar tidak ada jejak atau sidik jari para pelaku. Diketahui kasus ini terkuak saat Dano menyerahkan diri dan membongkar rahasia di balik pembunuhan 2 tahun yang sempat menjadi misteri. Terbaru, Mimin, sang istri muda Yosef, akhirnya muncul ke publik. Ia mengaku syok dan ditetapkan sebagai tersangka. Mimin mengaku diri sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin juga menegaskan dirinya bersama kedua anaknya dan Yosef pada saat terjadi peristiwa tersebut sedang berada di rumah. Mimin dan kedua anaknya juga sama sekali tak pernah mengenal dan bertemu Dado. Lanjut Mimin, dirinya juga mengaku bersyukur sekalipun kemarin sempat ramai polisi mengepung rumahnya, namun para tetangga masih respon dengan baik. Terungkap kebaikan Amalia sebelum tewas dihabisi bersama ibunya, Tuti, dalam kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Amalia ternyata sempat bersikap ramah ke pelaku pembunuhan di Subang saat datang ke rumah. Amalia bahkan sampai pesan banyak gorengan karena tamu yang datang saat itu banyak. Namun ternyata Amalia malah dihabisi secara sadis oleh tamu yang ternyata pelaku. Belakangan publik kembali dihebohkan dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ibu dan anak ini tewas mengenaskan 2 tahun yang lalu dan kini kasusnya mulai terpecahkan. Dilansir dari tribunnews.bogor.com pada Kamis 19 Oktober 2023, terkuak kejadian sebelum pembunuhan terjadi. Salah satu korban dari pembunuhan keji ini, Amalia Mustika Ratu, sempat ramah tamah dengan pelaku. Wanita yang akrab disapa Amel ini menyuguhkan pelaku pembunuhan dengan makanan ringan berupa gorengan. Hal itu diungkapkan kakak kandung korban, Yoris Raja Amrullah, yang menyebut bahwa Amel sempat pesan gorengan banyak. Amel pas kejadian malam itu pesan gorengan banyak seakan tamu banyak, ungkap pengacara Yoris Raja Amrullah, Leni Anggraini. Biasanya beli sedikit, pas malam itu mah banyak, kayaknya orang banyak, kata Leni. Ayah korban Yosef Hidayah disebut datang ke rumah korban pada malam kejadian. Kedatangan Yosef ini juga ditemani oleh Muhammad Ramdano alias Dado.
Ngeri, arwah Amelia merintih minta ampun saat merasuki wanita. Dulu ngaku dibunuh Yosef dan Mimin. Dulu sebelum kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap, pernah viral seorang wanita yang disebut dirasuki arwah Amelia Mustika Ratu, salah satunya korban. Saat itu wanita ini yakini kerasukan tersebut mengaku dibunuh ayah dan ibunya bernama Yosef dan Mimin. Peristiwa wanita kesurupan itu sudah lama terjadi, sekitar 1 tahun lalu. 1 tahun setelahnya terungkap kebenaran bahwa salah satu pembunuh Amelia Mustika Ratu dan ibunya Tuti adalah Yosef. Hal itu terungkap setelah M. Ramadhanu alias Danu membongkar semua pelaku kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Danu merupakan keponakan Tuti, juga salah satu pelaku pembunuhan keji yang terjadi 18 Agustus 2021 lalu. Kepada polisi, Danu membeberkan pelaku-pelaku yang turut terlibat, yakni Yosef, Mimin, dan 2 anak Mimin. Dulu sebelum kasus ini terungkap, sempat viral video seorang wanita yang disebut kesurupan arwah Amelia. Video itu kini kembali viral dan ramai diperbincangkan setelah Yosef diduga kuat menjadi pelaku utama dalam pembunuhan ini. Dalam video itu terlihat seorang wanita mengenakan jilbab kuning menangis sembari bercerita. Wanita itu mengaku sebagai Amel, korban pembunuhan di Subang. Ayah kenapa jahat, kata wanita tersebut yang diketahui bernama Ina. Ini Amel yang kasus pembunuhan ibu anak ya? Kok bisa masuk ke pasien saya? Ayahnya itu namanya siapa? Tanya seorang ibu-ibu. Yosef, kata Ina. Coba mau tanya, saya juga tahu ini Teh Amel ya. Siapa bunuh Teh Amel dan Ibu Tuti? Tanya ibu-ibu tersebut. Ayah, sakit ayah sama Ibu Mimin, jangan kejar saya, ampun, kata Ina sembari berteriak. Saat itu Ina yang diduga sedang kesurupan tersebut mengaku dipukul ayahnya. Dipukul ayah sakit sama Ibu Mimin, ucap Ina. Ibu Mimin istri mudanya ya, subhanallah, kata ibu-ibu di sampingnya. Kini terungkap sudah Yosef dan Mimin bersama 3 orang lain yang membunuh Amel dan Tuti. Awalnya Danu mengaku diminta Yosef untuk menemani ke TKP pada 18 Agustus 2021 di malam hari. Kali itu Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Berdiri dan menunggu di garasi rumah, Danu tiba-tiba tersentak karena mendengar teriakan Amelia sepupunya. Langsung masuk ke dalam rumah, Danu melihat Amelia dan Amel sedang disiksa dengan cara kepala yang dibenturkan ke dinding. Namun setelah mendengar teriakan dari Amel, Danu sempat masuk ke dalam dan melihat pelaku membenturkan kepala Amel ke dinding, ujar Surawan. Saat itu belum jelas siapa pelaku yang menyiksa Amelia tersebut, dan lalu mengaku bertugas. Anak Mimin diduga siksa Amel dalam kasus Subang. Yosef lakukan ini saat putrinya sakaratul maut. Terkuak sudah peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin bin Tarsi. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi, juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dia melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amelia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Soehartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Jenazah Tuti dan Amel pertama kali ditemukan di bagasi mobil Alphard di garasi rumah mereka, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Pada tengah malam hampir pukul 1, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Danu itu nggak dekat sama kedua orang ini, tapi Danu ya tahulah, kata Taufan. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Setelah ambil golok mau dikasih ke Pak Yosef, diambil sama Arigi. Danu disuruh keluar lagi, alasannya untuk jaga situasi, tuturnya. Danu pun akhirnya kembali menunggu di luar rumah. Namun Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam, lihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Dalam kondisi itu, kata Danu, ia justru diberikan perintah oleh Yosef. Menurutnya, Yosef meminta Danu untuk membawa jenazah Tuti dari kamarnya ke ruang TV. Sementara itu, pengacara Yosef Hidayah, Mimin, Arigi, dan Abi, Rohman Hidayat, bersikuku bahwa kliennya bukan pelaku pembunuhan. Terkuak isi percakapan Yosef saat mengajak Danu sang keponakan sebelum menghabisi nyawa Tuti dan Amalia berstatus istri dan anaknya. Semua bermula saat Yosef menyuruh Muhammad Ramdhanu alias Danu untuk menemuinya di warung makan pecel lele dekat rumah Tuti di Dusun Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Di momen pertemuan tersebutlah Yosef menceritakan keluh kesahnya kepada Danu pada 17 Agustus 2021 malam, sekitar pukul 22. Danu diwakili pengacaranya Ahmad Taufan menyampaikan, awalnya kliennya tengah berada di warung internet dekat rumah. Saat itu Danu dihubungi langsung oleh Yosef. Dalam percakapan telepon, Yosef memerintahkan Danu untuk membantu aksinya tersebut. Pak Yosef minta dibantu, pas ditanya,
Udah bantu aja Danu, ikut aja. Danu bingung tapi karena perintah ya Danu ikut, kata Taufan. Danu lantas pulang ke rumah mengambil motor Yamaha Vega R kemudian menuju lokasi tempat Yosep berada. Gak jauh dari situ ada pecel lele, Pak Yosep sempat makan. Danu nanya lagi, bantuin naon mang? Bantuin saya aja pokoknya, tenang Danu, kata Taufan menirukan ucapan Yosep. Taufan mengungkap rupanya Yosep sudah mengutarakan niatnya terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Yosep meminta agar Danu memberikan pelajaran kepada bibi dan sepupunya itu tak lebih dari membunuh. Danu diminta tersangka Y untuk membantu memberi pelajaran. Pelajaran saja, bukan hal lebih untuk membunuh, karena sebelumnya tersangka Y ini curhat ke Danu di pecel lele katanya. Dari situlah Yosep curhat bahwa dirinya mengeluhkan soal tak lagi menjabat sebagai ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional. Selain itu penghasilannya pun tergantung dari pemberian sang istri Tuti Suhartini. Sekarang sudah tidak megang yayasan, uang dijatahi katanya. Namun nyatanya saat di rumah Amel, Danu justru melihat Tuti Suhartini sudah terkapar. Ia disebut shock ketika mendekatkan tangannya ke hidung Tuti yang sudah tak bernapas. Sedangkan jasad Amalia Mustika Ratu diangkat seorang diri oleh Yosep. Di balik tragisnya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti dan Amalia, terungkap kisah pilu Amalia Mustika Ratu atau Amel. Amalia ternyata sudah menyiapkan dana untuk rencana pernikahannya. Namun ia malah tewas dengan tragis di tangan ayah. Tragedi penemuan mayat kedua korban yang dirampas nyawanya itu membuat keluarganya terpukul. Tak terkecuali juga dirasakan oleh pacar Amalia, Diki. Diki adalah orang yang juga merasakan kesedihan ditinggal Amalia untuk selamanya. Sosok Diki dalam kasus Subang itu pun sempat dicurigai gara-gara menghapus foto-foto Amalia di akun Instagramnya. Padahal akun Amalia memang juga digunakan Diki di ponselnya. Sebagai pacar Amalia, ia pun mengaku tak pernah menyangka Amel direnggut nyawanya. Bahkan Dikilah juga orang yang terakhir berkomunikasi dengan Amalia sebelum dini hari Amalia di Rajapati. Kini Diki muncul dan mengenang perjalanan cinta dengan Amalia Mustika Ratu. Diki mengaku mengenal Amalia sejak Amalia awal masuk kampus pada 2015. Diakui Diki saat itu ia hanya baru mengenal satu sama lain saja. Mereka berada di fakultas dan prodi yang sama, manajemen bisnis, hanya saja Amalia adik kelasnya. Diki menceritakan ia mulai dekat dan resmi berpacaran dengan Amalia pada 2017. Artinya sudah 4 tahun dirinya dan Amalia menjalani hubungan. Selama mengenal Amalia, sosok Amalia di matanya adalah pacar yang baik. Menurutnya, Amalia tidak pernah menuntut apapun darinya. Saat dirinya susah, Amalia pun, kata Diki, tak pernah perhitungan masalah bayar-membayar. Kemudian Diki mengenang sosok Amalia yang paling dirindukannya adalah sifatnya yang manja. Manjanya itu sih yang paling ngangenin, soalnya bungsu juga kan, ungkap Diki. Diakui Diki, Amalia dan dirinya memang sudah ada obrolan dengan untuk menikah. Namun kata Diki, hal itu baru rencana dan belum disampaikan kepada masing-masing keluarga. Iya, sempatlah ada omongan yang nanti pengen nikah tapi belum pengen sekarang, ucap Diki mengikuti omongan Amalia. Diki mengatakan Amalia tidak terburu-buru untuk menikah karena ingin menikmati masa muda terlebih dahulu. Selain itu, kata Diki, Amalia masih memiliki pertimbangan sulit meninggalkan sang ibu, Tuti, jika dirinya kelak menikah. Amalia tidak ingin pergi meninggalkan ibunya Tuti. Namun Amalia meminta agar kelak rencana pernikahannya dengan Diki setelah Amalia berusia 25 tahun. Diki pun mengaku saat itu dirinya tak memaksa dan bahkan saling berkomitmen satu sama lain. Hingga muncul inisiatif sambil menunggu waktu dirinya dan Amel menabung untuk menikah. Setelah obrolan itu, diakui Diki, ia dan Amel pun sudah mulai menabung. Diki pun mendapat cerita dari kerabat Amalia bahwa pacarnya itu sudah membuat tabungan khususnya tersebut untuk menikah. Menabung juga udah mulai, tadi diceritain sama tetehnya juga, sampai Amel udah bikin tabungan sendiri khusus buat nikah, ujarnya. Diki kembali mengenang sesaat kejadian, ia mengaku tak merasakan firasat apapun di hatinya. Namun ia mengaku mulai menyadari tanda-tanda kepergian pacarnya itu dari 4 hari sebelum Amalia menjadi korban perampasan nyawa di Subang tersebut. Diki menceritakan hari Sabtu sebelum tragedi, Rabu 18 September 2021, Amalia melakukan hal yang jarang dilakukan. Pada hari Sabtu itu, Amalia sempat melakukan komunikasi video call. Padahal kata Diki, video call jarang dilakukan Amalia sebelumnya. Lantas Diki menceritakan Amalia melakukan panggilan video call pada siang hari. Saat itu Amel video call untuk memperlihatkan aktivitasnya sedang belajar mobil.
Itu tuh beliau, almarhumah itu video call di Theater Highland Resort lagi belajar mobil tiba-tiba nelpon ujarnya. Diki mengatakan saat itu Amalia bercerita dirinya belajar mobil seorang diri. Sebagai pacar ia pun mengaku khawatir saat itu dan menyarankan Amalia untuk pulang. Diketahui Amalia baru belajar mobil karena baru memiliki mobil hadiah dari yayasan atas prestasinya itu. Kini sosok Amalia Mustika Ratu di mata Diki tinggal kenangan. Kendati begitu diakuinya hingga saat ini ia merasa masih menganggap Amalia masih belum meninggal dunia. Kini kasus Subang yang merampas nyawa kekasih dan ibunya Amalia sedang diselidiki. Diki berharap kasus tersebut dapat tuntas diungkap. Diki secara penuh mempercayakan kasus ini kepada pihak kepolisian untuk mengungkap semuanya. Sosok Algojo misterius dibongkar Dano eksekusi Amalia di kamar tidur. Kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak di Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu kini terus diselidiki polisi. Berbekal kesaksian Ramdano alias Dano, keponakan Tuti Suhartini, akhirnya terbongkar pelaku pembunuhan. Bahkan dalam kasus ini ada sosok Algojo misterius yang terlibat. Tuti dan anaknya Amalia ditemukan tewas dalam mobil Alphard pada Rabu 18 Agustus 2021. Sebelum kejadian, Dano mengaku diminta menemani Yosep, suami Tuti, ke rumah Tuti yang ada di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. Yosep kemudian memerintahkan Dano mengambilkan golok dari dalam rumah. Setelah itu keponakan Tuti tersebut diminta menunggu di garasi. Dano kemudian mendengar teriakan dari anak Tuti, Amalia Mustika Ratu. Dano masuk ke dalam rumah dan melihat Amalia sedang dianiaya oleh pelaku lainnya. Meski begitu, serawan belum bisa menjelaskan secara rinci orang yang disebut sebagai pelaku lain ini. Pengakuan Dano hingga kini belum mau diakui Yosep. Sebelumnya diberitakan polisi penetapan 5 tersangka dalam kasus tewasnya Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu di rumah mereka di Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. 5 tersangka tersebut yaitu Yosep, Mimin, Ariki Abi yang merupakan anak Mimin, serta Ramdano alias Dado merupakan keponakan dari Tuti. Kasus ini terungkap berawal dari Dado yang menyerahkan diri ke pihak kepolisian pada Selasa 17 Oktober 2023 kepada polisi. Dado mengaku sudah lama ingin membuka kasus tersebut, tapi dirinya diancam oleh pelaku lainnya. Yosep dan Dado saat ini telah ditahan, sementara ketiga tersangka lainnya masih dalam pemeriksaan. Detik-detik Mimin bersihkan jasad Tuti dan Amalia, peran istri muda Yosef di kasus Subang terungkap. Terungkap peran Mimin, istri muda Yosef tersangka terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat. Istri muda Yosef, Mimin, ternyata sempat membersihkan jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu setelah dibunuh. Diduga hal itu dilakukan untuk menghilangkan jejak para tersangka termasuk sang istri muda. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri, kini akhirnya terungkap. Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021 lalu. Kini polisi telah menetapkan 5 tersangka di balik pembunuhan tersebut. Selain Dano yang ditetapkan sebagai tersangka, kini polisi sudah menetapkan 4 tersangka lainnya. Adapun keempat orangnya itu Yosep, Mimin, Ariki Reksa Pratama, dan Ampi. Istri Yosep ternyata berperan penting dalam kasus pembunuhan Mimin tersebut. Dalam pengakuan Dano kepada kuasa hukumnya, ternyata Mimin berperan untuk membersihkan jasad Tuti dan Amir. Hal ini disampaikan oleh managing partner law firm Akhir Syahroni mengatakan berdasarkan pengakuan Dano. Ia mengatakan berdasarkan pengakuan Dano diduga tujuan Mimin membersihkan jasad agar tidak ada jejak atau sidik jari para pelaku. Diketahui kasus ini terkuak saat Dano menyerahkan diri dan membongkar rahasia di balik pembunuhan 2 tahun yang sempat menjadi misteri. Terbaru Mimin, sang istri muda Yosef, akhirnya muncul ke publik. Ia mengaku syok dan ditetapkan sebagai tersangka. Mimin mengaku diri sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin juga menegaskan dirinya bersama kedua anaknya dan Yosef pada saat terjadi peristiwa tersebut sedang berada di rumah. Mimin dan kedua anaknya juga sama sekali tak pernah mengenal dan bertemu Dado. Lanjut Mimin, dirinya juga mengaku bersyukur sekalipun kemarin sempat ramai polisi mengepung rumahnya, namun para tetangga masih respon dengan baik. Terungkap kebaikan Amalia sebelum tewas dihabisi bersama ibunya, Tuti, dalam kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Amalia ternyata sempat bersikap ramah ke pelaku pembunuhan di Subang saat datang ke rumah. Amalia bahkan sampai pesan banyak gorengan karena tamu yang datang saat itu banyak. Namun ternyata Amalia malah dihabisi secara sadis oleh tamu yang ternyata pelaku. Belakangan publik kembali dihebohkan dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ibu dan anak ini tewas mengenaskan 2 tahun yang lalu dan kini kasusnya mulai terpecahkan. Dilansir dari tribunnews.bogor.com pada Kamis 19 Oktober 2023, terkuak kejadian sebelum pembunuhan terjadi. Salah satu korban dari pembunuhan keji ini, Amalia Mustika Ratu, sempat ramah tamah dengan pelaku. Wanita yang akrab disapa Amel ini menyuguhkan pelaku pembunuhan dengan makanan ringan berupa gorengan. Hal itu diungkapkan kakak kandung korban, Yoris Raja Amrullah, yang menyebut bahwa Amel sempat pesan gorengan banyak. Amel pas kejadian malam itu pesan gorengan banyak seakan tamu banyak, ungkap pengacara Yoris Raja Amrullah, Leni Anggraini. Biasanya beli sedikit, pas malam itu mah banyak, kayaknya orang banyak, kata Leni. Ayah korban Yosef Hidayah disebut datang ke rumah korban pada malam kejadian. Kedatangan Yosef ini juga ditemani oleh Muhammad Ramdano alias Dado.
Ngeri, arwah Amelia merintih minta ampun saat merasuki wanita. Dulu ngaku dibunuh Yosef dan Mimin. Dulu sebelum kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap, pernah viral seorang wanita yang disebut dirasuki arwah Amelia Mustika Ratu, salah satunya korban. Saat itu wanita ini yakini kerasukan tersebut mengaku dibunuh ayah dan ibunya bernama Yosef dan Mimin. Peristiwa wanita kesurupan itu sudah lama terjadi, sekitar 1 tahun lalu. 1 tahun setelahnya terungkap kebenaran bahwa salah satu pembunuh Amelia Mustika Ratu dan ibunya Tuti adalah Yosef. Hal itu terungkap setelah M. Ramadhanu alias Danu membongkar semua pelaku kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Danu merupakan keponakan Tuti, juga salah satu pelaku pembunuhan keji yang terjadi 18 Agustus 2021 lalu. Kepada polisi, Danu membeberkan pelaku-pelaku yang turut terlibat, yakni Yosef, Mimin, dan 2 anak Mimin. Dulu sebelum kasus ini terungkap, sempat viral video seorang wanita yang disebut kesurupan arwah Amelia. Video itu kini kembali viral dan ramai diperbincangkan setelah Yosef diduga kuat menjadi pelaku utama dalam pembunuhan ini. Dalam video itu terlihat seorang wanita mengenakan jilbab kuning menangis sembari bercerita. Wanita itu mengaku sebagai Amel, korban pembunuhan di Subang. Ayah kenapa jahat, kata wanita tersebut yang diketahui bernama Ina. Ini Amel yang kasus pembunuhan ibu anak ya? Kok bisa masuk ke pasien saya? Ayahnya itu namanya siapa? Tanya seorang ibu-ibu. Yosef, kata Ina. Coba mau tanya, saya juga tahu ini Teh Amel ya. Siapa bunuh Teh Amel dan Ibu Tuti? Tanya ibu-ibu tersebut. Ayah, sakit ayah sama Ibu Mimin, jangan kejar saya, ampun, kata Ina sembari berteriak. Saat itu Ina yang diduga sedang kesurupan tersebut mengaku dipukul ayahnya. Dipukul ayah sakit sama ibu Mimin, ucap Ina. Ibu Mimin istri mudanya ya, subhanallah, kata ibu-ibu di sampingnya. Kini terungkap sudah Yosef dan Mimin bersama 3 orang lain yang membunuh Amel dan Tuti. Awalnya Danu mengaku diminta Yosef untuk menemani ke TKP pada 18 Agustus 2021 di malam hari. Kali itu Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Berdiri dan menunggu di garasi rumah, Danu tiba-tiba tersentak karena mendengar teriakan Amelia sepupunya. Langsung masuk ke dalam rumah, Danu melihat Amelia dan Amel sedang disiksa dengan cara kepalanya dibenturkan ke dinding. Namun setelah mendengar teriakan dari Amel, Danu sempat masuk ke dalam dan melihat pelaku membenturkan kepala Amel ke dinding, ujar Surawan. Saat itu belum jelas siapa pelaku yang menyiksa Amelia tersebut. Danu lalu mengaku Anak Mimin diduga siksa Amel dalam kasus Subang. Yosef lakukan ini saat putrinya sakaratul maut. Terkuak sudah peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin Mintarsi. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi, juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dia melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amelia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Soehartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Jenazah Tuti dan Amel pertama kali ditemukan di bagasi mobil Alphard di garasi rumah mereka, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Pada tengah malam hampir pukul 1, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Danu itu nggak dekat sama kedua orang ini, tapi Danu ya tahulah, kata Taufan. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Setelah ambil golok mau dikasih ke Pak Yosef, diambil sama Arigi. Danu disuruh keluar lagi, alasannya untuk jaga situasi, tuturnya. Danu pun akhirnya kembali menunggu di luar rumah. Namun Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam, lihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Dalam kondisi itu, kata Danu, ia justru diberikan perintah oleh Yosef. Menurutnya, Yosef meminta Danu untuk membawa jenazah Tuti dari kamarnya ke ruang TV. Sementara itu, pengacara Yosef Hidayah, Mimin, Arigi, dan Abi, Rohman Hidayat, bersikuku bahwa kliennya bukan pelaku pembunuhan. Terkuak isi percakapan Yosef saat mengajak Danu sang keponakan sebelum menghabisi nyawa Tuti dan Amalia berstatus istri dan anaknya. Semua bermula saat Yosef menyuruh Muhammad Ramdhanu alias Danu untuk menemuinya di warung makan pecel lele dekat rumah Tuti di Dusun Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Di momen pertemuan tersebutlah Yosef menceritakan keluh kesahnya kepada Danu pada 17 Agustus 2021 malam, sekitar pukul 22. Danu diwakili pengacaranya Ahmad Taufan menyampaikan, awalnya kliennya tengah berada di warung internet dekat rumah. Saat itu Danu dihubungi langsung oleh Yosef. Dalam percakapan telepon, Yosef memerintahkan Danu untuk membantu aksinya tersebut. Pak Yosef minta dibantu, pas ditanya,
Udah bantu aja Danu, ikut aja. Danu bingung tapi karena perintah ya Danu ikut, kata Taufan. Danu lantas pulang ke rumah mengambil motor Yamaha Vega R kemudian menuju lokasi tempat Yosep berada. Gak jauh dari situ ada pecel lele, Pak Yosep sempat makan. Danu nanya lagi, bantuin naon mang? Bantuin saya aja pokoknya, tenang Danu, kata Taufan menirukan ucapan Yosep. Taufan mengungkap rupanya Yosep sudah mengutarakan niatnya terhadap Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu. Yosep meminta agar Danu memberikan pelajaran kepada bibi dan sepupunya itu tak lebih dari membunuh. Danu diminta tersangka Y untuk membantu memberi pelajaran. Pelajaran saja, bukan hal lebih untuk membunuh, karena sebelumnya tersangka Y ini curhat ke Danu di pecel lele katanya. Dari situlah Yosep curhat bahwa dirinya mengeluhkan soal tak lagi menjabat sebagai ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional. Selain itu penghasilannya pun tergantung dari pemberian sang istri Tuti Soehartini. Sekarang sudah tidak megang yayasan, uang dijatahi katanya. Namun nyatanya saat di rumah Amel, Danu justru melihat Tuti Soehartini sudah terkapar. Ia disebut shock ketika mendekatkan tangannya ke hidung Tuti yang sudah tak bernapas. Sedangkan jasad Amalia Mustika Ratu diangkat seorang diri oleh Yosep. Di balik tragisnya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti dan Amalia, terungkap kisah pilu Amalia Mustika Ratu atau Amel. Amalia ternyata sudah menyiapkan dana untuk rencana pernikahannya. Namun ia malah tewas dengan tragis di tangan ayah. Tragedi penemuan mayat kedua korban yang dirampas nyawanya itu membuat keluarganya terpukul. Tak terkecuali juga dirasakan oleh pacar Amalia, Diki. Diki adalah orang yang juga merasakan kesedihan ditinggal Amalia untuk selamanya. Sosok Diki dalam kasus Subang itu pun sempat dicurigai gara-gara menghapus foto-foto Amalia di akun Instagramnya. Padahal akun Amalia memang juga digunakan Diki di ponselnya. Sebagai pacar Amalia, ia pun mengaku tak pernah menyangka Amel direnggut nyawanya. Bahkan Dikilah juga orang yang terakhir berkomunikasi dengan Amalia sebelum dini hari Amalia di Rajapati. Kini Diki muncul dan mengenang perjalanan cinta dengan Amalia Mustika Ratu. Diki mengaku mengenal Amalia sejak Amalia awal masuk kampus pada 2015. Diakui Diki saat itu ia hanya baru mengenal satu sama lain saja. Mereka berada di fakultas dan prodi yang sama, manajemen bisnis, hanya saja Amalia adik kelasnya. Diki menceritakan ia mulai dekat dan resmi berpacaran dengan Amalia pada 2017. Artinya sudah 4 tahun dirinya dan Amalia menjalani hubungan. Selama mengenal Amalia, sosok Amalia di matanya adalah pacar yang baik. Menurutnya, Amalia tidak pernah menuntut apapun darinya. Saat dirinya susah, Amalia pun, kata Diki, tak pernah perhitungan masalah bayar-membayar. Kemudian Diki mengenang sosok Amalia yang paling dirindukannya adalah sifatnya yang manja. Manjanya itu sih yang paling ngangenin, soalnya bungsu juga kan, ungkap Diki. Diakui Diki, Amalia dan dirinya memang sudah ada obrolan dengan untuk menikah. Namun kata Diki, hal itu baru rencana dan belum disampaikan kepada masing-masing keluarga. Iya, sempatlah ada omongan yang nanti pengen nikah tapi belum pengen sekarang, ucap Diki mengikuti omongan Amalia. Diki mengatakan Amalia tidak terburu-buru untuk menikah karena ingin menikmati masa muda terlebih dahulu. Selain itu, kata Diki, Amalia masih memiliki pertimbangan sulit meninggalkan sang ibu, Tuti, jika dirinya kelak menikah. Amalia tidak ingin pergi meninggalkan ibunya Tuti. Namun Amalia meminta agar kelak rencana pernikahannya dengan Diki setelah Amalia berusia 25 tahun. Diki pun mengaku saat itu dirinya tak memaksa dan bahkan saling berkomitmen satu sama lain. Hingga muncul inisiatif sambil menunggu waktu dirinya dan Amel menabung untuk menikah. Setelah obrolan itu, diakui Diki, ia dan Amel pun sudah mulai menabung. Diki pun mendapat cerita dari kerabat Amalia bahwa pacarnya itu sudah membuat tabungan khususnya tersebut untuk menikah. Menabung juga udah mulai, tadi diceritain sama tetehnya juga, sampai Amel udah bikin tabungan sendiri khusus buat nikah, ujarnya. Diki kembali mengenang sesaat kejadian, ia mengaku tak merasakan firasat apapun di hatinya. Namun ia mengaku mulai menyadari tanda-tanda kepergian pacarnya itu dari 4 hari sebelum Amalia menjadi korban perampasan nyawa di Subang tersebut. Diki menceritakan hari Sabtu sebelum tragedi, Rabu 18 September 2021, Amalia melakukan hal yang jarang dilakukan. Pada hari Sabtu itu, Amalia sempat melakukan komunikasi video call. Padahal kata Diki, video call jarang dilakukan Amalia sebelumnya. Lantas Diki menceritakan Amalia melakukan panggilan video call pada siang hari. Saat itu Amel video call untuk memperlihatkan aktivitasnya sedang belajar mobil.
Itu tuh beliau, almarhumah itu video call di Theater Highland Resort lagi belajar mobil tiba-tiba nelpon ujarnya. Diki mengatakan saat itu Amalia bercerita dirinya belajar mobil seorang diri. Sebagai pacar ia pun mengaku khawatir saat itu dan menyarankan Amalia untuk pulang. Diketahui Amalia baru belajar mobil karena baru memiliki mobil hadiah dari yayasan atas prestasinya itu. Kini sosok Amalia Mustika Ratu di mata Diki tinggal kenangan. Kendati begitu diakuinya hingga saat ini ia merasa masih menganggap Amalia masih belum meninggal dunia. Kini kasus Subang yang merampas nyawa kekasih dan ibunya Amalia sedang diselidiki. Diki berharap kasus tersebut dapat tuntas diungkap. Diki secara penuh mempercayakan kasus ini kepada pihak kepolisian untuk mengungkap semuanya. Sosok Algojo misterius dibongkar Dano eksekusi Amalia di kamar tidur. Kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak di Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu kini terus diselidiki polisi. Berbekal kesaksian Ramdano alias Dano, keponakan Tuti Suhartini, akhirnya terbongkar pelaku pembunuhan. Bahkan dalam kasus ini ada sosok Algojo misterius yang terlibat. Tuti dan anaknya Amalia ditemukan tewas dalam mobil Alphard pada Rabu 18 Agustus 2021. Sebelum kejadian, Dano mengaku diminta menemani Yosep, suami Tuti, ke rumah Tuti yang ada di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. Yosep kemudian memerintahkan Dano mengambilkan golok dari dalam rumah. Setelah itu keponakan Tuti tersebut diminta menunggu di garasi. Dano kemudian mendengar teriakan dari anak Tuti, Amalia Mustika Ratu. Dano masuk ke dalam rumah dan melihat Amalia sedang dianiaya oleh pelaku lainnya. Meski begitu, serawan belum bisa menjelaskan secara rinci orang yang disebut sebagai pelaku lain ini. Pengakuan Dano hingga kini belum mau diakui Yosep. Sebelumnya diberitakan polisi penetapan 5 tersangka dalam kasus tewasnya Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu di rumah mereka di Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. 5 tersangka tersebut yaitu Yosep, Mimin, Ariki Abi yang merupakan anak Mimin, serta Ramdano alias Dado merupakan keponakan dari Tuti. Kasus ini terungkap berawal dari Dado yang menyerahkan diri ke pihak kepolisian pada Selasa 17 Oktober 2023 kepada polisi. Dado mengaku sudah lama ingin membuka kasus tersebut, tapi dirinya diancam oleh pelaku lainnya. Yosep dan Dado saat ini telah ditahan, sementara ketiga tersangka lainnya masih dalam pemeriksaan. Detik-detik Mimin bersihkan jasad Tuti dan Amalia, peran istri muda Yosef di kasus Subang terungkap. Terungkap peran Mimin, istri muda Yosef tersangka terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat. Istri muda Yosef, Mimin, ternyata sempat membersihkan jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu setelah dibunuh. Diduga hal itu dilakukan untuk menghilangkan jejak para tersangka termasuk sang istri muda. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri, kini akhirnya terungkap. Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bekasi mobil Alphard mereka diparkir di garasi rumah di Subang pada 12 Agustus 2021 lalu. Kini polisi telah menetapkan 5 tersangka di balik pembunuhan tersebut. Selain Dano yang ditetapkan sebagai tersangka, kini polisi sudah menetapkan 4 tersangka lainnya. Adapun keempat orangnya itu Yosep, Mimin, Ariki Reksa, Pratama, dan Ampi. Istri Yosep ternyata berperan penting dalam kasus pembunuhan Mimin tersebut. Dalam pengakuan Dano kepada kuasa hukumnya, ternyata Mimin berperan untuk membersihkan jasad Tuti dan Amir. Hal ini disampaikan oleh managing partner law firm Akhir Syahroni mengatakan berdasarkan pengakuan Dano. Ia mengatakan berdasarkan pengakuan Dano diduga tujuan Mimin membersihkan jasad agar tidak ada jejak atau sidik jari para pelaku. Diketahui kasus ini terkuak saat Dano menyerahkan diri dan membongkar rahasia di balik pembunuhan 2 tahun yang sempat menjadi misteri. Terbaru Mimin, sang istri muda Yosef, akhirnya muncul ke publik. Ia mengaku syok dan ditetapkan sebagai tersangka. Mimin mengaku diri sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin juga menegaskan dirinya bersama kedua anaknya dan Yosef pada saat terjadi peristiwa tersebut sedang berada di rumah. Mimin dan kedua anaknya juga sama sekali tak pernah mengenal dan bertemu Dado. Lanjut Mimin, dirinya juga mengaku bersyukur sekalipun kemarin sempat ramai polisi mengepung rumahnya, namun para tetangga masih respon dengan baik. Terungkap kebaikan Amalia sebelum tewas dihabisi bersama ibunya, Tuti, dalam kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Amalia ternyata sempat bersikap ramah ke pelaku pembunuhan di Subang saat datang ke rumah. Amalia bahkan sampai pesan banyak gorengan karena tamu yang datang saat itu banyak. Namun ternyata Amalia malah dihabisi secara sadis oleh tamu yang ternyata pelaku. Belakangan publik kembali dihebohkan dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ibu dan anak ini tewas mengenaskan 2 tahun yang lalu dan kini kasusnya mulai terpecahkan. Dilansir dari tribunnews.bogor.com pada Kamis 19 Oktober 2023, terkuak kejadian sebelum pembunuhan terjadi. Salah satu korban dari pembunuhan keji ini, Amalia Mustika Ratu, sempat ramah tamah dengan pelaku. Wanita yang akrab disapa Amel ini menyuguhkan pelaku pembunuhan dengan makanan ringan berupa gorengan. Hal itu diungkapkan kakak kandung korban, Yoris Raja Amrullah, yang menyebut bahwa Amel sempat pesan gorengan banyak. Amel pas kejadian malam itu pesan gorengan banyak seakan tamu banyak, ungkap pengacara Yoris Raja Amrullah, Leni Anggraini. Biasanya beli sedikit, pas malam itu mah banyak, kayaknya orang banyak, kata Leni. Ayah korban Yosef Hidayah disebut datang ke rumah korban pada malam kejadian. Kedatangan Yosef ini juga ditemani oleh Muhammad Ramdano alias Dado.
Ngeri, arwah Amelia merintih minta ampun saat merasuki wanita. Dulu ngaku dibunuh Yosef dan Mimin. Dulu sebelum kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap, pernah viral seorang wanita yang disebut dirasuki arwah Amelia Mustika Ratu, salah satunya korban. Saat itu wanita ini yakini kerasukan tersebut mengaku dibunuh ayah dan ibunya bernama Yosef dan Mimin. Peristiwa wanita kesurupan itu sudah lama terjadi, sekitar 1 tahun lalu. 1 tahun setelahnya terungkap kebenaran bahwa salah satu pembunuh Amelia Mustika Ratu dan ibunya Tuti adalah Yosef. Hal itu terungkap setelah M. Ramadhanu alias Danu membongkar semua pelaku kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Danu merupakan keponakan Tuti, juga salah satu pelaku pembunuhan keji yang terjadi 18 Agustus 2021 lalu. Kepada polisi, Danu membeberkan pelaku-pelaku yang turut terlibat, yakni Yosef, Mimin, dan 2 anak Mimin. Dulu sebelum kasus ini terungkap, sempat viral video seorang wanita yang disebut kesurupan arwah Amelia. Video itu kini kembali viral dan ramai diperbincangkan setelah Yosef diduga kuat menjadi pelaku utama dalam pembunuhan ini. Dalam video itu terlihat seorang wanita mengenakan jilbab kuning menangis sembari bercerita. Wanita itu mengaku sebagai Amel, korban pembunuhan di Subang. Ayah kenapa jahat, kata wanita tersebut yang diketahui bernama Ina. Ini Amel yang kasus pembunuhan ibu anak ya? Kok bisa masuk ke pasien saya? Ayahnya itu namanya siapa? Tanya seorang ibu-ibu. Yosef, kata Ina. Coba mau tanya, saya juga tahu ini Teh Amel ya. Siapa bunuh Teh Amel dan Ibu Tuti? Tanya ibu-ibu tersebut. Ayah, sakit ayah sama Ibu Mimin, jangan kejar saya, ampun, kata Ina sembari berteriak. Saat itu Ina yang diduga sedang kesurupan tersebut mengaku dipukul ayahnya. Dipukul ayah sakit sama ibu Mimin, ucap Ina. Ibu Mimin istri mudanya ya, subhanallah, kata ibu-ibu di sampingnya. Kini terungkap sudah Yosef dan Mimin bersama 3 orang lain yang membunuh Amel dan Tuti. Awalnya Danu mengaku diminta Yosef untuk menemani ke TKP pada 18 Agustus 2021 di malam hari. Kala itu Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Berdiri dan menunggu di garasi rumah, Danu tiba-tiba tersentak karena mendengar teriakan Amelia sepupunya. Langsung masuk ke dalam rumah, Danu melihat Amelia dan Amel sedang disiksa dengan cara kepalanya dibenturkan ke dinding. Namun setelah mendengar teriakan dari Amel, Danu sempat masuk ke dalam dan melihat pelaku membenturkan kepala Amel ke dinding, ujar Surawan. Saat itu belum jelas siapa pelaku yang menyiksa Amelia tersebut. Danu lalu mengaku bertugas. Anak Mimin diduga siksa Amel dalam kasus Subang. Yosef lakukan ini saat putrinya sakaratul maut. Terkuak sudah peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin Mintarsi. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi, juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dia melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Jenazah Tuti dan Amel pertama kali ditemukan di bagasi mobil Alphard di garasi rumah mereka, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Pada tengah malam hampir pukul 1, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Danu itu nggak dekat sama kedua orang ini, tapi Danu ya tahulah, kata Taufan. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Setelah ambil golok mau dikasih ke Pak Yosef, diambil sama Arigi. Danu disuruh keluar lagi, alasannya untuk jaga situasi, tuturnya. Danu pun akhirnya kembali menunggu di luar rumah. Namun Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam, lihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Dalam kondisi itu, kata Danu, ia justru diberikan perintah oleh Yosef. Menurutnya, Yosef meminta Danu untuk membawa jenazah Tuti dari kamarnya ke ruang TV. Sementara itu, pengacara Yosef Hidayah, Mimin, Arigi, dan Abi, Rohman Hidayat, bersikuku bahwa kliennya bukan pelaku pembunuhan. Terkuak isi percakapan Yosef saat mengajak Danu sang keponakan sebelum menghabisi nyawa Tuti dan Amalia berstatus istri dan anaknya. Semua bermula saat Yosef menyuruh Muhammad Ramdhanu alias Danu untuk menemuinya di warung makan pecel lele dekat rumah Tuti di Dusun Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Di momen pertemuan tersebutlah Yosef menceritakan keluh kesahnya kepada Danu pada 17 Agustus 2021 malam, sekitar pukul 22. Danu diwakili pengacaranya Ahmad Taufan menyampaikan, awalnya kliennya tengah berada di warung internet dekat rumah. Saat itu Danu dihubungi langsung oleh Yosef. Dalam percakapan telepon, Yosef memerintahkan Danu untuk membantu aksinya tersebut. Pak Yosef minta dibantu, pas ditanya,
Udah bantu aja Danu, ikut aja. Danu bingung tapi karena perintah ya Danu ikut, kata Taufan. Danu lantas pulang ke rumah mengambil motor Yamaha Vega R kemudian menuju lokasi tempat Yosep berada. Gak jauh dari situ ada pecel lele. Pak Yosep sempat makan. Danu nanya lagi, bantuin naon mang? Bantuin saya aja pokoknya, tenang Danu, kata Taufan menirukan ucapan Yosep. Taufan mengungkap rupanya Yosep sudah mengutarakan niatnya terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Yosep meminta agar Danu memberikan pelajaran kepada bibi dan sepupunya itu tak lebih dari membunuh. Danu diminta tersangka Y untuk membantu memberi pelajaran. Pelajaran saja, bukan hal lebih untuk membunuh, karena sebelumnya tersangka Y ini curhat ke Danu di pecel lele katanya. Dari situlah Yosep curhat bahwa dirinya mengeluhkan soal tak lagi menjabat sebagai ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional. Selain itu penghasilannya pun tergantung dari pemberian sang istri Tuti Suhartini. Sekarang sudah tidak megang yayasan, uang dijatahi katanya. Namun nyatanya saat di rumah Amel, Danu justru melihat Tuti Suhartini sudah terkapar. Ia disebut shock ketika mendekatkan tangannya ke hidung Tuti yang sudah tak bernapas. Sedangkan jasad Amalia Mustika Ratu diangkat seorang diri oleh Yosep. Di balik tragisnya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti dan Amalia, terungkap kisah pilu Amalia Mustika Ratu atau Amel. Amalia ternyata sudah menyiapkan dana untuk rencana pernikahannya. Namun ia malah tewas dengan tragis di tangan ayah. Tragedi penemuan mayat kedua korban yang dirampas nyawanya itu membuat keluarganya terpukul. Tak terkecuali juga dirasakan oleh pacar Amalia, Diki. Diki adalah orang yang juga merasakan kesedihan ditinggal Amalia untuk selamanya. Sosok Diki dalam kasus Subang itu pun sempat dicurigai gara-gara menghapus foto-foto Amalia di akun Instagramnya. Padahal akun Amalia memang juga digunakan Diki di ponselnya. Sebagai pacar Amalia, ia pun mengaku tak pernah menyangka Amel direnggut nyawanya. Bahkan Dikilah juga orang yang terakhir berkomunikasi dengan Amalia sebelum dini hari Amalia di Rajapati. Kini Diki muncul dan mengenang perjalanan cinta dengan Amalia Mustika Ratu. Diki mengaku mengenal Amalia sejak Amalia awal masuk kampus pada 2015. Diakui Diki saat itu ia hanya baru mengenal satu sama lain saja. Mereka berada di fakultas dan prodi yang sama, manajemen bisnis, hanya saja Amalia adik kelasnya. Diki menceritakan ia mulai dekat dan resmi berpacaran dengan Amalia pada 2017. Artinya sudah 4 tahun dirinya dan Amalia menjalani hubungan. Selama mengenal Amalia, sosok Amalia di matanya adalah pacar yang baik. Menurutnya, Amalia tidak pernah menuntut apapun darinya. Saat dirinya susah, Amalia pun, kata Diki, tak pernah perhitungan masalah bayar-membayar. Kemudian Diki mengenang sosok Amalia yang paling dirindukannya adalah sifatnya yang manja. Manjanya itu sih yang paling ngangenin, soalnya bungsu juga kan, ungkap Diki. Diakui Diki, Amalia dan dirinya memang sudah ada obrolan dengan untuk menikah. Namun kata Diki, hal itu baru rencana dan belum disampaikan kepada masing-masing keluarga. Iya, sempatlah ada omongan yang nanti pengen nikah tapi belum pengen sekarang, ucap Diki mengikuti omongan Amalia. Diki mengatakan Amalia tidak terburu-buru untuk menikah karena ingin menikmati masa muda terlebih dahulu. Selain itu, kata Diki, Amalia masih memiliki pertimbangan sulit meninggalkan sang ibu, Tuti, jika dirinya kelak menikah. Amalia tidak ingin pergi meninggalkan ibunya Tuti. Namun Amalia meminta agar kelak rencana pernikahannya dengan Diki setelah Amalia berusia 25 tahun. Diki pun mengaku saat itu dirinya tak memaksa dan bahkan saling berkomitmen satu sama lain. Hingga muncul inisiatif sambil menunggu waktu dirinya dan Amel menabung untuk menikah. Setelah obrolan itu diakui Diki, ia dan Amel pun sudah mulai menabung. Diki pun mendapat cerita dari kerabat Amalia bahwa pacarnya itu sudah membuat tabungan khususnya tersebut untuk menikah. Menabung juga udah mulai, tadi diceritain sama tetehnya juga, sampai Amel udah bikin tabungan sendiri khusus buat nikah, ujarnya. Diki kembali mengenang sesaat kejadian, ia mengaku tak merasakan firasat apapun di hatinya. Namun ia mengaku mulai menyadari tanda-tanda kepergian pacarnya itu dari 4 hari sebelum Amalia menjadi korban perampasan nyawa di Subang tersebut. Diki menceritakan hari Sabtu sebelum tragedi, Rabu 18 September 2021, Amalia melakukan hal yang jarang dilakukan. Pada hari Sabtu itu Amalia sempat melakukan komunikasi video call. Padahal kata Diki, video call jarang dilakukan Amalia sebelumnya. Lantas Diki menceritakan Amalia melakukan panggilan video call pada siang hari. Saat itu Amel video call untuk memperlihatkan aktivitasnya sedang belajar mobil.
Itu tuh beliau, almarhumah itu video call di Ciater Highland Resort lagi belajar mobil tiba-tiba nelpon ujarnya. Diki mengatakan saat itu Amalia bercerita dirinya belajar mobil seorang diri. Sebagai pacar ia pun mengaku khawatir saat itu dan menyarankan Amalia untuk pulang. Diketahui Amalia baru belajar mobil karena baru memiliki mobil hadiah dari yayasan atas prestasinya itu. Kini sosok Amalia Mustika Ratu di mata Diki tinggal kenangan. Kendati begitu diakuinya hingga saat ini ia merasa masih menganggap Amalia masih belum meninggal dunia. Kini kasus Subang yang merampas nyawa kekasih dan ibunya Amalia sedang diselidiki. Diki berharap kasus tersebut dapat tuntas diungkap. Diki secara penuh mempercayakan kasus ini kepada pihak kepolisian untuk mengungkap semuanya. Sosok Algojo misterius dibongkar Dano eksekusi Amalia di kamar tidur. Kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak di Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu kini terus diselidiki polisi. Berbekal kesaksian Ramdano alias Dano, keponakan Tuti Suhartini, akhirnya terbongkar pelaku pembunuhan. Bahkan dalam kasus ini ada sosok Algojo misterius yang terlibat. Tuti dan anaknya Amalia ditemukan tewas dalam mobil Alphard pada Rabu 18 Agustus 2021. Sebelum kejadian, Dano mengaku diminta menemani Yosep, suami Tuti, ke rumah Tuti yang ada di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. Yosep kemudian memerintahkan Dano mengambilkan golok dari dalam rumah. Setelah itu keponakan Tuti tersebut diminta menunggu di garasi. Dano kemudian mendengar teriakan dari anak Tuti, Amalia Mustika Ratu. Dano masuk ke dalam rumah dan melihat Amalia sedang dianiaya oleh pelaku lainnya. Meski begitu, serawan belum bisa menjelaskan secara rinci orang yang disebut sebagai pelaku lain ini. Pengakuan Dano hingga kini belum mau diakui Yosep. Sebelumnya diberitakan polisi penetapan 5 tersangka dalam kasus tewasnya Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu di rumah mereka di Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. 5 tersangka tersebut yaitu Yosep, Mimin, Ariki Abi yang merupakan anak Mimin, serta Ramdano alias Dado merupakan keponakan dari Tuti. Kasus ini terungkap berawal dari Dado yang menyerahkan diri ke pihak kepolisian pada Selasa 17 Oktober 2023 kepada polisi. Dado mengaku sudah lama ingin membuka kasus tersebut, tetapi dirinya diancam oleh pelaku lainnya. Yosep dan Dado saat ini telah ditahan, sementara ketiga tersangka lainnya masih dalam pemeriksaan. Detik-detik Mimin bersihkan jasad Tuti dan Amalia, peran istri muda Yosef di kasus Subang terungkap. Terungkap peran Mimin, istri muda Yosef tersangka terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat. Istri muda Yosef, Mimin, ternyata sempat membersihkan jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu setelah dibunuh. Diduga hal itu dilakukan untuk menghilangkan jejak para tersangka termasuk sang istri muda. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri, kini akhirnya terungkap. Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bekasi mobil Alphard mereka diparkir di garasi rumah di Subang pada 12 Agustus 2021 lalu. Kini polisi telah menetapkan 5 tersangka di balik pembunuhan tersebut. Selain Dano yang ditetapkan sebagai tersangka, kini polisi sudah menetapkan 4 tersangka lainnya. Adapun keempat orangnya itu Yosep, Mimin, Ariki Reksa, Pratama, dan Ampi. Istri Yosep ternyata berperan penting dalam kasus pembunuhan Mimin tersebut. Dalam pengakuan Dano kepada kuasa hukumnya, ternyata Mimin berperan untuk membersihkan jasad Tuti dan Amir. Hal ini disampaikan oleh managing partner law firm Akhir Syahroni mengatakan berdasarkan pengakuan Dano. Ia mengatakan berdasarkan pengakuan Dano diduga tujuan Mimin membersihkan jasad agar tidak ada jejak atau sidik jari para pelaku. Diketahui kasus ini terkuak saat Dano menyerahkan diri dan membongkar rahasia di balik pembunuhan 2 tahun yang sempat menjadi misteri. Terbaru Mimin, sang istri muda Yosef, akhirnya muncul ke publik. Ia mengaku syok dan ditetapkan sebagai tersangka. Mimin mengaku diri sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin juga menegaskan dirinya bersama kedua anaknya dan Yosef pada saat terjadi peristiwa tersebut sedang berada di rumah. Mimin dan kedua anaknya juga sama sekali tak pernah mengenal dan bertemu Dado. Lanjut Mimin, dirinya juga mengaku bersyukur sekalipun kemarin sempat ramai polisi mengepung rumahnya, namun para tetangga masih respon dengan baik. Terungkap kebaikan Amalia sebelum tewas dihabisi bersama ibunya, Tuti, dalam kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Amalia ternyata sempat bersikap ramah ke pelaku pembunuhan di Subang saat datang ke rumah. Amalia bahkan sampai pesan banyak gorengan karena tamu yang datang saat itu banyak. Namun ternyata Amalia malah dihabisi secara sadis oleh tamu yang ternyata pelaku. Belakangan publik kembali dihebohkan dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ibu dan anak ini tewas mengenaskan 2 tahun yang lalu dan kini kasusnya mulai terpecahkan. Dilansir dari tribunnews.bogor.com pada Kamis 19 Oktober 2023, terkuak kejadian sebelum pembunuhan terjadi. Salah satu korban dari pembunuhan keji ini, Amalia Mustika Ratu, sempat ramah tamah dengan pelaku. Wanita yang akrab disapa Amel ini menyuguhkan pelaku pembunuhan dengan makanan ringan berupa gorengan. Hal itu diungkapkan kakak kandung korban, Yoris Raja Amrullah, yang menyebut bahwa Amel sempat pesan gorengan banyak. Amel pas kejadian malam itu pesan gorengan banyak seakan tamu banyak, ungkap pengacara Yoris Raja Amrullah, Leni Anggraini. Biasanya beli sedikit, pas malam itu mah banyak, kayaknya orang banyak, kata Leni. Ayah korban Yosef Hidayah disebut datang ke rumah korban pada malam kejadian. Kedatangan Yosef ini juga ditemani oleh Muhammad Ramdano alias Dado.
Ngeri, arwah Amelia merintih minta ampun saat merasuki wanita. Dulu ngaku dibunuh Yosef dan Mimin. Dulu sebelum kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap, pernah viral seorang wanita yang disebut dirasuki arwah Amelia Mustika Ratu, salah satunya korban. Saat itu wanita ini diyakini kerasukan tersebut mengaku dibunuh ayah dan ibunya bernama Yosef dan Mimin. Peristiwa wanita kesurupan itu sudah lama terjadi, sekitar 1 tahun lalu. 1 tahun setelahnya terungkap kebenaran bahwa salah satu pembunuh Amelia Mustika Ratu dan ibunya Tuti adalah Yosef. Hal itu terungkap setelah M. Ramadhanu alias Danu membongkar semua pelaku kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Danu merupakan keponakan Tuti, juga salah satu pelaku pembunuhan keji yang terjadi 18 Agustus 2021 lalu. Kepada polisi, Danu membeberkan pelaku-pelaku yang turut terlibat, yakni Yosef, Mimin, dan 2 anak Mimin. Dulu sebelum kasus ini terungkap, sempat viral video seorang wanita yang disebut kesurupan arwah Amelia. Video itu kini kembali viral dan ramai diperbincangkan setelah Yosef diduga kuat menjadi pelaku utama dalam pembunuhan ini. Dalam video itu terlihat seorang wanita mengenakan jilbab kuning menangis sembari bercerita. Wanita itu mengaku sebagai Amel, korban pembunuhan di Subang. Ayah kenapa jahat, kata wanita tersebut yang diketahui bernama Ina. Ini Amel yang kasus pembunuhan ibu anak ya? Kok bisa masuk ke pasien saya? Ayahnya itu namanya siapa? Tanya seorang ibu-ibu. Yosef, kata Ina. Coba mau tanya, saya juga tahu ini Teh Amel ya. Siapa bunuh Teh Amel dan Ibu Tuti? Tanya ibu-ibu tersebut. Ayah, sakit ayah sama Ibu Mimin, jangan kejar saya, ampun, kata Ina sembari berteriak. Saat itu Ina yang diduga sedang kesurupan tersebut mengaku dipukul ayahnya. Dipukul ayah sakit sama Ibu Mimin, ucap Ina. Ibu Mimin istri mudanya ya, subhanallah, kata ibu-ibu di sampingnya. Kini terungkap sudah Yosef dan Mimin bersama 3 orang lain yang membunuh Amel dan Tuti. Awalnya Danu mengaku diminta Yosef untuk menemani ke TKP pada 18 Agustus 2021 di malam hari. Kali itu Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Berdiri dan menunggu di garasi rumah, Danu tiba-tiba tersentak karena mendengar teriakan Amelia sepupunya. Langsung masuk ke dalam rumah, Danu melihat Amelia dan Amel sedang disiksa dengan cara kepalanya dibenturkan ke dinding. Namun setelah mendengar teriakan dari Amel, Danu sempat masuk ke dalam dan melihat pelaku membenturkan kepala Amel ke dinding, ujar Surawan. Saat itu belum jelas siapa pelaku yang menyiksa Amelia tersebut. Danu lalu mengaku bertugas. Anak Mimin diduga siksa Amel dalam kasus Subang. Yosef lakukan ini saat putrinya sakaratul maut. Terkuak sudah peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin bin Tarsi. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dia melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amelia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Jenazah Tuti dan Amel pertama kali ditemukan di bagasi mobil Alphard di garasi rumah mereka, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Pada tengah malam hampir pukul 1, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Danu itu nggak dekat sama kedua orang ini, tapi Danu ya tahulah, kata Taufan. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Setelah ambil golok mau dikasih ke Pak Yosef, diambil sama Arigi. Danu disuruh keluar lagi, alasannya untuk jaga situasi, tuturnya. Danu pun akhirnya kembali menunggu di luar rumah. Namun Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam, lihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Dalam kondisi itu, kata Danu, ia justru diberikan perintah oleh Yosef. Menurutnya, Yosef meminta Danu untuk membawa jenazah Tuti dari kamarnya ke ruang TV. Sementara itu, pengacara Yosef Hidayah, Mimin, Arigi, dan Abi, Rohman Hidayat bersikuku bahwa kliennya bukan pelaku pembunuhan. Terkuak isi percakapan Yosef saat mengajak Danu sang keponakan sebelum menghabisi nyawa Tuti dan Amalia berstatus istri dan anaknya. Semua bermula saat Yosef menyuruh Muhammad Ramdhanu alias Danu untuk menemuinya di warung makan pecel lele dekat rumah Tuti di Dusun Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Di momen pertemuan tersebutlah Yosef menceritakan keluh kesahnya kepada Danu pada 17 Agustus 2021 malam, sekitar pukul 22. Danu diwakili pengacaranya Ahmad Taufan menyampaikan, awalnya kliennya tengah berada di warung internet dekat rumah. Saat itu Danu dihubungi langsung oleh Yosef. Dalam percakapan telepon, Yosef memerintahkan Danu untuk membantu aksinya tersebut. Pak Yosef minta dibantu, pas ditanya,
Udah bantu aja Danu, ikut aja. Danu bingung tapi karena perintah ya Danu ikut, kata Taufan. Danu lantas pulang ke rumah mengambil motor Yamaha Vega R kemudian menuju lokasi tempat Yosep berada. Gak jauh dari situ ada pecel lele, Pak Yosep sempat makan. Danu nanya lagi, bantuin naon mang? Bantuin saya aja pokoknya, tenang Danu, kata Taufan menirukan ucapan Yosep. Taufan mengungkap rupanya Yosep sudah mengutarakan niatnya terhadap Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu. Yosep meminta agar Danu memberikan pelajaran kepada bibi dan sepupunya itu tak lebih dari membunuh. Danu diminta tersangka Y untuk membantu memberi pelajaran. Pelajaran saja, bukan hal lebih untuk membunuh, karena sebelumnya tersangka Y ini curhat ke Danu di pecel lele katanya. Dari situlah Yosep curhat bahwa dirinya mengeluhkan soal tak lagi menjabat sebagai ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional. Selain itu penghasilannya pun tergantung dari pemberian sang istri Tuti Soehartini. Sekarang sudah tidak megang yayasan, uang dijatahi katanya. Namun nyatanya saat di rumah Amel, Danu justru melihat Tuti Soehartini sudah terkapar. Ia disebut shock ketika mendekatkan tangannya ke hidung Tuti yang sudah tak bernapas. Sedangkan jasad Amalia Mustika Ratu diangkat seorang diri oleh Yosep. Di balik tragisnya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti dan Amalia, terungkap kisah pilu Amalia Mustika Ratu atau Amel. Amalia ternyata sudah menyiapkan dana untuk rencana pernikahannya. Namun ia malah tewas dengan tragis di tangan ayah. Tragedi penemuan mayat kedua korban yang dirampas nyawanya itu membuat keluarganya terpukul. Tak terkecuali juga dirasakan oleh pacar Amalia, Diki. Diki adalah orang yang juga merasakan kesedihan ditinggal Amalia untuk selamanya. Sosok Diki dalam kasus Subang itu pun sempat dicurigai gara-gara menghapus foto-foto Amalia di akun Instagramnya. Padahal akun Amalia memang juga digunakan Diki di ponselnya. Sebagai pacar Amalia, ia pun mengaku tak pernah menyangka Amel direnggut nyawanya. Bahkan Dikilah juga orang yang terakhir berkomunikasi dengan Amalia sebelum dini hari Amalia di Rajapati. Kini Diki muncul dan mengenang perjalanan cinta dengan Amalia Mustika Ratu. Diki mengaku mengenal Amalia sejak Amalia awal masuk kampus pada 2015. Diakui Diki saat itu ia hanya baru mengenal satu sama lain saja. Mereka berada di fakultas dan prodi yang sama, manajemen bisnis, hanya saja Amalia adik kelasnya. Diki menceritakan ia mulai dekat dan resmi berpacaran dengan Amalia pada 2017. Artinya sudah 4 tahun dirinya dan Amalia menjalani hubungan. Selama mengenal Amalia, sosok Amalia di matanya adalah pacar yang baik. Menurutnya, Amalia tidak pernah menuntut apapun darinya. Saat dirinya susah, Amalia pun, kata Diki, tak pernah perhitungan masalah bayar-membayar. Kemudian Diki mengenang sosok Amalia yang paling dirindukannya adalah sifatnya yang manja. Manjanya itu sih yang paling ngangenin, soalnya bungsu juga kan, ungkap Diki. Diakui Diki, Amalia dan dirinya memang sudah ada obrolan dengan untuk menikah. Namun kata Diki, hal itu baru rencana dan belum disampaikan kepada masing-masing keluarga. Iya, sempatlah ada omongan yang nanti pengen nikah tapi belum pengen sekarang, ucap Diki mengikuti omongan Amalia. Diki mengatakan Amalia tidak terburu-buru untuk menikah karena ingin menikmati masa muda terlebih dahulu. Selain itu, kata Diki, Amalia masih memiliki pertimbangan sulit meninggalkan sang ibu, Tuti, jika dirinya kelak menikah. Amalia tidak ingin pergi meninggalkan ibunya Tuti. Namun Amalia meminta agar kelak rencana pernikahannya dengan Diki setelah Amalia berusia 25 tahun. Diki pun mengaku saat itu dirinya tak memaksa dan bahkan saling berkomitmen satu sama lain. Hingga muncul inisiatif sambil menunggu waktu dirinya dan Amel menabung untuk menikah. Setelah obrolan itu diakui Diki, ia dan Amel pun sudah mulai menabung. Diki pun mendapat cerita dari kerabat Amalia bahwa pacarnya itu sudah membuat tabungan khususnya tersebut untuk menikah. Menabung juga udah mulai, tadi diceritain sama tetehnya juga, sampai Amel udah bikin tabungan sendiri khusus buat nikah, ujarnya. Diki kembali mengenang sesaat kejadian, ia mengaku tak merasakan firasat apapun di hatinya. Namun ia mengaku mulai menyadari tanda-tanda kepergian pacarnya itu dari 4 hari sebelum Amalia menjadi korban perampasan nyawa di Subang tersebut. Diki menceritakan hari Sabtu sebelum tragedi, Rabu 18 September 2021, Amalia melakukan hal yang jarang dilakukan. Pada hari Sabtu itu Amalia sempat melakukan komunikasi video call. Padahal kata Diki, video call jarang dilakukan Amalia sebelumnya. Lantas Diki menceritakan Amalia melakukan panggilan video call pada siang hari. Saat itu Amel video call untuk memperlihatkan aktivitasnya sedang belajar mobil.
Itu tuh beliau, almarhumah itu video call di Ciater Highland Resort lagi belajar mobil tiba-tiba nelpon ujarnya. Diki mengatakan saat itu Amalia bercerita dirinya belajar mobil seorang diri. Sebagai pacar ia pun mengaku khawatir saat itu dan menyarankan Amalia untuk pulang. Diketahui Amalia baru belajar mobil karena baru memiliki mobil hadiah dari yayasan atas prestasinya itu. Kini sosok Amalia Mustika Ratu di mata Diki tinggal kenangan. Kendati begitu diakuinya hingga saat ini ia merasa masih menganggap Amalia masih belum meninggal dunia. Kini kasus Subang yang merampas nyawa kekasih dan ibunya Amalia sedang diselidiki. Diki berharap kasus tersebut dapat tuntas diungkap. Diki secara penuh mempercayakan kasus ini kepada pihak kepolisian untuk mengungkap semuanya. Sosok Algojo misterius dibongkar Dano eksekusi Amalia di kamar tidur. Kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak di Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu kini terus diselidiki polisi. Berbekal kesaksian Ramdano alias Dano keponakan Tuti Suhartini akhirnya terbongkar pelaku pembunuhan. Bahkan dalam kasus ini ada sosok Algojo misterius yang terlibat. Tuti dan anaknya Amalia ditemukan tewas dalam mobil Alphard pada Rabu 18 Agustus 2021. Sebelum kejadian, Dano mengaku diminta menemani Yosep, suami Tuti, ke rumah Tuti yang ada di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. Yosep kemudian memerintahkan Dano mengambilkan golok dari dalam rumah. Setelah itu keponakan Tuti tersebut diminta menunggu di garasi. Dano kemudian mendengar teriakan dari anak Tuti, Amalia Mustika Ratu. Dano masuk ke dalam rumah dan melihat Amalia sedang dianiaya oleh pelaku lainnya. Meski begitu, serawan belum bisa menjelaskan secara rinci orang yang disebut sebagai pelaku lain ini. Pengakuan Dano hingga kini belum mau diakui Yosep. Sebelumnya diberitakan polisi penetapan 5 tersangka dalam kasus tewasnya Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu di rumah mereka di Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. 5 tersangka tersebut yaitu Yosep, Mimin, Ariki Abi yang merupakan anak Mimin, serta Ramdano alias Dado merupakan keponakan dari Tuti. Kasus ini terungkap berawal dari Dado yang menyerahkan diri ke pihak kepolisian pada Selasa 17 Oktober 2023 kepada polisi. Dado mengaku sudah lama ingin mengubah kasus tersebut, tetapi dirinya diancam oleh pelaku lainnya. Yosep dan Dado saat ini telah ditahan, sementara ketiga tersangka lainnya masih dalam pemeriksaan. Detik-detik Mimin bersihkan jasad Tuti dan Amalia, peran istri muda Yosef di kasus Subang terungkap. Terungkap peran Mimin, istri muda Yosef tersangka terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat. Istri muda Yosef, Mimin, ternyata sempat membersihkan jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu setelah dibunuh. Diduga hal itu dilakukan untuk menghilangkan jejak para tersangka termasuk sang istri muda. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri, kini akhirnya terungkap. Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bekas mobil Alphard mereka diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021 lalu. Kini polisi telah menetapkan 5 tersangka di balik pembunuhan tersebut. Selain Dano yang ditetapkan sebagai tersangka, kini polisi sudah menetapkan 4 tersangka lainnya. Adapun keempat orangnya itu Yosep, Mimin, Ariki Reksa, Pratama, dan Ampi. Istri-istri Yosep ternyata berperan penting dalam kasus pembunuhan Mimin tersebut. Dalam pengakuan Dano kepada kuasa hukumnya, ternyata Mimin berperan untuk membersihkan jasad Tuti dan Amir. Hal ini disampaikan oleh managing partner law firm Akhir Syahroni mengatakan berdasarkan pengakuan Dano. Ia mengatakan berdasarkan pengakuan Dano diduga tujuan Mimin membersihkan jasad agar tidak ada jejak atau sidik jari para pelaku. Diketahui kasus ini terkuak saat Dano menyerahkan diri dan membongkar rahasia di balik pembunuhan 2 tahun yang sempat menjadi misteri. Terbaru Mimin, sang istri muda Yosef, akhirnya muncul ke publik. Ia mengaku syok dan ditetapkan sebagai tersangka. Mimin mengaku diri sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin juga menegaskan dirinya bersama kedua anaknya dan Yosef pada saat terjadi peristiwa tersebut sedang berada di rumah. Mimin dan kedua anaknya juga sama sekali tak pernah mengenal dan bertemu Dado. Lanjut Mimin, dirinya juga mengaku bersyukur sekalipun kemarin sempat ramai polisi mengepung rumahnya, namun para tetangga masih respon dengan baik. Terungkap kebaikan Amalia sebelum tewas dihabisi bersama ibunya, Tuti, dalam kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Amalia ternyata sempat bersikap ramah ke pelaku pembunuhan di Subang saat datang ke rumah. Amalia bahkan sampai pesan banyak gorengan karena tamu yang datang saat itu banyak. Namun ternyata Amalia malah dihabisi secara sadis oleh tamu yang ternyata pelaku. Belakangan publik kembali dihebohkan dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ibu dan anak ini tewas mengenaskan 2 tahun yang lalu dan kini kasusnya mulai terpecahkan. Dilansir dari tribunjusbogor.com pada Kamis 19 Oktober 2023, terkuak kejadian sebelum pembunuhan terjadi. Salah satu korban dari pembunuhan keji ini, Amalia Mustika Ratu, sempat ramah tamah dengan pelaku. Wanita yang akrab disapa Amel ini menyuguhkan pelaku pembunuhan dengan makanan ringan berupa gorengan. Hal itu diungkapkan kakak kandung korban, Yoris Raja Amrullah, yang menyebut bahwa Amel sempat pesan gorengan banyak. Amel pas kejadian malam itu pesan gorengan banyak seakan tamu banyak, ungkap pengacara Yoris Raja Amrullah, Leni Anggraini. Biasanya beli sedikit, pas malam itu mah banyak, kayaknya orang banyak, kata Leni. Ayah korban Yosef Hidayah disebut datang ke rumah korban pada malam kejadian. Kedatangan Yosef ini juga ditemani oleh Muhammad Ramdano alias Dado.
Ngeri, arwah Amelia merintih minta ampun saat merasuki wanita. Dulu ngaku dibunuh Yosef dan Mimin. Dulu sebelum kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap, pernah viral seorang wanita yang disebut dirasuki arwah Amelia Mustika Ratu, salah satunya korban. Saat itu wanita ini yakini kerasukan tersebut mengaku dibunuh ayah dan ibunya bernama Yosef dan Mimin. Peristiwa wanita kesurupan itu sudah lama terjadi, sekitar 1 tahun lalu. 1 tahun setelahnya terungkap kebenaran bahwa salah satu pembunuh Amelia Mustika Ratu dan ibunya Tuti adalah Yosef. Hal itu terungkap setelah M. Ramadhanu alias Danu membongkar semua pelaku kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Danu merupakan keponakan Tuti, juga salah satu pelaku pembunuhan keji yang terjadi 18 Agustus 2021 lalu. Kepada polisi, Danu membeberkan pelaku-pelaku yang turut terlibat, yakni Yosef, Mimin, dan 2 anak Mimin. Dulu sebelum kasus ini terungkap, sempat viral video seorang wanita yang disebut kesurupan arwah Amelia. Video itu kini kembali viral dan ramai diperbincangkan setelah Yosef diduga kuat menjadi pelaku utama dalam pembunuhan ini. Dalam video itu terlihat seorang wanita mengenakan jilbab kuning menangis sembari bercerita. Wanita itu mengaku sebagai Amel, korban pembunuhan di Subang. Ayah kenapa jahat, kata wanita tersebut yang diketahui bernama Ina. Ini Amel yang kasus pembunuhan ibu anak ya? Kok bisa masuk ke pasien saya? Ayahnya itu namanya siapa? Tanya seorang ibu-ibu. Yosef, kata Ina. Coba mau tanya, saya juga tahu ini Teh Amel ya. Siapa bunuh Teh Amel dan Ibu Tuti? Tanya ibu-ibu tersebut. Ayah, sakit ayah sama Ibu Mimin, jangan kejar saya, ampun, kata Ina sembari berteriak. Saat itu Ina yang diduga sedang kesurupan tersebut mengaku dipukul ayahnya. Dipukul ayah sakit sama Ibu Mimin, ucap Ina. Ibu Mimin istri mudanya ya, subhanallah, kata ibu-ibu di sampingnya. Kini terungkap sudah Yosef dan Mimin bersama 3 orang lain yang membunuh Amel dan Tuti. Awalnya Danu mengaku diminta Yosef untuk menemani ke TKP pada 18 Agustus 2021 di malam hari. Kala itu Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Berdiri dan menunggu di garasi rumah, Danu tiba-tiba tersentak karena mendengar teriakan Amelia sepupunya. Langsung masuk ke dalam rumah, Danu melihat Amelia dan Amel sedang disiksa dengan cara kepalanya dibenturkan ke dinding. Namun setelah mendengar teriakan dari Amel, Danu sempat masuk ke dalam dan melihat pelaku membenturkan kepala Amel ke dinding, ujar Surawan. Saat itu belum jelas siapa pelaku yang menyiksa Amelia tersebut. Danu lalu mengaku bertugas. Anak Mimin diduga siksa Amel dalam kasus Subang. Yosef lakukan ini saat putrinya sakaratul maut. Terkuak sudah peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin Mintarsi. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dia melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Jenazah Tuti dan Amel pertama kali ditemukan di bagasi mobil Alphard di garasi rumah mereka, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Pada tengah malam hampir pukul 1, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Danu itu gak dekat sama kedua orang ini, tapi Danu ya tahulah, kata Taufan. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Setelah ambil golok mau dikasih ke Pak Yosef, diambil sama Arigi. Danu disuruh keluar lagi, alasannya untuk jaga situasi, tuturnya. Danu pun akhirnya kembali menunggu di luar rumah. Namun Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam, lihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Dalam kondisi itu, kata Danu, ia justru diberikan perintah oleh Yosef. Menurutnya, Yosef meminta Danu untuk membawa jenazah Tuti dari kamarnya ke ruang TV. Sementara itu, pengacara Yosef Hidayah, Mimin, Arigi, dan Abi, Rohman Hidayat bersikuku bahwa kliennya bukan pelaku pembunuhan. Terkuak isi percakapan Yosef saat mengajak Danu sang keponakan sebelum menghabisi nyawa Tuti dan Amalia berstatus istri dan anaknya. Semua bermula saat Yosef menyuruh Muhammad Ramdhanu alias Danu untuk menemuinya di warung makan pecel lele dekat rumah Tuti di Dusun Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Di momen pertemuan tersebutlah Yosef menceritakan keluh kesahnya kepada Danu pada 17 Agustus 2021 malam, sekitar pukul 22. Danu diwakili pengacaranya Ahmad Taufan menyampaikan, awalnya kliennya tengah berada di warung internet dekat rumah. Saat itu Danu dihubungi langsung oleh Yosef. Dalam percakapan telepon, Yosef memerintahkan Danu untuk membantu aksinya tersebut. Pak Yosef minta dibantu, pas ditanya,
Udah bantu aja Danu, ikut aja. Danu bingung tapi karena perintah ya Danu ikut, kata Taufan. Danu lantas pulang ke rumah mengambil motor Yamaha Vega R kemudian menuju lokasi tempat Yosep berada. Gak jauh dari situ ada pecel lele, Pak Yosep sempat makan. Danu nanya lagi, bantuin naon mang? Bantuin saya aja pokoknya, tenang Danu, kata Taufan menirukan ucapan Yosep. Taufan mengungkap rupanya Yosep sudah mengutarakan niatnya terhadap Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu. Yosep meminta agar Danu memberikan pelajaran kepada bibi dan sepupunya itu tak lebih dari membunuh. Danu diminta tersangka Y untuk membantu memberi pelajaran. Pelajaran saja, bukan hal lebih untuk membunuh. Karena sebelumnya tersangka Y ini curhat ke Danu di pecel lele katanya. Dari situlah Yosep curhat bahwa dirinya mengeluhkan soal tak lagi menjabat sebagai ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional. Selain itu penghasilannya pun tergantung dari pemberian sang istri Tuti Soehartini. Sekarang sudah tidak megang yayasan, uang dijatahi katanya. Namun nyatanya saat di rumah Amel, Danu justru melihat Tuti Soehartini sudah terkapar. Ia disebut shock ketika mendekatkan tangannya ke hidung Tuti yang sudah tak bernapas. Sedangkan jasad Amalia Mustika Ratu diangkat seorang diri oleh Yosep. Di balik tragisnya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti dan Amalia, terungkap kisah pilu Amalia Mustika Ratu atau Amel. Amalia ternyata sudah menyiapkan dana untuk rencana pernikahannya. Namun ia malah tewas dengan tragis di tangan ayah. Tragedi penemuan mayat kedua korban yang dirampas nyawanya itu membuat keluarganya terpukul. Tak terkecuali juga dirasakan oleh pacar Amalia, Diki. Diki adalah orang yang juga merasakan kesedihan ditinggal Amalia untuk selamanya. Sosok Diki dalam kasus Subang itu pun sempat dicurigai gara-gara menghapus foto-foto Amalia di akun Instagramnya. Padahal akun Amalia memang juga digunakan Diki di ponselnya. Sebagai pacar Amalia, ia pun mengaku tak pernah menyangka Amel direnggut nyawanya. Bahkan Dikila juga orang yang terakhir berkomunikasi dengan Amalia sebelum dini hari Amalia di Rajapati. Kini Diki muncul dan mengenang perjalanan cinta dengan Amalia Mustika Ratu. Diki mengaku mengenal Amalia sejak Amalia awal masuk kampus pada 2015. Diakui Diki saat itu ia hanya baru mengenal satu sama lain saja. Mereka berada di fakultas dan prodi yang sama, manajemen bisnis, hanya saja Amalia adik kelasnya. Diki menceritakan ia mulai dekat dan resmi berpacaran dengan Amalia pada 2017. Artinya sudah 4 tahun dirinya dan Amalia menjalani hubungan. Selama mengenal Amalia, sosok Amalia di matanya adalah pacar yang baik. Menurutnya, Amalia tidak pernah menuntut apapun darinya. Saat dirinya susah, Amalia pun, kata Diki, tak pernah perhitungan masalah bayar-membayar. Kemudian Diki mengenang sosok Amalia yang paling dirindukannya adalah sifatnya yang manja. Manjanya itu sih yang paling ngangenin, soalnya bungsu juga kan, ungkap Diki. Diakui Diki, Amalia dan dirinya memang sudah ada obrolan dengan untuk menikah. Namun kata Diki, hal itu baru rencana dan belum disampaikan kepada masing-masing keluarga. Iya, sempatlah ada omongan yang nanti pengen nikah tapi belum pengen sekarang, ucap Diki mengikuti omongan Amalia. Diki mengatakan Amalia tidak terburu-buru untuk menikah karena ingin menikmati masa muda terlebih dahulu. Selain itu, kata Diki, Amalia masih memiliki pertimbangan sulit meninggalkan sang ibu, Tuti, jika dirinya kelak menikah. Amalia tidak ingin pergi meninggalkan ibunya Tuti. Namun Amalia meminta agar kelak rencana pernikahannya dengan Diki setelah Amalia berusia 25 tahun. Diki pun mengaku saat itu dirinya tak memaksa dan bahkan saling berkomitmen satu sama lain. Hingga muncul inisiatif sambil menunggu waktu dirinya dan Amel menabung untuk menikah. Setelah obrolan itu diakui Diki, ia dan Amel pun sudah mulai menabung. Diki pun mendapat cerita dari kerabat Amalia bahwa pacarnya itu sudah membuat tabungan khususnya tersebut untuk menikah. Menabung juga udah mulai, tadi diceritain sama tetehnya juga sampai Amel udah bikin tabungan sendiri khusus buat nikah, ujarnya. Diki kembali mengenang sesaat kejadian, ia mengaku tak merasakan firasat apapun di hatinya. Namun ia mengaku mulai menyadari tanda-tanda kepergian pacarnya itu dari 4 hari sebelum Amalia menjadi korban perampasan nyawa di Subang tersebut. Diki menceritakan hari Sabtu sebelum tragedi, Rabu 18 September 2021, Amalia melakukan hal yang jarang dilakukan. Pada hari Sabtu itu Amalia sempat melakukan komunikasi video call. Padahal kata Diki, video call jarang dilakukan Amalia sebelumnya. Lantas Diki menceritakan Amalia melakukan panggilan video call pada siang hari. Saat itu Amel video call untuk memperlihatkan aktivitasnya sedang belajar mobil.
Itu tuh beliau, almarhumah itu video call di Charter Highland Resort lagi belajar mobil tiba-tiba nelpon ujarnya. Diki mengatakan saat itu Amalia bercerita dirinya belajar mobil seorang diri. Sebagai pacar ia pun mengaku khawatir saat itu dan menyarankan Amalia untuk pulang. Diketahui Amalia baru belajar mobil karena baru memiliki mobil hadiah dari yayasan atas prestasinya itu. Kini sosok Amalia Mustika Ratu di mata Diki tinggal kenangan. Kendati begitu diakuinya hingga saat ini ia merasa masih menganggap Amalia masih belum meninggal dunia. Kini kasus Subang yang merampas nyawa kekasih dan ibunya Amalia sedang diselidiki. Diki berharap kasus tersebut dapat tuntas diungkap. Diki secara penuh mempercayakan kasus ini kepada pihak kepolisian untuk mengungkap semuanya. Sosok Algojo misterius dibongkar Dano eksekusi Amalia di kamar tidur. Kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak di Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu kini terus diselidiki polisi. Berbekal kesaksian Ramdhanu alias Dano, keponakan Tuti Suhartini, akhirnya terbongkar pelaku pembunuhan. Bahkan dalam kasus ini ada sosok Algojo misterius yang terlibat. Tuti dan anaknya Amalia ditemukan tewas dalam mobil Alphard pada Rabu 18 Agustus 2021. Sebelum kejadian, Dano mengaku diminta menemani Yosep, suami Tuti, ke rumah Tuti yang ada di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. Yosep kemudian memerintahkan Dano mengambilkan golok dari dalam rumah. Setelah itu keponakan Tuti tersebut diminta menunggu di garasi. Dan kemudian mendengar teriakan dari anak Tuti, Amalia Mustika Ratu. Dano masuk ke dalam rumah dan melihat Amalia sedang dianiaya oleh pelaku lainnya. Meski begitu, serawan belum bisa menjelaskan secara rinci orang yang disebut sebagai pelaku lain ini. Pengakuan Dano hingga kini belum mau diakui Yosep. Sebelumnya diberitakan polisi penetapan 5 tersangka dalam kasus tewasnya Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu di rumah mereka di Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. 5 tersangka tersebut yaitu Yosep, Mimin, Ariki Abi yang merupakan anak Mimin, serta Ramdhanu alias Dado merupakan keponakan dari Tuti. Kasus ini terungkap berawal dari Dado yang menyerahkan diri ke pihak kepolisian pada Selasa 17 Oktober 2023 kepada polisi. Dado mengaku sudah lama ingin mengubah kasus tersebut, tetapi dirinya diancam oleh pelaku lainnya. Yosep dan Dado saat ini telah ditahan, sementara ketiga tersangka lainnya masih dalam pemeriksaan. Detik-detik Mimin bersihkan jasad Tuti dan Amalia, peran istri muda Yosef di kasus Subang terungkap. Terungkap peran Mimin, istri muda Yosef tersangka terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat. Istri muda Yosef, Mimin, ternyata sempat membersihkan jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu setelah dibunuh. Diduga hal itu dilakukan untuk menghilangkan jejak para tersangka termasuk sang istri muda. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri, kini akhirnya terungkap. Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021 lalu. Kini polisi telah menetapkan 5 tersangka di balik pembunuhan tersebut. Selain Dano yang ditetapkan sebagai tersangka, kini polisi sudah menetapkan 4 tersangka lainnya. Adapun keempat orangnya itu Yosep, Mimin, Ariki Reksa, Pratama, dan Ampi. Istri-istri Yosep ternyata berperan penting dalam kasus pembunuhan Mimin tersebut. Dalam pengakuan Dano kepada kuasa hukumnya, ternyata Mimin berperan untuk membersihkan jasad Tuti dan Amil. Hal ini disampaikan oleh managing partner law firm Ahid Syahroni mengatakan berdasarkan pengakuan Dano. Ia mengatakan berdasarkan pengakuan Dano diduga tujuan Mimin membersihkan jasad agar tidak ada jejak atau sidik jari para pelaku. Diketahui kasus ini terkuak saat Dano menyerahkan diri dan membongkar rahasia di balik pembunuhan 2 tahun yang sempat menjadi misteri. Terbaru Mimin, sang istri muda Yosef, akhirnya muncul ke publik. Ia mengaku syok dan ditetapkan sebagai tersangka. Mimin mengaku diri sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin juga menegaskan dirinya bersama kedua anaknya dan Yosef pada saat terjadi peristiwa tersebut sedang berada di rumah. Mimin dan kedua anaknya juga sama sekali tak pernah mengenal dan bertemu Dado. Lanjut Mimin, dirinya juga mengaku bersyukur sekalipun kemarin sempat ramai polisi mengepung rumahnya, namun para tetangga masih respon dengan baik. Terungkap kebaikan Amalia sebelum tewas dihabisi bersama ibunya, Tuti, dalam kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Amalia ternyata sempat bersikap ramah ke pelaku pembunuhan di Subang saat datang ke rumah. Amalia bahkan sampai pesan banyak gorengan karena tamu yang datang saat itu banyak. Namun ternyata Amalia malah dihabisi secara sadis oleh tamu yang ternyata pelaku. Belakangan publik kembali dihebohkan dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ibu dan anak ini tewas mengenaskan 2 tahun yang lalu dan kini kasusnya mulai terpecahkan. Dilansir dari tribunnews.bogor.com pada Kamis 19 Oktober 2023, terkuak kejadian sebelum pembunuhan terjadi. Salah satu korban dari pembunuhan keji ini, Amalia Mustika Ratu, sempat ramah tamah dengan pelaku. Wanita yang akrab disapa Amel ini menyuguhkan pelaku pembunuhan dengan makanan ringan berupa gorengan. Hal itu diungkapkan kakak kandung korban, Yoris Raja Amrullah, yang menyebut bahwa Amel sempat pesan gorengan banyak. Amel pas kejadian malam itu pesan gorengan banyak seakan tamu banyak, ungkap pengacara Yoris Raja Amrullah, Leni Anggraini. Biasanya beli sedikit, pas malam itu mah banyak, kayaknya orang banyak, kata Leni. Ayah korban Yosef Hidayah disebut datang ke rumah korban pada malam kejadian. Kedatangan Yosef ini juga ditemani oleh Muhammad Ramdhanu alias Dado.
Ngeri, arwah Amelia merintih minta ampun saat merasuki wanita. Dulu ngaku dibunuh Yosef dan Mimin. Dulu sebelum kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap, pernah viral seorang wanita yang disebut dirasuki arwah Amelia Mustika Ratu, salah satunya korban. Saat itu wanita ini diyakini kerasukan tersebut mengaku dibunuh ayah dan ibunya bernama Yosef dan Mimin. Peristiwa wanita kesurupan itu sudah lama terjadi, sekitar 1 tahun lalu. 1 tahun setelahnya terungkap kebenaran bahwa salah satu pembunuh Amelia Mustika Ratu dan ibunya Tuti adalah Yosef. Hal itu terungkap setelah M. Ramadhanu alias Danu membongkar semua pelaku kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Danu merupakan keponakan Tuti, juga salah satu pelaku pembunuhan keji yang terjadi 18 Agustus 2021 lalu. Kepada polisi, Danu membeberkan pelaku-pelaku yang turut terlibat, yakni Yosef, Mimin, dan 2 anak Mimin. Dulu sebelum kasus ini terungkap, sempat viral video seorang wanita yang disebut kesurupan arwah Amelia. Video itu kini kembali viral dan ramai diperbincangkan setelah Yosef diduga kuat menjadi pelaku utama dalam pembunuhan ini. Dalam video itu terlihat seorang wanita mengenakan jilbab kuning menangis sembari bercerita. Wanita itu mengaku sebagai Amel, korban pembunuhan di Subang. Ayah kenapa jahat, kata wanita tersebut yang diketahui bernama Ina. Ini Amel yang kasus pembunuhan ibu anak ya? Kok bisa masuk ke pasien saya? Ayahnya itu namanya siapa? Tanya seorang ibu-ibu. Yosef, kata Ina. Coba mau tanya, saya juga tahu ini Teh Amel ya. Siapa bunuh Teh Amel dan Ibu Tuti? Tanya ibu-ibu tersebut. Ayah, sakit ayah sama Ibu Mimin, jangan kejar saya, ampun, kata Ina sembari berteriak. Saat itu Ina yang diduga sedang kesurupan tersebut mengaku dipukul ayahnya. Dipukul ayah sakit sama Ibu Mimin, ucap Ina. Ibu Mimin istri mudanya ya, subhanallah, kata ibu-ibu di sampingnya. Kini terungkap sudah Yosef dan Mimin bersama 3 orang lain yang membunuh Amel dan Tuti. Awalnya Danu mengaku diminta Yosef untuk menemani ke TKP pada 18 Agustus 2021 di malam hari. Kali itu Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anak yang menggunakan golok. Berdiri dan menunggu di garasi rumah, Danu tiba-tiba tersentak karena mendengar teriakan Amelia sepupunya. Langsung masuk ke dalam rumah, Danu melihat Amelia dan Amel sedang disiksa dengan cara kepala yang dibenturkan ke dinding. Namun setelah mendengar teriakan dari Amel, Danu sempat masuk ke dalam dan melihat pelaku membenturkan kepala Amel ke dinding, ujar Surawan. Saat itu belum jelas siapa pelaku yang menyiksa Amelia tersebut. Danu lalu mengaku bertugas. Anak Mimin diduga siksa Amel dalam kasus Subang. Yosef lakukan ini saat putrinya sakaratul maut. Terkuak sudah peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin Mintarsi. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dia melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Jenazah Tuti dan Amel pertama kali ditemukan di bagasi mobil Alphard di garasi rumah mereka, Desa Jalan Caga, Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Pada tengah malam hampir pukul 1, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Danu itu nggak dekat sama kedua orang ini, tapi Danu ya tahulah, kata Taufan. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Setelah ambil golok mau dikasih ke Pak Yosef, diambil sama Arigi. Danu disuruh keluar lagi, alasannya untuk jaga situasi, tuturnya. Danu pun akhirnya kembali menunggu di luar rumah. Namun Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam, lihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Dalam kondisi itu, kata Danu, ia justru diberikan perintah oleh Yosef. Menurutnya, Yosef meminta Danu untuk membawa jenazah Tuti dari kamarnya ke ruang TV. Sementara itu, pengacara Yosef Hidayah, Mimin, Arigi, dan Abi, Rohman Hidayat bersikuku bahwa kliennya bukan pelaku pembunuhan. Terkuak isi percakapan Yosef saat mengajak Danu sang keponakan sebelum menghabisi nyawa Tuti dan Amalia berstatus istri dan anaknya. Semua bermula saat Yosef menyuruh Muhammad Ramdhanu alias Danu untuk menemuinya di warung makan pecel lele dekat rumah Tuti di Dusun Ciseti, Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang. Di momen pertemuan tersebutlah Yosef menceritakan keluh kesahnya kepada Danu pada 17 Agustus 2021 malam, sekitar pukul 22. Danu diwakili pengacaranya Ahmad Taufan menyampaikan, awalnya kliennya tengah berada di warung internet dekat rumah. Saat itu Danu dihubungi langsung oleh Yosef. Dalam percakapan telepon, Yosef memerintahkan Danu untuk membantu aksinya tersebut. Pak Yosef minta dibantu, pas ditanya,
Udah bantu aja Danu, ikut aja. Danu bingung tapi karena perintah ya Danu ikut, kata Taufan. Danu lantas pulang ke rumah mengambil motor Yamaha Vega R kemudian menuju lokasi tempat Yosep berada. Gak jauh dari situ ada pecel lele, Pak Yosep sempat makan. Danu nanya lagi, bantuin naon mang? Bantuin saya aja pokoknya, tenang Danu, kata Taufan menirukan ucapan Yosep. Taufan mengungkap rupanya Yosep sudah mengutarakan niatnya terhadap Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu. Yosep meminta agar Danu memberikan pelajaran kepada bibi dan sepupunya itu tak lebih dari membunuh. Danu diminta tersangka Y untuk membantu memberi pelajaran. Pelajaran saja, bukan hal lebih untuk membunuh, karena sebelumnya tersangka Y ini curhat ke Danu di pecel lele katanya. Dari situlah Yosep curhat bahwa dirinya mengeluhkan soal tak lagi menjabat sebagai ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional. Selain itu penghasilannya pun tergantung dari pemberian sang istri Tuti Soehartini. Sekarang sudah tidak megang yayasan, uang dijatahi katanya. Namun nyatanya saat di rumah Amel, Danu justru melihat Tuti Soehartini sudah terkapar. Ia disebut shock ketika mendekatkan tangannya ke hidung Tuti yang sudah tak bernapas. Sedangkan jasad Amalia Mustika Ratu diangkat seorang diri oleh Yosep. Di balik tragisnya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti dan Amalia, terungkap kisah pilu Amalia Mustika Ratu atau Amel. Amalia ternyata sudah menyiapkan dana untuk rencana pernikahannya. Namun ia malah tewas dengan tragis di tangan ayah. Tragedi penemuan mayat kedua korban yang dirampas nyawanya itu membuat keluarganya terpukul. Tak terkecuali juga dirasakan oleh pacar Amalia, Diki. Diki adalah orang yang juga merasakan kesedihan ditinggal Amalia untuk selamanya. Sosok Diki dalam kasus Subang itu pun sempat dicurigai gara-gara menghapus foto-foto Amalia di akun Instagramnya. Padahal akun Amalia memang juga digunakan Diki di ponselnya. Sebagai pacar Amalia, ia pun mengaku tak pernah menyangka Amel direnggut nyawanya. Bahkan Dikilah juga orang yang terakhir berkomunikasi dengan Amalia sebelum dini hari Amalia di Rajapati. Kini Diki muncul dan mengenang perjalanan cinta dengan Amalia Mustika Ratu. Diki mengaku mengenal Amalia sejak Amalia awal masuk kampus pada 2015. Diakui Diki saat itu ia hanya baru mengenal satu sama lain saja. Mereka berada di fakultas dan prodi yang sama, manajemen bisnis, hanya saja Amalia adik kelasnya. Diki menceritakan ia mulai dekat dan resmi berpacaran dengan Amalia pada 2017. Artinya sudah 4 tahun dirinya dan Amalia menjalani hubungan. Selama mengenal Amalia, sosok Amalia di matanya adalah pacar yang baik. Menurutnya, Amalia tidak pernah menuntut apapun darinya. Saat dirinya susah, Amalia pun, kata Diki, tak pernah perhitungan masalah bayar-membayar. Kemudian Diki mengenang sosok Amalia yang paling dirindukannya adalah sifatnya yang manja. Manjanya itu sih yang paling ngangenin, soalnya bungsu juga kan, ungkap Diki. Diakui Diki, Amalia dan dirinya memang sudah ada obrolan dengan untuk menikah. Namun kata Diki, hal itu baru rencana dan belum disampaikan kepada masing-masing keluarga. Iya, sempatlah ada omongan yang nanti pengen nikah tapi belum pengen sekarang, ucap Diki mengikuti omongan Amalia. Diki mengatakan Amalia tidak terburu-buru untuk menikah karena ingin menikmati masa muda terlebih dahulu. Selain itu, kata Diki, Amalia masih memiliki pertimbangan sulit meninggalkan sang ibu, Tuti, jika dirinya kelak menikah. Amalia tidak ingin pergi meninggalkan ibunya Tuti. Namun Amalia meminta agar kelak rencana pernikahannya dengan Diki setelah Amalia berusia 25 tahun. Diki pun mengaku saat itu dirinya tak memaksa dan bahkan saling berkomitmen satu sama lain. Hingga muncul inisiatif sambil menunggu waktu dirinya dan Amel menabung untuk menikah. Setelah obrolan itu, diakui Diki, ia dan Amel pun sudah mulai menabung. Diki pun mendapat cerita dari kerabat Amalia bahwa pacarnya itu sudah membuat tabungan khususnya tersebut untuk menikah. Menabung juga udah mulai, tadi diceritain sama tetehnya juga, sampai Amel udah bikin tabungan sendiri khusus buat nikah, ujarnya. Diki kembali mengenang sesaat kejadian, ia mengaku tak merasakan firasat apapun di hatinya. Namun ia mengaku mulai menyadari tanda-tanda kepergian pacarnya itu dari 4 hari sebelum Amalia menjadi korban perampasan nyawa di Subang tersebut. Diki menceritakan hari Sabtu sebelum tragedi, Rabu 18 September 2021, Amalia melakukan hal yang jarang dilakukan. Pada hari Sabtu itu, Amalia sempat melakukan komunikasi video call. Padahal kata Diki, video call jarang dilakukan Amalia sebelumnya. Lantas Diki menceritakan Amalia melakukan panggilan video call pada siang hari. Saat itu Amel video call untuk memperlihatkan aktivitasnya sedang belajar mobil.
Itu tuh beliau, almarhumah itu video call di Charter Highland Resort lagi belajar mobil, tiba-tiba nelpon, ujarnya. Diki mengatakan saat itu Amalia bercerita dirinya belajar mobil seorang diri. Sebagai pacar, ia pun mengaku khawatir saat itu dan menyarankan Amalia untuk pulang. Diketahui Amalia baru belajar mobil karena baru memiliki mobil hadiah dari yayasan atas prestasinya itu. Kini sosok Amalia Mustika Ratu di mata Diki tinggal kenangan. Kendati begitu, diakuinya hingga saat ini ia merasa masih menganggap Amalia masih belum meninggal dunia. Kini kasus Subang yang merampas nyawa kekasih dan ibunya Amalia sedang diselidiki. Diki berharap kasus tersebut dapat tuntas diungkap. Diki secara penuh mempercayakan kasus ini kepada pihak kepolisian untuk mengungkap semuanya. Sosok algojo misterius dibongkar Dano, eksekusi Amalia di kamar tidur. Kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak di Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu kini terus diselidiki polisi. Berbekal kesaksian Ramdano alias Dano, keponakan Tuti Suhartini, akhirnya terbongkar pelaku pembunuhan. Bahkan dalam kasus ini ada sosok algojo misterius yang terlibat. Tuti dan anaknya Amalia ditemukan tewas dalam mobil Alphard pada Rabu 18 Agustus 2021. Sebelum kejadian, Dano mengaku diminta menemani Yosep, suami Tuti, ke rumah Tuti yang ada di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. Yosep kemudian memerintahkan Dano mengambilkan golok dari dalam rumah. Setelah itu keponakan Tuti tersebut diminta menunggu di garasi. Dano kemudian mendengar teriakan dari anak Tuti, Amalia Mustika Ratu. Dano masuk ke dalam rumah dan melihat Amalia sedang dianiaya oleh pelaku lainnya. Meski begitu, serawan belum bisa menjelaskan secara rinci orang yang disebut sebagai pelaku lain ini. Pengakuan Dano hingga kini belum mau diakui Yosep. Sebelumnya diberitakan polisi penetapan 5 tersangka dalam kasus tewasnya Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu di rumah mereka di Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. 5 tersangka tersebut yaitu Yosep, Mimin, Ariki Abi yang merupakan anak Mimin, serta Ramdano alias Dado merupakan keponakan dari Tuti. Kasus ini terungkap berawal dari Dado yang menyerahkan diri ke pihak kepolisian pada Selasa 17 Oktober 2023 kepada polisi. Dado mengaku sudah lama ingin mengubah kasus tersebut, tetapi dirinya diancam oleh pelaku lainnya. Yosep dan Dado saat ini telah ditahan, sementara ketiga tersangka lainnya masih dalam pemeriksaan. Detik-detik Mimin bersihkan jasad Tuti dan Amalia, peran istri muda Yosef di kasus Subang terungkap. Terungkap peran Mimin, istri muda Yosef tersangka terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat. Istri muda Yosef, Mimin, ternyata sempat membersihkan jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu setelah dibunuh. Diduga hal itu dilakukan untuk menghilangkan jejak para tersangka termasuk sang istri muda. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri, kini akhirnya terungkap. Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021 lalu. Kini polisi telah menetapkan 5 tersangka di balik pembunuhan tersebut. Selain Dano yang ditetapkan sebagai tersangka, kini polisi sudah menetapkan 4 tersangka lainnya. Adapun keempat orangnya itu Yosep, Mimin, Ariki Reksa, Pratama, dan Ampi. Istri Yosep ternyata berperan penting dalam kasus pembunuhan Mimin tersebut. Dalam pengakuan Dano kepada kuasa hukumnya, ternyata Mimin berperan untuk membersihkan jasad Tuti dan Amil. Hal ini disampaikan oleh managing partner law firm Akhir Syahroni mengatakan berdasarkan pengakuan Dano. Ia mengatakan berdasarkan pengakuan Dano diduga tujuan Mimin membersihkan jasad agar tidak ada jejak atau sidik jari para pelaku. Diketahui kasus ini terkuak saat Dano menyerahkan diri dan membongkar rahasia di balik pembunuhan 2 tahun yang sempat menjadi misteri. Terbaru, Mimin, sang istri muda Yosef, akhirnya muncul ke publik. Ia mengaku syok dan ditetapkan sebagai tersangka. Mimin mengaku diri sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin juga menegaskan dirinya bersama kedua anaknya dan Yosef pada saat terjadi peristiwa tersebut sedang berada di rumah. Mimin dan kedua anaknya juga sama sekali tak pernah mengenal dan bertemu Dado. Lanjut Mimin, dirinya juga mengaku bersyukur sekalipun kemarin sempat ramai polisi mengepung rumahnya, namun para tetangga masih respon dengan baik. Terungkap kebaikan Amalia sebelum tewas dihabisi bersama ibunya, Tuti, dalam kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Amalia ternyata sempat bersikap ramah ke pelaku pembunuhan di Subang saat datang ke rumah. Amalia bahkan sampai pesan banyak gorengan karena tamu yang datang saat itu banyak. Namun ternyata Amalia malah dihabisi secara sadis oleh tamu yang ternyata pelaku. Belakangan publik kembali dihebohkan dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ibu dan anak ini tewas mengenaskan 2 tahun yang lalu dan kini kasusnya mulai terpecahkan. Dilansir dari tribunnews.bogor.com pada Kamis 19 Oktober 2023, terkuak kejadian sebelum pembunuhan terjadi. Salah satu korban dari pembunuhan keji ini, Amalia Mustika Ratu, sempat ramah tamah dengan pelaku. Wanita yang akrab disapa Amel ini menyuguhkan pelaku pembunuhan dengan makanan ringan berupa gorengan. Hal itu diungkapkan kakak kandung korban, Yoris Raja Amrullah, yang menyebut bahwa Amel sempat pesan gorengan banyak. Amel pas kejadian malam itu pesan gorengan banyak seakan tamu banyak, ungkap pengacara Yoris Raja Amrullah, Leni Anggraini. Biasanya beli sedikit, pas malam itu mah banyak, kayaknya orang banyak, kata Leni. Ayah korban Yosef Hidayah disebut datang ke rumah korban pada malam kejadian. Kedatangan Yosef ini juga ditemani oleh Muhammad Ramdano alias Dado.
Ngeri, arwah Amelia merintih minta ampun saat merasuki wanita. Dulu ngaku dibunuh Yosef dan Mimin. Dulu sebelum kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap, pernah viral seorang wanita yang disebut dirasuki arwah Amelia Mustika Ratu, salah satunya korban. Saat itu wanita ini yakini kerasukan tersebut mengaku dibunuh ayah dan ibunya bernama Yosef dan Mimin. Peristiwa wanita kesurupan itu sudah lama terjadi, sekitar 1 tahun lalu. 1 tahun setelahnya terungkap kebenaran bahwa salah satu pembunuh Amelia Mustika Ratu dan ibunya Tuti adalah Yosef. Hal itu terungkap setelah M. Ramadhanu alias Danu membongkar semua pelaku kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Danu merupakan keponakan Tuti, juga salah satu pelaku pembunuhan keji yang terjadi 18 Agustus 2021 lalu. Kepada polisi, Danu membeberkan pelaku-pelaku yang turut terlibat, yakni Yosef, Mimin, dan 2 anak Mimin. Dulu sebelum kasus ini terungkap, sempat viral video seorang wanita yang disebut kesurupan arwah Amelia. Video itu kini kembali viral dan ramai diperbincangkan setelah Yosef diduga kuat menjadi pelaku utama dalam pembunuhan ini. Dalam video itu terlihat seorang wanita mengenakan jilbab kuning menangis sembari bercerita. Wanita itu mengaku sebagai Amel, korban pembunuhan di Subang. Ayah kenapa jahat, kata wanita tersebut yang diketahui bernama Ina. Ini Amel yang kasus pembunuhan ibu anak ya? Kok bisa masuk ke pasien saya? Ayahnya itu namanya siapa? Tanya seorang ibu-ibu. Yosef, kata Ina. Coba mau tanya, saya juga tahu ini Teh Amel ya. Siapa bunuh Teh Amel dan Ibu Tuti? Tanya ibu-ibu tersebut. Ayah, sakit ayah sama Ibu Mimin, jangan kejar saya, ampun, kata Ina sembari berteriak. Saat itu Ina yang diduga sedang kesurupan tersebut mengaku dipukul ayahnya. Dipukul ayah sakit sama Ibu Mimin, ucap Ina. Ibu Mimin istri mudanya ya, subhanallah, kata ibu-ibu di sampingnya. Kini terungkap sudah Yosef dan Mimin bersama 3 orang lain yang membunuh Amel dan Tuti. Awalnya Danu mengaku diminta Yosef untuk menemani ke TKP pada 18 Agustus 2021 di malam hari. Kali itu Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Berdiri dan menunggu di garasi rumah, Danu tiba-tiba tersentak karena mendengar teriakan Amelia sepupunya. Langsung masuk ke dalam rumah, Danu melihat Amelia dan Amel sedang disiksa dengan cara kepala yang dibenturkan ke dinding. Namun setelah mendengar teriakan dari Amel, Danu sempat masuk ke dalam dan melihat pelaku membenturkan kepala Amel ke dinding, ujar Surawan. Saat itu belum jelas siapa pelaku yang menyiksa Amelia tersebut, dan lalu mengaku bertugas. Anak Mimin diduga siksa Amel dalam kasus Subang. Yosef lakukan ini saat putrinya sakaratul maut. Terkuak sudah peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin Mintarsi. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi, juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dia melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amelia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Soehartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Jenazah Tuti dan Amel pertama kali ditemukan di bagasi mobil Alphard di garasi rumah mereka, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Pada tengah malam hampir pukul 1, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Danu itu nggak dekat sama kedua orang ini, tapi Danu ya tahulah, kata Taufan. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Setelah ambil golok mau dikasih ke Pak Yosef, diambil sama Arigi. Danu disuruh keluar lagi, alasannya untuk jaga situasi, tuturnya. Danu pun akhirnya kembali menunggu di luar rumah. Namun Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam, lihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Dalam kondisi itu, kata Danu, ia justru diberikan perintah oleh Yosef. Menurutnya, Yosef meminta Danu untuk membawa jenazah Tuti dari kamarnya ke ruang TV. Sementara itu, pengacara Yosef Hidayah, Mimin, Arigi, dan Abi, Rohman Hidayat, bersikuku bahwa kliennya bukan pelaku pembunuhan. Terkuak isi percakapan Yosef saat mengajak Danu sang keponakan sebelum menghabisi nyawa Tuti dan Amalia berstatus istri dan anaknya. Semua bermula saat Yosef menyuruh Muhammad Ramdhanu alias Danu untuk menemuinya di warung makan pecel lele dekat rumah Tuti di Dusun Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Di momen pertemuan tersebutlah Yosef menceritakan keluh kesahnya kepada Danu pada 17 Agustus 2021 malam, sekitar pukul 22. Danu diwakili pengacaranya Ahmad Taufan menyampaikan, awalnya kliennya tengah berada di warung internet dekat rumah. Saat itu Danu dihubungi langsung oleh Yosef. Dalam percakapan telepon, Yosef memerintahkan Danu untuk membantu aksinya tersebut. Pak Yosef minta dibantu, pas ditanya,
Udah bantu aja Danu, ikut aja. Danu bingung tapi karena perintah ya Danu ikut, kata Taufan. Danu lantas pulang ke rumah mengambil motor Yamaha Vega R kemudian menuju lokasi tempat Yosep berada. Gak jauh dari situ ada pecel lele, Pak Yosep sempat makan. Danu nanya lagi, bantuin naon mang? Bantuin saya aja pokoknya, tenang Danu, kata Taufan menirukan ucapan Yosep. Taufan mengungkap rupanya Yosep sudah mengutarakan niatnya terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Yosep meminta agar Danu memberikan pelajaran kepada bibi dan sepupunya itu tak lebih dari membunuh. Danu diminta tersangka Y untuk membantu memberi pelajaran. Pelajaran saja, bukan hal lebih untuk membunuh, karena sebelumnya tersangka Y ini curhat ke Danu di pecel lele katanya. Dari situlah Yosep curhat bahwa dirinya mengeluhkan soal tak lagi menjabat sebagai ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional. Selain itu penghasilannya pun tergantung dari pemberian sang istri Tuti Suhartini. Sekarang sudah tidak megang yayasan, uang dijatahi katanya. Namun nyatanya saat di rumah Amel, Danu justru melihat Tuti Suhartini sudah terkapar. Ia disebut shock ketika mendekatkan tangannya ke hidung Tuti yang sudah tak bernapas. Sedangkan jasad Amalia Mustika Ratu diangkat seorang diri oleh Yosep. Di balik tragisnya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti dan Amalia, terungkap kisah pilu Amalia Mustika Ratu atau Amel. Amalia ternyata sudah menyiapkan dana untuk rencana pernikahannya. Namun ia malah tewas dengan tragis di tangan ayah. Tragedi penemuan mayat kedua korban yang dirampas nyawanya itu membuat keluarganya terpukul. Tak terkecuali juga dirasakan oleh pacar Amalia, Diki. Diki adalah orang yang juga merasakan kesedihan ditinggal Amalia untuk selamanya. Sosok Diki dalam kasus Subang itu pun sempat dicurigai gara-gara menghapus foto-foto Amalia di akun Instagramnya. Padahal akun Amalia memang juga digunakan Diki di ponselnya. Sebagai pacar Amalia, ia pun mengaku tak pernah menyangka Amel direnggut nyawanya. Bahkan Dikilah juga orang yang terakhir berkomunikasi dengan Amalia sebelum dini hari Amalia di Rajapati. Kini Diki muncul dan mengenang perjalanan cinta dengan Amalia Mustika Ratu. Diki mengaku mengenal Amalia sejak Amalia awal masuk kampus pada 2015. Diakui Diki saat itu ia hanya baru mengenal satu sama lain saja. Mereka berada di fakultas dan prodi yang sama, manajemen bisnis, hanya saja Amalia adik kelasnya. Diki menceritakan ia mulai dekat dan resmi berpacaran dengan Amalia pada 2017. Artinya sudah 4 tahun dirinya dan Amalia menjalani hubungan. Selama mengenal Amalia, sosok Amalia di matanya adalah pacar yang baik. Menurutnya, Amalia tidak pernah menuntut apapun darinya. Saat dirinya susah, Amalia pun, kata Diki, tak pernah perhitungan masalah bayar-membayar. Kemudian Diki mengenang sosok Amalia yang paling dirindukannya adalah sifatnya yang manja. Manjanya itu sih yang paling ngangenin, soalnya bungsu juga kan, ungkap Diki. Diakui Diki, Amalia dan dirinya memang sudah ada obrolan dengan untuk menikah. Namun kata Diki, hal itu baru rencana dan belum disampaikan kepada masing-masing keluarga. Iya, sempatlah ada omongan yang nanti pengen nikah tapi belum pengen sekarang, ucap Diki mengikuti omongan Amalia. Diki mengatakan Amalia tidak terburu-buru untuk menikah karena ingin menikmati masa muda terlebih dahulu. Selain itu, kata Diki, Amalia masih memiliki pertimbangan sulit meninggalkan sang ibu, Tuti, jika dirinya kelak menikah. Amalia tidak ingin pergi meninggalkan ibunya Tuti. Namun Amalia meminta agar kelak rencana pernikahannya dengan Diki setelah Amalia berusia 25 tahun. Diki pun mengaku saat itu dirinya tak memaksa dan bahkan saling berkomitmen satu sama lain. Hingga muncul inisiatif sambil menunggu waktu dirinya dan Amel menabung untuk menikah. Setelah obrolan itu diakui Diki, ia dan Amel pun sudah mulai menabung. Diki pun mendapat cerita dari kerabat Amalia bahwa pacarnya itu sudah membuat tabungan khususnya tersebut untuk menikah. Menabung juga udah mulai, tadi diceritain sama tetehnya juga sampai Amel udah bikin tabungan sendiri khusus buat nikah, ujarnya. Diki kembali mengenang sesaat kejadian, ia mengaku tak merasakan firasat apapun di hatinya. Namun ia mengaku mulai menyadari tanda-tanda kepergian pacarnya itu dari 4 hari sebelum Amalia menjadi korban perampasan nyawa di Subang tersebut. Diki menceritakan hari Sabtu sebelum tragedi, Rabu 18 September 2021, Amalia melakukan hal yang jarang dilakukan. Pada hari Sabtu itu Amalia sempat melakukan komunikasi video call. Padahal kata Diki, video call jarang dilakukan Amalia sebelumnya. Lantas Diki menceritakan Amalia melakukan panggilan video call pada siang hari. Saat itu Amel video call untuk memperlihatkan aktivitasnya sedang belajar mobil.
Itu tuh beliau, almarhumah itu video call di Theater Highland Resort lagi belajar mobil tiba-tiba nelpon ujarnya. Diki mengatakan saat itu Amalia bercerita dirinya belajar mobil seorang diri. Sebagai pacar ia pun mengaku khawatir saat itu dan menyarankan Amalia untuk pulang. Diketahui Amalia baru belajar mobil karena baru memiliki mobil hadiah dari yayasan atas prestasinya itu. Kini sosok Amalia Mustika Ratu di mata Diki tinggal kenangan. Kendati begitu diakuinya hingga saat ini ia merasa masih menganggap Amalia masih belum meninggal dunia. Kini kasus Subang yang merampas nyawa kekasih dan ibunya Amalia sedang diselidiki. Diki berharap kasus tersebut dapat tuntas diungkap. Diki secara penuh mempercayakan kasus ini kepada pihak kepolisian untuk mengungkap semuanya. Sosok Algojo misterius dibongkar Dano eksekusi Amalia di kamar tidur. Kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak di Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu kini terus diselidiki polisi. Berbekal kesaksian Ramdano alias Dano, keponakan Tuti Suhartini, akhirnya terbongkar pelaku pembunuhan. Bahkan dalam kasus ini ada sosok Algojo misterius yang terlibat. Tuti dan anaknya Amalia ditemukan tewas dalam mobil Alphard pada Rabu 18 Agustus 2021. Sebelum kejadian, Dano mengaku diminta menemani Yosep, suami Tuti, ke rumah Tuti yang ada di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. Yosep kemudian memerintahkan Dano mengambilkan golok dari dalam rumah. Setelah itu keponakan Tuti tersebut diminta menunggu di garasi. Dano kemudian mendengar teriakan dari anak Tuti, Amalia Mustika Ratu. Dano masuk ke dalam rumah dan melihat Amalia sedang dianiaya oleh pelaku lainnya. Meski begitu, serawan belum bisa menjelaskan secara rinci orang yang disebut sebagai pelaku lain ini. Pengakuan Dano hingga kini belum mau diakui Yosep. Sebelumnya diberitakan polisi penetapan 5 tersangka dalam kasus tewasnya Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu di rumah mereka di Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. 5 tersangka tersebut yaitu Yosep, Mimin, Ariki Abi yang merupakan anak Mimin, serta Ramdano alias Dado merupakan keponakan dari Tuti. Kasus ini terungkap berawal dari Dado yang menyerahkan diri ke pihak kepolisian pada Selasa 17 Oktober 2023 kepada polisi. Dado mengaku sudah lama ingin membuka kasus tersebut, tapi dirinya diancam oleh pelaku lainnya. Yosep dan Dado saat ini telah ditahan, sementara ketiga tersangka lainnya masih dalam pemeriksaan. Detik-detik Mimin bersihkan jasad Tuti dan Amalia, peran istri muda Yosef di kasus Subang terungkap. Terungkap peran Mimin, istri muda Yosef tersangka terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat. Istri muda Yosef, Mimin, ternyata sempat membersihkan jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu setelah dibunuh. Diduga hal itu dilakukan untuk menghilangkan jejak para tersangka termasuk sang istri muda. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri, kini akhirnya terungkap. Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka yang diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021 lalu. Kini polisi telah menetapkan 5 tersangka di balik pembunuhan tersebut. Selain Dano yang ditetapkan sebagai tersangka, kini polisi sudah menetapkan 4 tersangka lainnya. Adapun keempat orangnya itu Yosep, Mimin, Ariki Reksa Pratama, dan Ampi. Istri Yosep ternyata berperan penting dalam kasus pembunuhan Mimin tersebut. Dalam pengakuan Dano kepada kuasa hukumnya, ternyata Mimin berperan untuk membersihkan jasad Tuti dan Amir. Hal ini disampaikan oleh managing partner law firm Akhir Syahroni mengatakan berdasarkan pengakuan Dano. Ia mengatakan berdasarkan pengakuan Dano diduga tujuan Mimin membersihkan jasad agar tidak ada jejak atau sidik jari para pelaku. Diketahui kasus ini terkuak saat Dano menyerahkan diri dan membongkar rahasia di balik pembunuhan 2 tahun yang sempat menjadi misteri. Terbaru Mimin, sang istri muda Yosef, akhirnya muncul ke publik. Ia mengaku syok dan ditetapkan sebagai tersangka. Mimin mengaku diri sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin juga menegaskan dirinya bersama kedua anaknya dan Yosef pada saat terjadi peristiwa tersebut sedang berada di rumah. Mimin dan kedua anaknya juga sama sekali tak pernah mengenal dan bertemu Dado. Lanjut Mimin, dirinya juga mengaku bersyukur sekalipun kemarin sempat ramai polisi mengepung rumahnya, namun para tetangga masih respon dengan baik. Terungkap kebaikan Amalia sebelum tewas dihabisi bersama ibunya, Tuti, dalam kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Amalia ternyata sempat bersikap ramah ke pelaku pembunuhan di Subang saat datang ke rumah. Amalia bahkan sampai pesan banyak gorengan karena tamu yang datang saat itu banyak. Namun ternyata Amalia malah dihabisi secara sadis oleh tamu yang ternyata pelaku. Belakangan publik kembali dihebohkan dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ibu dan anak ini tewas mengenaskan 2 tahun yang lalu dan kini kasusnya mulai terpecahkan. Dilansir dari tribunnews.bogor.com pada Kamis 19 Oktober 2023, terkuak kejadian sebelum pembunuhan terjadi. Salah satu korban dari pembunuhan keji ini, Amalia Mustika Ratu, sempat ramah tamah dengan pelaku. Wanita yang akrab disapa Amel ini menyuguhkan pelaku pembunuhan dengan makanan ringan berupa gorengan. Hal itu diungkapkan kakak kandung korban, Yoris Raja Amrullah, yang menyebut bahwa Amel sempat pesan gorengan banyak. Amel pas kejadian malam itu pesan gorengan banyak seakan tamu banyak, ungkap pengacara Yoris Raja Amrullah, Leni Anggraini. Biasanya beli sedikit, pas malam itu mah banyak, kayaknya orang banyak, kata Leni. Ayah korban Yosef Hidayah disebut datang ke rumah korban pada malam kejadian. Kedatangan Yosef ini juga ditemani oleh Muhammad Ramdano alias Dado.
Ngeri, arwah Amelia merintih minta ampun saat merasuki wanita. Dulu ngaku dibunuh Yosef dan Mimin. Dulu sebelum kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap, pernah viral seorang wanita yang disebut dirasuki arwah Amelia Mustika Ratu, salah satunya korban. Saat itu wanita ini diyakini kerasukan tersebut mengaku dibunuh ayah dan ibunya bernama Yosef dan Mimin. Peristiwa wanita kesurupan itu sudah lama terjadi, sekitar 1 tahun lalu. 1 tahun setelahnya terungkap kebenaran bahwa salah satu pembunuh Amelia Mustika Ratu dan ibunya Tuti adalah Yosef. Hal itu terungkap setelah M. Ramadhanu alias Danu membongkar semua pelaku kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Danu merupakan keponakan Tuti, juga salah satu pelaku pembunuhan keji yang terjadi 18 Agustus 2021 lalu. Kepada polisi, Danu membeberkan pelaku-pelaku yang turut terlibat, yakni Yosef, Mimin, dan 2 anak Mimin. Dulu sebelum kasus ini terungkap, sempat viral video seorang wanita yang disebut kesurupan arwah Amelia. Video itu kini kembali viral dan ramai diperbincangkan setelah Yosef diduga kuat menjadi pelaku utama dalam pembunuhan ini. Dalam video itu terlihat seorang wanita mengenakan jilbab kuning menangis sembari bercerita. Wanita itu mengaku sebagai Amel, korban pembunuhan di Subang. Ayah kenapa jahat, kata wanita tersebut yang diketahui bernama Ina. Ini Amel yang kasus pembunuhan ibu anak ya? Kok bisa masuk ke pasien saya? Ayahnya itu namanya siapa? Tanya seorang ibu-ibu. Yosef, kata Ina. Coba mau tanya, saya juga tahu ini Teh Amel ya. Siapa bunuh Teh Amel dan Ibu Tuti? Tanya ibu-ibu tersebut. Ayah, sakit ayah sama Ibu Mimin, jangan kejar saya, ampun, kata Ina sembari berteriak. Saat itu Ina yang diduga sedang kesurupan tersebut mengaku dipukul ayahnya. Dipukul ayah sakit sama ibu Mimin, ucap Ina. Ibu Mimin istri mudanya ya, subhanallah, kata ibu-ibu di sampingnya. Kini terungkap sudah Yosef dan Mimin bersama 3 orang lain yang membunuh Amel dan Tuti. Awalnya Danu mengaku diminta Yosef untuk menemani ke TKP pada 18 Agustus 2021 di malam hari. Kali itu Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Berdiri dan menunggu di garasi rumah, Danu tiba-tiba tersentak karena mendengar teriakan Amelia sepupunya. Langsung masuk ke dalam rumah, Danu melihat Amelia dan Amel sedang disiksa dengan cara kepalanya dibenturkan ke dinding. Namun setelah mendengar teriakan dari Amel, Danu sempat masuk ke dalam dan melihat pelaku membenturkan kepala Amel ke dinding, ujar Surawan. Saat itu belum jelas siapa pelaku yang menyiksa Amelia tersebut. Danu lalu mengaku Anak Mimin diduga siksa Amel dalam kasus Subang. Yosef lakukan ini saat putrinya sakaratul maut. Terkuak sudah peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin Mintarsi. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi, juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dia melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amelia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Jenazah Tuti dan Amel pertama kali ditemukan di bagasi mobil Alphard di garasi rumah mereka, Desa Jalan Caga, Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Pada tengah malam hampir pukul 1, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Danu itu gak dekat sama kedua orang ini, tapi Danu ya tahulah, kata Taufan. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Setelah ambil golok mau dikasih ke Pak Yosef, diambil sama Arigi. Danu disuruh keluar lagi, alasannya untuk jaga situasi, tuturnya. Danu pun akhirnya kembali menunggu di luar rumah. Namun Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam, lihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Dalam kondisi itu, kata Danu, ia justru diberikan perintah oleh Yosef. Menurutnya, Yosef meminta Danu untuk membawa jenazah Tuti dari kamarnya ke ruang TV. Sementara itu, pengacara Yosef Hidayah, Mimin, Arigi, dan Abi, Rohman Hidayat, bersikukuh bahwa kliennya bukan pelaku pembunuhan. Terkuak isi percakapan Yosef saat mengajak Danu sang keponakan sebelum menghabisi nyawa Tuti dan Amalia berstatus istri dan anaknya. Semua bermula saat Yosef menyuruh Muhammad Ramdhanu alias Danu untuk menemuinya di warung makan pecel lele dekat rumah Tuti di Dusun Ciseti, Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang. Di momen pertemuan tersebutlah Yosef menceritakan keluh kesahnya kepada Danu pada 17 Agustus 2021 malam, sekitar pukul 22. Danu diwakili pengacaranya Ahmad Taufan menyampaikan, awalnya kliennya tengah berada di warung internet dekat rumah. Saat itu Danu dihubungi langsung oleh Yosef. Dalam percakapan telepon, Yosef memerintahkan Danu untuk membantu aksinya tersebut. Pak Yosef minta dibantu, pas ditanya,
Udah bantu aja Danu, ikut aja. Danu bingung tapi karena perintah ya Danu ikut, kata Taufan. Danu lantas pulang ke rumah mengambil motor Yamaha Vega R kemudian menuju lokasi tempat Yosep berada. Gak jauh dari situ ada pecel lele. Pak Yosep sempat makan. Danu nanya lagi, bantuin naon mang? Bantuin saya aja pokoknya, tenang Danu, kata Taufan menirukan ucapan Yosep. Taufan mengungkap rupanya Yosep sudah mengutarakan niatnya terhadap Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu. Yosep meminta agar Danu memberikan pelajaran kepada bibi dan sepupunya itu tak lebih dari membunuh. Danu diminta tersangka Y untuk membantu memberi pelajaran. Pelajaran saja, bukan hal lebih untuk membunuh. Karena sebelumnya tersangka Y ini curhat ke Danu di pecel lele katanya. Dari situlah Yosep curhat bahwa dirinya mengeluhkan soal tak lagi menjabat sebagai ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional. Selain itu penghasilannya pun tergantung dari pemberian sang istri Tuti Soehartini. Sekarang sudah tidak megang yayasan, uang dijatahi katanya. Namun nyatanya saat di rumah Amel, Danu justru melihat Tuti Soehartini sudah terkapar. Ia disebut shock ketika mendekatkan tangannya ke hidung Tuti yang sudah tak bernapas. Sedangkan jasad Amalia Mustika Ratu diangkat seorang diri oleh Yosep. Di balik tragisnya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti dan Amalia, terungkap kisah pilu Amalia Mustika Ratu atau Amel. Amalia ternyata sudah menyiapkan dana untuk rencana pernikahannya. Namun ia malah tewas dengan tragis di tangan ayah. Tragedi penemuan mayat kedua korban yang dirampas nyawanya itu membuat keluarganya terpukul. Tak terkecuali juga dirasakan oleh pacar Amalia, Diki. Diki adalah orang yang juga merasakan kesedihan ditinggal Amalia untuk selamanya. Sosok Diki dalam kasus Subang itu pun sempat dicurigai gara-gara menghapus foto-foto Amalia di akun Instagramnya. Padahal akun Amalia memang juga digunakan Diki di ponselnya. Sebagai pacar Amalia, ia pun mengaku tak pernah menyangka Amel direnggut nyawanya. Bahkan Dikilah juga orang yang terakhir berkomunikasi dengan Amalia sebelum dini hari Amalia di Rajapati. Kini Diki muncul dan mengenang perjalanan cinta dengan Amalia Mustika Ratu. Diki mengaku mengenal Amalia sejak Amalia awal masuk kampus pada 2015. Diakui Diki saat itu ia hanya baru mengenal satu sama lain saja. Mereka berada di fakultas dan prodi yang sama, manajemen bisnis, hanya saja Amalia adik kelasnya. Diki menceritakan ia mulai dekat dan resmi berpacaran dengan Amalia pada 2017. Artinya sudah 4 tahun dirinya dan Amalia menjalani hubungan. Selama mengenal Amalia, sosok Amalia di matanya adalah pacar yang baik. Menurutnya, Amalia tidak pernah menuntut apapun darinya. Saat dirinya susah, Amalia pun, kata Diki, tak pernah perhitungan masalah bayar-membayar. Kemudian Diki mengenang sosok Amalia yang paling dirindukannya adalah sifatnya yang manja. Manjanya itu sih yang paling ngangenin, soalnya bungsu juga kan, ungkap Diki. Diakui Diki, Amalia dan dirinya memang sudah ada obrolan dengan untuk menikah. Namun kata Diki, hal itu baru rencana dan belum disampaikan kepada masing-masing keluarga. Iya, sempatlah ada omongan yang nanti pengen nikah tapi belum pengen sekarang, ucap Diki mengikuti omongan Amalia. Diki mengatakan Amalia tidak terburu-buru untuk menikah karena ingin menikmati masa muda terlebih dahulu. Selain itu, kata Diki, Amalia masih memiliki pertimbangan sulit meninggalkan sang ibu, Tuti, jika dirinya kelak menikah. Amalia tidak ingin pergi meninggalkan ibunya Tuti. Namun Amalia meminta agar kelak rencana pernikahannya dengan Diki setelah Amalia berusia 25 tahun. Diki pun mengaku saat itu dirinya tak memaksa dan bahkan saling berkomitmen satu sama lain. Hingga muncul inisiatif sambil menunggu waktu dirinya dan Amel menabung untuk menikah. Setelah obrolan itu, diakui Diki, ia dan Amel pun sudah mulai menabung. Diki pun mendapat cerita dari kerabat Amalia bahwa pacarnya itu sudah membuat tabungan khususnya tersebut untuk menikah. Menabung juga udah mulai, tadi diceritain sama tetehnya juga, sampai Amel udah bikin tabungan sendiri khusus buat nikah, ujarnya. Diki kembali mengenang sesaat kejadian, ia mengaku tak merasakan firasat apapun di hatinya. Namun ia mengaku mulai menyadari tanda-tanda kepergian pacarnya itu dari 4 hari sebelum Amalia menjadi korban perampasan nyawa di Subang tersebut. Diki menceritakan hari Sabtu sebelum tragedi, Rabu 18 September 2021, Amalia melakukan hal yang jarang dilakukan. Pada hari Sabtu itu, Amalia sempat melakukan komunikasi video call. Padahal kata Diki, video call jarang dilakukan Amalia sebelumnya. Lantas Diki menceritakan Amalia melakukan panggilan video call pada siang hari. Saat itu Amel video call untuk memperlihatkan aktivitasnya sedang belajar mobil.
Itu tuh beliau, almarhumah itu video call di Charter Highland Resort lagi belajar mobil tiba-tiba nelpon ujarnya. Diki mengatakan saat itu Amalia bercerita dirinya belajar mobil seorang diri. Sebagai pacar ia pun mengaku khawatir saat itu dan menyarankan Amalia untuk pulang. Diketahui Amalia baru belajar mobil karena baru memiliki mobil hadiah dari yayasan atas prestasinya itu. Kini sosok Amalia Mustika Ratu di mata Diki tinggal kenangan. Kendati begitu diakuinya hingga saat ini ia merasa masih menganggap Amalia masih belum meninggal dunia. Kini kasus Subang yang merampas nyawa kekasih dan ibunya Amalia sedang diselidiki. Diki berharap kasus tersebut dapat tuntas diungkap. Diki secara penuh mempercayakan kasus ini kepada pihak kepolisian untuk mengungkap semuanya. Sosok algojo misterius dibongkar Dano eksekusi Amalia di kamar tidur. Kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak di Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu kini terus diselidiki polisi. Berbekal kesaksian Ramdhanu alias Dano keponakan Tuti Suhartini akhirnya terbongkar pelaku pembunuhan. Bahkan dalam kasus ini ada sosok algojo misterius yang terlibat. Tuti dan anaknya Amalia ditemukan tewas dalam mobil Alphard pada Rabu 18 Agustus 2021. Sebelum kejadian, Dano mengaku diminta menemani Yosep, suami Tuti, ke rumah Tuti yang ada di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. Yosep kemudian memerintahkan Dano mengambilkan golok dari dalam rumah. Setelah itu keponakan Tuti tersebut diminta menunggu di garasi. Dan kemudian mendengar teriakan dari anak Tuti, Amalia Mustika Ratu. Dano masuk ke dalam rumah dan melihat Amalia sedang dianiaya oleh pelaku lainnya. Meski begitu, serawan belum bisa menjelaskan secara rinci orang yang disebut sebagai pelaku lain ini. Maka Dano hingga kini belum mau diakui Yosep. Sebelumnya diberitakan polisi penetapan 5 tersangka dalam kasus tewasnya Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu di rumah mereka di Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. 5 tersangka tersebut yaitu Yosep, Mimin, Ariki Abi yang merupakan anak Mimin, serta Ramdhanu alias Dado merupakan keponakan dari Tuti. Kasus ini terungkap berawal dari Dado yang menyerahkan diri ke pihak kepolisian pada Selasa 17 Oktober 2023 kepada polisi. Dado mengaku sudah lama ingin membuka kasus tersebut, tetapi dirinya diancam oleh pelaku lainnya. Yosep dan Dado saat ini telah ditahan, sementara ketiga tersangka lainnya masih dalam pemeriksaan. Detik-detik Mimin bersihkan jasad Tuti dan Amalia, peran istri muda Yosef di kasus Subang terungkap. Terungkap peran Mimin, istri muda Yosef tersangka terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat. Istri muda Yosef, Mimin, ternyata sempat membersihkan jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu setelah dibunuh. Diduga hal itu dilakukan untuk menghilangkan jejak para tersangka termasuk sang istri muda. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri, kini akhirnya terungkap. Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka yang diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021 lalu. Kini polisi telah menetapkan 5 tersangka di balik pembunuhan tersebut. Selain Dano yang ditetapkan sebagai tersangka, kini polisi sudah menetapkan 4 tersangka lainnya. Adapun keempat orangnya itu Yosep, Mimin, Ariki Reksa Pratama, dan Ampi. Istri Yosep ternyata berperan penting dalam kasus pembunuhan Mimin tersebut. Dalam pengakuan Dano kepada kuasa hukumnya, ternyata Mimin berperan untuk membersihkan jasad Tuti dan Amil. Hal ini disampaikan oleh managing partner law firm Akhir Syahroni mengatakan berdasarkan pengakuan Dano. Ia mengatakan berdasarkan pengakuan Dano diduga tujuan Mimin membersihkan jasad agar tidak ada jejak atau sidik jari para pelaku. Diketahui kasus ini terkuak saat Dano menyerahkan diri dan membongkar rahasia di balik pembunuhan 2 tahun yang sempat menjadi misteri. Terbaru Mimin, sang istri muda Yosef, akhirnya muncul ke publik. Ia mengaku syok dan ditetapkan sebagai tersangka. Mimin mengaku diri sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin juga menegaskan dirinya bersama kedua anaknya dan Yosef pada saat terjadi peristiwa tersebut sedang berada di rumah. Mimin dan kedua anaknya juga sama sekali tak pernah mengenal dan bertemu Dado. Lanjut Mimin, dirinya juga mengaku bersyukur sekalipun kemarin sempat ramai polisi mengepung rumahnya, namun para tetangga masih respon dengan baik. Terungkap kebaikan Amalia sebelum tewas dihabisi bersama ibunya, Tuti, dalam kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Amalia ternyata sempat bersikap ramah ke pelaku pembunuhan di Subang saat datang ke rumah. Amalia bahkan sampai pesan banyak gorengan karena tamu yang datang saat itu banyak. Namun ternyata Amalia malah dihabisi secara sadis oleh tamu yang ternyata pelaku. Belakangan publik kembali dihebohkan dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ibu dan anak ini tewas mengenaskan 2 tahun yang lalu dan kini kasusnya mulai terpecahkan. Dilansir dari tribunnews.bogor.com pada Kamis 19 Oktober 2023, terkuak kejadian sebelum pembunuhan terjadi. Salah satu korban dari pembunuhan keji ini, Amalia Mustika Ratu, sempat ramah tamah dengan pelaku. Wanita yang akrab disapa Amel ini menyuguhkan pelaku pembunuhan dengan makanan ringan berupa gorengan. Hal itu diungkapkan kakak kandung korban, Yoris Raja Amrullah, yang menyebut bahwa Amel sempat pesan gorengan banyak. Amel pas kejadian malam itu pesan gorengan banyak seakan tamu banyak, ungkap pengacara Yoris Raja Amrullah, Leni Anggraini. Biasanya beli sedikit, pas malam itu mah banyak, kayaknya orang banyak, kata Leni. Ayah korban Yosef Hidayah disebut datang ke rumah korban pada malam kejadian. Kedatangan Yosef ini juga ditemani oleh Muhammad Ramdhanu alias Dado.
Ngeri, arwah Amelia merintih minta ampun saat merasuki wanita. Dulu ngaku dibunuh Yosef dan Mimin. Dulu sebelum kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap, pernah viral seorang wanita yang disebut dirasuki arwah Amelia Mustika Ratu, salah satunya korban. Saat itu wanita ini diyakini kerasukan tersebut mengaku dibunuh ayah dan ibunya bernama Yosef dan Mimin. Peristiwa wanita kesurupan itu sudah lama terjadi, sekitar 1 tahun lalu. 1 tahun setelahnya terungkap kebenaran bahwa salah satu pembunuh Amelia Mustika Ratu dan ibunya Tuti adalah Yosef. Hal itu terungkap setelah M. Ramadhanu alias Danu membongkar semua pelaku kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Danu merupakan keponakan Tuti, juga salah satu pelaku pembunuhan keji yang terjadi 18 Agustus 2021 lalu. Kepada polisi, Danu membeberkan pelaku-pelaku yang turut terlibat, yakni Yosef, Mimin, dan 2 anak Mimin. Dulu sebelum kasus ini terungkap, sempat viral video seorang wanita yang disebut kesurupan arwah Amelia. Video itu kini kembali viral dan ramai diperbincangkan setelah Yosef diduga kuat menjadi pelaku utama dalam pembunuhan ini. Dalam video itu terlihat seorang wanita mengenakan jilbab kuning menangis sembari bercerita. Wanita itu mengaku sebagai Amel, korban pembunuhan di Subang. Ayah kenapa jahat, kata wanita tersebut yang diketahui bernama Ina. Ini Amel yang kasus pembunuhan ibu anak ya? Kok bisa masuk ke pasien saya? Ayahnya itu namanya siapa? Tanya seorang ibu-ibu. Yosef, kata Ina. Coba mau tanya, saya juga tahu ini Teh Amel ya. Siapa bunuh Teh Amel dan Ibu Tuti? Tanya ibu-ibu tersebut. Ayah, sakit ayah sama Ibu Mimin, jangan kejar saya, ampun, kata Ina sembari berteriak. Saat itu Ina yang diduga sedang kesurupan tersebut mengaku dipukul ayahnya. Dipukul ayah sakit sama Ibu Mimin, ucap Ina. Ibu Mimin istri mudanya ya, subhanallah, kata ibu-ibu di sampingnya. Kini terungkap sudah Yosef dan Mimin bersama 3 orang lain yang membunuh Amel dan Tuti. Awalnya Danu mengaku diminta Yosef untuk menemani ke TKP pada 18 Agustus 2021 di malam hari. Kala itu Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Berdiri dan menunggu di garasi rumah, Danu tiba-tiba tersentak karena mendengar teriakan Amelia sepupunya. Langsung masuk ke dalam rumah, Danu melihat Amelia dan Amel sedang disiksa dengan cara kepalanya dibenturkan ke dinding. Namun setelah mendengar teriakan dari Amel, Danu sempat masuk ke dalam dan melihat pelaku membenturkan kepala Amel ke dinding, ujar Surawan. Saat itu belum jelas siapa pelaku yang menyiksa Amelia tersebut, dan lalu mengaku bertugas. Anak Mimin diduga siksa Amel dalam kasus Subang. Yosef lakukan ini saat putrinya sakaratul maut. Terkuak sudah peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin bin Tarsi. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi, juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dia melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amelia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Soehartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Jenazah Tuti dan Amel pertama kali ditemukan di bagasi mobil Alphard di garasi rumah mereka, Desa Jalan Caga, Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Pada tengah malam hampir pukul 1, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Danu itu nggak dekat sama kedua orang ini, tapi Danu ya tahulah, kata Taufan. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Setelah ambil golok mau dikasih ke Pak Yosef, diambil sama Arigi. Danu disuruh keluar lagi, alasannya untuk jaga situasi, tuturnya. Danu pun akhirnya kembali menunggu di luar rumah. Namun Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam, lihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Dalam kondisi itu, kata Danu, ia justru diberikan perintah oleh Yosef. Menurutnya, Yosef meminta Danu untuk membawa jenazah Tuti dari kamarnya ke ruang TV. Sementara itu, pengacara Yosef Hidayah, Mimin, Arigi, dan Abi, Roman Hidayat, bersikuku bahwa kliennya bukan pelaku pembunuhan. Terkuak isi percakapan Yosef saat mengajak Danu sang keponakan sebelum menghabisi nyawa Tuti dan Amalia berstatus istri dan anaknya. Semua bermula saat Yosef menyuruh Muhammad Ramdhanu alias Danu untuk menemuinya di warung makan pecel lele dekat rumah Tuti di Dusun Ciseti, Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang. Di momen pertemuan tersebutlah Yosef menceritakan keluh kesahnya kepada Danu pada 17 Agustus 2021 malam, sekitar pukul 22. Danu diwakili pengacaranya Ahmad Taufan menyampaikan, awalnya kliennya tengah berada di warung internet dekat rumah. Saat itu Danu dihubungi langsung oleh Yosef. Dalam percakapan telepon, Yosef memerintahkan Danu untuk membantu aksinya tersebut. Pak Yosef minta dibantu, pas ditanya,
Udah bantu aja Danu, ikut aja. Danu bingung tapi karena perintah ya Danu ikut, kata Taufan. Danu lantas pulang ke rumah mengambil motor Yamaha Vega R kemudian menuju lokasi tempat Yosep berada. Gak jauh dari situ ada pecel lele, Pak Yosep sempat makan. Danu nanya lagi, bantuin naon mang? Bantuin saya aja pokoknya, tenang Danu, kata Taufan menirukan ucapan Yosep. Taufan mengungkap rupanya Yosep sudah mengutarakan niatnya terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Yosep meminta agar Danu memberikan pelajaran kepada bibi dan sepupunya itu tak lebih dari membunuh. Danu diminta tersangka Y untuk membantu memberi pelajaran. Pelajaran saja, bukan hal lebih untuk membunuh. Karena sebelumnya tersangka Y ini curhat ke Danu di pecel lele katanya. Dari situlah Yosep curhat bahwa dirinya mengeluhkan soal tak lagi menjabat sebagai Ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional. Selain itu penghasilannya pun tergantung dari pemberian sang istri Tuti Suhartini. Sekarang sudah tidak megang yayasan, uang dijatahi katanya. Namun nyatanya saat di rumah Amel, Danu justru melihat Tuti Suhartini sudah terkapar. Ia disebut shock ketika mendekatkan tangannya ke hidung Tuti yang sudah tak bernapas. Sedangkan jasad Amalia Mustika Ratu diangkat seorang diri oleh Yosep. Di balik tragisnya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti dan Amalia, terungkap kisah pilu Amalia Mustika Ratu atau Amel. Amalia ternyata sudah menyiapkan dana untuk rencana pernikahannya. Namun ia malah tewas dengan tragis di tangan ayah. Tragedi penemuan mayat kedua korban yang dirampas nyawanya itu membuat keluarganya terpukul. Tak terkecuali juga dirasakan oleh pacar Amalia, Diki. Diki adalah orang yang juga merasakan kesedihan ditinggal Amalia untuk selamanya. Sosok Diki dalam kasus Subang itu pun sempat dicurigai gara-gara menghapus foto-foto Amalia di akun Instagramnya. Padahal akun Amalia memang juga digunakan Diki di ponselnya. Sebagai pacar Amalia, ia pun mengaku tak pernah menyangka Amel direnggut nyawanya. Bahkan Dikilah juga orang yang terakhir berkomunikasi dengan Amalia sebelum dini hari Amalia di Rajapati. Kini Diki muncul dan mengenang perjalanan cinta dengan Amalia Mustika Ratu. Diki mengaku mengenal Amalia sejak Amalia awal masuk kampus pada 2015. Diakui Diki saat itu ia hanya baru mengenal satu sama lain saja. Mereka berada di fakultas dan prodi yang sama, manajemen bisnis, hanya saja Amalia adik kelasnya. Diki menceritakan ia mulai dekat dan resmi berpacaran dengan Amalia pada 2017. Artinya sudah 4 tahun dirinya dan Amalia menjalani hubungan. Selama mengenal Amalia, sosok Amalia di matanya adalah pacar yang baik. Menurutnya, Amalia tidak pernah menuntut apapun darinya. Saat dirinya susah, Amalia pun, kata Diki, tak pernah perhitungan masalah bayar-membayar. Kemudian Diki mengenang sosok Amalia yang paling dirindukannya adalah sifatnya yang manja. Manjanya itu sih yang paling ngangenin, soalnya bungsu juga kan, ungkap Diki. Diakui Diki, Amalia dan dirinya memang sudah ada obrolan dengan untuk menikah. Namun kata Diki, hal itu baru rencana dan belum disampaikan kepada masing-masing keluarga. Iya, sempatlah ada omongan yang nanti pengen nikah tapi belum pengen sekarang, ucap Diki mengikuti omongan Amalia. Diki mengatakan Amalia tidak terburu-buru untuk menikah karena ingin menikmati masa muda terlebih dahulu. Selain itu, kata Diki, Amalia masih memiliki pertimbangan sulit meninggalkan sang ibu, Tuti, jika dirinya kelak menikah. Amalia tidak ingin pergi meninggalkan ibunya Tuti. Namun Amalia meminta agar kelak rencana pernikahannya dengan Diki setelah Amalia berusia 25 tahun. Diki pun mengaku saat itu dirinya tak memaksa dan bahkan saling berkomitmen satu sama lain. Hingga muncul inisiatif sambil menunggu waktu dirinya dan Amel menabung untuk menikah. Setelah obrolan itu, diakui Diki, ia dan Amel pun sudah mulai menabung. Diki pun mendapat cerita dari kerabat Amalia bahwa pacarnya itu sudah membuat tabungan khususnya tersebut untuk menikah. Menabung juga udah mulai, tadi diceritain sama tetehnya juga, sampai Amel udah bikin tabungan sendiri khusus buat nikah, ujarnya. Diki kembali mengenang sesaat kejadian, ia mengaku tak merasakan firasat apapun di hatinya. Namun ia mengaku mulai menyadari tanda-tanda kepergian pacarnya itu dari 4 hari sebelum Amalia menjadi korban perampasan nyawa di Subang tersebut. Diki menceritakan hari Sabtu sebelum tragedi, Rabu 18 September 2021, Amalia melakukan hal yang jarang dilakukan. Pada hari Sabtu itu, Amalia sempat melakukan komunikasi video call. Padahal kata Diki, video call jarang dilakukan Amalia sebelumnya. Lantas Diki menceritakan Amalia melakukan panggilan video call pada siang hari. Saat itu Amel video call untuk memperlihatkan aktivitasnya sedang belajar mobil.
Itu tuh beliau, almarhumah itu video call di Theater Highland Resort lagi belajar mobil, tiba-tiba nelpon ujarnya. Diki mengatakan saat itu Amalia bercerita dirinya belajar mobil seorang diri. Sebagai pacar, ia pun mengaku khawatir saat itu dan menyarankan Amalia untuk pulang. Diketahui Amalia baru belajar mobil karena baru memiliki mobil hadiah dari yayasan atas prestasinya itu. Kini sosok Amalia Mustika Ratu di mata Diki tinggal kenangan. Kendati begitu diakuinya hingga saat ini ia merasa masih menganggap Amalia masih belum meninggal dunia. Kini kasus Subang yang merampas nyawa kekasih dan ibunya Amalia sedang diselidiki. Diki berharap kasus tersebut dapat tuntas diungkap. Diki secara penuh mempercayakan kasus ini kepada pihak kepolisian untuk mengungkap semuanya. Sosok Algojo misterius dibongkar Dano eksekusi Amalia di kamar tidur. Kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak di Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu kini terus diselidiki polisi. Berbekal kesaksian Ramdano alias Dano keponakan Tuti Suhartini akhirnya terbongkar pelaku pembunuhan. Bahkan dalam kasus ini ada sosok Algojo misterius yang terlibat. Tuti dan anaknya Amalia ditemukan tewas dalam mobil Alphard pada Rabu 18 Agustus 2021. Sebelum kejadian, Dano mengaku diminta menemani Yosep, suami Tuti, ke rumah Tuti yang ada di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. Yosep kemudian memerintahkan Dano mengambilkan golok dari dalam rumah. Setelah itu keponakan Tuti tersebut diminta menunggu di garasi. Dano kemudian mendengar teriakan dari anak Tuti, Amalia Mustika Ratu. Dano masuk ke dalam rumah dan melihat Amalia sedang dianiaya oleh pelaku lainnya. Meski begitu, serawan belum bisa menjelaskan secara rinci orang yang disebut sebagai pelaku lain ini. Pengakuan Dano hingga kini belum mau diakui Yosep. Sebelumnya diberitakan polisi penetapan 5 tersangka dalam kasus tewasnya Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu di rumah mereka di Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. 5 tersangka tersebut yaitu Yosep, Mimin, Ariki Abi yang merupakan anak Mimin, serta Ramdano alias Dado merupakan keponakan dari Tuti. Kasus ini terungkap berawal dari Dado yang menyerahkan diri ke pihak kepolisian pada Selasa 17 Oktober 2023 kepada polisi. Dado mengaku sudah lama ingin membuka kasus tersebut, tetapi dirinya diancam oleh pelaku lainnya. Yosep dan Dado saat ini telah ditahan, sementara ketiga tersangka lainnya masih dalam pemeriksaan. Detik-detik Mimin bersihkan jasad Tuti dan Amalia, peran istri muda Yosef di kasus Subang terungkap. Terungkap peran Mimin, istri muda Yosef tersangka terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat. Istri muda Yosef, Mimin, ternyata sempat membersihkan jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu setelah dibunuh. Diduga hal itu dilakukan untuk menghilangkan jejak para tersangka termasuk sang istri muda. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri, kini akhirnya terungkap. Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021 lalu. Kini polisi telah menetapkan 5 tersangka di balik pembunuhan tersebut. Selain Dano yang ditetapkan sebagai tersangka, kini polisi sudah menetapkan 4 tersangka lainnya. Adapun keempat orangnya itu Yosep, Mimin, Ariki Reksa, Pratama, dan Ampi. Istri Yosep ternyata berperan penting dalam kasus pembunuhan Mimin tersebut. Dalam pengakuan Dano kepada kuasa hukumnya, ternyata Mimin berperan untuk membersihkan jasad Tuti dan Amil. Hal ini disampaikan oleh managing partner law firm Akhir Syahroni mengatakan berdasarkan pengakuan Dano. Ia mengatakan berdasarkan pengakuan Dano diduga tujuan Mimin membersihkan jasad agar tidak ada jejak atau sidik jari para pelaku. Diketahui kasus ini terkuak saat Dano menyerahkan diri dan membongkar rahasia di balik pembunuhan 2 tahun yang sempat menjadi misteri. Terbaru, Mimin, sang istri muda Yosef, akhirnya muncul ke publik. Ia mengaku syok dan ditetapkan sebagai tersangka. Mimin mengaku diri sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin juga menegaskan dirinya bersama kedua anaknya dan Yosef pada saat terjadi peristiwa tersebut sedang berada di rumah. Mimin dan kedua anaknya juga sama sekali tak pernah mengenal dan bertemu Dado. Lanjut Mimin, dirinya juga mengaku bersyukur sekalipun kemarin sempat ramai polisi mengepung rumahnya, namun para tetangga masih respon dengan baik. Terungkap kebaikan Amalia sebelum tewas dihabisi bersama ibunya, Tuti, dalam kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Amalia ternyata sempat bersikap ramah ke pelaku pembunuhan di Subang saat datang ke rumah. Amalia bahkan sampai pesan banyak gorengan karena tamu yang datang saat itu banyak. Namun ternyata Amalia malah dihabisi secara sadis oleh tamu yang ternyata pelaku. Belakangan publik kembali dihebohkan dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ibu dan anak ini tewas mengenaskan 2 tahun yang lalu dan kini kasusnya mulai terpecahkan. Dilansir dari tribunnews.bogor.com pada Kamis 19 Oktober 2023, terkuak kejadian sebelum pembunuhan terjadi. Salah satu korban dari pembunuhan keji ini, Amalia Mustika Ratu, sempat ramah tamah dengan pelaku. Wanita yang akrab disapa Amel ini menyuguhkan pelaku pembunuhan dengan makanan ringan berupa gorengan. Hal itu diungkapkan kakak kandung korban, Yoris Raja Amrullah, yang menyebut bahwa Amel sempat pesan gorengan banyak. Amel pas kejadian malam itu pesan gorengan banyak seakan tamu banyak, ungkap pengacara Yoris Raja Amrullah, Leni Anggraini. Biasanya beli sedikit, pas malam itu mah banyak, kayaknya orang banyak, kata Leni. Ayah korban Yosef Hidayah disebut datang ke rumah korban pada malam kejadian. Kedatangan Yosef ini juga ditemani oleh Muhammad Ramdano alias Dado.
Ngeri, arwah Amelia merintih minta ampun saat merasuki wanita. Dulu ngaku dibunuh Yosef dan Mimin. Dulu sebelum kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap, pernah viral seorang wanita yang disebut dirasuki arwah Amelia Mustika Ratu, salah satunya korban. Saat itu wanita ini yakini kerasukan tersebut mengaku dibunuh ayah dan ibunya bernama Yosef dan Mimin. Peristiwa wanita kesurupan itu sudah lama terjadi, sekitar 1 tahun lalu. 1 tahun setelahnya terungkap kebenaran bahwa salah satu pembunuh Amelia Mustika Ratu dan ibunya Tuti adalah Yosef. Hal itu terungkap setelah M. Ramadhanu alias Danu membongkar semua pelaku kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Danu merupakan keponakan Tuti, juga salah satu pelaku pembunuhan keji yang terjadi 18 Agustus 2021 lalu. Kepada polisi, Danu membeberkan pelaku-pelaku yang turut terlibat, yakni Yosef, Mimin, dan 2 anak Mimin. Dulu sebelum kasus ini terungkap, sempat viral video seorang wanita yang disebut kesurupan arwah Amelia. Video itu kini kembali viral dan ramai diperbincangkan setelah Yosef diduga kuat menjadi pelaku utama dalam pembunuhan ini. Dalam video itu terlihat seorang wanita mengenakan jilbab kuning menangis sembari bercerita. Wanita itu mengaku sebagai Amel, korban pembunuhan di Subang. Ayah kenapa jahat, kata wanita tersebut yang diketahui bernama Ina. Ini Amel yang kasus pembunuhan ibu anak ya? Kok bisa masuk ke pasien saya? Ayahnya itu namanya siapa? Tanya seorang ibu-ibu. Yosef, kata Ina. Coba mau tanya, saya juga tahu ini Teh Amel ya. Siapa bunuh Teh Amel dan Ibu Tuti? Tanya ibu-ibu tersebut. Ayah, sakit ayah sama Ibu Mimin, jangan kejar saya, ampun, kata Ina sembari berteriak. Saat itu Ina yang diduga sedang kesurupan tersebut mengaku dipukul ayahnya. Dipukul ayah sakit sama ibu Mimin, ucap Ina. Ibu Mimin istri mudanya ya, subhanallah, kata ibu-ibu di sampingnya. Kini terungkap sudah Yosef dan Mimin bersama 3 orang lain yang membunuh Amel dan Tuti. Awalnya Danu mengaku diminta Yosef untuk menemani ke TKP pada 18 Agustus 2021 di malam hari. Kali itu Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anak yang menggunakan golok. Berdiri dan menunggu di garasi rumah, Danu tiba-tiba tersentak karena mendengar teriakan Amelia sepupunya. Langsung masuk ke dalam rumah, Danu melihat Amelia dan Amel sedang disiksa dengan cara kepala yang dibenturkan ke dinding. Namun setelah mendengar teriakan dari Amel, Danu sempat masuk ke dalam dan melihat pelaku membenturkan kepala Amel ke dinding, ujar Surawan. Saat itu belum jelas siapa pelaku yang menyiksa Amelia tersebut. Danu lalu mengaku bertugas. Anak Mimin diduga siksa Amel dalam kasus Subang. Yosef lakukan ini saat putrinya sakaratul maut. Terkuak sudah peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin bin Tarsi. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dia melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amelia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Soehartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Jenazah Tuti dan Amel pertama kali ditemukan di bagasi mobil Alphard di garasi rumah mereka, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Pada tengah malam hampir pukul 1, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Danu itu nggak dekat sama kedua orang ini, tapi Danu ya tahulah, kata Taufan. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Setelah ambil golok mau dikasih ke Pak Yosef, diambil sama Arigi. Danu disuruh keluar lagi, alasannya untuk jaga situasi, tuturnya. Danu pun akhirnya kembali menunggu di luar rumah. Namun Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam, lihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Dalam kondisi itu, kata Danu, ia justru diberikan perintah oleh Yosef. Menurutnya, Yosef meminta Danu untuk membawa jenazah Tuti dari kamarnya ke ruang TV. Sementara itu, pengacara Yosef Hidayah, Mimin, Arigi, dan Abi, Rohman Hidayat bersikuku bahwa kliennya bukan pelaku pembunuhan. Terkuak isi percakapan Yosef saat mengajak Danu sang keponakan sebelum menghabisi nyawa Tuti dan Amalia berstatus istri dan anaknya. Semua bermula saat Yosef menyuruh Muhammad Ramdhanu alias Danu untuk menemuinya di warung makan pecel lele dekat rumah Tuti di Dusun Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Di momen pertemuan tersebutlah Yosef menceritakan keluh kesahnya kepada Danu pada 17 Agustus 2021 malam, sekitar pukul 22. Danu diwakili pengacaranya Ahmad Taufan menyampaikan, awalnya kliennya tengah berada di warung internet dekat rumah. Saat itu Danu dihubungi langsung oleh Yosef. Dalam percakapan telepon, Yosef memerintahkan Danu untuk membantu aksinya tersebut. Pak Yosef minta dibantu, pas ditanya,
Udah bantu aja Danu, ikut aja. Danu bingung tapi karena perintah ya Danu ikut, kata Taufan. Danu lantas pulang ke rumah mengambil motor Yamaha Vega R kemudian menuju lokasi tempat Yosep berada. Gak jauh dari situ ada pecel lele, Pak Yosep sempat makan. Danu nanya lagi, bantuin naon mang? Bantuin saya aja pokoknya, tenang Danu, kata Taufan menirukan ucapan Yosep. Taufan mengungkap rupanya Yosep sudah mengutarakan niatnya terhadap Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu. Yosep meminta agar Danu memberikan pelajaran kepada bibi dan sepupunya itu tak lebih dari membunuh. Danu diminta tersangka Y untuk membantu memberi pelajaran. Pelajaran saja, bukan hal lebih untuk membunuh, karena sebelumnya tersangka Y ini curhat ke Danu di pecel lele katanya. Dari situlah Yosep curhat bahwa dirinya mengeluhkan soal tak lagi menjabat sebagai ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional. Selain itu penghasilannya pun tergantung dari pemberian sang istri Tuti Soehartini. Sekarang sudah tidak megang yayasan, uang dijatahi katanya. Namun nyatanya saat di rumah Amel, Danu justru melihat Tuti Soehartini sudah terkapar. Ia disebut shock ketika mendekatkan tangannya ke hidung Tuti yang sudah tak bernapas. Sedangkan jasad Amalia Mustika Ratu diangkat seorang diri oleh Yosep. Di balik tragisnya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti dan Amalia, terungkap kisah pilu Amalia Mustika Ratu atau Amel. Amalia ternyata sudah menyiapkan dana untuk rencana pernikahannya. Namun ia malah tewas dengan tragis di tangan ayah. Tragedi penemuan mayat kedua korban yang dirampas nyawanya itu membuat keluarganya terpukul. Tak terkecuali juga dirasakan oleh pacar Amalia, Diki. Diki adalah orang yang juga merasakan kesedihan ditinggal Amalia untuk selamanya. Sosok Diki dalam kasus Subang itu pun sempat dicurigai gara-gara menghapus foto-foto Amalia di akun Instagramnya. Padahal akun Amalia memang juga digunakan Diki di ponselnya. Sebagai pacar Amalia, ia pun mengaku tak pernah menyangka Amel direnggut nyawanya. Bahkan Dikilah juga orang yang terakhir berkomunikasi dengan Amalia sebelum dini hari Amalia di Rajapati. Kini Diki muncul dan mengenang perjalanan cinta dengan Amalia Mustika Ratu. Diki mengaku mengenal Amalia sejak Amalia awal masuk kampus pada 2015. Diakui Diki saat itu ia hanya baru mengenal satu sama lain saja. Mereka berada di fakultas dan prodi yang sama, manajemen bisnis, hanya saja Amalia adik kelasnya. Diki menceritakan ia mulai dekat dan resmi berpacaran dengan Amalia pada 2017. Artinya sudah 4 tahun dirinya dan Amalia menjalani hubungan. Selama mengenal Amalia, sosok Amalia di matanya adalah pacar yang baik. Menurutnya, Amalia tidak pernah menuntut apapun darinya. Saat dirinya susah, Amalia pun, kata Diki, tak pernah perhitungan masalah bayar-membayar. Kemudian Diki mengenang sosok Amalia yang paling dirindukannya adalah sifatnya yang manja. Manjanya itu sih yang paling ngangenin, soalnya bungsu juga kan, ungkap Diki. Diakui Diki, Amalia dan dirinya memang sudah ada obrolan dengan untuk menikah. Namun kata Diki, hal itu baru rencana dan belum disampaikan kepada masing-masing keluarga. Iya, sempatlah ada omongan yang nanti pengen nikah tapi belum pengen sekarang, ucap Diki mengikuti omongan Amalia. Diki mengatakan Amalia tidak terburu-buru untuk menikah karena ingin menikmati masa muda terlebih dahulu. Selain itu, kata Diki, Amalia masih memiliki pertimbangan sulit meninggalkan sang ibu, Tuti, jika dirinya kelak menikah. Amalia tidak ingin pergi meninggalkan ibunya Tuti. Namun Amalia meminta agar kelak rencana pernikahannya dengan Diki setelah Amalia berusia 25 tahun. Diki pun mengaku saat itu dirinya tak memaksa dan bahkan saling berkomitmen satu sama lain. Hingga muncul inisiatif sambil menunggu waktu dirinya dan Amel menabung untuk menikah. Setelah obrolan itu diakui Diki, ia dan Amel pun sudah mulai menabung. Diki pun mendapat cerita dari kerabat Amalia bahwa pacarnya itu sudah membuat tabungan khususnya tersebut untuk menikah. Menabung juga udah mulai, tadi diceritain sama tetehnya juga, sampai Amel udah bikin tabungan sendiri khusus buat nikah, ujarnya. Diki kembali mengenang sesaat kejadian, ia mengaku tak merasakan firasat apapun di hatinya. Namun ia mengaku mulai menyadari tanda-tanda kepergian pacarnya itu dari 4 hari sebelum Amalia menjadi korban perampasan nyawa di Subang tersebut. Diki menceritakan hari Sabtu sebelum tragedi, Rabu 18 September 2021, Amalia melakukan hal yang jarang dilakukan. Pada hari Sabtu itu Amalia sempat melakukan komunikasi video call. Padahal kata Diki, video call jarang dilakukan Amalia sebelumnya. Lantas Diki menceritakan Amalia melakukan panggilan video call pada siang hari. Saat itu Amel video call untuk memperlihatkan aktivitasnya sedang belajar mobil.
Itu tuh beliau, almarhumah itu video call di Theater Highland Resort lagi belajar mobil tiba-tiba nelpon ujarnya. Diki mengatakan saat itu Amalia bercerita dirinya belajar mobil seorang diri. Sebagai pacar ia pun mengaku khawatir saat itu dan menyarankan Amalia untuk pulang. Diketahui Amalia baru belajar mobil karena baru memiliki mobil hadiah dari yayasan atas prestasinya itu. Kini sosok Amalia Mustika Ratu di mata Diki tinggal kenangan. Kendati begitu diakuinya hingga saat ini ia merasa masih menganggap Amalia masih belum meninggal dunia. Kini kasus Subang yang merampas nyawa kekasih dan ibunya Amalia sedang diselidiki. Diki berharap kasus tersebut dapat tuntas diungkap. Diki secara penuh mempercayakan kasus ini kepada pihak kepolisian untuk mengungkap semuanya. Sosok Algojo misterius dibongkar Dano eksekusi Amalia di kamar tidur. Kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak di Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu kini terus diselidiki polisi. Berbekal kesaksian Ramdano alias Dano, keponakan Tuti Suhartini, akhirnya terbongkar pelaku pembunuhan. Bahkan dalam kasus ini ada sosok Algojo misterius yang terlibat. Tuti dan anaknya Amalia ditemukan tewas dalam mobil Alphard pada Rabu 18 Agustus 2021. Sebelum kejadian, Dano mengaku diminta menemani Yosep, suami Tuti, ke rumah Tuti yang ada di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. Yosep kemudian memerintahkan Dano mengambilkan golok dari dalam rumah. Setelah itu keponakan Tuti tersebut diminta menunggu di garasi. Dano kemudian mendengar teriakan dari anak Tuti, Amalia Mustika Ratu. Dano masuk ke dalam rumah dan melihat Amalia sedang dianiaya oleh pelaku lainnya. Meski begitu, serawan belum bisa menjelaskan secara rinci orang yang disebut sebagai pelaku lain ini. Pengakuan Dano hingga kini belum mau diakui Yosep. Sebelumnya diberitakan polisi penetapan 5 tersangka dalam kasus tewasnya Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu di rumah mereka di Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. 5 tersangka tersebut yaitu Yosep, Mimin, Ariki Abi yang merupakan anak Mimin, serta Ramdano alias Dado merupakan keponakan dari Tuti. Kasus ini terungkap berawal dari Dado yang menyerahkan diri ke pihak kepolisian pada Selasa 17 Oktober 2023 kepada polisi. Dado mengaku sudah lama ingin membuka kasus tersebut, tapi dirinya diancam oleh pelaku lainnya. Yosep dan Dado saat ini telah ditahan, sementara ketiga tersangka lainnya masih dalam pemeriksaan. Detik-detik Mimin bersihkan jasad Tuti dan Amalia, peran istri muda Yosef di kasus Subang terungkap. Terungkap peran Mimin, istri muda Yosef tersangka terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat. Istri muda Yosef, Mimin, ternyata sempat membersihkan jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu setelah dibunuh. Diduga hal itu dilakukan untuk menghilangkan jejak para tersangka termasuk sang istri muda. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri, kini akhirnya terungkap. Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021 lalu. Kini polisi telah menetapkan 5 tersangka di balik pembunuhan tersebut. Selain Dano yang ditetapkan sebagai tersangka, kini polisi sudah menetapkan 4 tersangka lainnya. Adapun keempat orangnya itu Yosep, Mimin, Ariki Reksa, Pratama, dan Ampi. Istri Yosep ternyata berperan penting dalam kasus pembunuhan Mimin tersebut. Dalam pengakuan Dano kepada kuasa hukumnya, ternyata Mimin berperan untuk membersihkan jasad Tuti dan Amir. Hal ini disampaikan oleh managing partner law firm Akhir Syahroni mengatakan berdasarkan pengakuan Dano. Ia mengatakan berdasarkan pengakuan Dano diduga tujuan Mimin membersihkan jasad agar tidak ada jejak atau sidik jari para pelaku. Diketahui kasus ini terkuak saat Dano menyerahkan diri dan membongkar rahasia di balik pembunuhan 2 tahun yang sempat menjadi misteri. Terbaru Mimin, sang istri muda Yosep, akhirnya muncul ke publik. Ia mengaku syok dan ditetapkan sebagai tersangka. Mimin mengaku diri sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin juga menegaskan dirinya bersama kedua anaknya dan Yosep pada saat terjadi peristiwa tersebut sedang berada di rumah. Mimin dan kedua anaknya juga sama sekali tak pernah mengenal dan bertemu Dado. Lanjut Mimin, dirinya juga mengaku bersyukur sekalipun kemarin sempat ramai polisi mengepung rumahnya, namun para tetangga masih respon dengan baik. Terungkap kebaikan Amalia sebelum tewas dihabisi bersama ibunya, Tuti, dalam kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Amalia ternyata sempat bersikap ramah ke pelaku pembunuhan di Subang saat datang ke rumah. Amalia bahkan sampai pesan banyak gorengan karena tamu yang datang saat itu banyak. Namun ternyata Amalia malah dihabisi secara sadis oleh tamu yang ternyata pelaku. Belakangan publik kembali dihebohkan dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ibu dan anak ini tewas mengenaskan 2 tahun yang lalu dan kini kasusnya mulai terpecahkan. Dilansir dari tribunnews.bogor.com pada Kamis 19 Oktober 2023, terkuak kejadian sebelum pembunuhan terjadi. Salah satu korban dari pembunuhan keji ini, Amalia Mustika Ratu, sempat ramah tamah dengan pelaku. Wanita yang akrab disapa Amel ini menyuguhkan pelaku pembunuhan dengan makanan ringan berupa gorengan. Hal itu diungkapkan kakak kandung korban, Yoris Raja Amrullah, yang menyebut bahwa Amel sempat pesan gorengan banyak. Amel pas kejadian malam itu pesan gorengan banyak seakan tamu banyak, ungkap pengacara Yoris Raja Amrullah, Leni Anggraini. Biasanya beli sedikit, pas malam itu mah banyak, kayaknya orang banyak, kata Leni. Ayah korban Yosef Hidayah disebut datang ke rumah korban pada malam kejadian. Kedatangan Yosef ini juga ditemani oleh Muhammad Ramdano alias Dado.
Ngeri, arwah Amelia merintih minta ampun saat merasuki wanita. Dulu ngaku dibunuh Yosef dan Mimin. Dulu sebelum kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap, pernah viral seorang wanita yang disebut dirasuki arwah Amelia Mustika Ratu, salah satunya korban. Saat itu wanita ini yakini kerasukan tersebut mengaku dibunuh ayah dan ibunya bernama Yosef dan Mimin. Peristiwa wanita kesurupan itu sudah lama terjadi, sekitar 1 tahun lalu. 1 tahun setelahnya terungkap kebenaran bahwa salah satu pembunuh Amelia Mustika Ratu dan ibunya Tuti adalah Yosef. Hal itu terungkap setelah M. Ramadhanu alias Danu membongkar semua pelaku kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Danu merupakan keponakan Tuti, juga salah satu pelaku pembunuhan keji yang terjadi 18 Agustus 2021 lalu. Kepada polisi, Danu membeberkan pelaku-pelaku yang turut terlibat, yakni Yosef, Mimin, dan 2 anak Mimin. Dulu sebelum kasus ini terungkap, sempat viral video seorang wanita yang disebut kesurupan arwah Amelia. Video itu kini kembali viral dan ramai diperbincangkan setelah Yosef diduga kuat menjadi pelaku utama dalam pembunuhan ini. Dalam video itu terlihat seorang wanita mengenakan jilbab kuning menangis sembari bercerita. Wanita itu mengaku sebagai Amel, korban pembunuhan di Subang. Ayah kenapa jahat, kata wanita tersebut yang diketahui bernama Ina. Ini Amel yang kasus pembunuhan ibu anak ya? Kok bisa masuk ke pasien saya? Ayahnya itu namanya siapa? Tanya seorang ibu-ibu. Yosef, kata Ina. Coba mau tanya, saya juga tahu ini Teh Amel ya. Siapa bunuh Teh Amel dan Ibu Tuti? Tanya ibu-ibu tersebut. Ayah, sakit ayah sama Ibu Mimin, jangan kejar saya, ampun, kata Ina sembari berteriak. Saat itu Ina yang diduga sedang kesurupan tersebut mengaku dipukul ayahnya. Dipukul ayah sakit sama Ibu Mimin, ucap Ina. Ibu Mimin istri mudanya ya, subhanallah, kata ibu-ibu di sampingnya. Kini terungkap sudah Yosef dan Mimin bersama 3 orang lain yang membunuh Amel dan Tuti. Awalnya Danu mengaku diminta Yosef untuk menemani ke TKP pada 18 Agustus 2021 di malam hari. Kali itu Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anak yang menggunakan golok. Berdiri dan menunggu di garasi rumah, Danu tiba-tiba tersentak karena mendengar teriakan Amelia sepupunya. Langsung masuk ke dalam rumah, Danu melihat Amelia dan Amel sedang disiksa dengan cara kepala yang dibenturkan ke dinding. Namun setelah mendengar teriakan dari Amel, Danu sempat masuk ke dalam dan melihat pelaku membenturkan kepala Amel ke dinding, ujar Surawan. Saat itu belum jelas siapa pelaku yang menyiksa Amelia tersebut. Danu lalu mengaku bertugas. Anak Mimin diduga siksa Amel dalam kasus Subang. Yosef lakukan ini saat putrinya sakaratul maut. Terkuak sudah peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin Mintarsi. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dia melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Jenazah Tuti dan Amel pertama kali ditemukan di bagasi mobil Alphard di garasi rumah mereka, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Pada tengah malam hampir pukul 1, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Danu itu nggak dekat sama kedua orang ini, tapi Danu ya tahulah, kata Taufan. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Setelah ambil golok mau dikasih ke Pak Yosef, diambil sama Arigi. Danu disuruh keluar lagi, alasannya untuk jaga situasi, tuturnya. Danu pun akhirnya kembali menunggu di luar rumah. Namun Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam, lihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Dalam kondisi itu, kata Danu, ia justru diberikan perintah oleh Yosef. Menurutnya, Yosef meminta Danu untuk membawa jenazah Tuti dari kamarnya ke ruang TV. Sementara itu, pengacara Yosef Hidayah, Mimin, Arigi, dan Abi, Rohman Hidayat bersikuku bahwa kliennya bukan pelaku pembunuhan. Terkuak isi percakapan Yosef saat mengajak Danu sang keponakan sebelum menghabisi nyawa Tuti dan Amalia berstatus istri dan anaknya. Semua bermula saat Yosef menyuruh Muhammad Ramdhanu alias Danu untuk menemuinya di warung makan pecel lele dekat rumah Tuti di Dusun Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Di momen pertemuan tersebutlah Yosef menceritakan keluh kesahnya kepada Danu pada 17 Agustus 2021 malam, sekitar pukul 22. Danu diwakili pengacaranya Ahmad Taufan menyampaikan, awalnya kliennya tengah berada di warung internet dekat rumah. Saat itu Danu dihubungi langsung oleh Yosef. Dalam percakapan telepon, Yosef memerintahkan Danu untuk membantu aksinya tersebut. Pak Yosef minta dibantu, pas ditanya,
Udah bantu aja Danu, ikut aja. Danu bingung tapi karena perintah ya Danu ikut, kata Taufan. Danu lantas pulang ke rumah mengambil motor Yamaha Vega R kemudian menuju lokasi tempat Yosep berada. Gak jauh dari situ ada pecel lele. Pak Yosep sempat makan. Danu nanya lagi, bantuin naon mang? Bantuin saya aja pokoknya, tenang Danu, kata Taufan menirukan ucapan Yosep. Taufan mengungkap rupanya Yosep sudah mengutarakan niatnya terhadap Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu. Yosep meminta agar Danu memberikan pelajaran kepada bibi dan sepupunya itu tak lebih dari membunuh. Danu diminta tersangka Y untuk membantu memberi pelajaran. Pelajaran saja, bukan hal lebih untuk membunuh, karena sebelumnya tersangka Y ini curhat ke Danu di pecel lele katanya. Dari situlah Yosep curhat bahwa dirinya mengeluhkan soal tak lagi menjabat sebagai ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional. Selain itu penghasilannya pun tergantung dari pemberian sang istri Tuti Soehartini. Sekarang sudah tidak megang yayasan, uang dijatahi katanya. Namun nyatanya saat di rumah Amel, Danu justru melihat Tuti Soehartini sudah terkapar. Ia disebut shock ketika mendekatkan tangannya ke hidung Tuti yang sudah tak bernapas. Sedangkan jasad Amalia Mustika Ratu diangkat seorang diri oleh Yosep. Di balik tragisnya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti dan Amalia, terungkap kisah pilu Amalia Mustika Ratu atau Amel. Amalia ternyata sudah menyiapkan dana untuk rencana pernikahannya. Namun ia malah tewas dengan tragis di tangan ayah. Tragedi penemuan mayat kedua korban yang dirampas nyawanya itu membuat keluarganya terpukul. Tak terkecuali juga dirasakan oleh pacar Amalia, Diki. Diki adalah orang yang juga merasakan kesedihan ditinggal Amalia untuk selamanya. Sosok Diki dalam kasus Subang itu pun sempat dicurigai gara-gara menghapus foto-foto Amalia di akun Instagramnya. Padahal akun Amalia memang juga digunakan Diki di ponselnya. Sebagai pacar Amalia, ia pun mengaku tak pernah menyangka Amel direnggut nyawanya. Bahkan Dikilah juga orang yang terakhir berkomunikasi dengan Amalia sebelum dini hari Amalia di Rajapati. Kini Diki muncul dan mengenang perjalanan cinta dengan Amalia Mustika Ratu. Diki mengaku mengenal Amalia sejak Amalia awal masuk kampus pada 2015. Diakui Diki saat itu ia hanya baru mengenal satu sama lain saja. Mereka berada di fakultas dan prodi yang sama, manajemen bisnis, hanya saja Amalia adik kelasnya. Diki menceritakan ia mulai dekat dan resmi berpacaran dengan Amalia pada 2017. Artinya sudah 4 tahun dirinya dan Amalia menjalani hubungan. Selama mengenal Amalia, sosok Amalia di matanya adalah pacar yang baik. Menurutnya, Amalia tidak pernah menuntut apapun darinya. Saat dirinya susah, Amalia pun, kata Diki, tak pernah perhitungan masalah bayar-membayar. Kemudian Diki mengenang sosok Amalia yang paling dirindukannya adalah sifatnya yang manja. Manjanya itu sih yang paling ngangenin, soalnya bungsu juga kan, ungkap Diki. Diakui Diki, Amalia dan dirinya memang sudah ada obrolan dengan untuk menikah. Namun kata Diki, hal itu baru rencana dan belum disampaikan kepada masing-masing keluarga. Iya, sempatlah ada omongan yang nanti pengen nikah tapi belum pengen sekarang, ucap Diki mengikuti omongan Amalia. Diki mengatakan Amalia tidak terburu-buru untuk menikah karena ingin menikmati masa muda terlebih dahulu. Selain itu, kata Diki, Amalia masih memiliki pertimbangan sulit meninggalkan sang ibu, Tuti, jika dirinya kelak menikah. Amalia tidak ingin pergi meninggalkan ibunya Tuti. Namun Amalia meminta agar kelak rencana pernikahannya dengan Diki setelah Amalia berusia 25 tahun. Diki pun mengaku saat itu dirinya tak memaksa dan bahkan saling berkomitmen satu sama lain. Hingga muncul inisiatif sambil menunggu waktu dirinya dan Amel menabung untuk menikah. Setelah obrolan itu diakui Diki, ia dan Amel pun sudah mulai menabung. Diki pun mendapat cerita dari kerabat Amalia bahwa pacarnya itu sudah membuat tabungan khususnya tersebut untuk menikah. Menabung juga udah mulai, tadi diceritain sama tetehnya juga, sampai Amel udah bikin tabungan sendiri khusus buat nikah, ujarnya. Diki kembali mengenang sesaat kejadian, ia mengaku tak merasakan firasat apapun di hatinya. Namun ia mengaku mulai menyadari tanda-tanda kepergian pacarnya itu dari 4 hari sebelum Amalia menjadi korban perampasan nyawa di Subang tersebut. Diki menceritakan hari Sabtu sebelum tragedi, Rabu 18 September 2021, Amalia melakukan hal yang jarang dilakukan. Pada hari Sabtu itu Amalia sempat melakukan komunikasi video call. Padahal kata Diki, video call jarang dilakukan Amalia sebelumnya. Lantas Diki menceritakan Amalia melakukan panggilan video call pada siang hari. Saat itu Amel video call untuk memperlihatkan aktivitasnya sedang belajar mobil.
Itu tuh beliau, almarhumah itu video call di Ciater Highland Resort lagi belajar mobil, tiba-tiba nelpon ujarnya. Diki mengatakan saat itu Amalia bercerita dirinya belajar mobil seorang diri. Sebagai pacar, ia pun mengaku khawatir saat itu dan menyarankan Amalia untuk pulang. Diketahui Amalia baru belajar mobil karena baru memiliki mobil hadiah dari yayasan atas prestasinya itu. Kini sosok Amalia Mustika Ratu di mata Diki tinggal kenangan. Kendati begitu diakuinya hingga saat ini ia merasa masih menganggap Amalia masih belum meninggal dunia. Kini kasus Subang yang merampas nyawa kekasih dan ibunya Amalia sedang diselidiki. Diki berharap kasus tersebut dapat tuntas diungkap. Diki secara penuh mempercayakan kasus ini kepada pihak kepolisian untuk mengungkap semuanya. Sosok Algojo misterius dibongkar Dano eksekusi Amalia di kamar tidur. Kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak di Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu kini terus diselidiki polisi. Berbekal kesaksian Ramdano alias Dano, keponakan Tuti Suhartini, akhirnya terbongkar pelaku pembunuhan. Bahkan dalam kasus ini ada sosok Algojo misterius yang terlibat. Tuti dan anaknya Amalia ditemukan tewas dalam mobil Alphard pada Rabu 18 Agustus 2021. Sebelum kejadian, Dano mengaku diminta menemani Yosep, suami Tuti, ke rumah Tuti yang ada di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. Yosep kemudian memerintahkan Dano mengambilkan golok dari dalam rumah. Setelah itu keponakan Tuti tersebut diminta menunggu di garasi. Dano kemudian mendengar teriakan dari anak Tuti, Amalia Mustika Ratu. Dano masuk ke dalam rumah dan melihat Amalia sedang dianiaya oleh pelaku lainnya. Meski begitu, serawan belum bisa menjelaskan secara rinci orang yang disebut sebagai pelaku lain ini. Pengakuan Dano hingga kini belum mau diakui Yosep. Sebelumnya diberitakan polisi penetapan 5 tersangka dalam kasus tewasnya Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu di rumah mereka di Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. 5 tersangka tersebut yaitu Yosep, Mimin, Ariki Abi yang merupakan anak Mimin, serta Ramdano alias Dado merupakan keponakan dari Tuti. Kasus ini terungkap berawal dari Dado yang menyerahkan diri ke pihak kepolisian pada Selasa 17 Oktober 2023 kepada polisi. Dado mengaku sudah lama ingin membuka kasus tersebut, tetapi dirinya diancam oleh pelaku lainnya. Yosep dan Dado saat ini telah ditahan, sementara ketiga tersangka lainnya masih dalam pemeriksaan. Detik-detik Mimin bersihkan jasad Tuti dan Amalia, peran istri muda Yosef di kasus Subang terungkap. Terungkap peran Mimin, istri muda Yosef tersangka terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat. Istri muda Yosef, Mimin, ternyata sempat membersihkan jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu setelah dibunuh. Diduga hal itu dilakukan untuk menghilangkan jejak para tersangka termasuk sang istri muda. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri, kini akhirnya terungkap. Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021 lalu. Kini polisi telah menetapkan 5 tersangka di balik pembunuhan tersebut. Selain Danu yang ditetapkan sebagai tersangka, kini polisi sudah menetapkan 4 tersangka lainnya. Adapun keempat orangnya itu Yosep, Mimin, Ariki Reksa, Pratama, dan Ampi. Istri Yosep ternyata berperan penting dalam kasus pembunuhan Mimin tersebut. Dalam pengakuan Danu kepada kuasa hukumnya, ternyata Mimin berperan untuk membersihkan jasad Tuti dan Amir. Hal ini disampaikan oleh managing partner law firm Akhir Syahroni mengatakan berdasarkan pengakuan Dano. Ia mengatakan berdasarkan pengakuan Dano diduga tujuan Mimin membersihkan jasad agar tidak ada jejak atau sidik jari para pelaku. Diketahui kasus ini terkuak saat Dano menyerahkan diri dan membongkar rahasia di balik pembunuhan 2 tahun yang sempat menjadi misteri. Terbaru Mimin, sang istri muda Yosef, akhirnya muncul ke publik. Ia mengaku syok dan ditetapkan sebagai tersangka. Mimin mengaku diri sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin juga menegaskan dirinya bersama kedua anaknya dan Yosef pada saat terjadi peristiwa tersebut sedang berada di rumah. Mimin dan kedua anaknya juga sama sekali tak pernah mengenal dan bertemu Dado. Lanjut Mimin, dirinya juga mengaku bersyukur sekalipun kemarin sempat ramai polisi mengepung rumahnya, namun para tetangga masih respon dengan baik. Terungkap kebaikan Amalia sebelum tewas dihabisi bersama ibunya, Tuti, dalam kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Amalia ternyata sempat bersikap ramah ke pelaku pembunuhan di Subang saat datang ke rumah. Amalia bahkan sampai pesan banyak gorengan karena tamu yang datang saat itu banyak. Namun ternyata Amalia malah dihabisi secara sadis oleh tamu yang ternyata pelaku. Belakangan publik kembali dihebohkan dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ibu dan anak ini tewas mengenaskan 2 tahun yang lalu dan kini kasusnya mulai terpecahkan. Dilansir dari tribunnews.bogor.com pada Kamis 19 Oktober 2023, terkuak kejadian sebelum pembunuhan terjadi. Salah satu korban dari pembunuhan keji ini, Amalia Mustika Ratu, sempat ramah tamah dengan pelaku. Wanita yang akrab disapa Amel ini menyuguhkan pelaku pembunuhan dengan makanan ringan berupa gorengan. Hal itu diungkapkan kakak kandung korban, Yoris Raja Amrullah, yang menyebut bahwa Amel sempat pesan gorengan banyak. Amel pas kejadian malam itu pesan gorengan banyak seakan tamu banyak, ungkap pengacara Yoris Raja Amrullah, Leni Anggraini. Biasanya beli sedikit, pas malam itu mah banyak, kayaknya orang banyak, kata Leni. Ayah korban Yosef Hidayah disebut datang ke rumah korban pada malam kejadian. Kedatangan Yosef ini juga ditemani oleh Muhammad Ramdano alias Dado.
Ngeri, arwah Amelia merintih minta ampun saat merasuki wanita. Dulu ngaku dibunuh Yosef dan Mimin. Dulu sebelum kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap, pernah viral seorang wanita yang disebut dirasuki arwah Amelia Mustika Ratu, salah satunya korban. Saat itu wanita ini yakini kerasukan tersebut mengaku dibunuh ayah dan ibunya bernama Yosef dan Mimin. Peristiwa wanita kesurupan itu sudah lama terjadi, sekitar 1 tahun lalu. 1 tahun setelahnya terungkap kebenaran bahwa salah satu pembunuh Amelia Mustika Ratu dan ibunya Tuti adalah Yosef. Hal itu terungkap setelah M. Ramadhanu alias Danu membongkar semua pelaku kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Danu merupakan keponakan Tuti, juga salah satu pelaku pembunuhan keji yang terjadi 18 Agustus 2021 lalu. Kepada polisi, Danu membeberkan pelaku-pelaku yang turut terlibat, yakni Yosef, Mimin, dan 2 anak Mimin. Dulu sebelum kasus ini terungkap, sempat viral video seorang wanita yang disebut kesurupan arwah Amelia. Video itu kini kembali viral dan ramai diperbincangkan setelah Yosef diduga kuat menjadi pelaku utama dalam pembunuhan ini. Dalam video itu terlihat seorang wanita mengenakan jilbab kuning menangis sembari bercerita. Wanita itu mengaku sebagai Amel, korban pembunuhan di Subang. Ayah kenapa jahat, kata wanita tersebut yang diketahui bernama Ina. Ini Amel yang kasus pembunuhan ibu anak ya? Kok bisa masuk ke pasien saya? Ayahnya itu namanya siapa? Tanya seorang ibu-ibu. Yosef, kata Ina. Coba mau tanya, saya juga tahu ini Teh Amel ya. Siapa bunuh Teh Amel dan Ibu Tuti? Tanya ibu-ibu tersebut. Ayah, sakit ayah sama Ibu Mimin, jangan kejar saya, ampun, kata Ina sembari berteriak. Saat itu Ina yang diduga sedang kesurupan tersebut mengaku dipukul ayahnya. Dipukul ayah sakit sama Ibu Mimin, ucap Ina. Ibu Mimin istri mudanya ya, subhanallah, kata ibu-ibu di sampingnya. Kini terungkap sudah Yosef dan Mimin bersama 3 orang lain yang membunuh Amel dan Tuti. Awalnya Danu mengaku diminta Yosef untuk menemani ke TKP pada 18 Agustus 2021 di malam hari. Kali itu Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Berdiri dan menunggu di garasi rumah, Danu tiba-tiba tersentak karena mendengar teriakan Amelia sepupunya. Langsung masuk ke dalam rumah, Danu melihat Amelia dan Amel sedang disiksa dengan cara kepala yang dibenturkan ke dinding. Namun setelah mendengar teriakan dari Amel, Danu sempat masuk ke dalam dan melihat pelaku membenturkan kepala Amel ke dinding, ujar Surawan. Saat itu belum jelas siapa pelaku yang menyiksa Amelia tersebut. Danu lalu mengaku bertugas. Anak Mimin diduga siksa Amel dalam kasus Subang. Yosef lakukan ini saat putrinya sakaratul maut. Terkuak sudah peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin bin Tarsi. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dia melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amelia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Jenazah Tuti dan Amel pertama kali ditemukan di bagasi mobil Alphard di garasi rumah mereka, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Pada tengah malam hampir pukul 1, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Danu itu nggak dekat sama kedua orang ini, tapi Danu ya tahulah, kata Taufan. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Setelah ambil golok mau dikasih ke Pak Yosef, diambil sama Arigi. Danu disuruh keluar lagi, alasannya untuk jaga situasi, tuturnya. Danu pun akhirnya kembali menunggu di luar rumah. Namun Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam, lihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Dalam kondisi itu, kata Danu, ia justru diberikan perintah oleh Yosef. Menurutnya, Yosef meminta Danu untuk membawa jenazah Tuti dari kamarnya ke ruang TV. Sementara itu, pengacara Yosef Hidayah, Mimin, Arigi, dan Abi, Rohman Hidayat bersikuku bahwa kliennya bukan pelaku pembunuhan. Terkuak isi percakapan Yosef saat mengajak Danu sang keponakan sebelum menghabisi nyawa Tuti dan Amalia berstatus istri dan anaknya. Semua bermula saat Yosef menyuruh Muhammad Ramdhanu alias Danu untuk menemuinya di warung makan pecel lele dekat rumah Tuti di Dusun Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Di momen pertemuan tersebutlah Yosef menceritakan keluh kesahnya kepada Danu pada 17 Agustus 2021 malam, sekitar pukul 22. Danu diwakili pengacaranya Ahmad Taufan menyampaikan, awalnya kliennya tengah berada di warung internet dekat rumah. Saat itu Danu dihubungi langsung oleh Yosef. Dalam percakapan telepon, Yosef memerintahkan Danu untuk membantu aksinya tersebut. Pak Yosef minta dibantu, pas ditanya,
Udah bantu aja Danu, ikut aja. Danu bingung tapi karena perintah ya Danu ikut, kata Taufan. Danu lantas pulang ke rumah mengambil motor Yamaha Vega R kemudian menuju lokasi tempat Yosep berada. Gak jauh dari situ ada pecel lele, Pak Yosep sempat makan. Danu nanya lagi, bantuin naon mang? Bantuin saya aja pokoknya, tenang Danu, kata Taufan menirukan ucapan Yosep. Taufan mengungkap rupanya Yosep sudah mengutarakan niatnya terhadap Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu. Yosep meminta agar Danu memberikan pelajaran kepada bibi dan sepupunya itu tak lebih dari membunuh. Danu diminta tersangka Y untuk membantu memberi pelajaran. Pelajaran saja, bukan hal lebih untuk membunuh. Karena sebelumnya tersangka Y ini curhat ke Danu di pecel lele katanya. Dari situlah Yosep curhat bahwa dirinya mengeluhkan soal tak lagi menjabat sebagai ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional. Selain itu penghasilannya pun tergantung dari pemberian sang istri Tuti Soehartini. Sekarang sudah tidak megang yayasan, uang dijatahi katanya. Namun nyatanya saat di rumah Amel, Danu justru melihat Tuti Soehartini sudah terkapar. Ia disebut shock ketika mendekatkan tangannya ke hidung Tuti yang sudah tak bernapas. Sedangkan jasad Amalia Mustika Ratu diangkat seorang diri oleh Yosep. Di balik tragisnya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti dan Amalia, terungkap kisah pilu Amalia Mustika Ratu atau Amel. Amalia ternyata sudah menyiapkan dana untuk rencana pernikahannya. Namun ia malah tewas dengan tragis di tangan ayah. Tragedi penemuan mayat kedua korban yang dirampas nyawanya itu membuat keluarganya terpukul. Tak terkecuali juga dirasakan oleh pacar Amalia, Diki. Diki adalah orang yang juga merasakan kesedihan ditinggal Amalia untuk selamanya. Sosok Diki dalam kasus Subang itu pun sempat dicurigai gara-gara menghapus foto-foto Amalia di akun Instagramnya. Padahal akun Amalia memang juga digunakan Diki di ponselnya. Sebagai pacar Amalia, ia pun mengaku tak pernah menyangka Amel direnggut nyawanya. Bahkan Dikilah juga orang yang terakhir berkomunikasi dengan Amalia sebelum dini hari Amalia di Rajapati. Kini Diki muncul dan mengenang perjalanan cinta dengan Amalia Mustika Ratu. Diki mengaku mengenal Amalia sejak Amalia awal masuk kampus pada 2015. Diakui Diki saat itu ia hanya baru mengenal satu sama lain saja. Mereka berada di fakultas dan prodi yang sama, manajemen bisnis, hanya saja Amalia adik kelasnya. Diki menceritakan ia mulai dekat dan resmi berpacaran dengan Amalia pada 2017. Artinya sudah 4 tahun dirinya dan Amalia menjalani hubungan. Selama mengenal Amalia, sosok Amalia di matanya adalah pacar yang baik. Menurutnya, Amalia tidak pernah menuntut apapun darinya. Saat dirinya susah, Amalia pun, kata Diki, tak pernah perhitungan masalah bayar-membayar. Kemudian Diki mengenang sosok Amalia yang paling dirindukannya adalah sifatnya yang manja. Manjanya itu sih yang paling ngangenin, soalnya bungsu juga kan, ungkap Diki. Diakui Diki, Amalia dan dirinya memang sudah ada obrolan dengan untuk menikah. Namun kata Diki, hal itu baru rencana dan belum disampaikan kepada masing-masing keluarga. Iya, sempatlah ada omongan yang nanti pengen nikah tapi belum pengen sekarang, ucap Diki mengikuti omongan Amalia. Diki mengatakan Amalia tidak terburu-buru untuk menikah karena ingin menikmati masa muda terlebih dahulu. Selain itu, kata Diki, Amalia masih memiliki pertimbangan sulit meninggalkan sang ibu, Tuti, jika dirinya kelak menikah. Amalia tidak ingin pergi meninggalkan ibunya Tuti. Namun Amalia meminta agar kelak rencana pernikahannya dengan Diki setelah Amalia berusia 25 tahun. Diki pun mengaku saat itu dirinya tak memaksa dan bahkan saling berkomitmen satu sama lain. Hingga muncul inisiatif sambil menunggu waktu dirinya dan Amel menabung untuk menikah. Setelah obrolan itu diakui Diki, ia dan Amel pun sudah mulai menabung. Diki pun mendapat cerita dari kerabat Amalia bahwa pacarnya itu sudah membuat tabungan khususnya tersebut untuk menikah. Menabung juga udah mulai, tadi diceritain sama tetehnya juga, sampai Amel udah bikin tabungan sendiri khusus buat nikah, ujarnya. Diki kembali mengenang sesaat kejadian, ia mengaku tak merasakan firasat apapun di hatinya. Namun ia mengaku mulai menyadari tanda-tanda kepergian pacarnya itu dari 4 hari sebelum Amalia menjadi korban perampasan nyawa di Subang tersebut. Diki menceritakan hari Sabtu sebelum tragedi, Rabu 18 September 2021, Amalia melakukan hal yang jarang dilakukan. Pada hari Sabtu itu Amalia sempat melakukan komunikasi video call. Padahal kata Diki, video call jarang dilakukan Amalia sebelumnya. Lantas Diki menceritakan Amalia melakukan panggilan video call pada siang hari. Saat itu Amel video call untuk memperlihatkan aktivitasnya sedang belajar mobil.
Itu tuh beliau, almarhumah itu video call di Charter Highland Resort lagi belajar mobil tiba-tiba nelpon ujarnya. Diki mengatakan saat itu Amalia bercerita dirinya belajar mobil seorang diri. Sebagai pacar ia pun mengaku khawatir saat itu dan menyarankan Amalia untuk pulang. Diketahui Amalia baru belajar mobil karena baru memiliki mobil hadiah dari yayasan atas prestasinya itu. Kini sosok Amalia Mustika Ratu di mata Diki tinggal kenangan. Kendati begitu diakuinya hingga saat ini ia merasa masih menganggap Amalia masih belum meninggal dunia. Kini kasus Subang yang merampas nyawa kekasih dan ibunya Amalia sedang diselidiki. Diki berharap kasus tersebut dapat tuntas diungkap. Diki secara penuh mempercayakan kasus ini kepada pihak kepolisian untuk mengungkap semuanya. Sosok Algojo misterius dibongkar Dano eksekusi Amalia di kamar tidur. Kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak di Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu kini terus diselidiki polisi. Berbekal kesaksian Ramdano alias Dano keponakan Tuti Suhartini akhirnya terbongkar pelaku pembunuhan. Bahkan dalam kasus ini ada sosok Algojo misterius yang terlibat. Tuti dan anaknya Amalia ditemukan tewas dalam mobil Alphard pada Rabu 18 Agustus 2021. Sebelum kejadian, Dano mengaku diminta menemani Yosep, suami Tuti, ke rumah Tuti yang ada di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. Yosep kemudian memerintahkan Dano mengambilkan golok dari dalam rumah. Setelah itu keponakan Tuti tersebut diminta menunggu di garasi. Dan kemudian mendengar teriakan dari anak Tuti, Amalia Mustika Ratu. Dano masuk ke dalam rumah dan melihat Amalia sedang dianiaya oleh pelaku lainnya. Meski begitu, serawan belum bisa menjelaskan secara rinci orang yang disebut sebagai pelaku lain ini. Pengakuan Dano hingga kini belum mau diakui Yosep. Sebelumnya diberitakan polisi penetapan 5 tersangka dalam kasus tewasnya Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu di rumah mereka di Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. 5 tersangka tersebut yaitu Yosep, Mimin, Ariki Abi yang merupakan anak Mimin, serta Ramdano alias Dado merupakan keponakan dari Tuti. Kasus ini terungkap berawal dari Dado yang menyerahkan diri ke pihak kepolisian pada Selasa 17 Oktober 2023 kepada polisi. Dado mengaku sudah lama ingin mengubah kasus tersebut, tetapi dirinya diancam oleh pelaku lainnya. Yosep dan Dado saat ini telah ditahan, sementara ketiga tersangka lainnya masih dalam pemeriksaan. Detik-detik Mimin bersihkan jasad Tuti dan Amalia, peran istri muda Yosef di kasus Subang terungkap. Terungkap peran Mimin, istri muda Yosef tersangka terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat. Istri muda Yosef, Mimin, ternyata sempat membersihkan jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu setelah dibunuh. Diduga hal itu dilakukan untuk menghilangkan jejak para tersangka termasuk sang istri muda. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri, kini akhirnya terungkap. Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021 lalu. Kini polisi telah menetapkan 5 tersangka di balik pembunuhan tersebut. Selain Dano yang ditetapkan sebagai tersangka, kini polisi sudah menetapkan 4 tersangka lainnya. Adapun keempat orangnya itu Yosep, Mimin, Ariki Reksa, Pratama, dan Ampi. Istri-istri Yosep ternyata berperan penting dalam kasus pembunuhan Mimin tersebut. Dalam pengakuan Dano kepada kuasa hukumnya, ternyata Mimin berperan untuk membersihkan jasad Tuti dan Amir. Hal ini disampaikan oleh managing partner law firm Ahid Syahroni mengatakan berdasarkan pengakuan Dano. Ia mengatakan berdasarkan pengakuan Dano diduga tujuan Mimin membersihkan jasad agar tidak ada jejak atau sidik jari para pelaku. Diketahui kasus ini terkuak saat Dano menyerahkan diri dan membongkar rahasia di balik pembunuhan 2 tahun yang sempat menjadi misteri. Terbaru Mimin, sang istri muda Yosef, akhirnya muncul ke publik. Ia mengaku syok dan ditetapkan sebagai tersangka. Mimin mengaku diri sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin juga menegaskan dirinya bersama kedua anaknya dan Yosef pada saat terjadi peristiwa tersebut sedang berada di rumah. Mimin dan kedua anaknya juga sama sekali tak pernah mengenal dan bertemu Dado. Lanjut Mimin, dirinya juga mengaku bersyukur sekalipun kemarin sempat ramai polisi mengepung rumahnya, namun para tetangga masih respon dengan baik. Terungkap kebaikan Amalia sebelum tewas dihabisi bersama ibunya, Tuti, dalam kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Amalia ternyata sempat bersikap ramah ke pelaku pembunuhan di Subang saat datang ke rumah. Amalia bahkan sampai pesan banyak gorengan karena tamu yang datang saat itu banyak. Namun ternyata Amalia malah dihabisi secara sadis oleh tamu yang ternyata pelaku. Belakangan publik kembali dihebohkan dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ibu dan anak ini tewas mengenaskan 2 tahun yang lalu dan kini kasusnya mulai terpecahkan. Dilansir dari tribunnewsbogor.com pada Kamis 19 Oktober 2023, terkuak kejadian sebelum pembunuhan terjadi. Salah satu korban dari pembunuhan keji ini, Amalia Mustika Ratu, sempat ramah tamah dengan pelaku. Wanita yang akrab disapa Amel ini menyuguhkan pelaku pembunuhan dengan makanan ringan berupa gorengan. Hal itu diungkapkan kakak kandung korban, Yoris Raja Amrullah, yang menyebut bahwa Amel sempat pesan gorengan banyak. Amel pas kejadian malam itu pesan gorengan banyak seakan tamu banyak, ungkap pengacara Yoris Raja Amrullah, Leni Anggraini. Biasanya beli sedikit, pas malam itu mah banyak, kayaknya orang banyak, kata Leni. Ayah korban Yosef Hidayah disebut datang ke rumah korban pada malam kejadian. Kedatangan Yosef ini juga ditemani oleh Muhammad Ramdano alias Dado.